perempuan di Gang Masjid, Jalan Duku Semar, Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, akhirnya terungkap. Polisi berhasil menangkap 2 orang pelaku yang diduga kuat terlibat dalam pembunuhan terhadap korban berinisial TA, 26. Kedua pelaku diketahui merupakan pasangan suami istri yang sempat mencoba melarikan diri ke arah Kabupaten Majalengka. Kapolres Cirebon Kota, AKBP Eko Iskandar mengatakan, pengungkapan kasus tersebut dilakukan dalam waktu singkat setelah penemuan jenazah korban. Ya, alhamdulillah ya, untuk kasus penemuan mayat seorang perempuan di salah satu tempat kos yang ada di wilayah Soresal Timur ini sudah berhasil kita ungkap dan kita telah mengamankan 2 orang yang terindikasi sebagai pelaku tindakan perbuatan pembunuhan, ujar Eko Iskandar saat konferensi pers di Mapolres Cirebon Kota, Selasa, 17 Maret 2026. Ia menjelaskan, 2 pelaku yang diamankan berinisial LH, 26, dan RK, 41, yang merupakan pasangan suami istri. Betul. Jadi 2 orang ini yang kita amankan ini suami istri yang berinisial LH, 26 tahun, dan berinisial RK, istrinya. RK ini lebih tua, berusia 41 tahun ya, 41 tahun ke 42, ucapnya. Menurut Eko, motif awal pembunuhan tersebut diduga karena pelaku ingin menguasai harta milik korban. Pelaku diduga sengaja memesan jasa pijat panggilan melalui sebuah aplikasi agar korban datang ke kamar kos yang telah mereka siapkan. Memang untuk motifnya, ini setelah kita dalami, hasil pendalaman awalnya suami istri ini ingin menguasai harta dari korban dengan modus memesan pijat panggilan melalui salah satu aplikasi, jelas dia. Saat korban tiba di lokasi, situasi di dalam kamar ternyata sudah diatur oleh pelaku. Istri pelaku bersembunyi di kamar sebelah, sementara suaminya menemui korban di dalam kamar. Pada saat korban ini tiba di lokasi, istri yang berinisial RK ini bersembunyi di kamar sebelahnya. Jadi yang di dalam itu adalah suaminya LH bersama korban TA, katanya. Di dalam kamar tersebut sempat terjadi cekcok antara pelaku dan korban hingga akhirnya berujung pada aksi pembunuhan. Polisi menyebut, peristiwa tersebut tergolong sadis karena korban diketahui sedang dalam kondisi hamil tua. Nah ini sempat terjadi cekcok di dalam itu sehingga terjadilah perbuatan pembunuhan ini. Jadi ini juga termasuk pembunuhan yang sadis ya, karena korban ini semalam kita autopsi dan korban ini meninggal dalam keadaan hamil 8 bulan, ujarnya. Dari hasil pemeriksaan sementara, korban diketahui mengalami kekerasan di bagian leher. Yang ditemukan itu bekas cekikan di lehernya. Karena sempat dicekik, kemudian diikat pakai kain, sarung atau kerudung setelah meninggal. Kemudian kakinya juga diikat, diangkat ke dalam kamar mandi, kemudian ditutupi dengan tumpukan pakaian, ucap Eko. Setelah korban meninggal dunia, pelaku kemudian memindahkan tubuh korban ke dalam kamar mandi. Barang yang diambil pelaku dari korban pun terbilang sangat sedikit. Untuk barang itu sementara uang tunai senilai Rp83.000 kemudian HP. HP ini menurut pengakuan dari tersangka sudah dijual seharga Rp73.000, jelas dia. Usai melakukan aksinya, kedua pelaku mencoba melarikan diri keluar daerah. Namun upaya tersebut berhasil digagalkan polisi. Dari video penangkapan yang dibagikan petugas, terlihat momen saat pelaku ditangkap di dalam sebuah bus antar kota. Dalam video berdurasi sekitar 16 detik itu, beberapa petugas berpakaian sipil dan seorang anggota polisi berseragam terlihat mengamankan seorang pria yang duduk di kursi bus bersama seorang perempuan berhijab hitam. Petugas kemudian memeriksa identitas pria tersebut sebelum memintanya turun dari bus dengan kondisi tetap kooperatif. Kapolres mengatakan pelaku berhasil ditangkap saat berada di wilayah Majalengka.
kita melakukan pengejaran sampai ke wilayah Majalengka. Nah, ini juga pada saat dikejar, pelaku sempat mau melarikan diri. Jadi kita tangkap itu di dalam bus, katanya. Ia menambahkan, proses penangkapan tersebut dilakukan dalam waktu kurang dari 10 jam setelah kasus terungkap. Alhamdulillah ini pelaku bisa kita amankan dalam waktu kurang dari 10 jam, bahkan hanya 3 jam saja, ujarnya. Atas perbuatannya, kedua pelaku kini dijerat dengan pasal berlapis. Untuk ancaman ini kita kenakan pasal berlapis ya, di pasal pembunuhan dan pembunuhan berencana pasal 338 dan 340 KUHP, kemudian pencurian dengan kekerasan 365 dan juga penganiayaan 351, ucap Eko. Kasus penemuan mayat perempuan di sebuah rumah kos di Gang Masjid, Jalan Duku Semar, Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, akhirnya terungkap. Polisi berhasil menangkap 2 orang pelaku yang diduga kuat terlibat dalam pembunuhan terhadap korban berinisial TA, 26. Kedua pelaku diketahui merupakan pasangan suami istri yang sempat mencoba melarikan diri ke arah Kabupaten Majalengka. Kapolres Cirebon Kota, AKBP Eko Iskandar mengatakan, pengungkapan kasus tersebut dilakukan dalam waktu singkat setelah penemuan jenazah korban. Ya, alhamdulillah ya, untuk kasus penemuan mayat seorang perempuan di salah satu tempat kos yang ada di wilayah Soresal Timur ini sudah berhasil kita ungkap dan kita telah mengamankan 2 orang yang terindikasi sebagai pelaku tindakan perbuatan pembunuhan, ujar Eko Iskandar saat konferensi pers di Mapolres Cirebon Kota, Selasa, 17 Maret 2026. Ia menjelaskan, 2 pelaku yang diamankan berinisial LH, 26, dan RK, 41, yang merupakan pasangan suami istri. Betul. Jadi 2 orang ini yang kita amankan ini suami istri yang berinisial LH, 26 tahun, dan berinisial RK, istrinya. RK ini lebih tua, berusia 41 tahun ya, 41 tahun ke 42, ucapnya. Menurut Eko, motif awal pembunuhan tersebut diduga karena pelaku ingin menguasai harta milik korban. Pelaku diduga sengaja memesan jasa pijat panggilan melalui sebuah aplikasi agar korban datang ke kamar kos yang telah mereka siapkan. Memang untuk motifnya, ini setelah kita dalami, hasil pendalaman awalnya suami istri ini ingin menguasai harta dari korban dengan modus memesan pijat panggilan melalui salah satu aplikasi, jelas dia. Saat korban tiba di lokasi, situasi di dalam kamar ternyata sudah diatur oleh pelaku. Istri pelaku bersembunyi di kamar sebelah, sementara suaminya menemui korban di dalam kamar. Pada saat korban ini tiba di lokasi, istri yang berinisial RK ini bersembunyi di kamar sebelahnya. Jadi yang di dalam itu adalah suaminya LH bersama korban TA, katanya. Di dalam kamar tersebut sempat terjadi cekcok antara pelaku dan korban hingga akhirnya berujung pada aksi pembunuhan. Polisi menyebut, peristiwa tersebut tergolong sadis karena korban diketahui sedang dalam kondisi hamil tua. Nah ini sempat terjadi cekcok di dalam itu sehingga terjadilah perbuatan pembunuhan ini. Jadi ini juga termasuk pembunuhan yang sadis ya, karena korban ini semalam kita autopsi dan korban ini meninggal dalam keadaan hamil 8 bulan, ujarnya. Dari hasil pemeriksaan sementara, korban diketahui mengalami kekerasan di bagian leher. Yang ditemukan itu bekas cekikan di lehernya. Karena sempat dicekik, kemudian diikat pakai kain, sarung atau kerudung setelah meninggal. Kemudian kakinya juga diikat, diangkat ke dalam kamar mandi, kemudian ditutupi dengan tumpukan pakaian, ucap Eko. Setelah korban meninggal dunia, pelaku kemudian memindahkan tubuh korban ke dalam kamar mandi. Barang yang diambil pelaku dari korban pun terbilang sangat sedikit. Untuk barang itu sementara uang tunai senilai Rp83.000 kemudian HP.
HP ini menurut pengakuan dari tersangka sudah dijual seharga Rp73.000, jelas dia. Usai melakukan aksinya, kedua pelaku mencoba melarikan diri keluar daerah. Namun upaya tersebut berhasil digagalkan polisi. Dari video penangkapan yang dibagikan petugas, terlihat momen saat pelaku ditangkap di dalam sebuah bus antar kota. Dalam video berdurasi sekitar 16 detik itu, beberapa petugas berpakaian sipil dan seorang anggota polisi berseragam terlihat mengamankan seorang pria yang duduk di kursi bus bersama seorang perempuan berhijab hitam. Petugas kemudian memeriksa identitas pria tersebut sebelum memintanya turun dari bus dengan kondisi tetap kooperatif. Kapolres mengatakan pelaku berhasil ditangkap saat berada di wilayah Majalengka. Kita melakukan pengejaran sampai ke wilayah Majalengka. Nah, ini juga pada saat dikejar, pelaku sempat mau melarikan diri. Jadi kita tangkap itu di dalam bus, katanya. Ia menambahkan, proses penangkapan tersebut dilakukan dalam waktu kurang dari 10 jam setelah kasus terungkap. Alhamdulillah ini pelaku bisa kita amankan dalam waktu kurang dari 10 jam, bahkan hanya 3 jam saja, ujarnya. Atas perbuatannya, kedua pelaku kini dijerat dengan pasal berlapis. Untuk ancaman ini kita kenakan pasal berlapis ya, di pasal pembunuhan dan pembunuhan berencana pasal 338 dan 340 KUHP, kemudian pencurian dengan kekerasan 365 dan juga penganiayaan 351, ucap Eko. Kasus penemuan mayat perempuan di sebuah rumah kos di Gang Masjid, Jalan Duku Semar, Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, akhirnya terungkap. Polisi berhasil menangkap 2 orang pelaku yang diduga kuat terlibat dalam pembunuhan terhadap korban berinisial TA, 26. Kedua pelaku diketahui merupakan pasangan suami istri yang sempat mencoba melarikan diri ke arah Kabupaten Majalengka. Kapolres Cirebon Kota, AKBP Eko Iskandar mengatakan, pengungkapan kasus tersebut dilakukan dalam waktu singkat setelah penemuan jenazah korban. Ya, alhamdulillah ya, untuk kasus penemuan mayat seorang perempuan di salah satu tempat kos yang ada di wilayah Soresal Timur ini sudah berhasil kita ungkap dan kita telah mengamankan 2 orang yang terindikasi sebagai pelaku tindakan perbuatan pembunuhan, ujar Eko Iskandar saat konferensi pers di Mapolres Cirebon Kota, Selasa, 17 Maret 2026. Ia menjelaskan, 2 pelaku yang diamankan berinisial LH, 26, dan RK, 41, yang merupakan pasangan suami istri. Betul. Jadi 2 orang ini yang kita amankan ini suami istri yang berinisial LH, 26 tahun, dan berinisial RK, istrinya. RK ini lebih tua, berusia 41 tahun ya, 41 tahun ke 42, ucapnya. Menurut Eko, motif awal pembunuhan tersebut diduga karena pelaku ingin menguasai harta milik korban. Pelaku diduga sengaja memesan jasa pijat panggilan melalui sebuah aplikasi agar korban datang ke kamar kos yang telah mereka siapkan. Memang untuk motifnya, ini setelah kita dalami, hasil pendalaman awalnya suami istri ini ingin menguasai harta dari korban dengan modus memesan pijat panggilan melalui salah satu aplikasi, jelas dia. Saat korban tiba di lokasi, situasi di dalam kamar ternyata sudah diatur oleh pelaku. Istri pelaku bersembunyi di kamar sebelah, sementara suaminya menemui korban di dalam kamar. Pada saat korban ini tiba di lokasi, istri yang berinisial RK ini bersembunyi di kamar sebelahnya. Jadi yang di dalam itu adalah suaminya LH bersama korban TA, katanya. Di dalam kamar tersebut sempat terjadi cekcok antara pelaku dan korban hingga akhirnya berujung pada aksi pembunuhan. Polisi menyebut, peristiwa tersebut tergolong sadis karena korban diketahui sedang dalam kondisi hamil tua. Nah ini sempat terjadi cekcok di dalam itu sehingga terjadilah perbuatan pembunuhan ini.
Jadi ini juga termasuk pembunuhan yang sadis ya? Karena korban ini semalam kita autopsi dan korban ini meninggal dalam keadaan hamil 8 bulan, ujarnya. Dari hasil pemeriksaan sementara, korban diketahui mengalami kekerasan di bagian leher. Yang ditemukan itu bekas cekikan di lehernya. Karena sempat dicekik, kemudian diikat pakai kain, sarung atau kerudung setelah meninggal. Kemudian kakinya juga diikat, diangkat ke dalam kamar mandi, kemudian ditutupi dengan tumpukan pakaian, ucap Eko. Setelah korban meninggal dunia, pelaku kemudian memindahkan tubuh korban ke dalam kamar mandi. Barang yang diambil pelaku dari korban pun terbilang sangat sedikit. Untuk barang itu sementara uang tunai senilai Rp83.000 kemudian HP. HP ini menurut pengakuan dari tersangka sudah dijual seharga Rp73.000, jelas dia. Usai melakukan aksinya, kedua pelaku mencoba melarikan diri keluar daerah. Namun upaya tersebut berhasil digagalkan polisi. Dari video penangkapan yang dibagikan petugas, terlihat momen saat pelaku ditangkap di dalam sebuah bus antar kota. Dalam video berdurasi sekitar 16 detik itu, beberapa petugas berpakaian sipil dan seorang anggota polisi berseragam terlihat mengamankan seorang pria yang duduk di kursi bus bersama seorang perempuan berhijab hitam. Petugas kemudian memeriksa identitas pria tersebut sebelum memintanya turun dari bus dengan kondisi tetap kooperatif. Kapolres mengatakan pelaku berhasil ditangkap saat berada di wilayah Majalengka. Kita melakukan pengejaran sampai ke wilayah Majalengka. Nah ini juga pada saat dikejar, pelaku sempat mau melarikan diri. Jadi kita tangkap itu di dalam bus, katanya. Ia menambahkan, proses penangkapan tersebut dilakukan dalam waktu kurang dari 10 jam setelah kasus terungkap. Alhamdulillah ini pelaku bisa kita amankan dalam waktu kurang dari 10 jam, bahkan hanya 3 jam saja, ujarnya. Atas perbuatannya, kedua pelaku kini dijerat dengan pasal berlapis. Untuk ancaman ini kita kenakan pasal berlapis ya, di pasal pembunuhan dan pembunuhan berencana pasal 338 dan 340 KUHP, kemudian pencurian dengan kekerasan 365 dan juga penganiayaan 351, ucap Eko. Kasus penemuan mayat perempuan di sebuah rumah kos di Gang Masjid, Jalan Duku Semar, Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, akhirnya terungkap. Polisi berhasil menangkap 2 orang pelaku yang diduga kuat terlibat dalam pembunuhan terhadap korban berinisial TA, 26. Kedua pelaku diketahui merupakan pasangan suami istri yang sempat mencoba melarikan diri ke arah Kabupaten Majalengka. Kapolres Cirebon Kota, AKBP Eko Iskandar mengatakan, pengungkapan kasus tersebut dilakukan dalam waktu singkat setelah penemuan jenazah korban. Ya, alhamdulillah ya, untuk kasus penemuan mayat seorang perempuan di salah satu tempat kos yang ada di wilayah Soresal Timur ini sudah berhasil kita ungkap dan kita telah mengamankan 2 orang yang terindikasi sebagai pelaku tindakan perbuatan pembunuhan, ujar Eko Iskandar saat konferensi pers di Mapolres Cirebon Kota, Selasa, 17 Maret 2026. Ia menjelaskan, 2 pelaku yang diamankan berinisial LH, 26, dan RK, 41, yang merupakan pasangan suami istri. Betul. Jadi 2 orang ini yang kita amankan ini suami istri yang berinisial LH, 26 tahun, dan berinisial RK, istrinya. RK ini lebih tua, berusia 41 tahun ya, 41 tahun ke 42, ucapnya. Menurut Eko, motif awal pembunuhan tersebut diduga karena pelaku ingin menguasai harta milik korban. Pelaku diduga sengaja memesan jasa pijat panggilan melalui sebuah aplikasi agar korban datang ke kamar kos yang telah mereka siapkan. Memang untuk motifnya, ini setelah kita dalami, hasil pendalaman awal,
Awalnya suami istri ini ingin menguasai harta dari korban dengan modus memesan pijat panggilan melalui salah satu aplikasi, jelas dia. Saat korban tiba di lokasi, situasi di dalam kamar ternyata sudah diatur oleh pelaku. Istri pelaku bersembunyi di kamar sebelah, sementara suaminya menemui korban di dalam kamar. Pada saat korban ini tiba di lokasi, istri yang berinisial RK ini bersembunyi di kamar sebelahnya. Jadi yang di dalam itu adalah suaminya LH bersama korban TA, katanya. Di dalam kamar tersebut sempat terjadi cekcok antara pelaku dan korban hingga akhirnya berujung pada aksi pembunuhan. Polisi menyebut, peristiwa tersebut tergolong sadis karena korban diketahui sedang dalam kondisi hamil tua. Nah, ini sempat terjadi cekcok di dalam itu sehingga terjadilah perbuatan pembunuhan ini. Jadi ini juga termasuk pembunuhan yang sadis ya, karena korban ini semalam kita autopsi dan korban ini meninggal dalam keadaan hamil 8 bulan, ujarnya. Dari hasil pemeriksaan sementara, korban diketahui mengalami kekerasan di bagian leher. Yang ditemukan itu bekas cekikan di lehernya. Karena sempat dicekik, kemudian diikat pakai kain, sarung atau kerudung setelah meninggal. Kemudian kakinya juga diikat, diangkat ke dalam kamar mandi, kemudian ditutupi dengan tumpukan pakaian, ucap Eko. Setelah korban meninggal dunia, pelaku kemudian memindahkan tubuh korban ke dalam kamar mandi. Barang yang diambil pelaku dari korban pun terbilang sangat sedikit. Untuk barang itu sementara uang tunai senilai Rp83.000 kemudian HP. HP ini menurut pengakuan dari tersangka sudah dijual seharga Rp73.000, jelas dia. Usai melakukan aksinya, kedua pelaku mencoba melarikan diri keluar daerah. Namun upaya tersebut berhasil digagalkan polisi. Dari video penangkapan yang dibagikan petugas, terlihat momen saat pelaku ditangkap di dalam sebuah bus antar kota. Dalam video berdurasi sekitar 16 detik itu, beberapa petugas berpakaian sipil dan seorang anggota polisi berseragam terlihat mengamankan seorang pria yang duduk di kursi bus bersama seorang perempuan berhijab hitam. Petugas kemudian memeriksa identitas pria tersebut sebelum memintanya turun dari bus dengan kondisi tetap kooperatif. Kapolres mengatakan pelaku berhasil ditangkap saat berada di wilayah Majalengka. Kita melakukan pengejaran sampai ke wilayah Majalengka. Nah, ini juga pada saat dikejar, pelaku sempat mau melarikan diri. Jadi kita tangkap itu di dalam bus, katanya. Ia menambahkan, proses penangkapan tersebut dilakukan dalam waktu kurang dari 10 jam setelah kasus terungkap. Alhamdulillah ini pelaku bisa kita amankan dalam waktu kurang dari 10 jam, bahkan hanya 3 jam saja, ujarnya. Atas perbuatannya, kedua pelaku kini dijerat dengan pasal berlapis. Untuk ancaman ini kita kenakan pasal berlapis ya, di pasal pembunuhan dan pembunuhan berencana pasal 338 dan 340 KUHP. Kemudian pencurian dengan kekerasan 365 dan juga penganiayaan 351, ucap Eko. Kasus penemuan mayat perempuan di sebuah rumah kos di Gang Masjid, Jalan Duku Semar, Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, akhirnya terungkap. Polisi berhasil menangkap 2 orang pelaku yang diduga kuat terlibat dalam pembunuhan terhadap korban berinisial TA, 26. Kedua pelaku diketahui merupakan pasangan suami istri yang sempat mencoba melarikan diri ke arah Kabupaten Majalengka. Kapolres Cirebon Kota, AKBP Eko Iskandar mengatakan, pengungkapan kasus tersebut dilakukan dalam waktu singkat setelah penemuan jenazah korban. Ya, alhamdulillah ya, untuk kasus penemuan mayat seorang perempuan di salah satu tempat kos yang ada di wilayah Soresal Timur ini sudah berhasil kita ungkap dan kita telah mengamankan 2 orang yang terindikasi sebagai pelaku tindakan perbuatan pembunuhan, ujar Eko Iskandar saat konferensi pers di Mapolres Cirebon Kota, Selasa,
17 Maret 2026. Ia menjelaskan, dua pelaku yang diamankan berinisial LH, 26, dan RK, 41, yang merupakan pasangan suami istri. Betul. Jadi dua orang ini yang kita amankan ini suami istri yang berinisial LH, 26 tahun, dan berinisial RK, istrinya. RK ini lebih tua, berusia 41 tahun ya, 41 tahun ke 42, ucapnya. Menurut Eko, motif awal pembunuhan tersebut diduga karena pelaku ingin menguasai harta milik korban. Pelaku diduga sengaja memesan jasa pijat panggilan melalui sebuah aplikasi agar korban datang ke kamar kos yang telah mereka siapkan. Memang untuk motifnya, ini setelah kita dalami, hasil pendalaman awalnya suami istri ini ingin menguasai harta dari korban dengan modus memesan pijat panggilan melalui salah satu aplikasi, jelas dia. Saat korban tiba di lokasi, situasi di dalam kamar ternyata sudah diatur oleh pelaku. Istri pelaku bersembunyi di kamar sebelah, sementara suaminya menemui korban di dalam kamar. Pada saat korban ini tiba di lokasi, istri yang berinisial RK ini bersembunyi di kamar sebelahnya. Jadi yang di dalam itu adalah suaminya LH bersama korban TA, katanya. Di dalam kamar tersebut sempat terjadi cekcok antara pelaku dan korban hingga akhirnya berujung pada aksi pembunuhan. Polisi menyebut, peristiwa tersebut tergolong sadis karena korban diketahui sedang dalam kondisi hamil tua. Nah ini sempat terjadi cekcok di dalam itu sehingga terjadilah perbuatan pembunuhan ini. Jadi ini juga termasuk pembunuhan yang sadis ya, karena korban ini semalam kita autopsi dan korban ini meninggal dalam keadaan hamil 8 bulan, ujarnya. Dari hasil pemeriksaan sementara, korban diketahui mengalami kekerasan di bagian leher. Yang ditemukan itu bekas cekikan di lehernya. Karena sempat dicekik, kemudian diikat pakai kain, sarung atau kerudung setelah meninggal. Kemudian kakinya juga diikat, diangkat ke dalam kamar mandi, kemudian ditutupi dengan tumpukan pakaian, ucap Eko. Setelah korban meninggal dunia, pelaku kemudian memindahkan tubuh korban ke dalam kamar mandi. Barang yang diambil pelaku dari korban pun terbilang sangat sedikit. Untuk barang itu sementara uang tunai senilai Rp83.000 kemudian HP. HP ini menurut pengakuan dari tersangka sudah dijual seharga Rp73.000, jelas dia. Usai melakukan aksinya, kedua pelaku mencoba melarikan diri keluar daerah. Namun upaya tersebut berhasil digagalkan polisi. Dari video penangkapan yang dibagikan petugas, terlihat momen saat pelaku ditangkap di dalam sebuah bus antar kota. Dalam video berdurasi sekitar 16 detik itu, beberapa petugas berpakaian sipil dan seorang anggota polisi berseragam terlihat mengamankan seorang pria yang duduk di kursi bus bersama seorang perempuan berhijab hitam. Petugas kemudian memeriksa identitas pria tersebut sebelum memintanya turun dari bus dengan kondisi tetap kooperatif. Kapolres mengatakan pelaku berhasil ditangkap saat berada di wilayah Majalengka. Kita melakukan pengejaran sampai ke wilayah Majalengka. Nah ini juga pada saat dikejar, pelaku sempat mau melarikan diri. Jadi kita tangkap itu di dalam bus, katanya. Ia menambahkan, proses penangkapan tersebut dilakukan dalam waktu kurang dari 10 jam setelah kasus terungkap. Alhamdulillah ini pelaku bisa kita amankan dalam waktu kurang dari 10 jam, bahkan hanya 3 jam saja, ujarnya. Atas perbuatannya, kedua pelaku kini dijerat dengan pasal berlapis. Untuk ancaman ini kita kenakan pasal berlapis ya, di pasal pembunuhan dan pembunuhan berencana pasal 338 dan 340 KUHP. Kemudian pencurian dengan kekerasan 365 dan juga penganiayaan 351, ucap Eko. Kasus penemuan mayat perempuan di sebuah rumah kos di Gang Masjid, Jalan Duku Semar, Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon,
akhirnya terungkap. Polisi berhasil menangkap 2 orang pelaku yang diduga kuat terlibat dalam pembunuhan terhadap korban berinisial TA, 26. Kedua pelaku diketahui merupakan pasangan suami istri yang sempat mencoba melarikan diri ke arah Kabupaten Majalengka. Kapolres Cirebon Kota, AKBP Eko Iskandar mengatakan, pengungkapan kasus tersebut dilakukan dalam waktu singkat setelah penemuan jenazah korban. Ya, alhamdulillah ya, untuk kasus penemuan mayat seorang perempuan di salah satu tempat kos yang ada di wilayah Soresal Timur ini sudah berhasil kita ungkap dan kita telah mengamankan 2 orang yang terindikasi sebagai pelaku tindakan perbuatan pembunuhan, ujar Eko Iskandar saat konferensi pers di Mapolres Cirebon Kota, Selasa, 17 Maret 2026. Ia menjelaskan, 2 pelaku yang diamankan berinisial LH, 26, dan RK, 41, yang merupakan pasangan suami istri. Betul. Jadi 2 orang ini yang kita amankan ini suami istri yang berinisial LH, 26 tahun, dan berinisial RK, istrinya. RK ini lebih tua, berusia 41 tahun ya, 41 tahun ke 42, ucapnya. Menurut Eko, motif awal pembunuhan tersebut diduga karena pelaku ingin menguasai harta milik korban. Pelaku diduga sengaja memesan jasa pijat panggilan melalui sebuah aplikasi agar korban datang ke kamar kos yang telah mereka siapkan. Memang untuk motifnya, ini setelah kita dalami, hasil pendalaman awalnya suami istri ini ingin menguasai harta dari korban dengan modus memesan pijat panggilan melalui salah satu aplikasi, jelas dia. Saat korban tiba di lokasi, situasi di dalam kamar ternyata sudah diatur oleh pelaku. Istri pelaku bersembunyi di kamar sebelah, sementara suaminya menemui korban di dalam kamar. Pada saat korban ini tiba di lokasi, istri yang berinisial RK ini bersembunyi di kamar sebelahnya. Jadi yang di dalam itu adalah suaminya LH bersama korban TA, katanya. Di dalam kamar tersebut sempat terjadi cekcok antara pelaku dan korban hingga akhirnya berujung pada aksi pembunuhan. Polisi menyebut, peristiwa tersebut tergolong sadis karena korban diketahui sedang dalam kondisi hamil tua. Nah ini sempat terjadi cekcok di dalam itu sehingga terjadilah perbuatan pembunuhan ini. Jadi ini juga termasuk pembunuhan yang sadis ya, karena korban ini semalam kita autopsi dan korban ini meninggal dalam keadaan hamil 8 bulan, ujarnya. Dari hasil pemeriksaan sementara, korban diketahui mengalami kekerasan di bagian leher. Yang ditemukan itu bekas cekikan di lehernya. Karena sempat dicekik, kemudian diikat pakai kain, sarung atau kerudung setelah meninggal. Kemudian kakinya juga diikat, diangkat ke dalam kamar mandi, kemudian ditutupi dengan tumpukan pakaian, ucap Eko. Setelah korban meninggal dunia, pelaku kemudian memindahkan tubuh korban ke dalam kamar mandi. Barang yang diambil pelaku dari korban pun terbilang sangat sedikit. Untuk barang itu sementara uang tunai senilai Rp83.000 kemudian HP. HP ini menurut pengakuan dari tersangka sudah dijual seharga Rp73.000, jelas dia. Usai melakukan aksinya, kedua pelaku mencoba melarikan diri keluar daerah. Namun upaya tersebut berhasil digagalkan polisi. Dari video penangkapan yang dibagikan petugas, terlihat momen saat pelaku ditangkap di dalam sebuah bus antar kota. Dalam video berdurasi sekitar 16 detik itu, beberapa petugas berpakaian sipil dan seorang anggota polisi berseragam terlihat mengamankan seorang pria yang duduk di kursi bus bersama seorang perempuan berhijab hitam. Petugas kemudian memeriksa identitas pria tersebut sebelum memintanya turun dari bus dengan kondisi tetap kooperatif. Kapolres mengatakan pelaku berhasil ditangkap saat berada di wilayah Majalengka. Kita melakukan pengejaran sampai ke wilayah Majalengka. Nah ini juga pada saat dikejar, pelaku sempat mau melarikan diri.
Jadi kita tangkap itu di dalam bus, katanya. Ia menambahkan, proses penangkapan tersebut dilakukan dalam waktu kurang dari 10 jam setelah kasus terungkap. Alhamdulillah ini pelaku bisa kita amankan dalam waktu kurang dari 10 jam, bahkan hanya 3 jam saja, ujarnya. Atas perbuatannya, kedua pelaku kini dijerat dengan pasal berlapis. Untuk ancaman ini kita kenakan pasal berlapis ya, di pasal pembunuhan dan pembunuhan berencana pasal 338 dan 340 KUHP, kemudian pencurian dengan kekerasan 365 dan juga penganiayaan 351, ucap Eko. Kasus penemuan mayat perempuan di sebuah rumah kos di Gang Masjid, Jalan Duku Semar, Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, akhirnya terungkap. Polisi berhasil menangkap 2 orang pelaku yang diduga kuat terlibat dalam pembunuhan terhadap korban berinisial TA, 26. Kedua pelaku diketahui merupakan pasangan suami istri yang sempat mencoba melarikan diri ke arah Kabupaten Majalengka. Kapolres Cirebon Kota, AKBP Eko Iskandar mengatakan, pengungkapan kasus tersebut dilakukan dalam waktu singkat setelah penemuan jenazah korban. Ya, alhamdulillah ya, untuk kasus penemuan mayat seorang perempuan di salah satu tempat kos yang ada di wilayah Soresal Timur ini sudah berhasil kita ungkap dan kita telah mengamankan 2 orang yang terindikasi sebagai pelaku tindakan perbuatan pembunuhan, ujar Eko Iskandar saat konferensi pers di Mapolres Cirebon Kota, Selasa, 17 Maret 2026. Ia menjelaskan, 2 pelaku yang diamankan berinisial LH, 26, dan RK, 41, yang merupakan pasangan suami istri. Betul. Jadi 2 orang ini yang kita amankan ini suami istri yang berinisial LH, 26 tahun, dan berinisial RK, istrinya. RK ini lebih tua, berusia 41 tahun ya, 41 tahun ke 42, ucapnya. Menurut Eko, motif awal pembunuhan tersebut diduga karena pelaku ingin menguasai harta milik korban. Pelaku diduga sengaja memesan jasa pijat panggilan melalui sebuah aplikasi agar korban datang ke kamar kos yang telah mereka siapkan. Memang untuk motifnya, ini setelah kita dalami, hasil pendalaman awalnya suami istri ini ingin menguasai harta dari korban dengan modus memesan pijat panggilan melalui salah satu aplikasi, jelas dia. Saat korban tiba di lokasi, situasi di dalam kamar ternyata sudah diatur oleh pelaku. Istri pelaku bersembunyi di kamar sebelah, sementara suaminya menemui korban di dalam kamar. Pada saat korban ini tiba di lokasi, istri yang berinisial RK ini bersembunyi di kamar sebelahnya. Jadi yang di dalam itu adalah suaminya LH bersama korban TA, katanya. Di dalam kamar tersebut sempat terjadi cekcok antara pelaku dan korban hingga akhirnya berujung pada aksi pembunuhan. Polisi menyebut, peristiwa tersebut tergolong sadis karena korban diketahui sedang dalam kondisi hamil tua. Nah ini sempat terjadi cekcok di dalam itu sehingga terjadilah perbuatan pembunuhan ini. Jadi ini juga termasuk pembunuhan yang sadis ya, karena korban ini semalam kita autopsi dan korban ini meninggal dalam keadaan hamil 8 bulan, ujarnya. Dari hasil pemeriksaan sementara, korban diketahui mengalami kekerasan di bagian leher. Yang ditemukan itu bekas cekikan di lehernya. Karena sempat dicekik, kemudian diikat pakai kain, sarung atau kerudung setelah meninggal. Kemudian kakinya juga diikat, diangkat ke dalam kamar mandi, kemudian ditutupi dengan tumpukan pakaian, ucap Eko. Setelah korban meninggal dunia, pelaku kemudian memindahkan tubuh korban ke dalam kamar mandi. Barang yang diambil pelaku dari korban pun terbilang sangat sedikit. Untuk barang itu sementara uang tunai senilai Rp83.000 kemudian HP. HP ini menurut pengakuan dari tersangka sudah dijual seharga Rp73.000, jelas dia. Usai melakukan aksinya,
kedua pelaku mencoba melarikan diri keluar daerah. Namun upaya tersebut berhasil digagalkan polisi. Dari video penangkapan yang dibagikan petugas, terlihat momen saat pelaku ditangkap di dalam sebuah bus antar kota. Dalam video berdurasi sekitar 16 detik itu, beberapa petugas berpakaian sipil dan seorang anggota polisi berseragam terlihat mengamankan seorang pria yang duduk di kursi bus bersama seorang perempuan berhijab hitam. Petugas kemudian memeriksa identitas pria tersebut sebelum memintanya turun dari bus dengan kondisi tetap kooperatif. Kapolres mengatakan pelaku berhasil ditangkap saat berada di wilayah Majalengka. Kita melakukan pengejaran sampai ke wilayah Majalengka. Nah, ini juga pada saat dikejar, pelaku sempat mau melarikan diri. Jadi kita tangkap itu di dalam bus, katanya. Ia menambahkan, proses penangkapan tersebut dilakukan dalam waktu kurang dari 10 jam setelah kasus terungkap. Alhamdulillah ini pelaku bisa kita amankan dalam waktu kurang dari 10 jam, bahkan hanya 3 jam saja, ujarnya. Atas perbuatannya, kedua pelaku kini dijerat dengan pasal berlapis. Untuk ancaman ini kita kenakan pasal berlapis ya, di pasal pembunuhan dan pembunuhan berencana pasal 338 dan 340 KUHP, kemudian pencurian dengan kekerasan 365 dan juga penganiayaan 351, ucap Eko. Kasus penemuan mayat perempuan di sebuah rumah kos di Gang Masjid, Jalan Duku Semar, Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, akhirnya terungkap. Polisi berhasil menangkap 2 orang pelaku yang diduga kuat terlibat dalam pembunuhan terhadap korban berinisial TA, 26. Kedua pelaku diketahui merupakan pasangan suami istri yang sempat mencoba melarikan diri ke arah Kabupaten Majalengka. Kapolres Cirebon Kota, AKBP Eko Iskandar mengatakan, pengungkapan kasus tersebut dilakukan dalam waktu singkat setelah penemuan jenazah korban. Ya, alhamdulillah ya, untuk kasus penemuan mayat seorang perempuan di salah satu tempat kos yang ada di wilayah Soresal Timur ini sudah berhasil kita ungkap dan kita telah mengamankan 2 orang yang terindikasi sebagai pelaku tindakan perbuatan pembunuhan, ujar Eko Iskandar saat konferensi pers di Mapolres Cirebon Kota, Selasa, 17 Maret 2026. Ia menjelaskan, 2 pelaku yang diamankan berinisial LH, 26, dan RK, 41, yang merupakan pasangan suami istri. Betul. Jadi 2 orang ini yang kita amankan ini suami istri yang berinisial LH, 26 tahun, dan berinisial RK, istrinya. RK ini lebih tua, berusia 41 tahun ya, 41 tahun ke 42, ucapnya. Menurut Eko, motif awal pembunuhan tersebut diduga karena pelaku ingin menguasai harta milik korban. Pelaku diduga sengaja memesan jasa pijat panggilan melalui sebuah aplikasi agar korban datang ke kamar kos yang telah mereka siapkan. Memang untuk motifnya, ini setelah kita dalami, hasil pendalaman awalnya suami istri ini ingin menguasai harta dari korban dengan modus memesan pijat panggilan melalui salah satu aplikasi, jelas dia. Saat korban tiba di lokasi, situasi di dalam kamar ternyata sudah diatur oleh pelaku. Istri pelaku bersembunyi di kamar sebelah, sementara suaminya menemui korban di dalam kamar. Pada saat korban ini tiba di lokasi, istri yang berinisial RK ini bersembunyi di kamar sebelahnya. Jadi yang di dalam itu adalah suaminya LH bersama korban TA, katanya. Di dalam kamar tersebut sempat terjadi cekcok antara pelaku dan korban hingga akhirnya berujung pada aksi pembunuhan. Polisi menyebut, peristiwa tersebut tergolong sadis karena korban diketahui sedang dalam kondisi hamil tua. Nah ini sempat terjadi cekcok di dalam itu sehingga terjadilah perbuatan pembunuhan ini. Jadi ini juga termasuk pembunuhan yang sadis ya? Karena korban ini semalam kita autopsi dan korban ini meninggal dalam keadaan hamil 8 bulan, ujarnya.
Dari hasil pemeriksaan sementara, korban diketahui mengalami kekerasan di bagian leher. Yang ditemukan itu bekas cekikan di lehernya. Karena sempat dicekik, kemudian diikat pakai kain, sarung atau kerudung setelah meninggal. Kemudian kakinya juga diikat, diangkat ke dalam kamar mandi, kemudian ditutupi dengan tumpukan pakaian, ucap Eko. Setelah korban meninggal dunia, pelaku kemudian memindahkan tubuh korban ke dalam kamar mandi. Barang yang diambil pelaku dari korban pun terbilang sangat sedikit. Untuk barang itu sementara uang tunai senilai Rp83.000 kemudian HP. HP ini menurut pengakuan dari tersangka sudah dijual seharga Rp73.000, jelas dia. Usai melakukan aksinya, kedua pelaku mencoba melarikan diri keluar daerah. Namun upaya tersebut berhasil digagalkan polisi. Dari video penangkapan yang dibagikan petugas, terlihat momen saat pelaku ditangkap di dalam sebuah bus antar kota. Dalam video berdurasi sekitar 16 detik itu, beberapa petugas berpakaian sipil dan seorang anggota polisi berseragam terlihat mengamankan seorang pria yang duduk di kursi bus bersama seorang perempuan berhijab hitam. Petugas kemudian memeriksa identitas pria tersebut sebelum memintanya turun dari bus dengan kondisi tetap kooperatif. Kapolres mengatakan pelaku berhasil ditangkap saat berada di wilayah Majalengka. Kita melakukan pengejaran sampai ke wilayah Majalengka. Nah, ini juga pada saat dikejar, pelaku sempat mau melarikan diri. Jadi kita tangkap itu di dalam bus, katanya. Ia menambahkan, proses penangkapan tersebut dilakukan dalam waktu kurang dari 10 jam setelah kasus terungkap. Alhamdulillah ini pelaku bisa kita amankan dalam waktu kurang dari 10 jam, bahkan hanya 3 jam saja, ujarnya. Atas perbuatannya, kedua pelaku kini dijerat dengan pasal berlapis. Untuk ancaman ini kita kenakan pasal berlapis ya, di pasal pembunuhan dan pembunuhan berencana pasal 338 dan 340 KUHP, kemudian pencurian dengan kekerasan 365 dan juga penganiayaan 351, ucap Eko. Kasus penemuan mayat perempuan di sebuah rumah kos di Gang Masjid, Jalan Duku Semar, Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, akhirnya terungkap. Polisi berhasil menangkap 2 orang pelaku yang diduga kuat terlibat dalam pembunuhan terhadap korban berinisial TA, 26. Kedua pelaku diketahui merupakan pasangan suami istri yang sempat mencoba melarikan diri ke arah Kabupaten Majalengka. Kapolres Cirebon Kota, AKBP Eko Iskandar mengatakan, pengungkapan kasus tersebut dilakukan dalam waktu singkat setelah penemuan jenazah korban. Ya, alhamdulillah ya, untuk kasus penemuan mayat seorang perempuan di salah satu tempat kos yang ada di wilayah Soresal Timur ini sudah berhasil kita ungkap dan kita telah mengamankan 2 orang yang terindikasi sebagai pelaku tindakan perbuatan pembunuhan, ujar Eko Iskandar saat konferensi pers di Mapolres Cirebon Kota, Selasa, 17 Maret 2026. Ia menjelaskan, 2 pelaku yang diamankan berinisial LH, 26, dan RK, 41, yang merupakan pasangan suami istri. Betul. Jadi 2 orang ini yang kita amankan ini suami istri yang berinisial LH, 26 tahun, dan berinisial RK, istrinya. RK ini lebih tua, berusia 41 tahun ya, 41 tahun ke 42, ucapnya. Menurut Eko, motif awal pembunuhan tersebut diduga karena pelaku ingin menguasai harta milik korban. Pelaku diduga sengaja memesan jasa pijat panggilan melalui sebuah aplikasi agar korban datang ke kamar kos yang telah mereka siapkan. Memang untuk motifnya, ini setelah kita dalami, hasil pendalaman awalnya suami istri ini ingin menguasai harta dari korban dengan modus memesan pijat panggilan melalui salah satu aplikasi, jelas dia. Saat korban tiba di lokasi, situasi di dalam kamar ternyata sudah diatur oleh pelaku.
Istri pelaku bersembunyi di kamar sebelah, sementara suaminya menemui korban di dalam kamar. Pada saat korban ini tiba di lokasi, istri yang berinisial RK ini bersembunyi di kamar sebelahnya. Jadi yang di dalam itu adalah suaminya LH bersama korban TA, katanya. Di dalam kamar tersebut sempat terjadi cekcok antara pelaku dan korban hingga akhirnya berujung pada aksi pembunuhan. Polisi menyebut, peristiwa tersebut tergolong sadis karena korban diketahui sedang dalam kondisi hamil tua. Nah, ini sempat terjadi cekcok di dalam itu sehingga terjadilah perbuatan pembunuhan ini. Jadi ini juga termasuk pembunuhan yang sadis ya, karena korban ini semalam kita autopsi dan korban ini meninggal dalam keadaan hamil 8 bulan, ujarnya. Dari hasil pemeriksaan sementara, korban diketahui mengalami kekerasan di bagian leher. Yang ditemukan itu bekas cekikan di lehernya. Karena sempat dicekik, kemudian diikat pakai kain, sarung atau kerudung setelah meninggal. Kemudian kakinya juga diikat, diangkat ke dalam kamar mandi, kemudian ditutupi dengan tumpukan pakaian, ucap Eko. Setelah korban meninggal dunia, pelaku kemudian memindahkan tubuh korban ke dalam kamar mandi. Barang yang diambil pelaku dari korban pun terbilang sangat sedikit. Untuk barang itu sementara uang tunai senilai Rp83.000 kemudian HP. HP ini menurut pengakuan dari tersangka sudah dijual seharga Rp73.000, jelas dia. Usai melakukan aksinya, kedua pelaku mencoba melarikan diri keluar daerah. Namun upaya tersebut berhasil digagalkan polisi. Dari video penangkapan yang dibagikan petugas, terlihat momen saat pelaku ditangkap di dalam sebuah bus antar kota. Dalam video berdurasi sekitar 16 detik itu, beberapa petugas berpakaian sipil dan seorang anggota polisi berseragam terlihat mengamankan seorang pria yang duduk di kursi bus bersama seorang perempuan berhijab hitam. Petugas kemudian memeriksa identitas pria tersebut sebelum memintanya turun dari bus dengan kondisi tetap kooperatif. Kapolres mengatakan pelaku berhasil ditangkap saat berada di wilayah Majalengka. Kita melakukan pengejaran sampai ke wilayah Majalengka. Nah, ini juga pada saat dikejar, pelaku sempat mau melarikan diri. Jadi kita tangkap itu di dalam bus, katanya. Ia menambahkan, proses penangkapan tersebut dilakukan dalam waktu kurang dari 10 jam setelah kasus terungkap. Alhamdulillah ini pelaku bisa kita amankan dalam waktu kurang dari 10 jam, bahkan hanya 3 jam saja, ujarnya. Atas perbuatannya, kedua pelaku kini dijerat dengan pasal berlapis. Untuk ancaman ini kita kenakan pasal berlapis ya, di pasal pembunuhan dan pembunuhan berencana pasal 338 dan 340 KUHP, kemudian pencurian dengan kekerasan 365 dan juga penganiayaan 351, ucap Eko. Kasus penemuan mayat perempuan di sebuah rumah kos di Gang Masjid, Jalan Duku Semar, Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, akhirnya terungkap. Polisi berhasil menangkap 2 orang pelaku yang diduga kuat terlibat dalam pembunuhan terhadap korban berinisial TA, 26. Kedua pelaku diketahui merupakan pasangan suami istri yang sempat mencoba melarikan diri ke arah Kabupaten Majalengka. Kapolres Cirebon Kota, AKBP Eko Iskandar mengatakan, pengungkapan kasus tersebut dilakukan dalam waktu singkat setelah penemuan jenazah korban. Ya, alhamdulillah ya, untuk kasus penemuan mayat seorang perempuan di salah satu tempat kos yang ada di wilayah Soresal Timur ini sudah berhasil kita ungkap dan kita telah mengamankan 2 orang yang terindikasi sebagai pelaku tindakan perbuatan pembunuhan, ujar Eko Iskandar saat konferensi pers di Mapolres Cirebon Kota, Selasa, 17 Maret 2026. Ia menjelaskan, 2 pelaku yang diamankan berinisial LH, 26, dan RK, 41, yang merupakan pasangan suami istri. Betul.
Jadi dua orang ini yang kita amankan ini suami istri yang berinisial LH, 26 tahun, dan berinisial RK, istrinya. RK ini lebih tua, berusia 41 tahun ya, 41 tahun ke 42, ucapnya. Menurut Eko, motif awal pembunuhan tersebut diduga karena pelaku ingin menguasai harta milik korban. Pelaku diduga sengaja memesan jasa pijat panggilan melalui sebuah aplikasi agar korban datang ke kamar kos yang telah mereka siapkan. Memang untuk motifnya, ini setelah kita dalami, hasil pendalaman awalnya suami istri ini ingin menguasai harta dari korban dengan modus memesan pijat panggilan melalui salah satu aplikasi, jelas dia. Saat korban tiba di lokasi, situasi di dalam kamar ternyata sudah diatur oleh pelaku. Istri pelaku bersembunyi di kamar sebelah, sementara suaminya menemui korban di dalam kamar. Pada saat korban ini tiba di lokasi, istri yang berinisial RK ini bersembunyi di kamar sebelahnya. Jadi yang di dalam itu adalah suaminya LH bersama korban TA, katanya. Di dalam kamar tersebut sempat terjadi cekcok antara pelaku dan korban hingga akhirnya berujung pada aksi pembunuhan. Polisi menyebut, peristiwa tersebut tergolong sadis karena korban diketahui sedang dalam kondisi hamil tua. Nah ini sempat terjadi cekcok di dalam itu sehingga terjadilah perbuatan pembunuhan ini. Jadi ini juga termasuk pembunuhan yang sadis ya, karena korban ini semalam kita autopsi dan korban ini meninggal dalam keadaan hamil 8 bulan, ujarnya. Dari hasil pemeriksaan sementara, korban diketahui mengalami kekerasan di bagian leher. Yang ditemukan itu bekas cekikan di lehernya. Karena sempat dicekik, kemudian diikat pakai kain, sarung atau kerudung setelah meninggal. Kemudian kakinya juga diikat, diangkat ke dalam kamar mandi, kemudian ditutupi dengan tumpukan pakaian, ucap Eko. Setelah korban meninggal dunia, pelaku kemudian memindahkan tubuh korban ke dalam kamar mandi. Barang yang diambil pelaku dari korban pun terbilang sangat sedikit. Untuk barang itu sementara uang tunai senilai Rp83.000 kemudian HP. HP ini menurut pengakuan dari tersangka sudah dijual seharga Rp73.000, jelas dia. Usai melakukan aksinya, kedua pelaku mencoba melarikan diri keluar daerah. Namun upaya tersebut berhasil digagalkan polisi. Dari video penangkapan yang dibagikan petugas, terlihat momen saat pelaku ditangkap di dalam sebuah bus antar kota. Dalam video berdurasi sekitar 16 detik itu, beberapa petugas berpakaian sipil dan seorang anggota polisi berseragam terlihat mengamankan seorang pria yang duduk di kursi bus bersama seorang perempuan berhijab hitam. Petugas kemudian memeriksa identitas pria tersebut sebelum memintanya turun dari bus dengan kondisi tetap kooperatif. Kapolres mengatakan pelaku berhasil ditangkap saat berada di wilayah Majalengka. Kita melakukan pengejaran sampai ke wilayah Majalengka. Nah ini juga pada saat dikejar, pelaku sempat mau melarikan diri. Jadi kita tangkap itu di dalam bus, katanya. Ia menambahkan, proses penangkapan tersebut dilakukan dalam waktu kurang dari 10 jam setelah kasus terungkap. Alhamdulillah ini pelaku bisa kita amankan dalam waktu kurang dari 10 jam, bahkan hanya 3 jam saja, ujarnya. Atas perbuatannya, kedua pelaku kini dijerat dengan pasal berlapis. Untuk ancaman ini kita kenakan pasal berlapis ya, di pasal pembunuhan dan pembunuhan berencana pasal 338 dan 340 KUHP, kemudian pencurian dengan kekerasan 365 dan juga penganiayaan 351, ucap Eko. Kasus penemuan mayat perempuan di sebuah rumah kos di Gang Masjid, Jalan Duku Semar, Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, akhirnya terungkap. Polisi berhasil menangkap 2 orang pelaku yang diduga kuat terlibat dalam pembunuhan terhadap korban berinisial TA, 26.
Kedua pelaku diketahui merupakan pasangan suami istri yang sempat mencoba melarikan diri ke arah Kabupaten Majalengka. Kapolres Cirebon Kota, AKBP Eko Iskandar mengatakan, pengungkapan kasus tersebut dilakukan dalam waktu singkat setelah penemuan jenazah korban. Ya, alhamdulillah ya, untuk kasus penemuan mayat seorang perempuan di salah satu tempat kos yang ada di wilayah Soresal Timur ini sudah berhasil kita ungkap dan kita telah mengamankan 2 orang yang terindikasi sebagai pelaku tindakan perbuatan pembunuhan, ujar Eko Iskandar saat konferensi pers di Mapolres Cirebon Kota, Selasa, 17 Maret 2026. Ia menjelaskan, 2 pelaku yang diamankan berinisial LH, 26, dan RK, 41, yang merupakan pasangan suami istri. Betul. Jadi 2 orang ini yang kita amankan ini suami istri yang berinisial LH, 26 tahun, dan berinisial RK, istrinya. RK ini lebih tua, berusia 41 tahun ya, 41 tahun ke 42, ucapnya. Menurut Eko, motif awal pembunuhan tersebut diduga karena pelaku ingin menguasai harta milik korban. Pelaku diduga sengaja memesan jasa pijat panggilan melalui sebuah aplikasi agar korban datang ke kamar kos yang telah mereka siapkan. Memang untuk motifnya, ini setelah kita dalami, hasil pendalaman awalnya suami istri ini ingin menguasai harta dari korban dengan modus memesan pijat panggilan melalui salah satu aplikasi, jelas dia. Saat korban tiba di lokasi, situasi di dalam kamar ternyata sudah diatur oleh pelaku. Istri pelaku bersembunyi di kamar sebelah, sementara suaminya menemui korban di dalam kamar. Pada saat korban ini tiba di lokasi, istri yang berinisial RK ini bersembunyi di kamar sebelahnya. Jadi yang di dalam itu adalah suaminya LH bersama korban TA, katanya. Di dalam kamar tersebut sempat terjadi cekcok antara pelaku dan korban hingga akhirnya berujung pada aksi pembunuhan. Polisi menyebut, peristiwa tersebut tergolong sadis karena korban diketahui sedang dalam kondisi hamil tua. Nah ini sempat terjadi cekcok di dalam itu sehingga terjadilah perbuatan pembunuhan ini. Jadi ini juga termasuk pembunuhan yang sadis ya, karena korban ini semalam kita autopsi dan korban ini meninggal dalam keadaan hamil 8 bulan, ujarnya. Dari hasil pemeriksaan sementara, korban diketahui mengalami kekerasan di bagian leher. Yang ditemukan itu bekas cekikan di lehernya. Karena sempat dicekik, kemudian diikat pakai kain, sarung atau kerudung setelah meninggal. Kemudian kakinya juga diikat, diangkat ke dalam kamar mandi, kemudian ditutupi dengan tumpukan pakaian, ucap Eko. Setelah korban meninggal dunia, pelaku kemudian memindahkan tubuh korban ke dalam kamar mandi. Barang yang diambil pelaku dari korban pun terbilang sangat sedikit. Untuk barang itu sementara uang tunai senilai Rp83.000 kemudian HP. HP ini menurut pengakuan dari tersangka sudah dijual seharga Rp73.000, jelas dia. Usai melakukan aksinya, kedua pelaku mencoba melarikan diri keluar daerah. Namun upaya tersebut berhasil digagalkan polisi. Dari video penangkapan yang dibagikan petugas, terlihat momen saat pelaku ditangkap di dalam sebuah bus antar kota. Dalam video berdurasi sekitar 16 detik itu, beberapa petugas berpakaian sipil dan seorang anggota polisi berseragam terlihat mengamankan seorang pria yang duduk di kursi bus bersama seorang perempuan berhijab hitam. Petugas kemudian memeriksa identitas pria tersebut sebelum memintanya turun dari bus dengan kondisi tetap kooperatif. Kapolres mengatakan pelaku berhasil ditangkap saat berada di wilayah Majalengka. Kita melakukan pengejaran sampai ke wilayah Majalengka. Nah ini juga pada saat dikejar, pelaku sempat mau melarikan diri. Jadi kita tangkap itu di dalam bus, katanya. Ia menambahkan, proses penangkapan tersebut dilakukan dalam waktu kurang dari 10 jam setelah kasus terungkap. Alhamdulillah ini pelaku bisa kita amankan dalam waktu kurang dari 10 jam,
bahkan hanya 3 jam saja, ujarnya. Atas perbuatannya, kedua pelaku kini dijerat dengan pasal berlapis. Tahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, akhirnya terungkap. Polisi berhasil menangkap 2 orang pelaku yang diduga kuat terlibat dalam pembunuhan terhadap korban berinisial TA, 26. Kedua pelaku diketahui merupakan pasangan suami istri yang sempat mencoba melarikan diri ke arah Kabupaten Majalengka. Kapolres Cirebon Kota, AKBP Eko Iskandar mengatakan, pengungkapan kasus tersebut dilakukan dalam waktu singkat setelah penemuan jenazah korban. Ya, alhamdulillah ya, untuk kasus penemuan mayat seorang perempuan di salah satu tempat kos yang ada di wilayah Soresal Timur ini sudah berhasil kita ungkap dan kita telah mengamankan 2 orang yang terindikasi sebagai pelaku tindakan perbuatan pembunuhan, ujar Eko Iskandar saat konferensi pers di Mapolres Cirebon Kota, Selasa, 17 Maret 2026. Ia menjelaskan, 2 pelaku yang diamankan berinisial LH, 26, dan RK, 41, yang merupakan pasangan suami istri. Betul. Jadi 2 orang ini yang kita amankan ini suami istri yang berinisial LH, 26 tahun, dan berinisial RK, istrinya. RK ini lebih tua, berusia 41 tahun ya, 41 tahun ke 42, ucapnya. Menurut Eko, motif awal pembunuhan tersebut diduga karena pelaku ingin menguasai harta milik korban. Pelaku diduga sengaja memesan jasa pijat panggilan melalui sebuah aplikasi agar korban datang ke kamar kos yang telah mereka siapkan. Memang untuk motifnya, ini setelah kita dalami, hasil pendalaman awalnya suami istri ini ingin menguasai harta dari korban dengan modus memesan pijat panggilan melalui salah satu aplikasi, jelas dia. Saat korban tiba di lokasi, situasi di dalam kamar ternyata sudah diatur oleh pelaku. Istri pelaku bersembunyi di kamar sebelah, sementara suaminya menemui korban di dalam kamar. Pada saat korban ini tiba di lokasi, istri yang berinisial RK ini bersembunyi di kamar sebelahnya. Jadi yang di dalam itu adalah suaminya LH bersama korban TA, katanya. Di dalam kamar tersebut sempat terjadi cekcok antara pelaku dan korban hingga akhirnya berujung pada aksi pembunuhan. Polisi menyebut, peristiwa tersebut tergolong sadis karena korban diketahui sedang dalam kondisi hamil tua. Nah ini sempat terjadi cekcok di dalam itu sehingga terjadilah perbuatan pembunuhan ini. Jadi ini juga termasuk pembunuhan yang sadis ya? Karena korban ini semalam kita autopsi dan korban ini meninggal dalam keadaan hamil 8 bulan, ujarnya. Dari hasil pemeriksaan sementara, korban diketahui mengalami kekerasan di bagian leher. Yang ditemukan itu bekas cekikan di lehernya. Karena sempat dicekik, kemudian diikat pakai kain, sarung atau kerudung setelah meninggal. Kemudian kakinya juga diikat, diangkat ke dalam kamar mandi, kemudian ditutupi dengan tumpukan pakaian, ucap Eko. Setelah korban meninggal dunia, pelaku kemudian memindahkan tubuh korban ke dalam kamar mandi. Barang yang diambil pelaku dari korban pun terbilang sangat sedikit. Untuk barang itu sementara uang tunai senilai Rp83.000 kemudian HP. HP ini menurut pengakuan dari tersangka sudah dijual seharga Rp73.000, jelas dia. Usai melakukan aksinya, kedua pelaku mencoba melarikan diri keluar daerah. Namun upaya tersebut berhasil digagalkan polisi. Dari video penangkapan yang dibagikan petugas, terlihat momen saat pelaku ditangkap di dalam sebuah bus antar kota. Dalam video berdurasi sekitar 16 detik itu, beberapa petugas berpakaian sipil dan seorang anggota polisi berseragam terlihat mengamankan seorang pria yang duduk di kursi bus bersama seorang perempuan berhijab hitam. Petugas kemudian memeriksa identitas pria tersebut sebelum memintanya turun dari bus dengan kondisi tetap kooperatif.
Kapolres mengatakan pelaku berhasil ditangkap saat berada di wilayah Majalengka. Kita melakukan pengejaran sampai ke wilayah Majalengka. Nah, ini juga pada saat dikejar, pelaku sempat mau melarikan diri. Jadi kita tangkap itu di dalam bus, katanya. Ia menambahkan, proses penangkapan tersebut dilakukan dalam waktu kurang dari 10 jam setelah kasus terungkap. Alhamdulillah ini pelaku bisa kita amankan dalam waktu kurang dari 10 jam, bahkan hanya 3 jam saja, ujarnya. Atas perbuatannya, kedua pelaku kini dijerat dengan pasal berlapis. Untuk ancaman ini kita kenakan pasal berlapis ya, di pasal pembunuhan dan pembunuhan berencana pasal 338 dan 340 KUHP. Kemudian pencurian dengan kekerasan 365 dan juga penganiayaan 351, ucap Eko. Kasus penemuan mayat perempuan di sebuah rumah kos di Gang Masjid, Jalan Duku Semar, Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, akhirnya terungkap. Polisi berhasil menangkap 2 orang pelaku yang diduga kuat terlibat dalam pembunuhan terhadap korban berinisial TA, 26. Kedua pelaku diketahui merupakan pasangan suami istri yang sempat mencoba melarikan diri ke arah Kabupaten Majalengka. Kapolres Cirebon Kota, AKBP Eko Iskandar mengatakan, pengungkapan kasus tersebut dilakukan dalam waktu singkat setelah penemuan jenazah korban. Ya, alhamdulillah ya, untuk kasus penemuan mayat seorang perempuan di salah satu tempat kos yang ada di wilayah Soresal Timur ini sudah berhasil kita ungkap dan kita telah mengamankan 2 orang yang terindikasi sebagai pelaku tindakan perbuatan pembunuhan, ujar Eko Iskandar saat konferensi pers di Mapolres Cirebon Kota, Selasa, 17 Maret 2026. Ia menjelaskan, 2 pelaku yang diamankan berinisial LH, 26, dan RK, 41, yang merupakan pasangan suami istri. Betul. Jadi 2 orang ini yang kita amankan ini suami istri yang berinisial LH, 26 tahun, dan berinisial RK, istrinya. RK ini lebih tua, berusia 41 tahun ya, 41 tahun ke 42, ucapnya. Menurut Eko, motif awal pembunuhan tersebut diduga karena pelaku ingin menguasai harta milik korban. Pelaku diduga sengaja memesan jasa pijat panggilan melalui sebuah aplikasi agar korban datang ke kamar kos yang telah mereka siapkan. Memang untuk motifnya, ini setelah kita dalami, hasil pendalaman awalnya suami istri ini ingin menguasai harta dari korban dengan modus memesan pijat panggilan melalui salah satu aplikasi, jelas dia. Saat korban tiba di lokasi, situasi di dalam kamar ternyata sudah diatur oleh pelaku. Istri pelaku bersembunyi di kamar sebelah, sementara suaminya menemui korban di dalam kamar. Pada saat korban ini tiba di lokasi, istri yang berinisial RK ini bersembunyi di kamar sebelahnya. Jadi yang di dalam itu adalah suaminya LH bersama korban TA, katanya. Di dalam kamar tersebut sempat terjadi cekcok antara pelaku dan korban hingga akhirnya berujung pada aksi pembunuhan. Polisi menyebut, peristiwa tersebut tergolong sadis karena korban diketahui sedang dalam kondisi hamil tua. Nah, ini sempat terjadi cekcok di dalam itu sehingga terjadilah perbuatan pembunuhan ini. Jadi ini juga termasuk pembunuhan yang sadis ya, karena korban ini semalam kita autopsi dan korban ini meninggal dalam keadaan hamil 8 bulan, ujarnya. Dari hasil pemeriksaan sementara, korban diketahui mengalami kekerasan di bagian leher. Yang ditemukan itu bekas cekikan di lehernya. Karena sempat dicekik, kemudian diikat pakai kain, sarung atau kerudung setelah meninggal. Kemudian kakinya juga diikat, diangkat ke dalam kamar mandi, kemudian ditutupi dengan tumpukan pakaian, ucap Eko. Setelah korban meninggal dunia, pelaku kemudian memindahkan tubuh korban ke dalam kamar mandi. Barang yang diambil pelaku dari korban pun terbilang sangat sedikit.
Untuk barang itu sementara uang tunai senilai Rp83.000 kemudian HP. HP ini menurut pengakuan dari tersangka sudah dijual seharga Rp73.000, jelas dia. Usai melakukan aksinya, kedua pelaku mencoba melarikan diri keluar daerah. Namun upaya tersebut berhasil digagalkan polisi. Dari video penangkapan yang dibagikan petugas, terlihat momen saat pelaku ditangkap di dalam sebuah bus antar kota. Dalam video berdurasi sekitar 16 detik itu, beberapa petugas berpakaian sipil dan seorang anggota polisi berseragam terlihat mengamankan seorang pria yang duduk di kursi bus bersama seorang perempuan berhijab hitam. Petugas kemudian memeriksa identitas pria tersebut sebelum memintanya turun dari bus dengan kondisi tetap kooperatif. Kapolres mengatakan pelaku berhasil ditangkap saat berada di wilayah Majalengka. Kita melakukan pengejaran sampai ke wilayah Majalengka. Nah, ini juga pada saat dikejar, pelaku sempat mau melarikan diri. Jadi kita tangkap itu di dalam bus, katanya. Ia menambahkan, proses penangkapan tersebut dilakukan dalam waktu kurang dari 10 jam setelah kasus terungkap. Alhamdulillah ini pelaku bisa kita amankan dalam waktu kurang dari 10 jam, bahkan hanya 3 jam saja, ujarnya. Atas perbuatannya, kedua pelaku kini dijerat dengan pasal berlapis. Untuk ancaman ini kita kenakan pasal berlapis ya, di pasal pembunuhan dan pembunuhan berencana pasal 338 dan 340 KUHP, kemudian pencurian dengan kekerasan 365 dan juga penganiayaan 351, ucap Eko. Kasus penemuan mayat perempuan di sebuah rumah kos di Gang Masjid, Jalan Duku Semar, Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, akhirnya terungkap. Polisi berhasil menangkap 2 orang pelaku yang diduga kuat terlibat dalam pembunuhan terhadap korban berinisial TA, 26. Kedua pelaku diketahui merupakan pasangan suami istri yang sempat mencoba melarikan diri ke arah Kabupaten Majalengka. Kapolres Cirebon Kota, AKBP Eko Iskandar mengatakan, pengungkapan kasus tersebut dilakukan dalam waktu singkat setelah penemuan jenazah korban. Ya, alhamdulillah ya, untuk kasus penemuan mayat seorang perempuan di salah satu tempat kos yang ada di wilayah Soresal Timur ini sudah berhasil kita ungkap dan kita telah mengamankan 2 orang yang terindikasi sebagai pelaku tindakan perbuatan pembunuhan, ujar Eko Iskandar saat konferensi pers di Mapolres Cirebon Kota, Selasa, 17 Maret 2026. Ia menjelaskan, 2 pelaku yang diamankan berinisial LH, 26, dan RK, 41, yang merupakan pasangan suami istri. Betul. Jadi 2 orang ini yang kita amankan ini suami istri yang berinisial LH, 26 tahun, dan berinisial RK, istrinya. RK ini lebih tua, berusia 41 tahun ya, 41 tahun ke 42, ucapnya. Menurut Eko, motif awal pembunuhan tersebut diduga karena pelaku ingin menguasai harta milik korban. Pelaku diduga sengaja memesan jasa pijat panggilan melalui sebuah aplikasi agar korban datang ke kamar kos yang telah mereka siapkan. Memang untuk motifnya, ini setelah kita dalami, hasil pendalaman awalnya suami istri ini ingin menguasai harta dari korban dengan modus memesan pijat panggilan melalui salah satu aplikasi, jelas dia. Saat korban tiba di lokasi, situasi di dalam kamar ternyata sudah diatur oleh pelaku. Istri pelaku bersembunyi di kamar sebelah, sementara suaminya menemui korban di dalam kamar. Pada saat korban ini tiba di lokasi, istri yang berinisial RK ini bersembunyi di kamar sebelahnya. Jadi yang di dalam itu adalah suaminya LH bersama korban TA, katanya. Di dalam kamar tersebut sempat terjadi cekcok antara pelaku dan korban hingga akhirnya berujung pada aksi pembunuhan. Polisi menyebut, peristiwa tersebut tergolong sadis karena korban diketahui sedang dalam kondisi hamil tua.
Nah, ini sempat terjadi cekcok di dalam itu sehingga terjadilah perbuatan pembunuhan ini. Jadi ini juga termasuk pembunuhan yang sadis ya, karena korban ini semalam kita autopsi dan korban ini meninggal dalam keadaan hamil 8 bulan, ujarnya. Dari hasil pemeriksaan sementara, korban diketahui mengalami kekerasan di bagian leher. Yang ditemukan itu bekas cekikan di lehernya. Karena sempat dicekik, kemudian diikat pakai kain, sarung atau kerudung setelah meninggal. Kemudian kakinya juga diikat, diangkat ke dalam kamar mandi, kemudian ditutupi dengan tumpukan pakaian, ucap Eko. Setelah korban meninggal dunia, pelaku kemudian memindahkan tubuh korban ke dalam kamar mandi. Barang yang diambil pelaku dari korban pun terbilang sangat sedikit. Untuk barang itu sementara uang tunai senilai Rp83.000 kemudian HP. HP ini menurut pengakuan dari tersangka sudah dijual seharga Rp73.000, jelas dia. Usai melakukan aksinya, kedua pelaku mencoba melarikan diri keluar daerah. Namun upaya tersebut berhasil digagalkan polisi. Dari video penangkapan yang dibagikan petugas, terlihat momen saat pelaku ditangkap di dalam sebuah bus antar kota. Dalam video berdurasi sekitar 16 detik itu, beberapa petugas berpakaian sipil dan seorang anggota polisi berseragam terlihat mengamankan seorang pria yang duduk di kursi bus bersama seorang perempuan berhijab hitam. Petugas kemudian memeriksa identitas pria tersebut sebelum memintanya turun dari bus dengan kondisi tetap kooperatif. Kapolres mengatakan pelaku berhasil ditangkap saat berada di wilayah Majalengka. Kita melakukan pengejaran sampai ke wilayah Majalengka. Nah, ini juga pada saat dikejar, pelaku sempat mau melarikan diri. Jadi kita tangkap itu di dalam bus, katanya. Ia menambahkan, proses penangkapan tersebut dilakukan dalam waktu kurang dari 10 jam setelah kasus terungkap. Alhamdulillah ini pelaku bisa kita amankan dalam waktu kurang dari 10 jam, bahkan hanya 3 jam saja, ujarnya. Atas perbuatannya, kedua pelaku kini dijerat dengan pasal berlapis. Untuk ancaman ini kita kenakan pasal berlapis ya, di pasal pembunuhan dan pembunuhan berencana pasal 338 dan 340 KUHP, kemudian pencurian dengan kekerasan 365 dan juga penganiayaan 351, ucap Eko. Kasus penemuan mayat perempuan di sebuah rumah kos di Gang Masjid, Jalan Duku Semar, Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, akhirnya terungkap. Polisi berhasil menangkap 2 orang pelaku yang diduga kuat terlibat dalam pembunuhan terhadap korban berinisial TA, 26. Kedua pelaku diketahui merupakan pasangan suami istri yang sempat mencoba melarikan diri ke arah Kabupaten Majalengka. Kapolres Cirebon Kota, AKBP Eko Iskandar mengatakan, pengungkapan kasus tersebut dilakukan dalam waktu singkat setelah penemuan jenazah korban. Ya, alhamdulillah ya, untuk kasus penemuan mayat seorang perempuan di salah satu tempat kos yang ada di wilayah Soresal Timur ini sudah berhasil kita ungkap dan kita telah mengamankan 2 orang yang terindikasi sebagai pelaku tindakan perbuatan pembunuhan, ujar Eko Iskandar saat konferensi pers di Mapolres Cirebon Kota, Selasa, 17 Maret 2026. Ia menjelaskan, 2 pelaku yang diamankan berinisial LH, 26, dan RK, 41, yang merupakan pasangan suami istri. Betul. Jadi 2 orang ini yang kita amankan ini suami istri yang berinisial LH, 26 tahun, dan berinisial RK, istrinya. RK ini lebih tua, berusia 41 tahun ya, 41 tahun ke 42, ucapnya. Menurut Eko, motif awal pembunuhan tersebut diduga karena pelaku ingin menguasai harta milik korban. Pelaku diduga sengaja memesan jasa pijat panggilan melalui sebuah aplikasi agar korban datang ke kamar kos yang telah mereka siapkan. Memang untuk motifnya,
Ini setelah kita dalami, hasil pendalaman awalnya suami istri ini ingin menguasai harta dari korban dengan modus memesan pijat panggilan melalui salah satu aplikasi, jelas dia. Saat korban tiba di lokasi, situasi di dalam kamar ternyata sudah diatur oleh pelaku. Istri pelaku bersembunyi di kamar sebelah, sementara suaminya menemui korban di dalam kamar. Pada saat korban ini tiba di lokasi, istri yang berinisial RK ini bersembunyi di kamar sebelahnya. Jadi yang di dalam itu adalah suaminya LH bersama korban TA, katanya. Di dalam kamar tersebut sempat terjadi cekcok antara pelaku dan korban hingga akhirnya berujung pada aksi pembunuhan. Polisi menyebut, peristiwa tersebut tergolong sadis karena korban diketahui sedang dalam kondisi hamil tua. Nah, ini sempat terjadi cekcok di dalam itu sehingga terjadilah perbuatan pembunuhan ini. Jadi ini juga termasuk pembunuhan yang sadis ya, karena korban ini semalam kita autopsi dan korban ini meninggal dalam keadaan hamil 8 bulan, ujarnya. Dari hasil pemeriksaan sementara, korban diketahui mengalami kekerasan di bagian leher. Yang ditemukan itu bekas cekikan di lehernya. Karena sempat dicekik, kemudian diikat pakai kain, sarung atau kerudung setelah meninggal. Kemudian kakinya juga diikat, diangkat ke dalam kamar mandi, kemudian ditutupi dengan tumpukan pakaian, ucap Eko. Setelah korban meninggal dunia, pelaku kemudian memindahkan tubuh korban ke dalam kamar mandi. Barang yang diambil pelaku dari korban pun terbilang sangat sedikit. Untuk barang itu sementara uang tunai senilai Rp83.000 kemudian HP. HP ini menurut pengakuan dari tersangka sudah dijual seharga Rp73.000, jelas dia. Usai melakukan aksinya, kedua pelaku mencoba melarikan diri keluar daerah. Namun upaya tersebut berhasil digagalkan polisi. Dari video penangkapan yang dibagikan petugas, terlihat momen saat pelaku ditangkap di dalam sebuah bus antar kota. Dalam video berdurasi sekitar 16 detik itu, beberapa petugas berpakaian sipil dan seorang anggota polisi berseragam terlihat mengamankan seorang pria yang duduk di kursi bus bersama seorang perempuan berhijab hitam. Petugas kemudian memeriksa identitas pria tersebut sebelum memintanya turun dari bus dengan kondisi tetap kooperatif. Kapolres mengatakan pelaku berhasil ditangkap saat berada di wilayah Majalengka. Kita melakukan pengejaran sampai ke wilayah Majalengka. Nah, ini juga pada saat dikejar, pelaku sempat mau melarikan diri. Jadi kita tangkap itu di dalam bus, katanya. Ia menambahkan, proses penangkapan tersebut dilakukan dalam waktu kurang dari 10 jam setelah kasus terungkap. Alhamdulillah ini pelaku bisa kita amankan dalam waktu kurang dari 10 jam, bahkan hanya 3 jam saja, ujarnya. Atas perbuatannya, kedua pelaku kini dijerat dengan pasal berlapis. Untuk ancaman ini kita kenakan pasal berlapis ya, di pasal pembunuhan dan pembunuhan berencana pasal 338 dan 340 KUHP. Kemudian pencurian dengan kekerasan 365 dan juga penganiayaan 351, ucap Eko. Kasus penemuan mayat perempuan di sebuah rumah kos di Gang Masjid, Jalan Duku Semar, Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, akhirnya terungkap. Polisi berhasil menangkap 2 orang pelaku yang diduga kuat terlibat dalam pembunuhan terhadap korban berinisial TA, 26. Kedua pelaku diketahui merupakan pasangan suami istri yang sempat mencoba melarikan diri ke arah Kabupaten Majalengka. Kapolres Cirebon Kota, AKBP Eko Iskandar mengatakan, pengungkapan kasus tersebut dilakukan dalam waktu singkat setelah penemuan jenazah korban. Ya, alhamdulillah ya, untuk kasus penemuan mayat seorang perempuan di salah satu tempat kos yang ada di wilayah Soresal Timur ini sudah berhasil kita ungkap dan kita telah mengamankan 2 orang yang terindikasi sebagai pelaku tindakan perbuatan pembunuhan,
ujar Eko Iskandar saat konferensi pers di Mapolres Cirebon Kota, Selasa, 17 Maret 2026. Ia menjelaskan, dua pelaku yang diamankan berinisial LH, 26, dan RK, 41, yang merupakan pasangan suami istri. Betul. Jadi dua orang ini yang kita amankan ini suami istri yang berinisial LH, 26 tahun, dan berinisial RK, istrinya. RK ini lebih tua, berusia 41 tahun ya, 41 tahun ke 42, ucapnya. Menurut Eko, motif awal pembunuhan tersebut diduga karena pelaku ingin menguasai harta milik korban. Pelaku diduga sengaja memesan jasa pijat panggilan melalui sebuah aplikasi agar korban datang ke kamar kos yang telah mereka siapkan. Memang untuk motifnya, ini setelah kita dalami, hasil pendalaman awalnya suami istri ini ingin menguasai harta dari korban dengan modus memesan pijat panggilan melalui salah satu aplikasi, jelas dia. Saat korban tiba di lokasi, situasi di dalam kamar ternyata sudah diatur oleh pelaku. Istri pelaku bersembunyi di kamar sebelah, sementara suaminya menemui korban di dalam kamar. Pada saat korban ini tiba di lokasi, istri yang berinisial RK ini bersembunyi di kamar sebelahnya. Jadi yang di dalam itu adalah suaminya LH bersama korban TA, katanya. Di dalam kamar tersebut sempat terjadi cekcok antara pelaku dan korban hingga akhirnya berujung pada aksi pembunuhan. Polisi menyebut, peristiwa tersebut tergolong sadis karena korban diketahui sedang dalam kondisi hamil tua. Nah ini sempat terjadi cekcok di dalam itu sehingga terjadilah perbuatan pembunuhan ini. Jadi ini juga termasuk pembunuhan yang sadis ya, karena korban ini semalam kita autopsi dan korban ini meninggal dalam keadaan hamil 8 bulan, ujarnya. Dari hasil pemeriksaan sementara, korban diketahui mengalami kekerasan di bagian leher. Yang ditemukan itu bekas cekikan di lehernya. Karena sempat dicekik, kemudian diikat pakai kain, sarung atau kerudung setelah meninggal. Kemudian kakinya juga diikat, diangkat ke dalam kamar mandi, kemudian ditutupi dengan tumpukan pakaian, ucap Eko. Setelah korban meninggal dunia, pelaku kemudian memindahkan tubuh korban ke dalam kamar mandi. Barang yang diambil pelaku dari korban pun terbilang sangat sedikit. Untuk barang itu sementara uang tunai senilai Rp83.000 kemudian HP. HP ini menurut pengakuan dari tersangka sudah dijual seharga Rp73.000, jelas dia. Usai melakukan aksinya, kedua pelaku mencoba melarikan diri keluar daerah. Namun upaya tersebut berhasil digagalkan polisi. Dari video penangkapan yang dibagikan petugas, terlihat momen saat pelaku ditangkap di dalam sebuah bus antar kota. Dalam video berdurasi sekitar 16 detik itu, beberapa petugas berpakaian sipil dan seorang anggota polisi berseragam terlihat mengamankan seorang pria yang duduk di kursi bus bersama seorang perempuan berhijab hitam. Petugas kemudian memeriksa identitas pria tersebut sebelum memintanya turun dari bus dengan kondisi tetap kooperatif. Kapolres mengatakan pelaku berhasil ditangkap saat berada di wilayah Majalengka. Kita melakukan pengejaran sampai ke wilayah Majalengka. Nah ini juga pada saat dikejar, pelaku sempat mau melarikan diri. Jadi kita tangkap itu di dalam bus, katanya. Ia menambahkan, proses penangkapan tersebut dilakukan dalam waktu kurang dari 10 jam setelah kasus terungkap. Alhamdulillah ini pelaku bisa kita amankan dalam waktu kurang dari 10 jam, bahkan hanya 3 jam saja, ujarnya. Atas perbuatannya, kedua pelaku kini dijerat dengan pasal berlapis. Untuk ancaman ini kita kenakan pasal berlapis ya, di pasal pembunuhan dan pembunuhan berencana pasal 338 dan 340 KUHP. Kemudian pencurian dengan kekerasan 365 dan juga penganiayaan 351, ucap Eko. Kasus penemuan mayat perempuan di sebuah rumah kos di Gang Masjid,
Jalan Duku Semar, Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, akhirnya terungkap. Polisi berhasil menangkap 2 orang pelaku yang diduga kuat terlibat dalam pembunuhan terhadap korban berinisial TA, 26. Kedua pelaku diketahui merupakan pasangan suami istri yang sempat mencoba melarikan diri ke arah Kabupaten Majalengka. Kapolres Cirebon Kota, AKBP Eko Iskandar mengatakan, pengungkapan kasus tersebut dilakukan dalam waktu singkat setelah penemuan jenazah korban. Ya, alhamdulillah ya, untuk kasus penemuan mayat seorang perempuan di salah satu tempat kos yang ada di wilayah Soresal Timur ini sudah berhasil kita ungkap dan kita telah mengamankan 2 orang yang terindikasi sebagai pelaku tindakan perbuatan pembunuhan, ujar Eko Iskandar saat konferensi pers di Mapolres Cirebon Kota, Selasa, 17 Maret 2026. Ia menjelaskan, 2 pelaku yang diamankan berinisial LH, 26, dan RK, 41, yang merupakan pasangan suami istri. Betul. Jadi 2 orang ini yang kita amankan ini suami istri yang berinisial LH, 26 tahun, dan berinisial RK, istrinya. RK ini lebih tua, berusia 41 tahun ya, 41 tahun ke 42, ucapnya. Menurut Eko, motif awal pembunuhan tersebut diduga karena pelaku ingin menguasai harta milik korban. Pelaku diduga sengaja memesan jasa pijat panggilan melalui sebuah aplikasi agar korban datang ke kamar kos yang telah mereka siapkan. Memang untuk motifnya, ini setelah kita dalami, hasil pendalaman awalnya suami istri ini ingin menguasai harta dari korban dengan modus memesan pijat panggilan melalui salah satu aplikasi, jelas dia. Saat korban tiba di lokasi, situasi di dalam kamar ternyata sudah diatur oleh pelaku. Istri pelaku bersembunyi di kamar sebelah, sementara suaminya menemui korban di dalam kamar. Pada saat korban ini tiba di lokasi, istri yang berinisial RK ini bersembunyi di kamar sebelahnya. Jadi yang di dalam itu adalah suaminya LH bersama korban TA, katanya. Di dalam kamar tersebut sempat terjadi cekcok antara pelaku dan korban hingga akhirnya berujung pada aksi pembunuhan. Polisi menyebut, peristiwa tersebut tergolong sadis karena korban diketahui sedang dalam kondisi hamil tua. Nah ini sempat terjadi cekcok di dalam itu sehingga terjadilah perbuatan pembunuhan ini. Jadi ini juga termasuk pembunuhan yang sadis ya, karena korban ini semalam kita autopsi dan korban ini meninggal dalam keadaan hamil 8 bulan, ujarnya. Dari hasil pemeriksaan sementara, korban diketahui mengalami kekerasan di bagian leher. Yang ditemukan itu bekas cekikan di lehernya. Karena sempat dicekik, kemudian diikat pakai kain, sarung atau kerudung setelah meninggal. Kemudian kakinya juga diikat, diangkat ke dalam kamar mandi, kemudian ditutupi dengan tumpukan pakaian, ucap Eko. Setelah korban meninggal dunia, pelaku kemudian memindahkan tubuh korban ke dalam kamar mandi. Barang yang diambil pelaku dari korban pun terbilang sangat sedikit. Untuk barang itu sementara uang tunai senilai Rp83.000 kemudian HP. HP ini menurut pengakuan dari tersangka sudah dijual seharga Rp73.000, jelas dia. Usai melakukan aksinya, kedua pelaku mencoba melarikan diri keluar daerah. Namun upaya tersebut berhasil digagalkan polisi. Dari video penangkapan yang dibagikan petugas, terlihat momen saat pelaku ditangkap di dalam sebuah bus antar kota. Dalam video berdurasi sekitar 16 detik itu, beberapa petugas berpakaian sipil dan seorang anggota polisi berseragam terlihat mengamankan seorang pria yang duduk di kursi bus bersama seorang perempuan berhijab hitam. Petugas kemudian memeriksa identitas pria tersebut sebelum memintanya turun dari bus dengan kondisi tetap kooperatif. Kapolres mengatakan pelaku berhasil ditangkap saat berada di wilayah Majalengka. Kita melakukan pengejaran sampai ke wilayah Majalengka.
Nah, ini juga pada saat dikejar, pelaku sempat mau melarikan diri. Jadi kita tangkap itu di dalam bus, katanya. Ia menambahkan, proses penangkapan tersebut dilakukan dalam waktu kurang dari 10 jam setelah kasus terungkap. Alhamdulillah ini pelaku bisa kita amankan dalam waktu kurang dari 10 jam, bahkan hanya 3 jam saja, ujarnya. Atas perbuatannya, kedua pelaku kini dijerat dengan pasal berlapis. Untuk ancaman ini kita kenakan pasal berlapis ya, di pasal pembunuhan dan pembunuhan berencana pasal 338 dan 340 KUHP, kemudian pencurian dengan kekerasan 365 dan juga penganiayaan 351, ucap Eko. Kasus penemuan mayat perempuan di sebuah rumah kos di Gang Masjid, Jalan Duku Semar, Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, akhirnya terungkap. Polisi berhasil menangkap 2 orang pelaku yang diduga kuat terlibat dalam pembunuhan terhadap korban berinisial TA, 26. Kedua pelaku diketahui merupakan pasangan suami istri yang sempat mencoba melarikan diri ke arah Kabupaten Majalengka. Kapolres Cirebon Kota, AKBP Eko Iskandar mengatakan, pengungkapan kasus tersebut dilakukan dalam waktu singkat setelah penemuan jenazah korban. Ya, alhamdulillah ya, untuk kasus penemuan mayat seorang perempuan di salah satu tempat kos yang ada di wilayah Soresal Timur ini sudah berhasil kita ungkap dan kita telah mengamankan 2 orang yang terindikasi sebagai pelaku tindakan perbuatan pembunuhan, ujar Eko Iskandar saat konferensi pers di Mapolres Cirebon Kota, Selasa, 17 Maret 2026. Ia menjelaskan, 2 pelaku yang diamankan berinisial LH, 26, dan RK, 41, yang merupakan pasangan suami istri. Betul. Jadi 2 orang ini yang kita amankan ini suami istri yang berinisial LH, 26 tahun, dan berinisial RK, istrinya. RK ini lebih tua, berusia 41 tahun ya, 41 tahun ke 42, ucapnya. Menurut Eko, motif awal pembunuhan tersebut diduga karena pelaku ingin menguasai harta milik korban. Pelaku diduga sengaja memesan jasa pijat panggilan melalui sebuah aplikasi agar korban datang ke kamar kos yang telah mereka siapkan. Memang untuk motifnya, ini setelah kita dalami, hasil pendalaman awalnya suami istri ini ingin menguasai harta dari korban dengan modus memesan pijat panggilan melalui salah satu aplikasi, jelas dia. Saat korban tiba di lokasi, situasi di dalam kamar ternyata sudah diatur oleh pelaku. Istri pelaku bersembunyi di kamar sebelah, sementara suaminya menemui korban di dalam kamar. Pada saat korban ini tiba di lokasi, istri yang berinisial RK ini bersembunyi di kamar sebelahnya. Jadi yang di dalam itu adalah suaminya LH bersama korban TA, katanya. Di dalam kamar tersebut sempat terjadi cekcok antara pelaku dan korban hingga akhirnya berujung pada aksi pembunuhan. Polisi menyebut, peristiwa tersebut tergolong sadis karena korban diketahui sedang dalam kondisi hamil tua. Nah, ini sempat terjadi cekcok di dalam itu sehingga terjadilah perbuatan pembunuhan ini. Jadi ini juga termasuk pembunuhan yang sadis ya, karena korban ini semalam kita autopsi dan korban ini meninggal dalam keadaan hamil 8 bulan, ujarnya. Dari hasil pemeriksaan sementara, korban diketahui mengalami kekerasan di bagian leher. Yang ditemukan itu bekas cekikan di lehernya. Karena sempat dicekik, kemudian diikat pakai kain, sarung atau kerudung setelah meninggal. Kemudian kakinya juga diikat, diangkat ke dalam kamar mandi, kemudian ditutupi dengan tumpukan pakaian, ucap Eko. Setelah korban meninggal dunia, pelaku kemudian memindahkan tubuh korban ke dalam kamar mandi. Barang yang diambil pelaku dari korban pun terbilang sangat sedikit. Untuk barang itu sementara uang tunai senilai Rp83.000 kemudian HP.
HP ini menurut pengakuan dari tersangka sudah dijual seharga Rp73.000, jelas dia. Usai melakukan aksinya, kedua pelaku mencoba melarikan diri keluar daerah. Namun upaya tersebut berhasil digagalkan polisi. Dari video penangkapan yang dibagikan petugas, terlihat momen saat pelaku ditangkap di dalam sebuah bus antar kota. Dalam video berdurasi sekitar 16 detik itu, beberapa petugas berpakaian sipil dan seorang anggota polisi berseragam terlihat mengamankan seorang pria yang duduk di kursi bus bersama seorang perempuan berhijab hitam. Petugas kemudian memeriksa identitas pria tersebut sebelum memintanya turun dari bus dengan kondisi tetap kooperatif. Kapolres mengatakan pelaku berhasil ditangkap saat berada di wilayah Majalengka. Kita melakukan pengejaran sampai ke wilayah Majalengka. Nah, ini juga pada saat dikejar, pelaku sempat mau melarikan diri. Jadi kita tangkap itu di dalam bus, katanya. Ia menambahkan, proses penangkapan tersebut dilakukan dalam waktu kurang dari 10 jam setelah kasus terungkap. Alhamdulillah ini pelaku bisa kita amankan dalam waktu kurang dari 10 jam, bahkan hanya 3 jam saja, ujarnya. Atas perbuatannya, kedua pelaku kini dijerat dengan pasal berlapis. Untuk ancaman ini kita kenakan pasal berlapis ya, di pasal pembunuhan dan pembunuhan berencana pasal 338 dan 340 KUHP, kemudian pencurian dengan kekerasan 365 dan juga penganiayaan 351, ucap Eko. Kasus penemuan mayat perempuan di sebuah rumah kos di Gang Masjid, Jalan Duku Semar, Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, akhirnya terungkap. Polisi berhasil menangkap 2 orang pelaku yang diduga kuat terlibat dalam pembunuhan terhadap korban berinisial TA, 26. Kedua pelaku diketahui merupakan pasangan suami istri yang sempat mencoba melarikan diri ke arah Kabupaten Majalengka. Kapolres Cirebon Kota, AKBP Eko Iskandar mengatakan, pengungkapan kasus tersebut dilakukan dalam waktu singkat setelah penemuan jenazah korban. Ya, alhamdulillah ya, untuk kasus penemuan mayat seorang perempuan di salah satu tempat kos yang ada di wilayah Soresal Timur ini sudah berhasil kita ungkap dan kita telah mengamankan 2 orang yang terindikasi sebagai pelaku tindakan perbuatan pembunuhan, ujar Eko Iskandar saat konferensi pers di Mapolres Cirebon Kota, Selasa, 17 Maret 2026. Ia menjelaskan, 2 pelaku yang diamankan berinisial LH, 26, dan RK, 41, yang merupakan pasangan suami istri. Betul. Jadi 2 orang ini yang kita amankan ini suami istri yang berinisial LH, 26 tahun, dan berinisial RK, istrinya. RK ini lebih tua, berusia 41 tahun ya, 41 tahun ke 42, ucapnya. Menurut Eko, motif awal pembunuhan tersebut diduga karena pelaku ingin menguasai harta milik korban. Pelaku diduga sengaja memesan jasa pijat panggilan melalui sebuah aplikasi agar korban datang ke kamar kos yang telah mereka siapkan. Memang untuk motifnya, ini setelah kita dalami, hasil pendalaman awalnya suami istri ini ingin menguasai harta dari korban dengan modus memesan pijat panggilan melalui salah satu aplikasi, jelas dia. Saat korban tiba di lokasi, situasi di dalam kamar ternyata sudah diatur oleh pelaku. Istri pelaku bersembunyi di kamar sebelah, sementara suaminya menemui korban di dalam kamar. Pada saat korban ini tiba di lokasi, istri yang berinisial RK ini bersembunyi di kamar sebelahnya. Jadi yang di dalam itu adalah suaminya LH bersama korban TA, katanya. Di dalam kamar tersebut sempat terjadi cekcok antara pelaku dan korban hingga akhirnya berujung pada aksi pembunuhan. Polisi menyebut, peristiwa tersebut tergolong sadis karena korban diketahui sedang dalam kondisi hamil tua. Nah ini sempat terjadi cekcok di dalam itu sehingga terjadilah perbuatan pembunuhan ini.
Jadi ini juga termasuk pembunuhan yang sadis ya? Karena korban ini semalam kita autopsi dan korban ini meninggal dalam keadaan hamil 8 bulan, ujarnya. Dari hasil pemeriksaan sementara, korban diketahui mengalami kekerasan di bagian leher. Yang ditemukan itu bekas cekikan di lehernya. Karena sempat dicekik, kemudian diikat pakai kain, sarung atau kerudung setelah meninggal. Kemudian kakinya juga diikat, diangkat ke dalam kamar mandi, kemudian ditutupi dengan tumpukan pakaian, ucap Eko. Setelah korban meninggal dunia, pelaku kemudian memindahkan tubuh korban ke dalam kamar mandi. Barang yang diambil pelaku dari korban pun terbilang sangat sedikit. Untuk barang itu sementara uang tunai senilai Rp83.000 kemudian HP. HP ini menurut pengakuan dari tersangka sudah dijual seharga Rp73.000, jelas dia. Usai melakukan aksinya, kedua pelaku mencoba melarikan diri keluar daerah. Namun upaya tersebut berhasil digagalkan polisi. Dari video penangkapan yang dibagikan petugas, terlihat momen saat pelaku ditangkap di dalam sebuah bus antar kota. Dalam video berdurasi sekitar 16 detik itu, beberapa petugas berpakaian sipil dan seorang anggota polisi berseragam terlihat mengamankan seorang pria yang duduk di kursi bus bersama seorang perempuan berhijab hitam. Petugas kemudian memeriksa identitas pria tersebut sebelum memintanya turun dari bus dengan kondisi tetap kooperatif. Kapolres mengatakan pelaku berhasil ditangkap saat berada di wilayah Majalengka. Kita melakukan pengejaran sampai ke wilayah Majalengka. Nah ini juga pada saat dikejar, pelaku sempat mau melarikan diri. Jadi kita tangkap itu di dalam bus, katanya. Ia menambahkan, proses penangkapan tersebut dilakukan dalam waktu kurang dari 10 jam setelah kasus terungkap. Alhamdulillah ini pelaku bisa kita amankan dalam waktu kurang dari 10 jam, bahkan hanya 3 jam saja, ujarnya. Atas perbuatannya, kedua pelaku kini dijerat dengan pasal berlapis. Untuk ancaman ini kita kenakan pasal berlapis ya, di pasal pembunuhan dan pembunuhan berencana pasal 338 dan 340 KUHP, kemudian pencurian dengan kekerasan 365 dan juga penganiayaan 351, ucap Eko. Kasus penemuan mayat perempuan di sebuah rumah kos di Gang Masjid, Jalan Duku Semar, Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, akhirnya terungkap. Polisi berhasil menangkap 2 orang pelaku yang diduga kuat terlibat dalam pembunuhan terhadap korban berinisial TA, 26. Kedua pelaku diketahui merupakan pasangan suami istri yang sempat mencoba melarikan diri ke arah Kabupaten Majalengka. Kapolres Cirebon Kota, AKBP Eko Iskandar mengatakan, pengungkapan kasus tersebut dilakukan dalam waktu singkat setelah penemuan jenazah korban. Ya, alhamdulillah ya, untuk kasus penemuan mayat seorang perempuan di salah satu tempat kos yang ada di wilayah Soresal Timur ini sudah berhasil kita ungkap dan kita telah mengamankan 2 orang yang terindikasi sebagai pelaku tindakan perbuatan pembunuhan, ujar Eko Iskandar saat konferensi pers di Mapolres Cirebon Kota, Selasa, 17 Maret 2026. Ia menjelaskan, 2 pelaku yang diamankan berinisial LH, 26, dan RK, 41, yang merupakan pasangan suami istri. Betul. Jadi 2 orang ini yang kita amankan ini suami istri yang berinisial LH, 26 tahun, dan berinisial RK, istrinya. RK ini lebih tua, berusia 41 tahun ya, 41 tahun ke 42, ucapnya. Menurut Eko, motif awal pembunuhan tersebut diduga karena pelaku ingin menguasai harta milik korban. Pelaku diduga sengaja memesan jasa pijat panggilan melalui sebuah aplikasi agar korban datang ke kamar kos yang telah mereka siapkan. Memang untuk motifnya, ini setelah kita dalami, hasil pendalaman awal,
Awalnya suami istri ini ingin menguasai harta dari korban dengan modus memesan pijat panggilan melalui salah satu aplikasi, jelas dia. Saat korban tiba di lokasi, situasi di dalam kamar ternyata sudah diatur oleh pelaku. Istri pelaku bersembunyi di kamar sebelah, sementara suaminya menemui korban di dalam kamar. Pada saat korban ini tiba di lokasi, istri yang berinisial RK ini bersembunyi di kamar sebelahnya. Jadi yang di dalam itu adalah suaminya LH bersama korban TA, katanya. Di dalam kamar tersebut sempat terjadi cekcok antara pelaku dan korban hingga akhirnya berujung pada aksi pembunuhan. Polisi menyebut, peristiwa tersebut tergolong sadis karena korban diketahui sedang dalam kondisi hamil tua. Nah, ini sempat terjadi cekcok di dalam itu sehingga terjadilah perbuatan pembunuhan ini. Jadi ini juga termasuk pembunuhan yang sadis ya, karena korban ini semalam kita autopsi dan korban ini meninggal dalam keadaan hamil 8 bulan, ujarnya. Dari hasil pemeriksaan sementara, korban diketahui mengalami kekerasan di bagian leher. Yang ditemukan itu bekas cekikan di lehernya. Karena sempat dicekik, kemudian diikat pakai kain, sarung atau kerudung setelah meninggal. Kemudian kakinya juga diikat, diangkat ke dalam kamar mandi, kemudian ditutupi dengan tumpukan pakaian, ucap Eko. Setelah korban meninggal dunia, pelaku kemudian memindahkan tubuh korban ke dalam kamar mandi. Barang yang diambil pelaku dari korban pun terbilang sangat sedikit. Untuk barang itu sementara uang tunai senilai Rp83.000 kemudian HP. HP ini menurut pengakuan dari tersangka sudah dijual seharga Rp73.000, jelas dia. Usai melakukan aksinya, kedua pelaku mencoba melarikan diri keluar daerah. Namun upaya tersebut berhasil digagalkan polisi. Dari video penangkapan yang dibagikan petugas, terlihat momen saat pelaku ditangkap di dalam sebuah bus antar kota. Dalam video berdurasi sekitar 16 detik itu, beberapa petugas berpakaian sipil dan seorang anggota polisi berseragam terlihat mengamankan seorang pria yang duduk di kursi bus bersama seorang perempuan berhijab hitam. Petugas kemudian memeriksa identitas pria tersebut sebelum memintanya turun dari bus dengan kondisi tetap kooperatif. Kapolres mengatakan pelaku berhasil ditangkap saat berada di wilayah Majalengka. Kita melakukan pengejaran sampai ke wilayah Majalengka. Nah, ini juga pada saat dikejar, pelaku sempat mau melarikan diri. Jadi kita tangkap itu di dalam bus, katanya. Ia menambahkan, proses penangkapan tersebut dilakukan dalam waktu kurang dari 10 jam setelah kasus terungkap. Alhamdulillah ini pelaku bisa kita amankan dalam waktu kurang dari 10 jam, bahkan hanya 3 jam saja, ujarnya. Atas perbuatannya, kedua pelaku kini dijerat dengan pasal berlapis. Untuk ancaman ini kita kenakan pasal berlapis ya, di pasal pembunuhan dan pembunuhan berencana pasal 338 dan 340 KUHP. Kemudian pencurian dengan kekerasan 365 dan juga penganiayaan 351, ucap Eko. Kasus penemuan mayat perempuan di sebuah rumah kos di Gang Masjid, Jalan Duku Semar, Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, akhirnya terungkap. Polisi berhasil menangkap 2 orang pelaku yang diduga kuat terlibat dalam pembunuhan terhadap korban berinisial TA, 26. Kedua pelaku diketahui merupakan pasangan suami istri yang sempat mencoba melarikan diri ke arah Kabupaten Majalengka. Kapolres Cirebon Kota, AKBP Eko Iskandar mengatakan, pengungkapan kasus tersebut dilakukan dalam waktu singkat setelah penemuan jenazah korban. Ya, alhamdulillah ya, untuk kasus penemuan mayat seorang perempuan di salah satu tempat kos yang ada di wilayah Soresal Timur ini sudah berhasil kita ungkap dan kita telah mengamankan 2 orang yang terindikasi sebagai pelaku tindakan perbuatan pembunuhan, ujar Eko Iskandar saat konferensi pers di Mapolres Cirebon Kota, Selasa,
17 Maret 2026. Ia menjelaskan, dua pelaku yang diamankan berinisial LH, 26, dan RK, 41, yang merupakan pasangan suami istri. Betul. Jadi dua orang ini yang kita amankan ini suami istri yang berinisial LH, 26 tahun, dan berinisial RK, istrinya. RK ini lebih tua, berusia 41 tahun ya, 41 tahun ke 42, ucapnya. Menurut Eko, motif awal pembunuhan tersebut diduga karena pelaku ingin menguasai harta milik korban. Pelaku diduga sengaja memesan jasa pijat panggilan melalui sebuah aplikasi agar korban datang ke kamar kos yang telah mereka siapkan. Memang untuk motifnya, ini setelah kita dalami, hasil pendalaman awalnya suami istri ini ingin menguasai harta dari korban dengan modus memesan pijat panggilan melalui salah satu aplikasi, jelas dia. Saat korban tiba di lokasi, situasi di dalam kamar ternyata sudah diatur oleh pelaku. Istri pelaku bersembunyi di kamar sebelah, sementara suaminya menemui korban di dalam kamar. Pada saat korban ini tiba di lokasi, istri yang berinisial RK ini bersembunyi di kamar sebelahnya. Jadi yang di dalam itu adalah suaminya LH bersama korban TA, katanya. Di dalam kamar tersebut sempat terjadi cekcok antara pelaku dan korban hingga akhirnya berujung pada aksi pembunuhan. Polisi menyebut, peristiwa tersebut tergolong sadis karena korban diketahui sedang dalam kondisi hamil tua. Nah ini sempat terjadi cekcok di dalam itu sehingga terjadilah perbuatan pembunuhan ini. Jadi ini juga termasuk pembunuhan yang sadis ya, karena korban ini semalam kita autopsi dan korban ini meninggal dalam keadaan hamil 8 bulan, ujarnya. Dari hasil pemeriksaan sementara, korban diketahui mengalami kekerasan di bagian leher. Yang ditemukan itu bekas cekikan di lehernya. Karena sempat dicekik, kemudian diikat pakai kain, sarung atau kerudung setelah meninggal. Kemudian kakinya juga diikat, diangkat ke dalam kamar mandi, kemudian ditutupi dengan tumpukan pakaian, ucap Eko. Setelah korban meninggal dunia, pelaku kemudian memindahkan tubuh korban ke dalam kamar mandi. Barang yang diambil pelaku dari korban pun terbilang sangat sedikit. Untuk barang itu sementara uang tunai senilai Rp83.000 kemudian HP. HP ini menurut pengakuan dari tersangka sudah dijual seharga Rp73.000, jelas dia. Usai melakukan aksinya, kedua pelaku mencoba melarikan diri keluar daerah. Namun upaya tersebut berhasil digagalkan polisi. Dari video penangkapan yang dibagikan petugas, terlihat momen saat pelaku ditangkap di dalam sebuah bus antar kota. Dalam video berdurasi sekitar 16 detik itu, beberapa petugas berpakaian sipil dan seorang anggota polisi berseragam terlihat mengamankan seorang pria yang duduk di kursi bus bersama seorang perempuan berhijab hitam. Petugas kemudian memeriksa identitas pria tersebut sebelum memintanya turun dari bus dengan kondisi tetap kooperatif. Kapolres mengatakan pelaku berhasil ditangkap saat berada di wilayah Majalengka. Kita melakukan pengejaran sampai ke wilayah Majalengka. Nah ini juga pada saat dikejar, pelaku sempat mau melarikan diri. Jadi kita tangkap itu di dalam bus, katanya. Ia menambahkan, proses penangkapan tersebut dilakukan dalam waktu kurang dari 10 jam setelah kasus terungkap. Alhamdulillah ini pelaku bisa kita amankan dalam waktu kurang dari 10 jam, bahkan hanya 3 jam saja, ujarnya. Atas perbuatannya, kedua pelaku kini dijerat dengan pasal berlapis. Untuk ancaman ini kita kenakan pasal berlapis ya, di pasal pembunuhan dan pembunuhan berencana pasal 338 dan 340 KUHP, kemudian pencurian dengan kekerasan 365 dan juga penganiayaan 351, ucap Eko. Kasus penemuan mayat perempuan di sebuah rumah kos di Gang Masjid, Jalan Duku Semar, Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon,
akhirnya terungkap. Polisi berhasil menangkap 2 orang pelaku yang diduga kuat terlibat dalam pembunuhan terhadap korban berinisial TA, 26. Kedua pelaku diketahui merupakan pasangan suami istri yang sempat mencoba melarikan diri ke arah Kabupaten Majalengka. Kapolres Cirebon Kota, AKBP Eko Iskandar mengatakan, pengungkapan kasus tersebut dilakukan dalam waktu singkat setelah penemuan jenazah korban. Ya, alhamdulillah ya, untuk kasus penemuan mayat seorang perempuan di salah satu tempat kos yang ada di wilayah Soresal Timur ini sudah berhasil kita ungkap dan kita telah mengamankan 2 orang yang terindikasi sebagai pelaku tindakan perbuatan pembunuhan, ujar Eko Iskandar saat konferensi pers di Mapolres Cirebon Kota, Selasa, 17 Maret 2026. Ia menjelaskan, 2 pelaku yang diamankan berinisial LH, 26, dan RK, 41, yang merupakan pasangan suami istri. Betul. Jadi 2 orang ini yang kita amankan ini suami istri yang berinisial LH, 26 tahun, dan berinisial RK, istrinya. RK ini lebih tua, berusia 41 tahun ya, 41 tahun ke 42, ucapnya. Menurut Eko, motif awal pembunuhan tersebut diduga karena pelaku ingin menguasai harta milik korban. Pelaku diduga sengaja memesan jasa pijat panggilan melalui sebuah aplikasi agar korban datang ke kamar kos yang telah mereka siapkan. Memang untuk motifnya, ini setelah kita dalami, hasil pendalaman awalnya suami istri ini ingin menguasai harta dari korban dengan modus memesan pijat panggilan melalui salah satu aplikasi, jelas dia. Saat korban tiba di lokasi, situasi di dalam kamar ternyata sudah diatur oleh pelaku. Istri pelaku bersembunyi di kamar sebelah, sementara suaminya menemui korban di dalam kamar. Pada saat korban ini tiba di lokasi, istri yang berinisial RK ini bersembunyi di kamar sebelahnya. Jadi yang di dalam itu adalah suaminya LH bersama korban TA, katanya. Di dalam kamar tersebut sempat terjadi cekcok antara pelaku dan korban hingga akhirnya berujung pada aksi pembunuhan. Polisi menyebut, peristiwa tersebut tergolong sadis karena korban diketahui sedang dalam kondisi hamil tua. Nah ini sempat terjadi cekcok di dalam itu sehingga terjadilah perbuatan pembunuhan ini. Jadi ini juga termasuk pembunuhan yang sadis ya, karena korban ini semalam kita autopsi dan korban ini meninggal dalam keadaan hamil 8 bulan, ujarnya. Dari hasil pemeriksaan sementara, korban diketahui mengalami kekerasan di bagian leher. Yang ditemukan itu bekas cekikan di lehernya. Karena sempat dicekik, kemudian diikat pakai kain, sarung atau kerudung setelah meninggal. Kemudian kakinya juga diikat, diangkat ke dalam kamar mandi, kemudian ditutupi dengan tumpukan pakaian, ucap Eko. Setelah korban meninggal dunia, pelaku kemudian memindahkan tubuh korban ke dalam kamar mandi. Barang yang diambil pelaku dari korban pun terbilang sangat sedikit. Untuk barang itu sementara uang tunai senilai Rp83.000 kemudian HP. HP ini menurut pengakuan dari tersangka sudah dijual seharga Rp73.000, jelas dia. Usai melakukan aksinya, kedua pelaku mencoba melarikan diri keluar daerah. Namun upaya tersebut berhasil digagalkan polisi. Dari video penangkapan yang dibagikan petugas, terlihat momen saat pelaku ditangkap di dalam sebuah bus antar kota. Dalam video berdurasi sekitar 16 detik itu, beberapa petugas berpakaian sipil dan seorang anggota polisi berseragam terlihat mengamankan seorang pria yang duduk di kursi bus bersama seorang perempuan berhijab hitam. Petugas kemudian memeriksa identitas pria tersebut sebelum memintanya turun dari bus dengan kondisi tetap kooperatif. Kapolres mengatakan pelaku berhasil ditangkap saat berada di wilayah Majalengka. Kita melakukan pengejaran sampai ke wilayah Majalengka. Nah ini juga pada saat dikejar, pelaku sempat mau melarikan diri.
Jadi kita tangkap itu di dalam bus, katanya. Ia menambahkan, proses penangkapan tersebut dilakukan dalam waktu kurang dari 10 jam setelah kasus terungkap. Alhamdulillah ini pelaku bisa kita amankan dalam waktu kurang dari 10 jam, bahkan hanya 3 jam saja, ujarnya. Atas perbuatannya, kedua pelaku kini dijerat dengan pasal berlapis. Untuk ancaman ini kita kenakan pasal berlapis ya, di pasal pembunuhan dan pembunuhan berencana pasal 338 dan 340 KUHP, kemudian pencurian dengan kekerasan 365 dan juga penganiayaan 351, ucap Eko. Kasus penemuan mayat perempuan di sebuah rumah kos di Gang Masjid, Jalan Duku Semar, Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, akhirnya terungkap. Polisi berhasil menangkap 2 orang pelaku yang diduga kuat terlibat dalam pembunuhan terhadap korban berinisial TA, 26. Kedua pelaku diketahui merupakan pasangan suami istri yang sempat mencoba melarikan diri ke arah Kabupaten Majalengka. Kapolres Cirebon Kota, AKBP Eko Iskandar mengatakan, pengungkapan kasus tersebut dilakukan dalam waktu singkat setelah penemuan jenazah korban. Ya, alhamdulillah ya, untuk kasus penemuan mayat seorang perempuan di salah satu tempat kos yang ada di wilayah Soresal Timur ini sudah berhasil kita ungkap dan kita telah mengamankan 2 orang yang terindikasi sebagai pelaku tindakan perbuatan pembunuhan, ujar Eko Iskandar saat konferensi pers di Mapolres Cirebon Kota, Selasa, 17 Maret 2026. Ia menjelaskan, 2 pelaku yang diamankan berinisial LH, 26, dan RK, 41, yang merupakan pasangan suami istri. Betul. Jadi 2 orang ini yang kita amankan ini suami istri yang berinisial LH, 26 tahun, dan berinisial RK, istrinya. RK ini lebih tua, berusia 41 tahun ya, 41 tahun ke 42, ucapnya. Menurut Eko, motif awal pembunuhan tersebut diduga karena pelaku ingin menguasai harta milik korban. Pelaku diduga sengaja memesan jasa pijat panggilan melalui sebuah aplikasi agar korban datang ke kamar kos yang telah mereka siapkan. Memang untuk motifnya, ini setelah kita dalami, hasil pendalaman awalnya suami istri ini ingin menguasai harta dari korban dengan modus memesan pijat panggilan melalui salah satu aplikasi, jelas dia. Saat korban tiba di lokasi, situasi di dalam kamar ternyata sudah diatur oleh pelaku. Istri pelaku bersembunyi di kamar sebelah, sementara suaminya menemui korban di dalam kamar. Pada saat korban ini tiba di lokasi, istri yang berinisial RK ini bersembunyi di kamar sebelahnya. Jadi yang di dalam itu adalah suaminya LH bersama korban TA, katanya. Di dalam kamar tersebut sempat terjadi cekcok antara pelaku dan korban hingga akhirnya berujung pada aksi pembunuhan. Polisi menyebut, peristiwa tersebut tergolong sadis karena korban diketahui sedang dalam kondisi hamil tua. Nah ini sempat terjadi cekcok di dalam itu sehingga terjadilah perbuatan pembunuhan ini. Jadi ini juga termasuk pembunuhan yang sadis ya, karena korban ini semalam kita autopsi dan korban ini meninggal dalam keadaan hamil 8 bulan, ujarnya. Dari hasil pemeriksaan sementara, korban diketahui mengalami kekerasan di bagian leher. Yang ditemukan itu bekas cekikan di lehernya. Karena sempat dicekik, kemudian diikat pakai kain, sarung atau kerudung setelah meninggal. Kemudian kakinya juga diikat, diangkat ke dalam kamar mandi, kemudian ditutupi dengan tumpukan pakaian, ucap Eko. Setelah korban meninggal dunia, pelaku kemudian memindahkan tubuh korban ke dalam kamar mandi. Barang yang diambil pelaku dari korban pun terbilang sangat sedikit. Untuk barang itu sementara uang tunai senilai Rp83.000 kemudian HP. HP ini menurut pengakuan dari tersangka sudah dijual seharga Rp73.000, jelas dia. Usai melakukan aksinya,
kedua pelaku mencoba melarikan diri keluar daerah. Namun upaya tersebut berhasil digagalkan polisi. Dari video penangkapan yang dibagikan petugas, terlihat momen saat pelaku ditangkap di dalam sebuah bus antar kota. Dalam video berdurasi sekitar 16 detik itu, beberapa petugas berpakaian sipil dan seorang anggota polisi berseragam terlihat mengamankan seorang pria yang duduk di kursi bus bersama seorang perempuan berhijab hitam. Petugas kemudian memeriksa identitas pria tersebut sebelum memintanya turun dari bus dengan kondisi tetap kooperatif. Kapolres mengatakan pelaku berhasil ditangkap saat berada di wilayah Majalengka. Kita melakukan pengejaran sampai ke wilayah Majalengka. Nah, ini juga pada saat dikejar, pelaku sempat mau melarikan diri. Jadi kita tangkap itu di dalam bus, katanya. Ia menambahkan, proses penangkapan tersebut dilakukan dalam waktu kurang dari 10 jam setelah kasus terungkap. Alhamdulillah ini pelaku bisa kita amankan dalam waktu kurang dari 10 jam, bahkan hanya 3 jam saja, ujarnya. Atas perbuatannya, kedua pelaku kini dijerat dengan pasal berlapis. Untuk ancaman ini kita kenakan pasal berlapis ya, di pasal pembunuhan dan pembunuhan berencana pasal 338 dan 340 KUHP, kemudian pencurian dengan kekerasan 365 dan juga penganiayaan 351, ucap Eko. Kasus penemuan mayat perempuan di sebuah rumah kos di Gang Masjid, Jalan Duku Semar, Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, akhirnya terungkap. Polisi berhasil menangkap 2 orang pelaku yang diduga kuat terlibat dalam pembunuhan terhadap korban berinisial TA, 26. Kedua pelaku diketahui merupakan pasangan suami istri yang sempat mencoba melarikan diri ke arah Kabupaten Majalengka. Kapolres Cirebon Kota, AKBP Eko Iskandar mengatakan, pengungkapan kasus tersebut dilakukan dalam waktu singkat setelah penemuan jenazah korban. Ya, alhamdulillah ya, untuk kasus penemuan mayat seorang perempuan di salah satu tempat kos yang ada di wilayah Soresal Timur ini sudah berhasil kita ungkap dan kita telah mengamankan 2 orang yang terindikasi sebagai pelaku tindakan perbuatan pembunuhan, ujar Eko Iskandar saat konferensi pers di Mapolres Cirebon Kota, Selasa, 17 Maret 2026. Ia menjelaskan, 2 pelaku yang diamankan berinisial LH, 26, dan RK, 41, yang merupakan pasangan suami istri. Betul. Jadi 2 orang ini yang kita amankan ini suami istri yang berinisial LH, 26 tahun, dan berinisial RK, istrinya. RK ini lebih tua, berusia 41 tahun ya, 41 tahun ke 42, ucapnya. Menurut Eko, motif awal pembunuhan tersebut diduga karena pelaku ingin menguasai harta milik korban. Pelaku diduga sengaja memesan jasa pijat panggilan melalui sebuah aplikasi agar korban datang ke kamar kos yang telah mereka siapkan. Memang untuk motifnya, ini setelah kita dalami, hasil pendalaman awalnya suami istri ini ingin menguasai harta dari korban dengan modus memesan pijat panggilan melalui salah satu aplikasi, jelas dia. Saat korban tiba di lokasi, situasi di dalam kamar ternyata sudah diatur oleh pelaku. Istri pelaku bersembunyi di kamar sebelah, sementara suaminya menemui korban di dalam kamar. Pada saat korban ini tiba di lokasi, istri yang berinisial RK ini bersembunyi di kamar sebelahnya. Jadi yang di dalam itu adalah suaminya LH bersama korban TA, katanya. Di dalam kamar tersebut sempat terjadi cekcok antara pelaku dan korban hingga akhirnya berujung pada aksi pembunuhan. Polisi menyebut, peristiwa tersebut tergolong sadis karena korban diketahui sedang dalam kondisi hamil tua. Nah ini sempat terjadi cekcok di dalam itu sehingga terjadilah perbuatan pembunuhan ini. Jadi ini juga termasuk pembunuhan yang sadis ya, karena korban ini semalam kita autopsi dan korban ini meninggal dalam keadaan hamil 8 bulan, ujarnya.
Dari hasil pemeriksaan sementara, korban diketahui mengalami kekerasan di bagian leher. Yang ditemukan itu bekas cekikan di lehernya. Karena sempat dicekik, kemudian diikat pakai kain, sarung atau kerudung setelah meninggal. Kemudian kakinya juga diikat, diangkat ke dalam kamar mandi, kemudian ditutupi dengan tumpukan pakaian, ucap Eko. Setelah korban meninggal dunia, pelaku kemudian memindahkan tubuh korban ke dalam kamar mandi. Barang yang diambil pelaku dari korban pun terbilang sangat sedikit. Untuk barang itu sementara uang tunai senilai Rp83.000 kemudian HP. HP ini menurut pengakuan dari tersangka sudah dijual seharga Rp73.000, jelas dia. Usai melakukan aksinya, kedua pelaku mencoba melarikan diri keluar daerah. Namun upaya tersebut berhasil digagalkan polisi. Dari video penangkapan yang dibagikan petugas, terlihat momen saat pelaku ditangkap di dalam sebuah bus antar kota. Dalam video berdurasi sekitar 16 detik itu, beberapa petugas berpakaian sipil dan seorang anggota polisi berseragam terlihat mengamankan seorang pria yang duduk di kursi bus bersama seorang perempuan berhijab hitam. Petugas kemudian memeriksa identitas pria tersebut sebelum memintanya turun dari bus dengan kondisi tetap kooperatif. Kapolres mengatakan pelaku berhasil ditangkap saat berada di wilayah Majalengka. Kita melakukan pengejaran sampai ke wilayah Majalengka. Nah, ini juga pada saat dikejar, pelaku sempat mau melarikan diri. Jadi kita tangkap itu di dalam bus, katanya. Ia menambahkan, proses penangkapan tersebut dilakukan dalam waktu kurang dari 10 jam setelah kasus terungkap. Alhamdulillah ini pelaku bisa kita amankan dalam waktu kurang dari 10 jam, bahkan hanya 3 jam saja, ujarnya. Atas perbuatannya, kedua pelaku kini dijerat dengan pasal berlapis. Untuk ancaman ini kita kenakan pasal berlapis ya, di pasal pembunuhan dan pembunuhan berencana pasal 338 dan 340 KUHP, kemudian pencurian dengan kekerasan 365 dan juga penganiayaan 351, ucap Eko. Kasus penemuan mayat perempuan di sebuah rumah kos di Gang Masjid, Jalan Duku Semar, Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, akhirnya terungkap. Polisi berhasil menangkap 2 orang pelaku yang diduga kuat terlibat dalam pembunuhan terhadap korban berinisial TA, 26. Kedua pelaku diketahui merupakan pasangan suami istri yang sempat mencoba melarikan diri ke arah Kabupaten Majalengka. Kapolres Cirebon Kota, AKBP Eko Iskandar mengatakan, pengungkapan kasus tersebut dilakukan dalam waktu singkat setelah penemuan jenazah korban. Ya, alhamdulillah ya, untuk kasus penemuan mayat seorang perempuan di salah satu tempat kos yang ada di wilayah Soresal Timur ini sudah berhasil kita ungkap dan kita telah mengamankan 2 orang yang terindikasi sebagai pelaku tindakan perbuatan pembunuhan, ujar Eko Iskandar saat konferensi pers di Mapolres Cirebon Kota, Selasa, 17 Maret 2026. Ia menjelaskan, 2 pelaku yang diamankan berinisial LH, 26, dan RK, 41, yang merupakan pasangan suami istri. Betul. Jadi 2 orang ini yang kita amankan ini suami istri yang berinisial LH, 26 tahun, dan berinisial RK, istrinya. RK ini lebih tua, berusia 41 tahun ya, 41 tahun ke 42, ucapnya. Menurut Eko, motif awal pembunuhan tersebut diduga karena pelaku ingin menguasai harta milik korban. Pelaku diduga sengaja memesan jasa pijat panggilan melalui sebuah aplikasi agar korban datang ke kamar kos yang telah mereka siapkan. Memang untuk motifnya, ini setelah kita dalami, hasil pendalaman awalnya suami istri ini ingin menguasai harta dari korban dengan modus memesan pijat panggilan melalui salah satu aplikasi, jelas dia. Saat korban tiba di lokasi, situasi di dalam kamar ternyata sudah diatur oleh pelaku.
Istri pelaku bersembunyi di kamar sebelah, sementara suaminya menemui korban di dalam kamar. Pada saat korban ini tiba di lokasi, istri yang berinisial RK ini bersembunyi di kamar sebelahnya. Jadi yang di dalam itu adalah suaminya LH bersama korban TA, katanya. Di dalam kamar tersebut sempat terjadi cekcok antara pelaku dan korban hingga akhirnya berujung pada aksi pembunuhan. Polisi menyebut, peristiwa tersebut tergolong sadis karena korban diketahui sedang dalam kondisi hamil tua. Nah, ini sempat terjadi cekcok di dalam itu sehingga terjadilah perbuatan pembunuhan ini. Jadi ini juga termasuk pembunuhan yang sadis ya, karena korban ini semalam kita autopsi dan korban ini meninggal dalam keadaan hamil 8 bulan, ujarnya. Dari hasil pemeriksaan sementara, korban diketahui mengalami kekerasan di bagian leher. Yang ditemukan itu bekas cekikan di lehernya. Karena sempat dicekik, kemudian diikat pakai kain, sarung atau kerudung setelah meninggal. Kemudian kakinya juga diikat, diangkat ke dalam kamar mandi, kemudian ditutupi dengan tumpukan pakaian, ucap Eko. Setelah korban meninggal dunia, pelaku kemudian memindahkan tubuh korban ke dalam kamar mandi. Barang yang diambil pelaku dari korban pun terbilang sangat sedikit. Untuk barang itu sementara uang tunai senilai Rp83.000 kemudian HP. HP ini menurut pengakuan dari tersangka sudah dijual seharga Rp73.000, jelas dia. Usai melakukan aksinya, kedua pelaku mencoba melarikan diri keluar daerah. Namun upaya tersebut berhasil digagalkan polisi. Dari video penangkapan yang dibagikan petugas, terlihat momen saat pelaku ditangkap di dalam sebuah bus antar kota. Dalam video berdurasi sekitar 16 detik itu, beberapa petugas berpakaian sipil dan seorang anggota polisi berseragam terlihat mengamankan seorang pria yang duduk di kursi bus bersama seorang perempuan berhijab hitam. Petugas kemudian memeriksa identitas pria tersebut sebelum memintanya turun dari bus dengan kondisi tetap kooperatif. Kapolres mengatakan pelaku berhasil ditangkap saat berada di wilayah Majalengka. Kita melakukan pengejaran sampai ke wilayah Majalengka. Nah, ini juga pada saat dikejar, pelaku sempat mau melarikan diri. Jadi kita tangkap itu di dalam bus, katanya. Ia menambahkan, proses penangkapan tersebut dilakukan dalam waktu kurang dari 10 jam setelah kasus terungkap. Alhamdulillah ini pelaku bisa kita amankan dalam waktu kurang dari 10 jam, bahkan hanya 3 jam saja, ujarnya. Atas perbuatannya, kedua pelaku kini dijerat dengan pasal berlapis. Untuk ancaman ini kita kenakan pasal berlapis ya, di pasal pembunuhan dan pembunuhan berencana pasal 338 dan 340 KUHP, kemudian pencurian dengan kekerasan 365 dan juga penganiayaan 351, ucap Eko. Kasus penemuan mayat perempuan di sebuah rumah kos di Gang Masjid, Jalan Duku Semar, Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, akhirnya terungkap. Polisi berhasil menangkap 2 orang pelaku yang diduga kuat terlibat dalam pembunuhan terhadap korban berinisial TA, 26. Kedua pelaku diketahui merupakan pasangan suami istri yang sempat mencoba melarikan diri ke arah Kabupaten Majalengka. Kapolres Cirebon Kota, AKBP Eko Iskandar mengatakan, pengungkapan kasus tersebut dilakukan dalam waktu singkat setelah penemuan jenazah korban. Ya, alhamdulillah ya, untuk kasus penemuan mayat seorang perempuan di salah satu tempat kos yang ada di wilayah Soresal Timur ini sudah berhasil kita ungkap dan kita telah mengamankan 2 orang yang terindikasi sebagai pelaku tindakan perbuatan pembunuhan, ujar Eko Iskandar saat konferensi pers di Mapolres Cirebon Kota, Selasa, 17 Maret 2026. Ia menjelaskan, 2 pelaku yang diamankan berinisial LH, 26, dan RK, 41, yang merupakan pasangan suami istri. Betul.
Jadi dua orang ini yang kita amankan ini suami istri yang berinisial LH, 26 tahun, dan berinisial RK, istrinya. RK ini lebih tua, berusia 41 tahun ya, 41 tahun ke 42, ucapnya. Menurut Eko, motif awal pembunuhan tersebut diduga karena pelaku ingin menguasai harta milik korban. Pelaku diduga sengaja memesan jasa pijat panggilan melalui sebuah aplikasi agar korban datang ke kamar kos yang telah mereka siapkan. Memang untuk motifnya, ini setelah kita dalami, hasil pendalaman awalnya suami istri ini ingin menguasai harta dari korban dengan modus memesan pijat panggilan melalui salah satu aplikasi, jelas dia. Saat korban tiba di lokasi, situasi di dalam kamar ternyata sudah diatur oleh pelaku. Istri pelaku bersembunyi di kamar sebelah, sementara suaminya menemui korban di dalam kamar. Pada saat korban ini tiba di lokasi, istri yang berinisial RK ini bersembunyi di kamar sebelahnya. Jadi yang di dalam itu adalah suaminya LH bersama korban TA, katanya. Di dalam kamar tersebut sempat terjadi cekcok antara pelaku dan korban hingga akhirnya berujung pada aksi pembunuhan. Polisi menyebut, peristiwa tersebut tergolong sadis karena korban diketahui sedang dalam kondisi hamil tua. Nah ini sempat terjadi cekcok di dalam itu sehingga terjadilah perbuatan pembunuhan ini. Jadi ini juga termasuk pembunuhan yang sadis ya, karena korban ini semalam kita autopsi dan korban ini meninggal dalam keadaan hamil 8 bulan, ujarnya. Dari hasil pemeriksaan sementara, korban diketahui mengalami kekerasan di bagian leher. Yang ditemukan itu bekas cekikan di lehernya. Karena sempat dicekik, kemudian diikat pakai kain, sarung atau kerudung setelah meninggal. Kemudian kakinya juga diikat, diangkat ke dalam kamar mandi, kemudian ditutupi dengan tumpukan pakaian, ucap Eko. Setelah korban meninggal dunia, pelaku kemudian memindahkan tubuh korban ke dalam kamar mandi. Barang yang diambil pelaku dari korban pun terbilang sangat sedikit. Untuk barang itu sementara uang tunai senilai Rp83.000 kemudian HP. HP ini menurut pengakuan dari tersangka sudah dijual seharga Rp73.000, jelas dia. Usai melakukan aksinya, kedua pelaku mencoba melarikan diri keluar daerah. Namun upaya tersebut berhasil digagalkan polisi. Dari video penangkapan yang dibagikan petugas, terlihat momen saat pelaku ditangkap di dalam sebuah bus antar kota. Dalam video berdurasi sekitar 16 detik itu, beberapa petugas berpakaian sipil dan seorang anggota polisi berseragam terlihat mengamankan seorang pria yang duduk di kursi bus bersama seorang perempuan berhijab hitam. Petugas kemudian memeriksa identitas pria tersebut sebelum memintanya turun dari bus dengan kondisi tetap kooperatif. Kapolres mengatakan pelaku berhasil ditangkap saat berada di wilayah Majalengka. Kita melakukan pengejaran sampai ke wilayah Majalengka. Nah ini juga pada saat dikejar, pelaku sempat mau melarikan diri. Jadi kita tangkap itu di dalam bus, katanya. Ia menambahkan, proses penangkapan tersebut dilakukan dalam waktu kurang dari 10 jam setelah kasus terungkap. Alhamdulillah ini pelaku bisa kita amankan dalam waktu kurang dari 10 jam, bahkan hanya 3 jam saja, ujarnya. Atas perbuatannya, kedua pelaku kini dijerat dengan pasal berlapis. Untuk ancaman ini kita kenakan pasal berlapis ya, di pasal pembunuhan dan pembunuhan berencana pasal 338 dan 340 KUHP. Kemudian pencurian dengan kekerasan 365 dan juga penganiayaan 351, ucap Eko. Kasus penemuan mayat perempuan di sebuah rumah kos di Gang Masjid, Jalan Duku Semar, Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, akhirnya terungkap. Polisi berhasil menangkap 2 orang pelaku yang diduga kuat terlibat dalam pembunuhan terhadap korban berinisial TA, 26.
Kedua pelaku diketahui merupakan pasangan suami istri yang sempat mencoba melarikan diri ke arah Kabupaten Majalengka. Kapolres Cirebon Kota, AKBP Eko Iskandar mengatakan, pengungkapan kasus tersebut dilakukan dalam waktu singkat setelah penemuan jenazah korban. Ya, alhamdulillah ya, untuk kasus penemuan mayat seorang perempuan di salah satu tempat kos yang ada di wilayah Soresal Timur ini sudah berhasil kita ungkap dan kita telah mengamankan 2 orang yang terindikasi sebagai pelaku tindakan perbuatan pembunuhan, ujar Eko Iskandar saat konferensi pers di Mapolres Cirebon Kota, Selasa, 17 Maret 2026. Ia menjelaskan, 2 pelaku yang diamankan berinisial LH, 26, dan RK, 41, yang merupakan pasangan suami istri. Betul. Jadi 2 orang ini yang kita amankan ini suami istri yang berinisial LH, 26 tahun, dan berinisial RK, istrinya. RK ini lebih tua, berusia 41 tahun ya, 41 tahun ke 42, ucapnya. Menurut Eko, motif awal pembunuhan tersebut diduga karena pelaku ingin menguasai harta milik korban. Pelaku diduga sengaja memesan jasa pijat panggilan melalui sebuah aplikasi agar korban datang ke kamar kos yang telah mereka siapkan. Memang untuk motifnya, ini setelah kita dalami, hasil pendalaman awalnya suami istri ini ingin menguasai harta dari korban dengan modus memesan pijat panggilan melalui salah satu aplikasi, jelas dia. Saat korban tiba di lokasi, situasi di dalam kamar ternyata sudah diatur oleh pelaku. Istri pelaku bersembunyi di kamar sebelah, sementara suaminya menemui korban di dalam kamar. Pada saat korban ini tiba di lokasi, istri yang berinisial RK ini bersembunyi di kamar sebelahnya. Jadi yang di dalam itu adalah suaminya LH bersama korban TA, katanya. Di dalam kamar tersebut sempat terjadi cekcok antara pelaku dan korban hingga akhirnya berujung pada aksi pembunuhan. Polisi menyebut, peristiwa tersebut tergolong sadis karena korban diketahui sedang dalam kondisi hamil tua. Nah ini sempat terjadi cekcok di dalam itu sehingga terjadilah perbuatan pembunuhan ini. Jadi ini juga termasuk pembunuhan yang sadis ya, karena korban ini semalam kita autopsi dan korban ini meninggal dalam keadaan hamil 8 bulan, ujarnya. Dari hasil pemeriksaan sementara, korban diketahui mengalami kekerasan di bagian leher. Yang ditemukan itu bekas cekikan di lehernya. Karena sempat dicekik, kemudian diikat pakai kain, sarung atau kerudung setelah meninggal. Kemudian kakinya juga diikat, diangkat ke dalam kamar mandi, kemudian ditutupi dengan tumpukan pakaian, ucap Eko. Setelah korban meninggal dunia, pelaku kemudian memindahkan tubuh korban ke dalam kamar mandi. Barang yang diambil pelaku dari korban pun terbilang sangat sedikit. Untuk barang itu sementara uang tunai senilai Rp83.000 kemudian HP. HP ini menurut pengakuan dari tersangka sudah dijual seharga Rp73.000, jelas dia. Usai melakukan aksinya, kedua pelaku mencoba melarikan diri keluar daerah. Namun upaya tersebut berhasil digagalkan polisi. Dari video penangkapan yang dibagikan petugas, terlihat momen saat pelaku ditangkap di dalam sebuah bus antar kota. Dalam video berdurasi sekitar 16 detik itu, beberapa petugas berpakaian sipil dan seorang anggota polisi berseragam terlihat mengamankan seorang pria yang duduk di kursi bus bersama seorang perempuan berhijab hitam. Petugas kemudian memeriksa identitas pria tersebut sebelum memintanya turun dari bus dengan kondisi tetap kooperatif. Kapolres mengatakan pelaku berhasil ditangkap saat berada di wilayah Majalengka. Kita melakukan pengejaran sampai ke wilayah Majalengka. Nah ini juga pada saat dikejar, pelaku sempat mau melarikan diri. Jadi kita tangkap itu di dalam bus, katanya. Ia menambahkan, proses penangkapan tersebut dilakukan dalam waktu kurang dari 10 jam setelah kasus terungkap. Alhamdulillah ini pelaku bisa kita amankan dalam waktu kurang dari 10 jam,
bahkan hanya 3 jam saja, ujarnya. Atas perbuatannya, kedua pelaku kini dijerat dengan pasal berlapis. Untuk ancaman ini kita kenakan pasal berlapis ya, di pasal pembunuhan dan pembunuhan berencana pasal 338 dan 340 KUHP. Kemudian pencurian dengan kekerasan 365 dan juga penganiayaan 351, ucap Eko. Kasus penemuan mayat perempuan di sebuah rumah kos di Gang Masjid, Jalan Duku Semar, Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, akhirnya terungkap. Polisi berhasil menangkap 2 orang pelaku yang diduga kuat terlibat dalam pembunuhan terhadap korban berinisial TA, 26. Kedua pelaku diketahui merupakan pasangan suami istri yang sempat mencoba melarikan diri ke arah Kabupaten Majalengka. Kapolres Cirebon Kota, AKBP Eko Iskandar mengatakan, pengungkapan kasus tersebut dilakukan dalam waktu singkat setelah penemuan jenazah korban. Ya, alhamdulillah ya, untuk kasus penemuan mayat seorang perempuan di salah satu tempat kos yang ada di wilayah Soresal Timur ini sudah berhasil kita ungkap dan kita telah mengamankan 2 orang yang terindikasi sebagai pelaku tindakan perbuatan pembunuhan, ujar Eko Iskandar saat konferensi pers di Mapolres Cirebon Kota, Selasa, 17 Maret 2026. Ia menjelaskan, 2 pelaku yang diamankan berinisial LH, 26, dan RK, 41, yang merupakan pasangan suami istri. Betul. Jadi 2 orang ini yang kita amankan ini suami istri yang berinisial LH, 26 tahun, dan berinisial RK, istrinya. RK ini lebih tua, berusia 41 tahun ya, 41 tahun ke 42, ucapnya. Menurut Eko, motif awal pembunuhan tersebut diduga karena pelaku ingin menguasai harta milik korban. Pelaku diduga sengaja memesan jasa pijat panggilan melalui sebuah aplikasi agar korban datang ke kamar kos yang telah mereka siapkan. Memang untuk motifnya, ini setelah kita dalami, hasil pendalaman awalnya suami istri ini ingin menguasai harta dari korban dengan modus memesan pijat panggilan melalui salah satu aplikasi, jelas dia. Saat korban tiba di lokasi, situasi di dalam kamar ternyata sudah diatur oleh pelaku. Istri pelaku bersembunyi di kamar sebelah, sementara suaminya menemui korban di dalam kamar. Pada saat korban ini tiba di lokasi, istri yang berinisial RK ini bersembunyi di kamar sebelahnya. Jadi yang di dalam itu adalah suaminya LH bersama korban TA, katanya. Di dalam kamar tersebut sempat terjadi cekcok antara pelaku dan korban hingga akhirnya berujung pada aksi pembunuhan. Polisi menyebut, peristiwa tersebut tergolong sadis karena korban diketahui sedang dalam kondisi hamil tua. Nah ini sempat terjadi cekcok di dalam itu sehingga terjadilah perbuatan pembunuhan ini. Jadi ini juga termasuk pembunuhan yang sadis ya, karena korban ini semalam kita autopsi dan korban ini meninggal dalam keadaan hamil 8 bulan, ujarnya. Dari hasil pemeriksaan sementara, korban diketahui mengalami kekerasan di bagian leher. Yang ditemukan itu bekas cekikan di lehernya. Karena sempat dicekik, kemudian diikat pakai kain, sarung atau kerudung setelah meninggal. Kemudian kakinya juga diikat, diangkat ke dalam kamar mandi, kemudian ditutupi dengan tumpukan pakaian, ucap Eko. Setelah korban meninggal dunia, pelaku kemudian memindahkan tubuh korban ke dalam kamar mandi. Barang yang diambil pelaku dari korban pun terbilang sangat sedikit. Untuk barang itu sementara uang tunai senilai Rp83.000 kemudian HP. HP ini menurut pengakuan dari tersangka sudah dijual seharga Rp73.000, jelas dia. Usai melakukan aksinya, kedua pelaku mencoba melarikan diri keluar daerah. Namun upaya tersebut berhasil digagalkan polisi. Dari video penangkapan yang dibagikan petugas, terlihat momen saat pelaku ditangkap di dalam sebuah bus antar kota.
Dalam video berdurasi sekitar 16 detik itu, beberapa petugas berpakaian sipil dan seorang anggota polisi berseragam terlihat mengamankan seorang pria yang duduk di kursi bus bersama seorang perempuan berhijab hitam. Petugas kemudian memeriksa identitas pria tersebut sebelum memintanya turun dari bus dengan kondisi tetap kooperatif. Kapolres mengatakan pelaku berhasil ditangkap saat berada di wilayah Majalengka. Kita melakukan pengejaran sampai ke wilayah Majalengka. Nah, ini juga pada saat dikejar, pelaku sempat mau melarikan diri. Jadi kita tangkap itu di dalam bus, katanya. Ia menambahkan, proses penangkapan tersebut dilakukan dalam waktu kurang dari 10 jam setelah kasus terungkap. Alhamdulillah ini pelaku bisa kita amankan dalam waktu kurang dari 10 jam, bahkan hanya 3 jam saja, ujarnya. Atas perbuatannya, kedua pelaku kini dijerat dengan pasal berlapis. Untuk ancaman ini kita kenakan pasal berlapis ya, di pasal pembunuhan dan pembunuhan berencana pasal 338 dan 340 KUHP, kemudian pencurian dengan kekerasan 365 dan juga penganiayaan 351, ucap Eko. Kasus penemuan mayat perempuan di sebuah rumah kos di Gang Masjid, Jalan Duku Semar, Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, akhirnya terungkap. Polisi berhasil menangkap 2 orang pelaku yang diduga kuat terlibat dalam pembunuhan terhadap korban berinisial TA, 26. Kedua pelaku diketahui merupakan pasangan suami istri yang sempat mencoba melarikan diri ke arah Kabupaten Majalengka. Kapolres Cirebon Kota, AKBP Eko Iskandar mengatakan, pengungkapan kasus tersebut dilakukan dalam waktu singkat setelah penemuan jenazah korban. Ya, alhamdulillah ya, untuk kasus penemuan mayat seorang perempuan di salah satu tempat kos yang ada di wilayah Soresal Timur ini sudah berhasil kita ungkap dan kita telah mengamankan 2 orang yang terindikasi sebagai pelaku tindakan perbuatan pembunuhan, ujar Eko Iskandar saat konferensi pers di Mapolres Cirebon Kota, Selasa, 17 Maret 2026. Ia menjelaskan, 2 pelaku yang diamankan berinisial LH, 26, dan RK, 41, yang merupakan pasangan suami istri. Betul. Jadi 2 orang ini yang kita amankan ini suami istri yang berinisial LH, 26 tahun, dan berinisial RK, istrinya. RK ini lebih tua, berusia 41 tahun ya, 41 tahun ke 42, ucapnya. Menurut Eko, motif awal pembunuhan tersebut diduga karena pelaku ingin menguasai harta milik korban. Pelaku diduga sengaja memesan jasa pijat panggilan melalui sebuah aplikasi agar korban datang ke kamar kos yang telah mereka siapkan. Memang untuk motifnya, ini setelah kita dalami, hasil pendalaman awalnya suami istri ini ingin menguasai harta dari korban dengan modus memesan pijat panggilan melalui salah satu aplikasi, jelas dia. Saat korban tiba di lokasi, situasi di dalam kamar ternyata sudah diatur oleh pelaku. Istri pelaku bersembunyi di kamar sebelah, sementara suaminya menemui korban di dalam kamar. Pada saat korban ini tiba di lokasi, istri yang berinisial RK ini bersembunyi di kamar sebelahnya. Jadi yang di dalam itu adalah suaminya LH bersama korban TA, katanya. Di dalam kamar tersebut sempat terjadi cekcok antara pelaku dan korban hingga akhirnya berujung pada aksi pembunuhan. Polisi menyebut, peristiwa tersebut tergolong sadis karena korban diketahui sedang dalam kondisi hamil tua. Nah, ini sempat terjadi cekcok di dalam itu sehingga terjadilah perbuatan pembunuhan ini. Jadi ini juga termasuk pembunuhan yang sadis ya, karena korban ini semalam kita autopsi dan korban ini meninggal dalam keadaan hamil 8 bulan, ujarnya. Dari hasil pemeriksaan sementara, korban diketahui mengalami kekerasan di bagian leher. Yang ditemukan itu bekas cekikan di lehernya. Karena sempat dicekik, kemudian diikat pakai kain,
sarung atau kerudung setelah meninggal. Kemudian kakinya juga diikat, diangkat ke dalam kamar mandi, kemudian ditutupi dengan tumpukan pakaian, ucap Eko. Setelah korban meninggal dunia, pelaku kemudian memindahkan tubuh korban ke dalam kamar mandi. Barang yang diambil pelaku dari korban pun terbilang sangat sedikit. Untuk barang itu sementara uang tunai senilai Rp83.000 kemudian HP. HP ini menurut pengakuan dari tersangka sudah dijual seharga Rp73.000, jelas dia. Usai melakukan aksinya, kedua pelaku mencoba melarikan diri keluar daerah. Namun upaya tersebut berhasil digagalkan polisi. Dari video penangkapan yang dibagikan petugas, terlihat momen saat pelaku ditangkap di dalam sebuah bus antar kota. Dalam video berdurasi sekitar 16 detik itu, beberapa petugas berpakaian sipil dan seorang anggota polisi berseragam terlihat mengamankan seorang pria yang duduk di kursi bus bersama seorang perempuan berhijab hitam. Petugas kemudian memeriksa identitas pria tersebut sebelum memintanya turun dari bus dengan kondisi tetap kooperatif. Kapolres mengatakan pelaku berhasil ditangkap saat berada di wilayah Majalengka. Kita melakukan pengejaran sampai ke wilayah Majalengka. Nah, ini juga pada saat dikejar, pelaku sempat mau melarikan diri. Jadi kita tangkap itu di dalam bus, katanya. Ia menambahkan, proses penangkapan tersebut dilakukan dalam waktu kurang dari 10 jam setelah kasus terungkap. Alhamdulillah ini pelaku bisa kita amankan dalam waktu kurang dari 10 jam, bahkan hanya 3 jam saja, ujarnya. Atas perbuatannya, kedua pelaku kini dijerat dengan pasal berlapis. Untuk ancaman ini kita kenakan pasal berlapis ya, di pasal pembunuhan dan pembunuhan berencana pasal 338 dan 340 KUHP. Kemudian pencurian dengan kekerasan 365 dan juga penganiayaan 351, ucap Eko. Kasus penemuan mayat perempuan di sebuah rumah kos di Gang Masjid, Jalan Duku Semar, Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, akhirnya terungkap. Polisi berhasil menangkap 2 orang pelaku yang diduga kuat terlibat dalam pembunuhan terhadap korban berinisial TA, 26. Kedua pelaku diketahui merupakan pasangan suami istri yang sempat mencoba melarikan diri ke arah Kabupaten Majalengka. Kapolres Cirebon Kota, AKBP Eko Iskandar mengatakan, pengungkapan kasus tersebut dilakukan dalam waktu singkat setelah penemuan jenazah korban. Ya, alhamdulillah ya, untuk kasus penemuan mayat seorang perempuan di salah satu tempat kos yang ada di wilayah Soresal Timur ini sudah berhasil kita ungkap dan kita telah mengamankan 2 orang yang terindikasi sebagai pelaku tindakan perbuatan pembunuhan, ujar Eko Iskandar saat konferensi pers di Mapolres Cirebon Kota, Selasa, 17 Maret 2026. Ia menjelaskan, 2 pelaku yang diamankan berinisial LH, 26, dan RK, 41, yang merupakan pasangan suami istri. Betul. Jadi 2 orang ini yang kita amankan ini suami istri yang berinisial LH, 26 tahun, dan berinisial RK, istrinya. RK ini lebih tua, berusia 41 tahun ya, 41 tahun ke 42, ucapnya. Menurut Eko, motif awal pembunuhan tersebut diduga karena pelaku ingin menguasai harta milik korban. Pelaku diduga sengaja memesan jasa pijat panggilan melalui sebuah aplikasi agar korban datang ke kamar kos yang telah mereka siapkan. Memang untuk motifnya, ini setelah kita dalami, hasil pendalaman awalnya suami istri ini ingin menguasai harta dari korban dengan modus memesan pijat panggilan melalui salah satu aplikasi, jelas dia. Saat korban tiba di lokasi, situasi di dalam kamar ternyata sudah diatur oleh pelaku. Istri pelaku bersembunyi di kamar sebelah, sementara suaminya menemui korban di dalam kamar. Pada saat korban ini tiba di lokasi, istri yang berinisial RK ini bersembunyi di kamar sebelahnya.
Jadi yang di dalam itu adalah suaminya LH bersama korban TA, katanya. Di dalam kamar tersebut sempat terjadi cekcok antara pelaku dan korban hingga akhirnya berujung pada aksi pembunuhan. Polisi menyebut, peristiwa tersebut tergolong sadis karena korban diketahui sedang dalam kondisi hamil tua. Nah, ini sempat terjadi cekcok di dalam itu sehingga terjadilah perbuatan pembunuhan ini. Jadi ini juga termasuk pembunuhan yang sadis ya? Karena korban ini semalam kita autopsi dan korban ini meninggal dalam keadaan hamil 8 bulan, ujarnya. Dari hasil pemeriksaan sementara, korban diketahui mengalami kekerasan di bagian leher. Yang ditemukan itu bekas cekikan di lehernya. Karena sempat dicekik, kemudian diikat pakai kain, sarung atau kerudung setelah meninggal. Kemudian kakinya juga diikat, diangkat ke dalam kamar mandi, kemudian ditutupi dengan tumpukan pakaian, ucap Eko. Setelah korban meninggal dunia, pelaku kemudian memindahkan tubuh korban ke dalam kamar mandi. Barang yang diambil pelaku dari korban pun terbilang sangat sedikit. Untuk barang itu sementara uang tunai senilai Rp83.000 kemudian HP. HP ini menurut pengakuan dari tersangka sudah dijual seharga Rp73.000, jelas dia. Usai melakukan aksinya, kedua pelaku mencoba melarikan diri keluar daerah. Namun upaya tersebut berhasil digagalkan polisi. Dari video penangkapan yang dibagikan petugas, terlihat momen saat pelaku ditangkap di dalam sebuah bus antar kota. Dalam video berdurasi sekitar 16 detik itu, beberapa petugas berpakaian sipil dan seorang anggota polisi berseragam terlihat mengamankan seorang pria yang duduk di kursi bus bersama seorang perempuan berhijab hitam. Petugas kemudian memeriksa identitas pria tersebut sebelum memintanya turun dari bus dengan kondisi tetap kooperatif. Kapolres mengatakan pelaku berhasil ditangkap saat berada di wilayah Majalengka. Kita melakukan pengejaran sampai ke wilayah Majalengka. Nah, ini juga pada saat dikejar, pelaku sempat mau melarikan diri. Jadi kita tangkap itu di dalam bus, katanya. Ia menambahkan, proses penangkapan tersebut dilakukan dalam waktu kurang dari 10 jam setelah kasus terungkap. Alhamdulillah ini pelaku bisa kita amankan dalam waktu kurang dari 10 jam, bahkan hanya 3 jam saja, ujarnya. Atas perbuatannya, kedua pelaku kini dijerat dengan pasal berlapis. Untuk ancaman ini kita kenakan pasal berlapis ya, di pasal pembunuhan dan pembunuhan berencana pasal 338 dan 340 KUHP, kemudian pencurian dengan kekerasan 365 dan juga penganiayaan 351, ucap Eko. Kasus penemuan mayat perempuan di sebuah rumah kos di Gang Masjid, Jalan Duku Semar, Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, akhirnya terungkap. Polisi berhasil menangkap 2 orang pelaku yang diduga kuat terlibat dalam pembunuhan terhadap korban berinisial TA, 26. Kedua pelaku diketahui merupakan pasangan suami istri yang sempat mencoba melarikan diri ke arah Kabupaten Majalengka. Kapolres Cirebon Kota, AKBP Eko Iskandar mengatakan, pengungkapan kasus tersebut dilakukan dalam waktu singkat setelah penemuan jenazah korban. Ya, alhamdulillah ya, untuk kasus penemuan mayat seorang perempuan di salah satu tempat kos yang ada di wilayah Soresal Timur ini sudah berhasil kita ungkap dan kita telah mengamankan 2 orang yang terindikasi sebagai pelaku tindakan perbuatan pembunuhan, ujar Eko Iskandar saat konferensi pers di Mapolres Cirebon Kota, Selasa, 17 Maret 2026. Ia menjelaskan, 2 pelaku yang diamankan berinisial LH, 26, dan RK, 41, yang merupakan pasangan suami istri. Betul. Jadi 2 orang ini yang kita amankan ini suami istri yang berinisial LH, 26 tahun, dan berinisial RK, istrinya. RK ini lebih tua, berusia 41 tahun ya,
41 tahun ke-42, ucapnya. Menurut Eko, motif awal pembunuhan tersebut diduga karena pelaku ingin menguasai harta milik korban. Pelaku diduga sengaja memesan jasa pijat panggilan melalui sebuah aplikasi agar korban datang ke kamar kos yang telah mereka siapkan. Memang untuk motifnya, ini setelah kita dalami, hasil pendalaman awalnya suami istri ini ingin menguasai harta dari korban dengan modus memesan pijat panggilan melalui salah satu aplikasi, jelas dia. Saat korban tiba di lokasi, situasi di dalam kamar ternyata sudah diatur oleh pelaku. Istri pelaku bersembunyi di kamar sebelah, sementara suaminya menemui korban di dalam kamar. Pada saat korban ini tiba di lokasi, istri yang berinisial RK ini bersembunyi di kamar sebelahnya. Jadi yang di dalam itu adalah suaminya LH bersama korban TA, katanya. Di dalam kamar tersebut sempat terjadi cekcok antara pelaku dan korban hingga akhirnya berujung pada aksi pembunuhan. Polisi menyebut, peristiwa tersebut tergolong sadis karena korban diketahui sedang dalam kondisi hamil tua. Nah, ini sempat terjadi cekcok di dalam itu sehingga terjadilah perbuatan pembunuhan ini. Jadi ini juga termasuk pembunuhan yang sadis ya, karena korban ini semalam kita autopsi dan korban ini meninggal dalam keadaan hamil 8 bulan, ujarnya. Dari hasil pemeriksaan sementara, korban diketahui mengalami kekerasan di bagian leher. Yang ditemukan itu bekas cekikan di lehernya. Karena sempat dicekik, kemudian diikat pakai kain, sarung atau kerudung setelah meninggal. Kemudian kakinya juga diikat, diangkat ke dalam kamar mandi, kemudian ditutupi dengan tumpukan pakaian, ucap Eko. Setelah korban meninggal dunia, pelaku kemudian memindahkan tubuh korban ke dalam kamar mandi. Barang yang diambil pelaku dari korban pun terbilang sangat sedikit. Untuk barang itu sementara uang tunai senilai Rp83.000 kemudian HP. HP ini menurut pengakuan dari tersangka sudah dijual seharga Rp73.000, jelas dia. Usai melakukan aksinya, kedua pelaku mencoba melarikan diri keluar daerah. Namun upaya tersebut berhasil digagalkan polisi. Dari video penangkapan yang dibagikan petugas, terlihat momen saat pelaku ditangkap di dalam sebuah bus antar kota. Dalam video berdurasi sekitar 16 detik itu, beberapa petugas berpakaian sipil dan seorang anggota polisi berseragam terlihat mengamankan seorang pria yang duduk di kursi bus bersama seorang perempuan berhijab hitam. Petugas kemudian memeriksa identitas pria tersebut sebelum memintanya turun dari bus dengan kondisi tetap kooperatif. Kapolres mengatakan pelaku berhasil ditangkap saat berada di wilayah Majalengka. Kita melakukan pengejaran sampai ke wilayah Majalengka. Nah, ini juga pada saat dikejar, pelaku sempat mau melarikan diri. Jadi kita tangkap itu di dalam bus, katanya. Ia menambahkan, proses penangkapan tersebut dilakukan dalam waktu kurang dari 10 jam setelah kasus terungkap. Alhamdulillah ini pelaku bisa kita amankan dalam waktu kurang dari 10 jam, bahkan hanya 3 jam saja, ujarnya. Atas perbuatannya, kedua pelaku kini dijerat dengan pasal berlapis. Untuk ancaman ini kita kenakan pasal berlapis ya, di pasal pembunuhan dan pembunuhan berencana pasal 338 dan 340 KUHP. Kemudian pencurian dengan kekerasan 365 dan juga penganiayaan 351, ucap Eko. Kasus penemuan mayat perempuan di sebuah rumah kos di Gang Masjid, Jalan Duku Semar, Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, akhirnya terungkap. Polisi berhasil menangkap 2 orang pelaku yang diduga kuat terlibat dalam pembunuhan terhadap korban berinisial TA, 26. Kedua pelaku diketahui merupakan pasangan suami istri yang sempat mencoba melarikan diri ke arah Kabupaten Majalengka. Kapolres Cirebon Kota,
AKBP Eko Iskandar mengatakan, pengungkapan kasus tersebut dilakukan dalam waktu singkat setelah penemuan jenazah korban. Ya, alhamdulillah ya, untuk kasus penemuan mayat seorang perempuan di salah satu tempat kos yang ada di wilayah Soresal Timur ini sudah berhasil kita ungkap dan kita telah mengamankan 2 orang yang terindikasi sebagai pelaku tindakan perbuatan pembunuhan, ujar Eko Iskandar saat konferensi pers di Mapolres Cirebon Kota, Selasa, 17 Maret 2026. Ia menjelaskan, 2 pelaku yang diamankan berinisial LH, 26, dan RK, 41, yang merupakan pasangan suami istri. Betul. Jadi 2 orang ini yang kita amankan ini suami istri yang berinisial LH, 26 tahun, dan berinisial RK, istrinya. RK ini lebih tua, berusia 41 tahun ya, 41 tahun ke 42, ucapnya. Menurut Eko, motif awal pembunuhan tersebut diduga karena pelaku ingin menguasai harta milik korban. Pelaku diduga sengaja memesan jasa pijat panggilan melalui sebuah aplikasi agar korban datang ke kamar kos yang telah mereka siapkan. Memang untuk motifnya, ini setelah kita dalami, hasil pendalaman awalnya suami istri ini ingin menguasai harta dari korban dengan modus memesan pijat panggilan melalui salah satu aplikasi, jelas dia. Saat korban tiba di lokasi, situasi di dalam kamar ternyata sudah diatur oleh pelaku. Istri pelaku bersembunyi di kamar sebelah, sementara suaminya menemui korban di dalam kamar. Pada saat korban ini tiba di lokasi, istri yang berinisial RK ini bersembunyi di kamar sebelahnya. Jadi yang di dalam itu adalah suaminya LH bersama korban TA, katanya. Di dalam kamar tersebut sempat terjadi cekcok antara pelaku dan korban hingga akhirnya berujung pada aksi pembunuhan. Polisi menyebut, peristiwa tersebut tergolong sadis karena korban diketahui sedang dalam kondisi hamil tua. Nah ini sempat terjadi cekcok di dalam itu sehingga terjadilah perbuatan pembunuhan ini. Jadi ini juga termasuk pembunuhan yang sadis ya, karena korban ini semalam kita autopsi dan korban ini meninggal dalam keadaan hamil 8 bulan, ujarnya. Dari hasil pemeriksaan sementara, korban diketahui mengalami kekerasan di bagian leher. Yang ditemukan itu bekas cekikan di lehernya. Karena sempat dicekik, kemudian diikat pakai kain, sarung atau kerudung setelah meninggal. Kemudian kakinya juga diikat, diangkat ke dalam kamar mandi, kemudian ditutupi dengan tumpukan pakaian, ucap Eko. Setelah korban meninggal dunia, pelaku kemudian memindahkan tubuh korban ke dalam kamar mandi. Barang yang diambil pelaku dari korban pun terbilang sangat sedikit. Untuk barang itu sementara uang tunai senilai Rp83.000 kemudian HP. HP ini menurut pengakuan dari tersangka sudah dijual seharga Rp73.000, jelas dia. Usai melakukan aksinya, kedua pelaku mencoba melarikan diri keluar daerah. Namun upaya tersebut berhasil digagalkan polisi. Dari video penangkapan yang dibagikan petugas, terlihat momen saat pelaku ditangkap di dalam sebuah bus antar kota. Dalam video berdurasi sekitar 16 detik itu, beberapa petugas berpakaian sipil dan seorang anggota polisi berseragam terlihat mengamankan seorang pria yang duduk di kursi bus bersama seorang perempuan berhijab hitam. Petugas kemudian memeriksa identitas pria tersebut sebelum memintanya turun dari bus dengan kondisi tetap kooperatif. Kapolres mengatakan pelaku berhasil ditangkap saat berada di wilayah Majalengka. Kita melakukan pengejaran sampai ke wilayah Majalengka. Nah ini juga pada saat dikejar, pelaku sempat mau melarikan diri. Jadi kita tangkap itu di dalam bus, katanya. Ia menambahkan, proses penangkapan tersebut dilakukan dalam waktu kurang dari 10 jam setelah kasus terungkap. Alhamdulillah ini pelaku bisa kita amankan dalam waktu kurang dari 10 jam, bahkan hanya 3 jam saja, ujarnya. Atas perbuatannya, kedua pelaku kini dijerat dengan pasal berlapis.
Untuk ancaman ini kita kenakan pasal berlapis ya. Di pasal pembunuhan dan pembunuhan berencana pasal 338 dan 340 KUHP. Kemudian pencurian dengan kekerasan 365 dan juga penganiayaan 351, ucap Eko. Kasus penemuan mayat perempuan di sebuah rumah kos di Gang Masjid, Jalan Duku Semar, Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, akhirnya terungkap. Polisi berhasil menangkap 2 orang pelaku yang diduga kuat terlibat dalam pembunuhan terhadap korban berinisial TA, 26. Kedua pelaku diketahui merupakan pasangan suami istri yang sempat mencoba melarikan diri ke arah Kabupaten Majalengka. Kapolres Cirebon Kota, AKBP Eko Iskandar mengatakan, pengungkapan kasus tersebut dilakukan dalam waktu singkat setelah penemuan jenazah korban. Ya, alhamdulillah ya, untuk kasus penemuan mayat seorang perempuan di salah satu tempat kos yang ada di wilayah Soresal Timur ini sudah berhasil kita ungkap dan kita telah mengamankan 2 orang yang terindikasi sebagai pelaku tindakan perbuatan pembunuhan, ujar Eko Iskandar saat konferensi pers di Mapolres Cirebon Kota, Selasa, 17 Maret 2026. Ia menjelaskan, 2 pelaku yang diamankan berinisial LH, 26, dan RK, 41, yang merupakan pasangan suami istri. Betul. Jadi 2 orang ini yang kita amankan ini suami istri yang berinisial LH, 26 tahun, dan berinisial RK, istrinya. RK ini lebih tua, berusia 41 tahun ya, 41 tahun ke 42, ucapnya. Menurut Eko, motif awal pembunuhan tersebut diduga karena pelaku ingin menguasai harta milik korban. Pelaku diduga sengaja memesan jasa pijat panggilan melalui sebuah aplikasi agar korban datang ke kamar kos yang telah mereka siapkan. Memang untuk motifnya, ini setelah kita dalami, hasil pendalaman awalnya suami istri ini ingin menguasai harta dari korban dengan modus memesan pijat panggilan melalui salah satu aplikasi, jelas dia. Saat korban tiba di lokasi, situasi di dalam kamar ternyata sudah diatur oleh pelaku. Istri pelaku bersembunyi di kamar sebelah, sementara suaminya menemui korban di dalam kamar. Pada saat korban ini tiba di lokasi, istri yang berinisial RK ini bersembunyi di kamar sebelahnya. Jadi yang di dalam itu adalah suaminya LH bersama korban TA, katanya. Di dalam kamar tersebut sempat terjadi cekcok antara pelaku dan korban hingga akhirnya berujung pada aksi pembunuhan. Polisi menyebut, peristiwa tersebut tergolong sadis karena korban diketahui sedang dalam kondisi hamil tua. Nah ini sempat terjadi cekcok di dalam itu sehingga terjadilah perbuatan pembunuhan ini. Jadi ini juga termasuk pembunuhan yang sadis ya, karena korban ini semalam kita autopsi dan korban ini meninggal dalam keadaan hamil 8 bulan, ujarnya. Dari hasil pemeriksaan sementara, korban diketahui mengalami kekerasan di bagian leher. Yang ditemukan itu bekas cekikan di lehernya. Karena sempat dicekik, kemudian diikat pakai kain, sarung atau kerudung setelah meninggal. Kemudian kakinya juga diikat, diangkat ke dalam kamar mandi, kemudian ditutupi dengan tumpukan pakaian, ucap Eko. Setelah korban meninggal dunia, pelaku kemudian memindahkan tubuh korban ke dalam kamar mandi. Barang yang diambil pelaku dari korban pun terbilang sangat sedikit. Untuk barang itu sementara uang tunai senilai Rp83.000 kemudian HP. HP ini menurut pengakuan dari tersangka sudah dijual seharga Rp73.000, jelas dia. Usai melakukan aksinya, kedua pelaku mencoba melarikan diri keluar daerah. Namun upaya tersebut berhasil digagalkan polisi. Dari video penangkapan yang dibagikan petugas, terlihat momen saat pelaku ditangkap di dalam sebuah bus antar kota. Dalam video berdurasi sekitar 16 detik itu,
Beberapa petugas berpakaian sipil dan seorang anggota polisi berseragam terlihat mengamankan seorang pria yang duduk di kursi bus bersama seorang perempuan berhijab hitam. Petugas kemudian memeriksa identitas pria tersebut sebelum memintanya turun dari bus dengan kondisi tetap kooperatif. Kapolres mengatakan pelaku berhasil ditangkap saat berada di wilayah Majalengka. Kita melakukan pengejaran sampai ke wilayah Majalengka. Nah, ini juga pada saat dikejar, pelaku sempat mau melarikan diri. Jadi kita tangkap itu di dalam bus, katanya. Ia menambahkan, proses penangkapan tersebut dilakukan dalam waktu kurang dari 10 jam setelah kasus terungkap. Alhamdulillah ini pelaku bisa kita amankan dalam waktu kurang dari 10 jam, bahkan hanya 3 jam saja, ujarnya. Atas perbuatannya, kedua pelaku kini dijerat dengan pasal berlapis. Untuk ancaman ini kita kenakan pasal berlapis ya, di pasal pembunuhan dan pembunuhan berencana pasal 338 dan 340 KUHP, kemudian pencurian dengan kekerasan 365 dan juga penganiayaan 351, ucap Eko. Kasus penemuan mayat perempuan di sebuah rumah kos di Gang Masjid, Jalan Duku Semar, Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, akhirnya terungkap. Polisi berhasil menangkap 2 orang pelaku yang diduga kuat terlibat dalam pembunuhan terhadap korban berinisial TA, 26. Kedua pelaku diketahui merupakan pasangan suami istri yang sempat mencoba melarikan diri ke arah Kabupaten Majalengka. Kapolres Cirebon Kota, AKBP Eko Iskandar mengatakan, pengungkapan kasus tersebut dilakukan dalam waktu singkat setelah penemuan jenazah korban. Ya, alhamdulillah ya, untuk kasus penemuan mayat seorang perempuan di salah satu tempat kos yang ada di wilayah Soresal Timur ini sudah berhasil kita ungkap dan kita telah mengamankan 2 orang yang terindikasi sebagai pelaku tindakan perbuatan pembunuhan, ujar Eko Iskandar saat konferensi pers di Mapolres Cirebon Kota, Selasa, 17 Maret 2026. Ia menjelaskan, 2 pelaku yang diamankan berinisial LH, 26, dan RK, 41, yang merupakan pasangan suami istri. Betul. Jadi 2 orang ini yang kita amankan ini suami istri yang berinisial LH, 26 tahun, dan berinisial RK, istrinya. RK ini lebih tua, berusia 41 tahun ya, 41 tahun ke 42, ucapnya. Menurut Eko, motif awal pembunuhan tersebut diduga karena pelaku ingin menguasai harta milik korban. Pelaku diduga sengaja memesan jasa pijat panggilan melalui sebuah aplikasi agar korban datang ke kamar kos yang telah mereka siapkan. Memang untuk motifnya, ini setelah kita dalami, hasil pendalaman awalnya suami istri ini ingin menguasai harta dari korban dengan modus memesan pijat panggilan melalui salah satu aplikasi, jelas dia. Saat korban tiba di lokasi, situasi di dalam kamar ternyata sudah diatur oleh pelaku. Istri pelaku bersembunyi di kamar sebelah, sementara suaminya menemui korban di dalam kamar. Pada saat korban ini tiba di lokasi, istri yang berinisial RK ini bersembunyi di kamar sebelahnya. Jadi yang di dalam itu adalah suaminya LH bersama korban TA, katanya. Di dalam kamar tersebut sempat terjadi cekcok antara pelaku dan korban hingga akhirnya berujung pada aksi pembunuhan. Polisi menyebut, peristiwa tersebut tergolong sadis karena korban diketahui sedang dalam kondisi hamil tua. Nah ini sempat terjadi cekcok di dalam itu sehingga terjadilah perbuatan pembunuhan ini. Jadi ini juga termasuk pembunuhan yang sadis ya, karena korban ini semalam kita autopsi dan korban ini meninggal dalam keadaan hamil 8 bulan, ujarnya. Dari hasil pemeriksaan sementara, korban diketahui mengalami kekerasan di bagian leher. Yang ditemukan itu bekas cekikan di lehernya. Karena sempat dicekik, kemudian diikat pakai kain, sarung atau kerudung setelah meninggal.
Kemudian kakinya juga diikat, diangkat ke dalam kamar mandi, kemudian ditutupi dengan tumpukan pakaian, ucap Eko. Setelah korban meninggal dunia, pelaku kemudian memindahkan tubuh korban ke dalam kamar mandi. Barang yang diambil pelaku dari korban pun terbilang sangat sedikit. Untuk barang itu sementara uang tunai senilai Rp83.000 kemudian HP. HP ini menurut pengakuan dari tersangka sudah dijual seharga Rp73.000, jelas dia. Usai melakukan aksinya, kedua pelaku mencoba melarikan diri keluar daerah. Namun upaya tersebut berhasil digagalkan polisi. Dari video penangkapan yang dibagikan petugas, terlihat momen saat pelaku ditangkap di dalam sebuah bus antar kota. Dalam video berdurasi sekitar 16 detik itu, beberapa petugas berpakaian sipil dan seorang anggota polisi berseragam terlihat mengamankan seorang pria yang duduk di kursi bus bersama seorang perempuan berhijab hitam. Petugas kemudian memeriksa identitas pria tersebut sebelum memintanya turun dari bus dengan kondisi tetap kooperatif. Kapolres mengatakan pelaku berhasil ditangkap saat berada di wilayah Majalengka. Kita melakukan pengejaran sampai ke wilayah Majalengka. Nah, ini juga pada saat dikejar, pelaku sempat mau melarikan diri. Jadi kita tangkap itu di dalam bus, katanya. Ia menambahkan, proses penangkapan tersebut dilakukan dalam waktu kurang dari 10 jam setelah kasus terungkap. Alhamdulillah ini pelaku bisa kita amankan dalam waktu kurang dari 10 jam, bahkan hanya 3 jam saja, ujarnya. Atas perbuatannya, kedua pelaku kini dijerat dengan pasal berlapis. Untuk ancaman ini kita kenakan pasal berlapis ya, di pasal pembunuhan dan pembunuhan berencana pasal 338 dan 340 KUHP, kemudian pencurian dengan kekerasan 365 dan juga penganiayaan 351, ucap Eko. Kasus penemuan mayat perempuan di sebuah rumah kos di Gang Masjid, Jalan Duku Semar, Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, akhirnya terungkap. Polisi berhasil menangkap 2 orang pelaku yang diduga kuat terlibat dalam pembunuhan terhadap korban berinisial TA, 26. Kedua pelaku diketahui merupakan pasangan suami istri yang sempat mencoba melarikan diri ke arah Kabupaten Majalengka. Kapolres Cirebon Kota, AKBP Eko Iskandar mengatakan, pengungkapan kasus tersebut dilakukan dalam waktu singkat setelah penemuan jenazah korban. Ya, alhamdulillah ya, untuk kasus penemuan mayat seorang perempuan di salah satu tempat kos yang ada di wilayah Soresal Timur ini sudah berhasil kita ungkap dan kita telah mengamankan 2 orang yang terindikasi sebagai pelaku tindakan perbuatan pembunuhan, ujar Eko Iskandar saat konferensi pers di Mapolres Cirebon Kota, Selasa, 17 Maret 2026. Ia menjelaskan, 2 pelaku yang diamankan berinisial LH, 26, dan RK, 41, yang merupakan pasangan suami istri. Betul. Jadi 2 orang ini yang kita amankan ini suami istri yang berinisial LH, 26 tahun, dan berinisial RK, istrinya. RK ini lebih tua, berusia 41 tahun ya, 41 tahun ke-42, ucapnya. Menurut Eko, motif awal pembunuhan tersebut diduga karena pelaku ingin menguasai harta milik korban. Pelaku diduga sengaja memesan jasa pijat panggilan melalui sebuah aplikasi agar korban datang ke kamar kos yang telah mereka siapkan. Memang untuk motifnya, ini setelah kita dalami, hasil pendalaman awalnya suami istri ini ingin menguasai harta dari korban dengan modus memesan pijat panggilan melalui salah satu aplikasi, jelas dia. Saat korban tiba di lokasi, situasi di dalam kamar ternyata sudah diatur oleh pelaku. Istri pelaku bersembunyi di kamar sebelah, sementara suaminya menemui korban di dalam kamar. Pada saat korban ini tiba di lokasi, istri yang berinisial RK ini bersembunyi di kamar sebelahnya.
Jadi yang di dalam itu adalah suaminya LH bersama korban TA, katanya. Di dalam kamar tersebut sempat terjadi cekcok antara pelaku dan korban hingga akhirnya berujung pada aksi pembunuhan. Polisi menyebut, peristiwa tersebut tergolong sadis karena korban diketahui sedang dalam kondisi hamil tua. Nah, ini sempat terjadi cekcok di dalam itu sehingga terjadilah perbuatan pembunuhan ini. Jadi ini juga termasuk pembunuhan yang sadis ya, karena korban ini semalam kita autopsi dan korban ini meninggal dalam keadaan hamil 8 bulan, ujarnya. Dari hasil pemeriksaan sementara, korban diketahui mengalami kekerasan di bagian leher. Yang ditemukan itu bekas cekikan di lehernya. Karena sempat dicekik, kemudian diikat pakai kain, sarung atau kerudung setelah meninggal. Kemudian kakinya juga diikat, diangkat ke dalam kamar mandi, kemudian ditutupi dengan tumpukan pakaian, ucap Eko. Setelah korban meninggal dunia, pelaku kemudian memindahkan tubuh korban ke dalam kamar mandi. Barang yang diambil pelaku dari korban pun terbilang sangat sedikit. Untuk barang itu sementara uang tunai senilai Rp83.000 kemudian HP. HP ini menurut pengakuan dari tersangka sudah dijual seharga Rp73.000, jelas dia. Usai melakukan aksinya, kedua pelaku mencoba melarikan diri keluar daerah. Namun upaya tersebut berhasil digagalkan polisi. Dari video penangkapan yang dibagikan petugas, terlihat momen saat pelaku ditangkap di dalam sebuah bus antar kota. Dalam video berdurasi sekitar 16 detik itu, beberapa petugas berpakaian sipil dan seorang anggota polisi berseragam terlihat mengamankan seorang pria yang duduk di kursi bus bersama seorang perempuan berhijab hitam. Petugas kemudian memeriksa identitas pria tersebut sebelum memintanya turun dari bus dengan kondisi tetap kooperatif. Kapolres mengatakan pelaku berhasil ditangkap saat berada di wilayah Majalengka. Kita melakukan pengejaran sampai ke wilayah Majalengka. Nah, ini juga pada saat dikejar, pelaku sempat mau melarikan diri. Jadi kita tangkap itu di dalam bus, katanya. Ia menambahkan, proses penangkapan tersebut dilakukan dalam waktu kurang dari 10 jam setelah kasus terungkap. Alhamdulillah ini pelaku bisa kita amankan dalam waktu kurang dari 10 jam, bahkan hanya 3 jam saja, ujarnya. Atas perbuatannya, kedua pelaku kini dijerat dengan pasal berlapis. Untuk ancaman ini kita kenakan pasal berlapis ya, di pasal pembunuhan dan pembunuhan berencana pasal 338 dan 340 KUHP, kemudian pencurian dengan kekerasan 365 dan juga penganiayaan 351, ucap Eko. Kasus penemuan mayat perempuan di sebuah rumah kos di Gang Masjid, Jalan Duku Semar, Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, akhirnya terungkap. Polisi berhasil menangkap 2 orang pelaku yang diduga kuat terlibat dalam pembunuhan terhadap korban berinisial TA, 26. Kedua pelaku diketahui merupakan pasangan suami istri yang sempat mencoba melarikan diri ke arah Kabupaten Majalengka. Kapolres Cirebon Kota, AKBP Eko Iskandar mengatakan, pengungkapan kasus tersebut dilakukan dalam waktu singkat setelah penemuan jenazah korban. Ya, alhamdulillah ya, untuk kasus penemuan mayat seorang perempuan di salah satu tempat kos yang ada di wilayah Soresal Timur ini sudah berhasil kita ungkap dan kita telah mengamankan 2 orang yang terindikasi sebagai pelaku tindakan perbuatan pembunuhan, ujar Eko Iskandar saat konferensi pers di Mapolres Cirebon Kota, Selasa, 17 Maret 2026. Ia menjelaskan, 2 pelaku yang diamankan berinisial LH, 26, dan RK, 41, yang merupakan pasangan suami istri. Betul. Jadi 2 orang ini yang kita amankan ini suami istri yang berinisial LH, 26 tahun, dan berinisial RK, istrinya. RK ini lebih tua, berusia 41 tahun ya,
41 tahun ke-42, ucapnya. Menurut Eko, motif awal pembunuhan tersebut diduga karena pelaku ingin menguasai harta milik korban. Pelaku diduga sengaja memesan jasa pijat panggilan melalui sebuah aplikasi agar korban datang ke kamar kos yang telah mereka siapkan. Memang untuk motifnya, ini setelah kita dalami, hasil pendalaman awalnya suami istri ini ingin menguasai harta dari korban dengan modus memesan pijat panggilan melalui salah satu aplikasi, jelas dia. Saat korban tiba di lokasi, situasi di dalam kamar ternyata sudah diatur oleh pelaku. Istri pelaku bersembunyi di kamar sebelah, sementara suaminya menemui korban di dalam kamar. Pada saat korban ini tiba di lokasi, istri yang berinisial RK ini bersembunyi di kamar sebelahnya. Jadi yang di dalam itu adalah suaminya LH bersama korban TA, katanya. Di dalam kamar tersebut sempat terjadi cekcok antara pelaku dan korban hingga akhirnya berujung pada aksi pembunuhan. Polisi menyebut, peristiwa tersebut tergolong sadis karena korban diketahui sedang dalam kondisi hamil tua. Nah ini sempat terjadi cekcok di dalam itu sehingga terjadilah perbuatan pembunuhan ini. Jadi ini juga termasuk pembunuhan yang sadis ya, karena korban ini semalam kita autopsi dan korban ini meninggal dalam keadaan hamil 8 bulan, ujarnya. Dari hasil pemeriksaan sementara, korban diketahui mengalami kekerasan di bagian leher. Yang ditemukan itu bekas cekikan di lehernya. Karena sempat dicekik, kemudian diikat pakai kain, sarung atau kerudung setelah meninggal. Kemudian kakinya juga diikat, diangkat ke dalam kamar mandi, kemudian ditutupi dengan tumpukan pakaian, ucap Eko. Setelah korban meninggal dunia, pelaku kemudian memindahkan tubuh korban ke dalam kamar mandi. Barang yang diambil pelaku dari korban pun terbilang sangat sedikit. Untuk barang itu sementara uang tunai senilai Rp83.000 kemudian HP. HP ini menurut pengakuan dari tersangka sudah dijual seharga Rp73.000, jelas dia. Usai melakukan aksinya, kedua pelaku mencoba melarikan diri keluar daerah. Namun upaya tersebut berhasil digagalkan polisi. Dari video penangkapan yang dibagikan petugas, terlihat momen saat pelaku ditangkap di dalam sebuah bus antar kota. Dalam video berdurasi sekitar 16 detik itu, beberapa petugas berpakaian sipil dan seorang anggota polisi berseragam terlihat mengamankan seorang pria yang duduk di kursi bus bersama seorang perempuan berhijab hitam. Petugas kemudian memeriksa identitas pria tersebut sebelum memintanya turun dari bus dengan kondisi tetap kooperatif. Kapolres mengatakan pelaku berhasil ditangkap saat berada di wilayah Majalengka. Kita melakukan pengejaran sampai ke wilayah Majalengka. Nah ini juga pada saat dikejar, pelaku sempat mau melarikan diri. Jadi kita tangkap itu di dalam bus, katanya. Ia menambahkan, proses penangkapan tersebut dilakukan dalam waktu kurang dari 10 jam setelah kasus terungkap. Alhamdulillah ini pelaku bisa kita amankan dalam waktu kurang dari 10 jam, bahkan hanya 3 jam saja, ujarnya. Atas perbuatannya, kedua pelaku kini dijerat dengan pasal berlapis. Untuk ancaman ini kita kenakan pasal berlapis ya. Di pasal pembunuhan dan pembunuhan berencana pasal 338 dan 340 KUHP, kemudian pencurian dengan kekerasan 365 dan juga penganiayaan 351, ucap Eko. Kasus penemuan mayat perempuan di sebuah rumah kos di Gang Masjid, Jalan Duku Semar, Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, akhirnya terungkap. Polisi berhasil menangkap 2 orang pelaku yang diduga kuat terlibat dalam pembunuhan terhadap korban berinisial TA, 26. Kedua pelaku diketahui merupakan pasangan suami istri yang sempat mencoba melarikan diri ke arah Kabupaten Majalengka. Kapolres Cirebon Kota, AKBP Eko Iskandar mengatakan,
Pengungkapan kasus tersebut dilakukan dalam waktu singkat setelah penemuan jenazah korban. Ya, alhamdulillah ya, untuk kasus penemuan mayat seorang perempuan di salah satu tempat kos yang ada di wilayah Soresal Timur ini sudah berhasil kita ungkap dan kita telah mengamankan 2 orang yang terindikasi sebagai pelaku tindakan perbuatan pembunuhan, ujar Eko Iskandar saat konferensi pers di Mapolres Cirebon Kota, Selasa, 17 Maret 2026. Ia menjelaskan, 2 pelaku yang diamankan berinisial LH, 26, dan RK, 41, yang merupakan pasangan suami istri. Betul. Jadi 2 orang ini yang kita amankan ini suami istri yang berinisial LH, 26 tahun, dan berinisial RK, istrinya. RK ini lebih tua, berusia 41 tahun ya, 41 tahun ke 42, ucapnya. Menurut Eko, motif awal pembunuhan tersebut diduga karena pelaku ingin menguasai harta milik korban. Pelaku diduga sengaja memesan jasa pijat panggilan melalui sebuah aplikasi agar korban datang ke kamar kos yang telah mereka siapkan. Memang untuk motifnya, ini setelah kita dalami, hasil pendalaman awalnya suami istri ini ingin menguasai harta dari korban dengan modus memesan pijat panggilan melalui salah satu aplikasi, jelas dia. Saat korban tiba di lokasi, situasi di dalam kamar ternyata sudah diatur oleh pelaku. Istri pelaku bersembunyi di kamar sebelah, sementara suaminya menemui korban di dalam kamar. Pada saat korban ini tiba di lokasi, istri yang berinisial RK ini bersembunyi di kamar sebelahnya. Jadi yang di dalam itu adalah suaminya LH bersama korban TA, katanya. Di dalam kamar tersebut sempat terjadi cekcok antara pelaku dan korban hingga akhirnya berujung pada aksi pembunuhan. Polisi menyebut, peristiwa tersebut tergolong sadis karena korban diketahui sedang dalam kondisi hamil tua. Nah ini sempat terjadi cekcok di dalam itu sehingga terjadilah perbuatan pembunuhan ini. Jadi ini juga termasuk pembunuhan yang sadis ya, karena korban ini semalam kita autopsi dan korban ini meninggal dalam keadaan hamil 8 bulan, ujarnya. Dari hasil pemeriksaan sementara, korban diketahui mengalami kekerasan di bagian leher. Yang ditemukan itu bekas cekikan di lehernya. Karena sempat dicekik, kemudian diikat pakai kain, sarung atau kerudung setelah meninggal. Kemudian kakinya juga diikat, diangkat ke dalam kamar mandi, kemudian ditutupi dengan tumpukan pakaian, ucap Eko. Setelah korban meninggal dunia, pelaku kemudian memindahkan tubuh korban ke dalam kamar mandi. Barang yang diambil pelaku dari korban pun terbilang sangat sedikit. Untuk barang itu sementara uang tunai senilai Rp83.000 kemudian HP. HP ini menurut pengakuan dari tersangka sudah dijual seharga Rp73.000, jelas dia. Usai melakukan aksinya, kedua pelaku mencoba melarikan diri keluar daerah. Namun upaya tersebut berhasil digagalkan polisi. Dari video penangkapan yang dibagikan petugas, terlihat momen saat pelaku ditangkap di dalam sebuah bus antar kota. Dalam video berdurasi sekitar 16 detik itu, beberapa petugas berpakaian sipil dan seorang anggota polisi berseragam terlihat mengamankan seorang pria yang duduk di kursi bus bersama seorang perempuan berhijab hitam. Petugas kemudian memeriksa identitas pria tersebut sebelum memintanya turun dari bus dengan kondisi tetap kooperatif. Kapolres mengatakan pelaku berhasil ditangkap saat berada di wilayah Majalengka. Kita melakukan pengejaran sampai ke wilayah Majalengka. Nah ini juga pada saat dikejar, pelaku sempat mau melarikan diri. Jadi kita tangkap itu di dalam bus, katanya. Ia menambahkan, proses penangkapan tersebut dilakukan dalam waktu kurang dari 10 jam setelah kasus terungkap. Alhamdulillah ini pelaku bisa kita amankan dalam waktu kurang dari 10 jam, bahkan hanya 3 jam saja, ujarnya. Atas perbuatannya, kedua pelaku kini dijerat dengan pasal berlapis. Untuk ancaman ini kita kenakan pasal berlapis ya,
di pasal pembunuhan dan pembunuhan berencana pasal 338 dan 340 KUHP, kemudian pencurian dengan kekerasan 365 dan juga penganiayaan 351, ucap Eko. Kasus penemuan mayat perempuan di sebuah rumah kos di Gang Masjid, Jalan Duku Semar, Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, akhirnya terungkap. Polisi berhasil menangkap 2 orang pelaku yang diduga kuat terlibat dalam pembunuhan terhadap korban berinisial TA, 26. Kedua pelaku diketahui merupakan pasangan suami istri yang sempat mencoba melarikan diri ke arah Kabupaten Majalengka. Kapolres Cirebon Kota, AKBP Eko Iskandar mengatakan, pengungkapan kasus tersebut dilakukan dalam waktu singkat setelah penemuan jenazah korban. Ya, alhamdulillah ya, untuk kasus penemuan mayat seorang perempuan di salah satu tempat kos yang ada di wilayah Soresal Timur ini sudah berhasil kita ungkap dan kita telah mengamankan 2 orang yang terindikasi sebagai pelaku tindakan perbuatan pembunuhan, ujar Eko Iskandar saat konferensi pers di Mapolres Cirebon Kota, Selasa, 17 Maret 2026. Ia menjelaskan, 2 pelaku yang diamankan berinisial LH, 26, dan RK, 41, yang merupakan pasangan suami istri. Betul. Jadi 2 orang ini yang kita amankan ini suami istri yang berinisial LH, 26 tahun, dan berinisial RK, istrinya. RK ini lebih tua, berusia 41 tahun ya, 41 tahun ke 42, ucapnya. Menurut Eko, motif awal pembunuhan tersebut diduga karena pelaku ingin menguasai harta milik korban. Pelaku diduga sengaja memesan jasa pijat panggilan melalui sebuah aplikasi agar korban datang ke kamar kos yang telah mereka siapkan. Memang untuk motifnya, ini setelah kita dalami, hasil pendalaman awalnya suami istri ini ingin menguasai harta dari korban dengan modus memesan pijat panggilan melalui salah satu aplikasi, jelas dia. Saat korban tiba di lokasi, situasi di dalam kamar ternyata sudah diatur oleh pelaku. Istri pelaku bersembunyi di kamar sebelah, sementara suaminya menemui korban di dalam kamar. Pada saat korban ini tiba di lokasi, istri yang berinisial RK ini bersembunyi di kamar sebelahnya. Jadi yang di dalam itu adalah suaminya LH bersama korban TA, katanya. Di dalam kamar tersebut sempat terjadi cekcok antara pelaku dan korban hingga akhirnya berujung pada aksi pembunuhan. Polisi menyebut, peristiwa tersebut tergolong sadis karena korban diketahui sedang dalam kondisi hamil tua. Nah ini sempat terjadi cekcok di dalam itu sehingga terjadilah perbuatan pembunuhan ini. Jadi ini juga termasuk pembunuhan yang sadis ya, karena korban ini semalam kita autopsi dan korban ini meninggal dalam keadaan hamil 8 bulan, ujarnya. Dari hasil pemeriksaan sementara, korban diketahui mengalami kekerasan di bagian leher. Yang ditemukan itu bekas cekikan di lehernya. Karena sempat dicekik, kemudian diikat pakai kain, sarung atau kerudung setelah meninggal. Kemudian kakinya juga diikat, diangkat ke dalam kamar mandi, kemudian ditutupi dengan tumpukan pakaian, ucap Eko. Setelah korban meninggal dunia, pelaku kemudian memindahkan tubuh korban ke dalam kamar mandi. Barang yang diambil pelaku dari korban pun terbilang sangat sedikit. Untuk barang itu sementara uang tunai senilai Rp83.000 kemudian HP. HP ini menurut pengakuan dari tersangka sudah dijual seharga Rp73.000, jelas dia. Usai melakukan aksinya, kedua pelaku mencoba melarikan diri keluar daerah. Namun upaya tersebut berhasil digagalkan polisi. Dari video penangkapan yang dibagikan petugas, terlihat momen saat pelaku ditangkap di dalam sebuah bus antar kota. Dalam video berdurasi sekitar 16 detik itu,
beberapa petugas berpakaian sipil dan seorang anggota polisi berseragam terlihat mengamankan seorang pria yang duduk di kursi bus bersama seorang perempuan berhijab hitam. Petugas kemudian memeriksa identitas pria tersebut sebelum memintanya turun dari bus dengan kondisi tetap kooperatif. Kapolres mengatakan pelaku berhasil ditangkap saat berada di wilayah Majalengka. Kita melakukan pengejaran sampai ke wilayah Majalengka. Nah, ini juga pada saat dikejar, pelaku sempat mau melarikan diri. Jadi kita tangkap itu di dalam bus, katanya. Ia menambahkan, proses penangkapan tersebut dilakukan dalam waktu kurang dari 10 jam setelah kasus terungkap. Alhamdulillah ini pelaku bisa kita amankan dalam waktu kurang dari 10 jam, bahkan hanya 3 jam saja, ujarnya. Atas perbuatannya, kedua pelaku kini dijerat dengan pasal berlapis. Untuk ancaman ini kita kenakan pasal berlapis ya, di pasal pembunuhan dan pembunuhan berencana pasal 338 dan 340 KUHP, kemudian pencurian dengan kekerasan 365 dan juga penganiayaan 351, ucap Eko. Kasus penemuan mayat perempuan di sebuah rumah kos di Gang Masjid, Jalan Duku Semar, Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, akhirnya terungkap. Polisi berhasil menangkap 2 orang pelaku yang diduga kuat terlibat dalam pembunuhan terhadap korban berinisial TA, 26. Kedua pelaku diketahui merupakan pasangan suami istri yang sempat mencoba melarikan diri ke arah Kabupaten Majalengka. Kapolres Cirebon Kota, AKBP Eko Iskandar mengatakan, pengungkapan kasus tersebut dilakukan dalam waktu singkat setelah penemuan jenazah korban. Ya, alhamdulillah ya, untuk kasus penemuan mayat seorang perempuan di salah satu tempat kos yang ada di wilayah Soresal Timur ini sudah berhasil kita ungkap dan kita telah mengamankan 2 orang yang terindikasi sebagai pelaku tindakan perbuatan pembunuhan, ujar Eko Iskandar saat konferensi pers di Mapolres Cirebon Kota, Selasa, 17 Maret 2026. Ia menjelaskan, 2 pelaku yang diamankan berinisial LH, 26, dan RK, 41, yang merupakan pasangan suami istri. Betul. Jadi 2 orang ini yang kita amankan ini suami istri yang berinisial LH, 26 tahun, dan berinisial RK, istrinya. RK ini lebih tua, berusia 41 tahun ya, 41 tahun ke 42, ucapnya. Menurut Eko, motif awal pembunuhan tersebut diduga karena pelaku ingin menguasai harta milik korban. Pelaku diduga sengaja memesan jasa pijat panggilan melalui sebuah aplikasi agar korban datang ke kamar kos yang telah mereka siapkan. Memang untuk motifnya, ini setelah kita dalami, hasil pendalaman awalnya suami istri ini ingin menguasai harta dari korban dengan modus memesan pijat panggilan melalui salah satu aplikasi, jelas dia. Saat korban tiba di lokasi, situasi di dalam kamar ternyata sudah diatur oleh pelaku. Istri pelaku bersembunyi di kamar sebelah, sementara suaminya menemui korban di dalam kamar. Pada saat korban ini tiba di lokasi, istri yang berinisial RK ini bersembunyi di kamar sebelahnya. Jadi yang di dalam itu adalah suaminya LH bersama korban TA, katanya. Di dalam kamar tersebut sempat terjadi cekcok antara pelaku dan korban hingga akhirnya berujung pada aksi pembunuhan. Polisi menyebut, peristiwa tersebut tergolong sadis karena korban diketahui sedang dalam kondisi hamil tua. Nah ini sempat terjadi cekcok di dalam itu sehingga terjadilah perbuatan pembunuhan ini. Jadi ini juga termasuk pembunuhan yang sadis ya, karena korban ini semalam kita autopsi dan korban ini meninggal dalam keadaan hamil 8 bulan, ujarnya. Dari hasil pemeriksaan sementara, korban diketahui mengalami kekerasan di bagian leher. Yang ditemukan itu bekas cekikan di lehernya. Karena sempat dicekik, kemudian diikat pakai kain, sarung atau kerudung setelah meninggal.
Kemudian kakinya juga diikat, diangkat ke dalam kamar mandi, kemudian ditutupi dengan tumpukan pakaian, ucap Eko. Setelah korban meninggal dunia, pelaku kemudian memindahkan tubuh korban ke dalam kamar mandi. Barang yang diambil pelaku dari korban pun terbilang sangat sedikit. Untuk barang itu sementara uang tunai senilai Rp83.000 kemudian HP. HP ini menurut pengakuan dari tersangka sudah dijual seharga Rp73.000, jelas dia. Usai melakukan aksinya, kedua pelaku mencoba melarikan diri keluar daerah. Namun upaya tersebut berhasil digagalkan polisi. Dari video penangkapan yang dibagikan petugas, terlihat momen saat pelaku ditangkap di dalam sebuah bus antar kota. Dalam video berdurasi sekitar 16 detik itu, beberapa petugas berpakaian sipil dan seorang anggota polisi berseragam terlihat mengamankan seorang pria yang duduk di kursi bus bersama seorang perempuan berhijab hitam. Petugas kemudian memeriksa identitas pria tersebut sebelum memintanya turun dari bus dengan kondisi tetap kooperatif. Kapolres mengatakan pelaku berhasil ditangkap saat berada di wilayah Majalengka. Kita melakukan pengejaran sampai ke wilayah Majalengka. Nah, ini juga pada saat dikejar, pelaku sempat mau melarikan diri. Jadi kita tangkap itu di dalam bus, katanya. Ia menambahkan, proses penangkapan tersebut dilakukan dalam waktu kurang dari 10 jam setelah kasus terungkap. Alhamdulillah ini pelaku bisa kita amankan dalam waktu kurang dari 10 jam, bahkan hanya 3 jam saja, ujarnya. Atas perbuatannya, kedua pelaku kini dijerat dengan pasal berlapis. Untuk ancaman ini kita kenakan pasal berlapis ya, di pasal pembunuhan dan pembunuhan berencana pasal 338 dan 340 KUHP, kemudian pencurian dengan kekerasan 365 dan juga penganiayaan 351, ucap Eko. Kasus penemuan mayat perempuan di sebuah rumah kos di Gang Masjid, Jalan Duku Semar, Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, akhirnya terungkap. Polisi berhasil menangkap 2 orang pelaku yang diduga kuat terlibat dalam pembunuhan terhadap korban berinisial TA, 26. Kedua pelaku diketahui merupakan pasangan suami istri yang sempat mencoba melarikan diri ke arah Kabupaten Majalengka. Kapolres Cirebon Kota, AKBP Eko Iskandar mengatakan, pengungkapan kasus tersebut dilakukan dalam waktu singkat setelah penemuan jenazah korban. Ya, alhamdulillah ya, untuk kasus penemuan mayat seorang perempuan di salah satu tempat kos yang ada di wilayah Soresal Timur ini sudah berhasil kita ungkap dan kita telah mengamankan 2 orang yang terindikasi sebagai pelaku tindakan perbuatan pembunuhan, ujar Eko Iskandar saat konferensi pers di Mapolres Cirebon Kota, Selasa, 17 Maret 2026. Ia menjelaskan, 2 pelaku yang diamankan berinisial LH, 26, dan RK, 41, yang merupakan pasangan suami istri. Betul. Jadi 2 orang ini yang kita amankan ini suami istri yang berinisial LH, 26 tahun, dan berinisial RK, istrinya. RK ini lebih tua, berusia 41 tahun ya, 41 tahun ke 42, ucapnya. Menurut Eko, motif awal pembunuhan tersebut diduga karena pelaku ingin menguasai harta milik korban. Pelaku diduga sengaja memesan jasa pijat panggilan melalui sebuah aplikasi agar korban datang ke kamar kos yang telah mereka siapkan. Memang untuk motifnya, ini setelah kita dalami, hasil pendalaman awalnya suami istri ini ingin menguasai harta dari korban dengan modus memesan pijat panggilan melalui salah satu aplikasi, jelas dia. Saat korban tiba di lokasi, situasi di dalam kamar ternyata sudah diatur oleh pelaku. Istri pelaku bersembunyi di kamar sebelah, sementara suaminya menemui korban di dalam kamar. Pada saat korban ini tiba di lokasi, istri yang berinisial RK ini bersembunyi di kamar sebelahnya.
Jadi yang di dalam itu adalah suaminya LH bersama korban TA, katanya. Di dalam kamar tersebut sempat terjadi cekcok antara pelaku dan korban hingga akhirnya berujung pada aksi pembunuhan. Polisi menyebut, peristiwa tersebut tergolong sadis karena korban diketahui sedang dalam kondisi hamil tua. Nah, ini sempat terjadi cekcok di dalam itu sehingga terjadilah perbuatan pembunuhan ini. Jadi ini juga termasuk pembunuhan yang sadis ya, karena korban ini semalam kita autopsi dan korban ini meninggal dalam keadaan hamil 8 bulan, ujarnya. Dari hasil pemeriksaan sementara, korban diketahui mengalami kekerasan di bagian leher. Yang ditemukan itu bekas cekikan di lehernya. Karena sempat dicekik, kemudian diikat pakai kain, sarung atau kerudung setelah meninggal. Kemudian kakinya juga diikat, diangkat ke dalam kamar mandi, kemudian ditutupi dengan tumpukan pakaian, ucap Eko. Setelah korban meninggal dunia, pelaku kemudian memindahkan tubuh korban ke dalam kamar mandi. Barang yang diambil pelaku dari korban pun terbilang sangat sedikit. Untuk barang itu sementara uang tunai senilai Rp83.000 kemudian HP. HP ini menurut pengakuan dari tersangka sudah dijual seharga Rp73.000, jelas dia. Usai melakukan aksinya, kedua pelaku mencoba melarikan diri keluar daerah. Namun upaya tersebut berhasil digagalkan polisi. Dari video penangkapan yang dibagikan petugas, terlihat momen saat pelaku ditangkap di dalam sebuah bus antar kota. Dalam video berdurasi sekitar 16 detik itu, beberapa petugas berpakaian sipil dan seorang anggota polisi berseragam terlihat mengamankan seorang pria yang duduk di kursi bus bersama seorang perempuan berhijab hitam. Petugas kemudian memeriksa identitas pria tersebut sebelum memintanya turun dari bus dengan kondisi tetap kooperatif. Kapolres mengatakan pelaku berhasil ditangkap saat berada di wilayah Majalengka. Kita melakukan pengejaran sampai ke wilayah Majalengka. Nah, ini juga pada saat dikejar, pelaku sempat mau melarikan diri. Jadi kita tangkap itu di dalam bus, katanya. Ia menambahkan, proses penangkapan tersebut dilakukan dalam waktu kurang dari 10 jam setelah kasus terungkap. Alhamdulillah ini pelaku bisa kita amankan dalam waktu kurang dari 10 jam, bahkan hanya 3 jam saja, ujarnya. Atas perbuatannya, kedua pelaku kini dijerat dengan pasal berlapis. Untuk ancaman ini kita kenakan pasal berlapis ya, di pasal pembunuhan dan pembunuhan berencana pasal 338 dan 340 KUHP, kemudian pencurian dengan kekerasan 365 dan juga penganiayaan 351, ucap Eko. Kasus penemuan mayat perempuan di sebuah rumah kos di Gang Masjid, Jalan Duku Semar, Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, akhirnya terungkap. Polisi berhasil menangkap 2 orang pelaku yang diduga kuat terlibat dalam pembunuhan terhadap korban berinisial TA, 26. Kedua pelaku diketahui merupakan pasangan suami istri yang sempat mencoba melarikan diri ke arah Kabupaten Majalengka. Kapolres Cirebon Kota, AKBP Eko Iskandar mengatakan, pengungkapan kasus tersebut dilakukan dalam waktu singkat setelah penemuan jenazah korban. Ya, alhamdulillah ya, untuk kasus penemuan mayat seorang perempuan di salah satu tempat kos yang ada di wilayah Soresal Timur ini sudah berhasil kita ungkap dan kita telah mengamankan 2 orang yang terindikasi sebagai pelaku tindakan perbuatan pembunuhan, ujar Eko Iskandar saat konferensi pers di Mapolres Cirebon Kota, Selasa, 17 Maret 2026. Ia menjelaskan, 2 pelaku yang diamankan berinisial LH, 26, dan RK, 41, yang merupakan pasangan suami istri. Betul. Jadi 2 orang ini yang kita amankan ini suami istri yang berinisial LH, 26 tahun, dan berinisial RK, istrinya. RK ini lebih tua, berusia 41 tahun ya,
41 tahun ke-42, ucapnya. Menurut Eko, motif awal pembunuhan tersebut diduga karena pelaku ingin menguasai harta milik korban. Pelaku diduga sengaja memesan jasa pijat panggilan melalui sebuah aplikasi agar korban datang ke kamar kos yang telah mereka siapkan. Memang untuk motifnya, ini setelah kita dalami, hasil pendalaman awalnya suami istri ini ingin menguasai harta dari korban dengan modus memesan pijat panggilan melalui salah satu aplikasi, jelas dia. Saat korban tiba di lokasi, situasi di dalam kamar ternyata sudah diatur oleh pelaku. Istri pelaku bersembunyi di kamar sebelah, sementara suaminya menemui korban di dalam kamar. Pada saat korban ini tiba di lokasi, istri yang berinisial RK ini bersembunyi di kamar sebelahnya. Jadi yang di dalam itu adalah suaminya LH bersama korban TA, katanya. Di dalam kamar tersebut sempat terjadi cekcok antara pelaku dan korban hingga akhirnya berujung pada aksi pembunuhan. Polisi menyebut, peristiwa tersebut tergolong sadis karena korban diketahui sedang dalam kondisi hamil tua. Nah ini sempat terjadi cekcok di dalam itu sehingga terjadilah perbuatan pembunuhan ini. Jadi ini juga termasuk pembunuhan yang sadis ya, karena korban ini semalam kita autopsi dan korban ini meninggal dalam keadaan hamil 8 bulan, ujarnya. Dari hasil pemeriksaan sementara, korban diketahui mengalami kekerasan di bagian leher. Yang ditemukan itu bekas cekikan di lehernya. Karena sempat dicekik, kemudian diikat pakai kain, sarung atau kerudung setelah meninggal. Kemudian kakinya juga diikat, diangkat ke dalam kamar mandi, kemudian ditutupi dengan tumpukan pakaian, ucap Eko. Setelah korban meninggal dunia, pelaku kemudian memindahkan tubuh korban ke dalam kamar mandi. Barang yang diambil pelaku dari korban pun terbilang sangat sedikit. Untuk barang itu sementara uang tunai senilai Rp83.000 kemudian HP. HP ini menurut pengakuan dari tersangka sudah dijual seharga Rp73.000, jelas dia. Usai melakukan aksinya, kedua pelaku mencoba melarikan diri keluar daerah. Namun upaya tersebut berhasil digagalkan polisi. Dari video penangkapan yang dibagikan petugas, terlihat momen saat pelaku ditangkap di dalam sebuah bus antar kota. Dalam video berdurasi sekitar 16 detik itu, beberapa petugas berpakaian sipil dan seorang anggota polisi berseragam terlihat mengamankan seorang pria yang duduk di kursi bus bersama seorang perempuan berhijab hitam. Petugas kemudian memeriksa identitas pria tersebut sebelum memintanya turun dari bus dengan kondisi tetap kooperatif. Kapolres mengatakan pelaku berhasil ditangkap saat berada di wilayah Majalengka. Kita melakukan pengejaran sampai ke wilayah Majalengka. Nah ini juga pada saat dikejar, pelaku sempat mau melarikan diri. Jadi kita tangkap itu di dalam bus, katanya. Ia menambahkan, proses penangkapan tersebut dilakukan dalam waktu kurang dari 10 jam setelah kasus terungkap. Alhamdulillah ini pelaku bisa kita amankan dalam waktu kurang dari 10 jam, bahkan hanya 3 jam saja, ujarnya. Atas perbuatannya, kedua pelaku kini dijerat dengan pasal berlapis. Untuk ancaman ini kita kenakan pasal berlapis ya, di pasal pembunuhan dan pembunuhan berencana pasal 338 dan 340 KUHP, kemudian pencurian dengan kekerasan 365 dan juga penganiayaan 351, ucap Eko. Kasus penemuan mayat perempuan di sebuah rumah kos di Gang Masjid, Jalan Duku Semar, Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, akhirnya terungkap. Polisi berhasil menangkap 2 orang pelaku yang diduga kuat terlibat dalam pembunuhan terhadap korban berinisial TA, 26. Kedua pelaku diketahui merupakan pasangan suami istri yang sempat mencoba melarikan diri ke arah Kabupaten Majalengka. Kapolres Cirebon Kota, AKBP Eko Iskandar mengatakan,
Pengungkapan kasus tersebut dilakukan dalam waktu singkat setelah penemuan jenazah korban. Ya, alhamdulillah ya, untuk kasus penemuan mayat seorang perempuan di salah satu tempat kos yang ada di wilayah Soresal Timur ini sudah berhasil kita ungkap dan kita telah mengamankan 2 orang yang terindikasi sebagai pelaku tindakan perbuatan pembunuhan, ujar Eko Iskandar saat konferensi pers di Mapolres Cirebon Kota, Selasa, 17 Maret 2026. Ia menjelaskan, 2 pelaku yang diamankan berinisial LH, 26, dan RK, 41, yang merupakan pasangan suami istri. Betul. Jadi 2 orang ini yang kita amankan ini suami istri yang berinisial LH, 26 tahun, dan berinisial RK, istrinya. RK ini lebih tua, berusia 41 tahun ya, 41 tahun ke 42, ucapnya. Menurut Eko, motif awal pembunuhan tersebut diduga karena pelaku ingin menguasai harta milik korban. Pelaku diduga sengaja memesan jasa pijat panggilan melalui sebuah aplikasi agar korban datang ke kamar kos yang telah mereka siapkan. Memang untuk motifnya, ini setelah kita dalami, hasil pendalaman awalnya suami istri ini ingin menguasai harta dari korban dengan modus memesan pijat panggilan melalui salah satu aplikasi, jelas dia. Saat korban tiba di lokasi, situasi di dalam kamar ternyata sudah diatur oleh pelaku. Istri pelaku bersembunyi di kamar sebelah, sementara suaminya menemui korban di dalam kamar. Pada saat korban ini tiba di lokasi, istri yang berinisial RK ini bersembunyi di kamar sebelahnya. Jadi yang di dalam itu adalah suaminya LH bersama korban TA, katanya. Di dalam kamar tersebut sempat terjadi cekcok antara pelaku dan korban hingga akhirnya berujung pada aksi pembunuhan. Polisi menyebut, peristiwa tersebut tergolong sadis karena korban diketahui sedang dalam kondisi hamil tua. Nah ini sempat terjadi cekcok di dalam itu sehingga terjadilah perbuatan pembunuhan ini. Jadi ini juga termasuk pembunuhan yang sadis ya, karena korban ini semalam kita autopsi dan korban ini meninggal dalam keadaan hamil 8 bulan, ujarnya. Dari hasil pemeriksaan sementara, korban diketahui mengalami kekerasan di bagian leher. Yang ditemukan itu bekas cekikan di lehernya. Karena sempat dicekik, kemudian diikat pakai kain, sarung atau kerudung setelah meninggal. Kemudian kakinya juga diikat, diangkat ke dalam kamar mandi, kemudian ditutupi dengan tumpukan pakaian, ucap Eko. Setelah korban meninggal dunia, pelaku kemudian memindahkan tubuh korban ke dalam kamar mandi. Barang yang diambil pelaku dari korban pun terbilang sangat sedikit. Untuk barang itu sementara uang tunai senilai Rp83.000 kemudian HP. HP ini menurut pengakuan dari tersangka sudah dijual seharga Rp73.000, jelas dia. Usai melakukan aksinya, kedua pelaku mencoba melarikan diri keluar daerah. Namun upaya tersebut berhasil digagalkan polisi. Dari video penangkapan yang dibagikan petugas, terlihat momen saat pelaku ditangkap di dalam sebuah bus antar kota. Dalam video berdurasi sekitar 16 detik itu, beberapa petugas berpakaian sipil dan seorang anggota polisi berseragam terlihat mengamankan seorang pria yang duduk di kursi bus bersama seorang perempuan berhijab hitam. Petugas kemudian memeriksa identitas pria tersebut sebelum memintanya turun dari bus dengan kondisi tetap kooperatif. Kapolres mengatakan pelaku berhasil ditangkap saat berada di wilayah Majalengka. Kita melakukan pengejaran sampai ke wilayah Majalengka. Nah ini juga pada saat dikejar, pelaku sempat mau melarikan diri. Jadi kita tangkap itu di dalam bus, katanya. Ia menambahkan, proses penangkapan tersebut dilakukan dalam waktu kurang dari 10 jam setelah kasus terungkap. Alhamdulillah ini pelaku bisa kita amankan dalam waktu kurang dari 10 jam, bahkan hanya 3 jam saja, ujarnya. Atas perbuatannya, kedua pelaku kini dijerat dengan pasal berlapis. Untuk ancaman ini kita kenakan pasal berlapis ya,
di pasal pembunuhan dan pembunuhan berencana pasal 338 dan 340 KUHP, kemudian pencurian dengan kekerasan 365 dan juga penganiayaan 351, ucap Eko. Kasus penemuan mayat perempuan di sebuah rumah kos di Gang Masjid, Jalan Duku Semar, Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, akhirnya terungkap. Polisi berhasil menangkap 2 orang pelaku yang diduga kuat terlibat dalam pembunuhan terhadap korban berinisial TA, 26. Kedua pelaku diketahui merupakan pasangan suami istri yang sempat mencoba melarikan diri ke arah Kabupaten Majalengka. Kapolres Cirebon Kota, AKBP Eko Iskandar mengatakan, pengungkapan kasus tersebut dilakukan dalam waktu singkat setelah penemuan jenazah korban. Ya, alhamdulillah ya, untuk kasus penemuan mayat seorang perempuan di salah satu tempat kos yang ada di wilayah Soresal Timur ini sudah berhasil kita ungkap dan kita telah mengamankan 2 orang yang terindikasi sebagai pelaku tindakan perbuatan pembunuhan, ujar Eko Iskandar saat konferensi pers di Mapolres Cirebon Kota, Selasa, 17 Maret 2026. Ia menjelaskan, 2 pelaku yang diamankan berinisial LH, 26, dan RK, 41, yang merupakan pasangan suami istri. Betul. Jadi 2 orang ini yang kita amankan ini suami istri yang berinisial LH, 26 tahun, dan berinisial RK, istrinya. RK ini lebih tua, berusia 41 tahun ya, 41 tahun ke 42, ucapnya. Menurut Eko, motif awal pembunuhan tersebut diduga karena pelaku ingin menguasai harta milik korban. Pelaku diduga sengaja memesan jasa pijat panggilan melalui sebuah aplikasi agar korban datang ke kamar kos yang telah mereka siapkan. Memang untuk motifnya, ini setelah kita dalami, hasil pendalaman awalnya suami istri ini ingin menguasai harta dari korban dengan modus memesan pijat panggilan melalui salah satu aplikasi, jelas dia. Saat korban tiba di lokasi, situasi di dalam kamar ternyata sudah diatur oleh pelaku. Istri pelaku bersembunyi di kamar sebelah, sementara suaminya menemui korban di dalam kamar. Pada saat korban ini tiba di lokasi, istri yang berinisial RK ini bersembunyi di kamar sebelahnya. Jadi yang di dalam itu adalah suaminya LH bersama korban TA, katanya. Di dalam kamar tersebut sempat terjadi cekcok antara pelaku dan korban hingga akhirnya berujung pada aksi pembunuhan. Polisi menyebut, peristiwa tersebut tergolong sadis karena korban diketahui sedang dalam kondisi hamil tua. Nah ini sempat terjadi cekcok di dalam itu sehingga terjadilah perbuatan pembunuhan ini. Jadi ini juga termasuk pembunuhan yang sadis ya, karena korban ini semalam kita autopsi dan korban ini meninggal dalam keadaan hamil 8 bulan, ujarnya. Dari hasil pemeriksaan sementara, korban diketahui mengalami kekerasan di bagian leher. Yang ditemukan itu bekas cekikan di lehernya. Karena sempat dicekik, kemudian diikat pakai kain, sarung atau kerudung setelah meninggal. Kemudian kakinya juga diikat, diangkat ke dalam kamar mandi, kemudian ditutupi dengan tumpukan pakaian, ucap Eko. Setelah korban meninggal dunia, pelaku kemudian memindahkan tubuh korban ke dalam kamar mandi. Barang yang diambil pelaku dari korban pun terbilang sangat sedikit. Untuk barang itu sementara uang tunai senilai Rp83.000 kemudian HP. HP ini menurut pengakuan dari tersangka sudah dijual seharga Rp73.000, jelas dia. Usai melakukan aksinya, kedua pelaku mencoba melarikan diri keluar daerah. Namun upaya tersebut berhasil digagalkan polisi. Dari video penangkapan yang dibagikan petugas, terlihat momen saat pelaku ditangkap di dalam sebuah bus antar kota. Dalam video berdurasi sekitar 16 detik itu,
Beberapa petugas berpakaian sipil dan seorang anggota polisi berseragam terlihat mengamankan seorang pria yang duduk di kursi bus bersama seorang perempuan berhijab hitam. Petugas kemudian memeriksa identitas pria tersebut sebelum memintanya turun dari bus dengan kondisi tetap kooperatif. Kapolres mengatakan pelaku berhasil ditangkap saat berada di wilayah Majalengka. Kita melakukan pengejaran sampai ke wilayah Majalengka. Nah, ini juga pada saat dikejar, pelaku sempat mau melarikan diri. Jadi kita tangkap itu di dalam bus, katanya. Ia menambahkan, proses penangkapan tersebut dilakukan dalam waktu kurang dari 10 jam setelah kasus terungkap. Alhamdulillah ini pelaku bisa kita amankan dalam waktu kurang dari 10 jam, bahkan hanya 3 jam saja, ujarnya. Atas perbuatannya, kedua pelaku kini dijerat dengan pasal berlapis. Untuk ancaman ini kita kenakan pasal berlapis ya, di pasal pembunuhan dan pembunuhan berencana pasal 338 dan 340 KUHP, kemudian pencurian dengan kekerasan 365 dan juga penganiayaan 351, ucap Eko. Kasus penemuan mayat perempuan di sebuah rumah kos di Gang Masjid, Jalan Duku Semar, Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, akhirnya terungkap. Polisi berhasil menangkap 2 orang pelaku yang diduga kuat terlibat dalam pembunuhan terhadap korban berinisial TA, 26. Kedua pelaku diketahui merupakan pasangan suami istri yang sempat mencoba melarikan diri ke arah Kabupaten Majalengka. Kapolres Cirebon Kota, AKBP Eko Iskandar mengatakan, pengungkapan kasus tersebut dilakukan dalam waktu singkat setelah penemuan jenazah korban. Ya, alhamdulillah ya, untuk kasus penemuan mayat seorang perempuan di salah satu tempat kos yang ada di wilayah Soresal Timur ini sudah berhasil kita ungkap dan kita telah mengamankan 2 orang yang terindikasi sebagai pelaku tindakan perbuatan pembunuhan, ujar Eko Iskandar saat konferensi pers di Mapolres Cirebon Kota, Selasa, 17 Maret 2026. Ia menjelaskan, 2 pelaku yang diamankan berinisial LH, 26, dan RK, 41, yang merupakan pasangan suami istri. Betul. Jadi 2 orang ini yang kita amankan ini suami istri yang berinisial LH, 26 tahun, dan berinisial RK, istrinya. RK ini lebih tua, berusia 41 tahun ya, 41 tahun ke 42, ucapnya. Menurut Eko, motif awal pembunuhan tersebut diduga karena pelaku ingin menguasai harta milik korban. Pelaku diduga sengaja memesan jasa pijat panggilan melalui sebuah aplikasi agar korban datang ke kamar kos yang telah mereka siapkan. Memang untuk motifnya, ini setelah kita dalami, hasil pendalaman awalnya suami istri ini ingin menguasai harta dari korban dengan modus memesan pijat panggilan melalui salah satu aplikasi, jelas dia. Saat korban tiba di lokasi, situasi di dalam kamar ternyata sudah diatur oleh pelaku. Istri pelaku bersembunyi di kamar sebelah, sementara suaminya menemui korban di dalam kamar. Pada saat korban ini tiba di lokasi, istri yang berinisial RK ini bersembunyi di kamar sebelahnya. Jadi yang di dalam itu adalah suaminya LH bersama korban TA, katanya. Di dalam kamar tersebut sempat terjadi cekcok antara pelaku dan korban hingga akhirnya berujung pada aksi pembunuhan. Polisi menyebut, peristiwa tersebut tergolong sadis karena korban diketahui sedang dalam kondisi hamil tua. Nah, ini sempat terjadi cekcok di dalam itu sehingga terjadilah perbuatan pembunuhan ini. Jadi ini juga termasuk pembunuhan yang sadis ya, karena korban ini semalam kita autopsi dan korban ini meninggal dalam keadaan hamil 8 bulan, ujarnya. Dari hasil pemeriksaan sementara, korban diketahui mengalami kekerasan di bagian leher. Yang ditemukan itu bekas cekikan di lehernya. Karena sempat dicekik, kemudian diikat pakai kain, sarung atau kerudung setelah meninggal.
Kemudian kakinya juga diikat, diangkat ke dalam kamar mandi, kemudian ditutupi dengan tumpukan pakaian, ucap Eko. Setelah korban meninggal dunia, pelaku kemudian memindahkan tubuh korban ke dalam kamar mandi. Barang yang diambil pelaku dari korban pun terbilang sangat sedikit. Untuk barang itu sementara uang tunai senilai Rp83.000 kemudian HP. HP ini menurut pengakuan dari tersangka sudah dijual seharga Rp73.000, jelas dia. Usai melakukan aksinya, kedua pelaku mencoba melarikan diri keluar daerah. Namun upaya tersebut berhasil digagalkan polisi. Dari video penangkapan yang dibagikan petugas, terlihat momen saat pelaku ditangkap di dalam sebuah bus antar kota. Dalam video berdurasi sekitar 16 detik itu, beberapa petugas berpakaian sipil dan seorang anggota polisi berseragam terlihat mengamankan seorang pria yang duduk di kursi bus bersama seorang perempuan berhijab hitam. Petugas kemudian memeriksa identitas pria tersebut sebelum memintanya turun dari bus dengan kondisi tetap kooperatif. Kapolres mengatakan pelaku berhasil ditangkap saat berada di wilayah Majalengka. Kita melakukan pengejaran sampai ke wilayah Majalengka. Nah, ini juga pada saat dikejar, pelaku sempat mau melarikan diri. Jadi kita tangkap itu di dalam bus, katanya. Ia menambahkan, proses penangkapan tersebut dilakukan dalam waktu kurang dari 10 jam setelah kasus terungkap. Alhamdulillah ini pelaku bisa kita amankan dalam waktu kurang dari 10 jam, bahkan hanya 3 jam saja, ujarnya. Atas perbuatannya, kedua pelaku kini dijerat dengan pasal berlapis. Untuk ancaman ini kita kenakan pasal berlapis ya. Di pasal pembunuhan dan pembunuhan berencana pasal 338 dan 340 KUHP. Kemudian pencurian dengan kekerasan 365 dan juga penganiayaan 351, ucap Eko. Kasus penemuan mayat perempuan di sebuah rumah kos di Gang Masjid, Jalan Duku Semar, Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, akhirnya terungkap. Polisi berhasil menangkap 2 orang pelaku yang diduga kuat terlibat dalam pembunuhan terhadap korban berinisial TA, 26. Kedua pelaku diketahui merupakan pasangan suami istri yang sempat mencoba melarikan diri ke arah Kabupaten Majalengka. Kapolres Cirebon Kota, AKBP Eko Iskandar mengatakan, pengungkapan kasus tersebut dilakukan dalam waktu singkat setelah penemuan jenazah korban. Ya, alhamdulillah ya, untuk kasus penemuan mayat seorang perempuan di salah satu tempat kos yang ada di wilayah Soresal Timur ini sudah berhasil kita ungkap dan kita telah mengamankan 2 orang yang terindikasi sebagai pelaku tindakan perbuatan pembunuhan, ujar Eko Iskandar saat konferensi pers di Mapolres Cirebon Kota, Selasa, 17 Maret 2026. Ia menjelaskan, 2 pelaku yang diamankan berinisial LH, 26, dan RK, 41, yang merupakan pasangan suami istri. Betul. Jadi 2 orang ini yang kita amankan ini suami istri yang berinisial LH, 26 tahun, dan berinisial RK, istrinya. RK ini lebih tua, berusia 41 tahun ya, 41 tahun ke 42, ucapnya. Menurut Eko, motif awal pembunuhan tersebut diduga karena pelaku ingin menguasai harta milik korban. Pelaku diduga sengaja memesan jasa pijat panggilan melalui sebuah aplikasi agar korban datang ke kamar kos yang telah mereka siapkan. Memang untuk motifnya, ini setelah kita dalami, hasil pendalaman awalnya suami istri ini ingin menguasai harta dari korban dengan modus memesan pijat panggilan melalui salah satu aplikasi, jelas dia. Saat korban tiba di lokasi, situasi di dalam kamar ternyata sudah diatur oleh pelaku. Istri pelaku bersembunyi di kamar sebelah, sementara suaminya menemui korban di dalam kamar. Pada saat korban ini tiba di lokasi, istri yang berinisial RK ini bersembunyi di kamar sebelahnya.
Jadi yang di dalam itu adalah suaminya LH bersama korban TA, katanya. Di dalam kamar tersebut sempat terjadi cekcok antara pelaku dan korban hingga akhirnya berujung pada aksi pembunuhan. Polisi menyebut, peristiwa tersebut tergolong sadis karena korban diketahui sedang dalam kondisi hamil tua. Nah, ini sempat terjadi cekcok di dalam itu sehingga terjadilah perbuatan pembunuhan ini. Jadi ini juga termasuk pembunuhan yang sadis ya, karena korban ini semalam kita autopsi dan korban ini meninggal dalam keadaan hamil 8 bulan, ujarnya. Dari hasil pemeriksaan sementara, korban diketahui mengalami kekerasan di bagian leher. Yang ditemukan itu bekas cekikan di lehernya. Karena sempat dicekik, kemudian diikat pakai kain, sarung atau kerudung setelah meninggal. Kemudian kakinya juga diikat, diangkat ke dalam kamar mandi, kemudian ditutupi dengan tumpukan pakaian, ucap Eko. Setelah korban meninggal dunia, pelaku kemudian memindahkan tubuh korban ke dalam kamar mandi. Barang yang diambil pelaku dari korban pun terbilang sangat sedikit. Untuk barang itu sementara uang tunai senilai Rp83.000 kemudian HP. HP ini menurut pengakuan dari tersangka sudah dijual seharga Rp73.000, jelas dia. Usai melakukan aksinya, kedua pelaku mencoba melarikan diri keluar daerah. Namun upaya tersebut berhasil digagalkan polisi. Dari video penangkapan yang dibagikan petugas, terlihat momen saat pelaku ditangkap di dalam sebuah bus antar kota. Dalam video berdurasi sekitar 16 detik itu, beberapa petugas berpakaian sipil dan seorang anggota polisi berseragam terlihat mengamankan seorang pria yang duduk di kursi bus bersama seorang perempuan berhijab hitam. Petugas kemudian memeriksa identitas pria tersebut sebelum memintanya turun dari bus dengan kondisi tetap kooperatif. Kapolres mengatakan pelaku berhasil ditangkap saat berada di wilayah Majalengka. Kita melakukan pengejaran sampai ke wilayah Majalengka. Nah, ini juga pada saat dikejar, pelaku sempat mau melarikan diri. Jadi kita tangkap itu di dalam bus, katanya. Ia menambahkan, proses penangkapan tersebut dilakukan dalam waktu kurang dari 10 jam setelah kasus terungkap. Alhamdulillah ini pelaku bisa kita amankan dalam waktu kurang dari 10 jam, bahkan hanya 3 jam saja, ujarnya. Atas perbuatannya, kedua pelaku kini dijerat dengan pasal berlapis. Untuk ancaman ini kita kenakan pasal berlapis ya, di pasal pembunuhan dan pembunuhan berencana pasal 338 dan 340 KUHP, kemudian pencurian dengan kekerasan 365 dan juga penganiayaan 351, ucap Eko. Kasus penemuan mayat perempuan di sebuah rumah kos di Gang Masjid, Jalan Duku Semar, Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, akhirnya terungkap. Polisi berhasil menangkap 2 orang pelaku yang diduga kuat terlibat dalam pembunuhan terhadap korban berinisial TA, 26. Kedua pelaku diketahui merupakan pasangan suami istri yang sempat mencoba melarikan diri ke arah Kabupaten Majalengka. Kapolres Cirebon Kota, AKBP Eko Iskandar mengatakan, pengungkapan kasus tersebut dilakukan dalam waktu singkat setelah penemuan jenazah korban. Ya, alhamdulillah ya, untuk kasus penemuan mayat seorang perempuan di salah satu tempat kos yang ada di wilayah Soresal Timur ini sudah berhasil kita ungkap dan kita telah mengamankan 2 orang yang terindikasi sebagai pelaku tindakan perbuatan pembunuhan, ujar Eko Iskandar saat konferensi pers di Mapolres Cirebon Kota, Selasa, 17 Maret 2026. Ia menjelaskan, 2 pelaku yang diamankan berinisial LH, 26, dan RK, 41, yang merupakan pasangan suami istri. Betul. Jadi 2 orang ini yang kita amankan ini suami istri yang berinisial LH, 26 tahun, dan berinisial RK, istrinya. RK ini lebih tua, berusia 41 tahun ya,
41 tahun ke-42, ucapnya. Menurut Eko, motif awal pembunuhan tersebut diduga karena pelaku ingin menguasai harta milik korban. Pelaku diduga sengaja memesan jasa pijat panggilan melalui sebuah aplikasi agar korban datang ke kamar kos yang telah mereka siapkan. Memang untuk motifnya, ini setelah kita dalami, hasil pendalaman awalnya suami istri ini ingin menguasai harta dari korban dengan modus memesan pijat panggilan melalui salah satu aplikasi, jelas dia. Saat korban tiba di lokasi, situasi di dalam kamar ternyata sudah diatur oleh pelaku. Istri pelaku bersembunyi di kamar sebelah, sementara suaminya menemui korban di dalam kamar. Pada saat korban ini tiba di lokasi, istri yang berinisial RK ini bersembunyi di kamar sebelahnya. Jadi yang di dalam itu adalah suaminya LH bersama korban TA, katanya. Di dalam kamar tersebut sempat terjadi cekcok antara pelaku dan korban hingga akhirnya berujung pada aksi pembunuhan. Polisi menyebut, peristiwa tersebut tergolong sadis karena korban diketahui sedang dalam kondisi hamil tua. Nah, ini sempat terjadi cekcok di dalam itu sehingga terjadilah perbuatan pembunuhan ini. Jadi ini juga termasuk pembunuhan yang sadis ya, karena korban ini semalam kita autopsi dan korban ini meninggal dalam keadaan hamil 8 bulan, ujarnya. Dari hasil pemeriksaan sementara, korban diketahui mengalami kekerasan di bagian leher. Yang ditemukan itu bekas cekikan di lehernya. Karena sempat dicekik, kemudian diikat pakai kain, sarung atau kerudung setelah meninggal. Kemudian kakinya juga diikat, diangkat ke dalam kamar mandi, kemudian ditutupi dengan tumpukan pakaian, ucap Eko. Setelah korban meninggal dunia, pelaku kemudian memindahkan tubuh korban ke dalam kamar mandi. Barang yang diambil pelaku dari korban pun terbilang sangat sedikit. Untuk barang itu sementara uang tunai senilai Rp83.000 kemudian HP. HP ini menurut pengakuan dari tersangka sudah dijual seharga Rp73.000, jelas dia. Usai melakukan aksinya, kedua pelaku mencoba melarikan diri keluar daerah. Namun upaya tersebut berhasil digagalkan polisi. Dari video penangkapan yang dibagikan petugas, terlihat momen saat pelaku ditangkap di dalam sebuah bus antar kota. Dalam video berdurasi sekitar 16 detik itu, beberapa petugas berpakaian sipil dan seorang anggota polisi berseragam terlihat mengamankan seorang pria yang duduk di kursi bus bersama seorang perempuan berhijab hitam. Petugas kemudian memeriksa identitas pria tersebut sebelum memintanya turun dari bus dengan kondisi tetap kooperatif. Kapolres mengatakan pelaku berhasil ditangkap saat berada di wilayah Majalengka. Kita melakukan pengejaran sampai ke wilayah Majalengka. Nah, ini juga pada saat dikejar, pelaku sempat mau melarikan diri. Jadi kita tangkap itu di dalam bus, katanya. Ia menambahkan, proses penangkapan tersebut dilakukan dalam waktu kurang dari 10 jam setelah kasus terungkap. Alhamdulillah ini pelaku bisa kita amankan dalam waktu kurang dari 10 jam, bahkan hanya 3 jam saja, ujarnya. Atas perbuatannya, kedua pelaku kini dijerat dengan pasal berlapis. Untuk ancaman ini kita kenakan pasal berlapis ya, di pasal pembunuhan dan pembunuhan berencana pasal 338 dan 340 KUHP. Kemudian pencurian dengan kekerasan 365 dan juga penganiayaan 351, ucap Eko. Kasus penemuan mayat perempuan di sebuah rumah kos di Gang Masjid, Jalan Duku Semar, Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, akhirnya terungkap. Polisi berhasil menangkap 2 orang pelaku yang diduga kuat terlibat dalam pembunuhan terhadap korban berinisial TA, 26. Kedua pelaku diketahui merupakan pasangan suami istri yang sempat mencoba melarikan diri ke arah Kabupaten Majalengka. Kapolres Cirebon Kota,
AKBP Eko Iskandar mengatakan, pengungkapan kasus tersebut dilakukan dalam waktu singkat setelah penemuan jenazah korban. Ya, alhamdulillah ya, untuk kasus penemuan mayat seorang perempuan di salah satu tempat kos yang ada di wilayah Soresal Timur ini sudah berhasil kita ungkap dan kita telah mengamankan 2 orang yang terindikasi sebagai pelaku tindakan perbuatan pembunuhan, ujar Eko Iskandar saat konferensi pers di Mapolres Cirebon Kota, Selasa, 17 Maret 2026. Ia menjelaskan, 2 pelaku yang diamankan berinisial LH, 26, dan RK, 41, yang merupakan pasangan suami istri. Betul. Jadi 2 orang ini yang kita amankan ini suami istri yang berinisial LH, 26 tahun, dan berinisial RK, istrinya. RK ini lebih tua, berusia 41 tahun ya, 41 tahun ke-42, ucapnya. Menurut Eko, motif awal pembunuhan tersebut diduga karena pelaku ingin menguasai harta milik korban. Pelaku diduga sengaja memesan jasa pijat panggilan melalui sebuah aplikasi agar korban datang ke kamar kos yang telah mereka siapkan. Memang untuk motifnya, ini setelah kita dalami, hasil pendalaman awalnya suami istri ini ingin menguasai harta dari korban dengan modus memesan pijat panggilan melalui salah satu aplikasi, jelas dia. Saat korban tiba di lokasi, situasi di dalam kamar ternyata sudah diatur oleh pelaku. Istri pelaku bersembunyi di kamar sebelah, sementara suaminya menemui korban di dalam kamar. Pada saat korban ini tiba di lokasi, istri yang berinisial RK ini bersembunyi di kamar sebelahnya. Jadi yang di dalam itu adalah suaminya LH bersama korban TA, katanya. Di dalam kamar tersebut sempat terjadi cekcok antara pelaku dan korban hingga akhirnya berujung pada aksi pembunuhan. Polisi menyebut, peristiwa tersebut tergolong sadis karena korban diketahui sedang dalam kondisi hamil tua. Nah ini sempat terjadi cekcok di dalam itu sehingga terjadilah perbuatan pembunuhan ini. Jadi ini juga termasuk pembunuhan yang sadis ya, karena korban ini semalam kita autopsi dan korban ini meninggal dalam keadaan hamil 8 bulan, ujarnya. Dari hasil pemeriksaan sementara, korban diketahui mengalami kekerasan di bagian leher. Yang ditemukan itu bekas cekikan di lehernya. Karena sempat dicekik, kemudian diikat pakai kain, sarung atau kerudung setelah meninggal. Kemudian kakinya juga diikat, diangkat ke dalam kamar mandi, kemudian ditutupi dengan tumpukan pakaian, ucap Eko. Setelah korban meninggal dunia, pelaku kemudian memindahkan tubuh korban ke dalam kamar mandi. Barang yang diambil pelaku dari korban pun terbilang sangat sedikit. Untuk barang itu sementara uang tunai senilai Rp83.000 kemudian HP. HP ini menurut pengakuan dari tersangka sudah dijual seharga Rp73.000, jelas dia. Usai melakukan aksinya, kedua pelaku mencoba melarikan diri keluar daerah. Namun upaya tersebut berhasil digagalkan polisi. Dari video penangkapan yang dibagikan petugas, terlihat momen saat pelaku ditangkap di dalam sebuah bus antar kota. Dalam video berdurasi sekitar 16 detik itu, beberapa petugas berpakaian sipil dan seorang anggota polisi berseragam terlihat mengamankan seorang pria yang duduk di kursi bus bersama seorang perempuan berhijab hitam. Petugas kemudian memeriksa identitas pria tersebut sebelum memintanya turun dari bus dengan kondisi tetap kooperatif. Kapolres mengatakan pelaku berhasil ditangkap saat berada di wilayah Majalengka. Kita melakukan pengejaran sampai ke wilayah Majalengka. Nah ini juga pada saat dikejar, pelaku sempat mau melarikan diri. Jadi kita tangkap itu di dalam bus, katanya. Ia menambahkan, proses penangkapan tersebut dilakukan dalam waktu kurang dari 10 jam setelah kasus terungkap. Alhamdulillah ini pelaku bisa kita amankan dalam waktu kurang dari 10 jam, bahkan hanya 3 jam saja, ujarnya. Atas perbuatannya, kedua pelaku kini dijerat dengan pasal berlapis.
Untuk ancaman ini kita kenakan pasal berlapis ya. Di pasal pembunuhan dan pembunuhan berencana pasal 338 dan 340 KUHP. Kemudian pencurian dengan kekerasan 365 dan juga penganiayaan 351, ucap Eko. Kasus penemuan mayat perempuan di sebuah rumah kos di Gang Masjid, Jalan Duku Semar, Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, akhirnya terungkap. Polisi berhasil menangkap 2 orang pelaku yang diduga kuat terlibat dalam pembunuhan terhadap korban berinisial TA, 26. Kedua pelaku diketahui merupakan pasangan suami istri yang sempat mencoba melarikan diri ke arah Kabupaten Majalengka. Kapolres Cirebon Kota, AKBP Eko Iskandar mengatakan, pengungkapan kasus tersebut dilakukan dalam waktu singkat setelah penemuan jenazah korban. Ya, alhamdulillah ya, untuk kasus penemuan mayat seorang perempuan di salah satu tempat kos yang ada di wilayah Soresal Timur ini sudah berhasil kita ungkap dan kita telah mengamankan 2 orang yang terindikasi sebagai pelaku tindakan perbuatan pembunuhan, ujar Eko Iskandar saat konferensi pers di Mapolres Cirebon Kota, Selasa, 17 Maret 2026. Ia menjelaskan, 2 pelaku yang diamankan berinisial LH, 26, dan RK, 41, yang merupakan pasangan suami istri. Betul. Jadi 2 orang ini yang kita amankan ini suami istri yang berinisial LH, 26 tahun, dan berinisial RK, istrinya. RK ini lebih tua, berusia 41 tahun ya, 41 tahun ke 42, ucapnya. Menurut Eko, motif awal pembunuhan tersebut diduga karena pelaku ingin menguasai harta milik korban. Pelaku diduga sengaja memesan jasa pijat panggilan melalui sebuah aplikasi agar korban datang ke kamar kos yang telah mereka siapkan. Memang untuk motifnya, ini setelah kita dalami, hasil pendalaman awalnya suami istri ini ingin menguasai harta dari korban dengan modus memesan pijat panggilan melalui salah satu aplikasi, jelas dia. Saat korban tiba di lokasi, situasi di dalam kamar ternyata sudah diatur oleh pelaku. Istri pelaku bersembunyi di kamar sebelah, sementara suaminya menemui korban di dalam kamar. Pada saat korban ini tiba di lokasi, istri yang berinisial RK ini bersembunyi di kamar sebelahnya. Jadi yang di dalam itu adalah suaminya LH bersama korban TA, katanya. Di dalam kamar tersebut sempat terjadi cekcok antara pelaku dan korban hingga akhirnya berujung pada aksi pembunuhan. Polisi menyebut, peristiwa tersebut tergolong sadis karena korban diketahui sedang dalam kondisi hamil tua. Nah ini sempat terjadi cekcok di dalam itu sehingga terjadilah perbuatan pembunuhan ini. Jadi ini juga termasuk pembunuhan yang sadis ya, karena korban ini semalam kita autopsi dan korban ini meninggal dalam keadaan hamil 8 bulan, ujarnya. Dari hasil pemeriksaan sementara, korban diketahui mengalami kekerasan di bagian leher. Yang ditemukan itu bekas cekikan di lehernya. Karena sempat dicekik, kemudian diikat pakai kain, sarung atau kerudung setelah meninggal. Kemudian kakinya juga diikat, diangkat ke dalam kamar mandi, kemudian ditutupi dengan tumpukan pakaian, ucap Eko. Setelah korban meninggal dunia, pelaku kemudian memindahkan tubuh korban ke dalam kamar mandi. Barang yang diambil pelaku dari korban pun terbilang sangat sedikit. Untuk barang itu sementara uang tunai senilai Rp83.000 kemudian HP. HP ini menurut pengakuan dari tersangka sudah dijual seharga Rp73.000, jelas dia. Usai melakukan aksinya, kedua pelaku mencoba melarikan diri keluar daerah. Namun upaya tersebut berhasil digagalkan polisi. Dari video penangkapan yang dibagikan petugas, terlihat momen saat pelaku ditangkap di dalam sebuah bus antar kota. Dalam video berdurasi sekitar 16 detik itu,
Beberapa petugas berpakaian sipil dan seorang anggota polisi berseragam terlihat mengamankan seorang pria yang duduk di kursi bus bersama seorang perempuan berhijab hitam. Petugas kemudian memeriksa identitas pria tersebut sebelum memintanya turun dari bus dengan kondisi tetap kooperatif. Kapolres mengatakan pelaku berhasil ditangkap saat berada di wilayah Majalengka. Kita melakukan pengejaran sampai ke wilayah Majalengka. Nah, ini juga pada saat dikejar, pelaku sempat mau melarikan diri. Jadi kita tangkap itu di dalam bus, katanya. Ia menambahkan, proses penangkapan tersebut dilakukan dalam waktu kurang dari 10 jam setelah kasus terungkap. Alhamdulillah ini pelaku bisa kita amankan dalam waktu kurang dari 10 jam, bahkan hanya 3 jam saja, ujarnya. Atas perbuatannya, kedua pelaku kini dijerat dengan pasal berlapis. Untuk ancaman ini kita kenakan pasal berlapis ya, di pasal pembunuhan dan pembunuhan berencana pasal 338 dan 340 KUHP, kemudian pencurian dengan kekerasan 365 dan juga penganiayaan 351, ucap Eko. Kasus penemuan mayat perempuan di sebuah rumah kos di Gang Masjid, Jalan Duku Semar, Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, akhirnya terungkap. Polisi berhasil menangkap 2 orang pelaku yang diduga kuat terlibat dalam pembunuhan terhadap korban berinisial TA, 26. Kedua pelaku diketahui merupakan pasangan suami istri yang sempat mencoba melarikan diri ke arah Kabupaten Majalengka. Kapolres Cirebon Kota, AKBP Eko Iskandar mengatakan, pengungkapan kasus tersebut dilakukan dalam waktu singkat setelah penemuan jenazah korban. Ya, alhamdulillah ya, untuk kasus penemuan mayat seorang perempuan di salah satu tempat kos yang ada di wilayah Soresal Timur ini sudah berhasil kita ungkap dan kita telah mengamankan 2 orang yang terindikasi sebagai pelaku tindakan perbuatan pembunuhan, ujar Eko Iskandar saat konferensi pers di Mapolres Cirebon Kota, Selasa, 17 Maret 2026. Ia menjelaskan, 2 pelaku yang diamankan berinisial LH, 26, dan RK, 41, yang merupakan pasangan suami istri. Betul. Jadi 2 orang ini yang kita amankan ini suami istri yang berinisial LH, 26 tahun, dan berinisial RK, istrinya. RK ini lebih tua, berusia 41 tahun ya, 41 tahun ke 42, ucapnya. Menurut Eko, motif awal pembunuhan tersebut diduga karena pelaku ingin menguasai harta milik korban. Pelaku diduga sengaja memesan jasa pijat panggilan melalui sebuah aplikasi agar korban datang ke kamar kos yang telah mereka siapkan. Memang untuk motifnya, ini setelah kita dalami, hasil pendalaman awalnya suami istri ini ingin menguasai harta dari korban dengan modus memesan pijat panggilan melalui salah satu aplikasi, jelas dia. Saat korban tiba di lokasi, situasi di dalam kamar ternyata sudah diatur oleh pelaku. Istri pelaku bersembunyi di kamar sebelah, sementara suaminya menemui korban di dalam kamar. Pada saat korban ini tiba di lokasi, istri yang berinisial RK ini bersembunyi di kamar sebelahnya. Jadi yang di dalam itu adalah suaminya LH bersama korban TA, katanya. Di dalam kamar tersebut sempat terjadi cekcok antara pelaku dan korban hingga akhirnya berujung pada aksi pembunuhan. Polisi menyebut, peristiwa tersebut tergolong sadis karena korban diketahui sedang dalam kondisi hamil tua. Nah ini sempat terjadi cekcok di dalam itu sehingga terjadilah perbuatan pembunuhan ini. Jadi ini juga termasuk pembunuhan yang sadis ya, karena korban ini semalam kita autopsi dan korban ini meninggal dalam keadaan hamil 8 bulan, ujarnya. Dari hasil pemeriksaan sementara, korban diketahui mengalami kekerasan di bagian leher. Yang ditemukan itu bekas cekikan di lehernya. Karena sempat dicekik, kemudian diikat pakai kain, sarung atau kerudung setelah meninggal.
Kemudian kakinya juga diikat, diangkat ke dalam kamar mandi, kemudian ditutupi dengan tumpukan pakaian, ucap Eko. Setelah korban meninggal dunia, pelaku kemudian memindahkan tubuh korban ke dalam kamar mandi. Barang yang diambil pelaku dari korban pun terbilang sangat sedikit. Untuk barang itu sementara uang tunai senilai Rp83.000 kemudian HP. HP ini menurut pengakuan dari tersangka sudah dijual seharga Rp73.000, jelas dia. Usai melakukan aksinya, kedua pelaku mencoba melarikan diri keluar daerah. Namun upaya tersebut berhasil digagalkan polisi. Dari video penangkapan yang dibagikan petugas, terlihat momen saat pelaku ditangkap di dalam sebuah bus antar kota. Dalam video berdurasi sekitar 16 detik itu, beberapa petugas berpakaian sipil dan seorang anggota polisi berseragam terlihat mengamankan seorang pria yang duduk di kursi bus bersama seorang perempuan berhijab hitam. Petugas kemudian memeriksa identitas pria tersebut sebelum memintanya turun dari bus dengan kondisi tetap kooperatif. Kapolres mengatakan pelaku berhasil ditangkap saat berada di wilayah Majalengka. Kita melakukan pengejaran sampai ke wilayah Majalengka. Nah, ini juga pada saat dikejar, pelaku sempat mau melarikan diri. Jadi kita tangkap itu di dalam bus, katanya. Ia menambahkan, proses penangkapan tersebut dilakukan dalam waktu kurang dari 10 jam setelah kasus terungkap. Alhamdulillah ini pelaku bisa kita amankan dalam waktu kurang dari 10 jam, bahkan hanya 3 jam saja, ujarnya. Atas perbuatannya, kedua pelaku kini dijerat dengan pasal berlapis. Untuk ancaman ini kita kenakan pasal berlapis ya, di pasal pembunuhan dan pembunuhan berencana pasal 338 dan 340 KUHP, kemudian pencurian dengan kekerasan 365 dan juga penganiayaan 351, ucap Eko. Kasus penemuan mayat perempuan di sebuah rumah kos di Gang Masjid, Jalan Duku Semar, Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, akhirnya terungkap. Polisi berhasil menangkap 2 orang pelaku yang diduga kuat terlibat dalam pembunuhan terhadap korban berinisial TA, 26. Kedua pelaku diketahui merupakan pasangan suami istri yang sempat mencoba melarikan diri ke arah Kabupaten Majalengka. Kapolres Cirebon Kota, AKBP Eko Iskandar mengatakan, pengungkapan kasus tersebut dilakukan dalam waktu singkat setelah penemuan jenazah korban. Ya, alhamdulillah ya, untuk kasus penemuan mayat seorang perempuan di salah satu tempat kos yang ada di wilayah Soresal Timur ini sudah berhasil kita ungkap dan kita telah mengamankan 2 orang yang terindikasi sebagai pelaku tindakan perbuatan pembunuhan, ujar Eko Iskandar saat konferensi pers di Mapolres Cirebon Kota, Selasa, 17 Maret 2026. Ia menjelaskan, 2 pelaku yang diamankan berinisial LH, 26, dan RK, 41, yang merupakan pasangan suami istri. Betul. Jadi 2 orang ini yang kita amankan ini suami istri yang berinisial LH, 26 tahun, dan berinisial RK, istrinya. RK ini lebih tua, berusia 41 tahun ya, 41 tahun ke 42, ucapnya. Menurut Eko, motif awal pembunuhan tersebut diduga karena pelaku ingin menguasai harta milik korban. Pelaku diduga sengaja memesan jasa pijat panggilan melalui sebuah aplikasi agar korban datang ke kamar kos yang telah mereka siapkan. Memang untuk motifnya, ini setelah kita dalami, hasil pendalaman awalnya suami istri ini ingin menguasai harta dari korban dengan modus memesan pijat panggilan melalui salah satu aplikasi, jelas dia. Saat korban tiba di lokasi, situasi di dalam kamar ternyata sudah diatur oleh pelaku. Istri pelaku bersembunyi di kamar sebelah, sementara suaminya menemui korban di dalam kamar. Pada saat korban ini tiba di lokasi, istri yang berinisial RK ini bersembunyi di kamar sebelahnya.
Jadi yang di dalam itu adalah suaminya LH bersama korban TA, katanya. Di dalam kamar tersebut sempat terjadi cekcok antara pelaku dan korban hingga akhirnya berujung pada aksi pembunuhan. Polisi menyebut, peristiwa tersebut tergolong sadis karena korban diketahui sedang dalam kondisi hamil tua. Nah, ini sempat terjadi cekcok di dalam itu sehingga terjadilah perbuatan pembunuhan ini. Jadi ini juga termasuk pembunuhan yang sadis ya? Karena korban ini semalam kita autopsi dan korban ini meninggal dalam keadaan hamil 8 bulan, ujarnya. Dari hasil pemeriksaan sementara, korban diketahui mengalami kekerasan di bagian leher. Yang ditemukan itu bekas cekikan di lehernya. Karena sempat dicekik, kemudian diikat pakai kain, sarung atau kerudung setelah meninggal. Kemudian kakinya juga diikat, diangkat ke dalam kamar mandi, kemudian ditutupi dengan tumpukan pakaian, ucap Eko. Setelah korban meninggal dunia, pelaku kemudian memindahkan tubuh korban ke dalam kamar mandi. Barang yang diambil pelaku dari korban pun terbilang sangat sedikit. Untuk barang itu sementara uang tunai senilai Rp83.000 kemudian HP. HP ini menurut pengakuan dari tersangka sudah dijual seharga Rp73.000, jelas dia. Usai melakukan aksinya, kedua pelaku mencoba melarikan diri keluar daerah. Namun upaya tersebut berhasil digagalkan polisi. Dari video penangkapan yang dibagikan petugas, terlihat momen saat pelaku ditangkap di dalam sebuah bus antar kota. Dalam video berdurasi sekitar 16 detik itu, beberapa petugas berpakaian sipil dan seorang anggota polisi berseragam terlihat mengamankan seorang pria yang duduk di kursi bus bersama seorang perempuan berhijab hitam. Petugas kemudian memeriksa identitas pria tersebut sebelum memintanya turun dari bus dengan kondisi tetap kooperatif. Kapolres mengatakan pelaku berhasil ditangkap saat berada di wilayah Majalengka. Kita melakukan pengejaran sampai ke wilayah Majalengka. Nah, ini juga pada saat dikejar, pelaku sempat mau melarikan diri. Jadi kita tangkap itu di dalam bus, katanya. Ia menambahkan, proses penangkapan tersebut dilakukan dalam waktu kurang dari 10 jam setelah kasus terungkap. Alhamdulillah ini pelaku bisa kita amankan dalam waktu kurang dari 10 jam, bahkan hanya 3 jam saja, ujarnya. Atas perbuatannya, kedua pelaku kini dijerat dengan pasal berlapis. Untuk ancaman ini kita kenakan pasal berlapis ya, di pasal pembunuhan dan pembunuhan berencana pasal 338 dan 340 KUHP, kemudian pencurian dengan kekerasan 365 dan juga penganiayaan 351, ucap Eko. Kasus penemuan mayat perempuan di sebuah rumah kos di Gang Masjid, Jalan Duku Semar, Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, akhirnya terungkap. Polisi berhasil menangkap 2 orang pelaku yang diduga kuat terlibat dalam pembunuhan terhadap korban berinisial TA, 26. Kedua pelaku diketahui merupakan pasangan suami istri yang sempat mencoba melarikan diri ke arah Kabupaten Majalengka. Kapolres Cirebon Kota, AKBP Eko Iskandar mengatakan, pengungkapan kasus tersebut dilakukan dalam waktu singkat setelah penemuan jenazah korban. Ya, alhamdulillah ya, untuk kasus penemuan mayat seorang perempuan di salah satu tempat kos yang ada di wilayah Soresal Timur ini sudah berhasil kita ungkap dan kita telah mengamankan 2 orang yang terindikasi sebagai pelaku tindakan perbuatan pembunuhan, ujar Eko Iskandar saat konferensi pers di Mapolres Cirebon Kota, Selasa, 17 Maret 2026. Ia menjelaskan, 2 pelaku yang diamankan berinisial LH, 26, dan RK, 41, yang merupakan pasangan suami istri. Betul. Jadi 2 orang ini yang kita amankan ini suami istri yang berinisial LH, 26 tahun, dan berinisial RK, istrinya. RK ini lebih tua, berusia 41 tahun ya,
41 tahun ke-42, ucapnya. Menurut Eko, motif awal pembunuhan tersebut diduga karena pelaku ingin menguasai harta milik korban. Pelaku diduga sengaja memesan jasa pijat panggilan melalui sebuah aplikasi agar korban datang ke kamar kos yang telah mereka siapkan. Memang untuk motifnya, ini setelah kita dalami, hasil pendalaman awalnya suami istri ini ingin menguasai harta dari korban dengan modus memesan pijat panggilan melalui salah satu aplikasi, jelas dia. Saat korban tiba di lokasi, situasi di dalam kamar ternyata sudah diatur oleh pelaku. Istri pelaku bersembunyi di kamar sebelah, sementara suaminya menemui korban di dalam kamar. Pada saat korban ini tiba di lokasi, istri yang berinisial RK ini bersembunyi di kamar sebelahnya. Jadi yang di dalam itu adalah suaminya LH bersama korban TA, katanya. Di dalam kamar tersebut sempat terjadi cekcok antara pelaku dan korban hingga akhirnya berujung pada aksi pembunuhan. Polisi menyebut, peristiwa tersebut tergolong sadis karena korban diketahui sedang dalam kondisi hamil tua. Nah, ini sempat terjadi cekcok di dalam itu sehingga terjadilah perbuatan pembunuhan ini. Jadi ini juga termasuk pembunuhan yang sadis ya? Karena korban ini semalam kita autopsi dan korban ini meninggal dalam keadaan hamil 8 bulan, ujarnya. Dari hasil pemeriksaan sementara, korban diketahui mengalami kekerasan di bagian leher. Yang ditemukan itu bekas cekikan di lehernya. Karena sempat dicekik, kemudian diikat pakai kain, sarung atau kerudung setelah meninggal. Kemudian kakinya juga diikat, diangkat ke dalam kamar mandi, kemudian ditutupi dengan tumpukan pakaian, ucap Eko. Setelah korban meninggal dunia, pelaku kemudian memindahkan tubuh korban ke dalam kamar mandi. Barang yang diambil pelaku dari korban pun terbilang sangat sedikit. Untuk barang itu sementara uang tunai senilai Rp83.000 kemudian HP. HP ini menurut pengakuan dari tersangka sudah dijual seharga Rp73.000, jelas dia. Usai melakukan aksinya, kedua pelaku mencoba melarikan diri keluar daerah. Namun upaya tersebut berhasil digagalkan polisi. Dari video penangkapan yang dibagikan petugas, terlihat momen saat pelaku ditangkap di dalam sebuah bus antar kota. Dalam video berdurasi sekitar 16 detik itu, beberapa petugas berpakaian sipil dan seorang anggota polisi berseragam terlihat mengamankan seorang pria yang duduk di kursi bus bersama seorang perempuan berhijab hitam. Petugas kemudian memeriksa identitas pria tersebut sebelum memintanya turun dari bus dengan kondisi tetap kooperatif. Kapolres mengatakan pelaku berhasil ditangkap saat berada di wilayah Majalengka. Kita melakukan pengejaran sampai ke wilayah Majalengka. Nah, ini juga pada saat dikejar, pelaku sempat mau melarikan diri. Jadi kita tangkap itu di dalam bus, katanya. Ia menambahkan, proses penangkapan tersebut dilakukan dalam waktu kurang dari 10 jam setelah kasus terungkap. Alhamdulillah ini pelaku bisa kita amankan dalam waktu kurang dari 10 jam, bahkan hanya 3 jam saja, ujarnya. Atas perbuatannya, kedua pelaku kini dijerat dengan pasal berlapis. Untuk ancaman ini kita kenakan pasal berlapis ya, di pasal pembunuhan dan pembunuhan berencana pasal 338 dan 340 KUHP, kemudian pencurian dengan kekerasan 365 dan juga penganiayaan 351, ucap Eko. Kasus penemuan mayat perempuan di sebuah rumah kos di Gang Masjid, Jalan Duku Semar, Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, akhirnya terungkap. Polisi berhasil menangkap 2 orang pelaku yang diduga kuat terlibat dalam pembunuhan terhadap korban berinisial TA, 26. Kedua pelaku diketahui merupakan pasangan suami istri yang sempat mencoba melarikan diri ke arah Kabupaten Majalengka. Kapolres Cirebon Kota, AKBP Eko Iskandar mengatakan,
Pengungkapan kasus tersebut dilakukan dalam waktu singkat setelah penemuan jenazah korban. Ya, alhamdulillah ya, untuk kasus penemuan mayat seorang perempuan di salah satu tempat kos yang ada di wilayah Soresal Timur ini sudah berhasil kita ungkap dan kita telah mengamankan 2 orang yang terindikasi sebagai pelaku tindakan perbuatan pembunuhan, ujar Eko Iskandar saat konferensi pers di Mapolres Cirebon Kota, Selasa, 17 Maret 2026. Ia menjelaskan, 2 pelaku yang diamankan berinisial LH, 26, dan RK, 41, yang merupakan pasangan suami istri. Betul. Jadi 2 orang ini yang kita amankan ini suami istri yang berinisial LH, 26 tahun, dan berinisial RK, istrinya. RK ini lebih tua, berusia 41 tahun ya, 41 tahun ke 42, ucapnya. Menurut Eko, motif awal pembunuhan tersebut diduga karena pelaku ingin menguasai harta milik korban. Pelaku diduga sengaja memesan jasa pijat panggilan melalui sebuah aplikasi agar korban datang ke kamar kos yang telah mereka siapkan. Memang untuk motifnya, ini setelah kita dalami, hasil pendalaman awalnya suami istri ini ingin menguasai harta dari korban dengan modus memesan pijat panggilan melalui salah satu aplikasi, jelas dia. Saat korban tiba di lokasi, situasi di dalam kamar ternyata sudah diatur oleh pelaku. Istri pelaku bersembunyi di kamar sebelah, sementara suaminya menemui korban di dalam kamar. Pada saat korban ini tiba di lokasi, istri yang berinisial RK ini bersembunyi di kamar sebelahnya. Jadi yang di dalam itu adalah suaminya LH bersama korban TA, katanya. Di dalam kamar tersebut sempat terjadi cekcok antara pelaku dan korban hingga akhirnya berujung pada aksi pembunuhan. Polisi menyebut, peristiwa tersebut tergolong sadis karena korban diketahui sedang dalam kondisi hamil tua. Nah ini sempat terjadi cekcok di dalam itu sehingga terjadilah perbuatan pembunuhan ini. Jadi ini juga termasuk pembunuhan yang sadis ya, karena korban ini semalam kita autopsi dan korban ini meninggal dalam keadaan hamil 8 bulan, ujarnya. Dari hasil pemeriksaan sementara, korban diketahui mengalami kekerasan di bagian leher. Yang ditemukan itu bekas cekikan di lehernya. Karena sempat dicekik, kemudian diikat pakai kain, sarung atau kerudung setelah meninggal. Kemudian kakinya juga diikat, diangkat ke dalam kamar mandi, kemudian ditutupi dengan tumpukan pakaian, ucap Eko. Setelah korban meninggal dunia, pelaku kemudian memindahkan tubuh korban ke dalam kamar mandi. Barang yang diambil pelaku dari korban pun terbilang sangat sedikit. Untuk barang itu sementara uang tunai senilai Rp83.000 kemudian HP. HP ini menurut pengakuan dari tersangka sudah dijual seharga Rp73.000, jelas dia. Usai melakukan aksinya, kedua pelaku mencoba melarikan diri keluar daerah. Namun upaya tersebut berhasil digagalkan polisi. Dari video penangkapan yang dibagikan petugas, terlihat momen saat pelaku ditangkap di dalam sebuah bus antar kota. Dalam video berdurasi sekitar 16 detik itu, beberapa petugas berpakaian sipil dan seorang anggota polisi berseragam terlihat mengamankan seorang pria yang duduk di kursi bus bersama seorang perempuan berhijab hitam. Petugas kemudian memeriksa identitas pria tersebut sebelum memintanya turun dari bus dengan kondisi tetap kooperatif. Kapolres mengatakan pelaku berhasil ditangkap saat berada di wilayah Majalengka. Kita melakukan pengejaran sampai ke wilayah Majalengka. Nah ini juga pada saat dikejar, pelaku sempat mau melarikan diri. Jadi kita tangkap itu di dalam bus, katanya. Ia menambahkan, proses penangkapan tersebut dilakukan dalam waktu kurang dari 10 jam setelah kasus terungkap. Alhamdulillah ini pelaku bisa kita amankan dalam waktu kurang dari 10 jam, bahkan hanya 3 jam saja, ujarnya. Atas perbuatannya, kedua pelaku kini dijerat dengan pasal berlapis. Untuk ancaman ini kita kenakan pasal berlapis ya,
di pasal pembunuhan dan pembunuhan berencana pasal 338 dan 340 KUHP, kemudian pencurian dengan kekerasan 365 dan juga penganiayaan 351, ucap Eko. Kasus penemuan mayat perempuan di sebuah rumah kos di Gang Masjid, Jalan Duku Semar, Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, akhirnya terungkap. Polisi berhasil menangkap 2 orang pelaku yang diduga kuat terlibat dalam pembunuhan terhadap korban berinisial TA, 26. Kedua pelaku diketahui merupakan pasangan suami istri yang sempat mencoba melarikan diri ke arah Kabupaten Majalengka. Kapolres Cirebon Kota, AKBP Eko Iskandar mengatakan, pengungkapan kasus tersebut dilakukan dalam waktu singkat setelah penemuan jenazah korban. Ya, alhamdulillah ya, untuk kasus penemuan mayat seorang perempuan di salah satu tempat kos yang ada di wilayah Soresal Timur ini sudah berhasil kita ungkap dan kita telah mengamankan 2 orang yang terindikasi sebagai pelaku tindakan perbuatan pembunuhan, ujar Eko Iskandar saat konferensi pers di Mapolres Cirebon Kota, Selasa, 17 Maret 2026. Ia menjelaskan, 2 pelaku yang diamankan berinisial LH, 26, dan RK, 41, yang merupakan pasangan suami istri. Betul. Jadi 2 orang ini yang kita amankan ini suami istri yang berinisial LH, 26 tahun, dan berinisial RK, istrinya. RK ini lebih tua, berusia 41 tahun ya, 41 tahun ke 42, ucapnya. Menurut Eko, motif awal pembunuhan tersebut diduga karena pelaku ingin menguasai harta milik korban. Pelaku diduga sengaja memesan jasa pijat panggilan melalui sebuah aplikasi agar korban datang ke kamar kos yang telah mereka siapkan. Memang untuk motifnya, ini setelah kita dalami, hasil pendalaman awalnya suami istri ini ingin menguasai harta dari korban dengan modus memesan pijat panggilan melalui salah satu aplikasi, jelas dia. Saat korban tiba di lokasi, situasi di dalam kamar ternyata sudah diatur oleh pelaku. Istri pelaku bersembunyi di kamar sebelah, sementara suaminya menemui korban di dalam kamar. Pada saat korban ini tiba di lokasi, istri yang berinisial RK ini bersembunyi di kamar sebelahnya. Jadi yang di dalam itu adalah suaminya LH bersama korban TA, katanya. Di dalam kamar tersebut sempat terjadi cekcok antara pelaku dan korban hingga akhirnya berujung pada aksi pembunuhan. Polisi menyebut, peristiwa tersebut tergolong sadis karena korban diketahui sedang dalam kondisi hamil tua. Nah ini sempat terjadi cekcok di dalam itu sehingga terjadilah perbuatan pembunuhan ini. Jadi ini juga termasuk pembunuhan yang sadis ya? Karena korban ini semalam kita autopsi dan korban ini meninggal dalam keadaan hamil 8 bulan, ujarnya. Dari hasil pemeriksaan sementara, korban diketahui mengalami kekerasan di bagian leher. Yang ditemukan itu bekas cekikan di lehernya. Karena sempat dicekik, kemudian diikat pakai kain, sarung atau kerudung setelah meninggal. Kemudian kakinya juga diikat, diangkat ke dalam kamar mandi, kemudian ditutupi dengan tumpukan pakaian, ucap Eko. Setelah korban meninggal dunia, pelaku kemudian memindahkan tubuh korban ke dalam kamar mandi. Barang yang diambil pelaku dari korban pun terbilang sangat sedikit. Untuk barang itu sementara uang tunai senilai Rp83.000 kemudian HP. HP ini menurut pengakuan dari tersangka sudah dijual seharga Rp73.000, jelas dia. Usai melakukan aksinya, kedua pelaku mencoba melarikan diri keluar daerah. Namun upaya tersebut berhasil digagalkan polisi. Dari video penangkapan yang dibagikan petugas, terlihat momen saat pelaku ditangkap di dalam sebuah bus antar kota. Dalam video berdurasi sekitar 16 detik itu,
beberapa petugas berpakaian sipil dan seorang anggota polisi berseragam terlihat mengamankan seorang pria yang duduk di kursi bus bersama seorang perempuan berhijab hitam. Petugas kemudian memeriksa identitas pria tersebut sebelum memintanya turun dari bus dengan kondisi tetap kooperatif. Kapolres mengatakan pelaku berhasil ditangkap saat berada di wilayah Majalengka. Kita melakukan pengejaran sampai ke wilayah Majalengka. Nah, ini juga pada saat dikejar, pelaku sempat mau melarikan diri. Jadi kita tangkap itu di dalam bus, katanya. Ia menambahkan, proses penangkapan tersebut dilakukan dalam waktu kurang dari 10 jam setelah kasus terungkap. Alhamdulillah ini pelaku bisa kita amankan dalam waktu kurang dari 10 jam, bahkan hanya 3 jam saja, ujarnya. Atas perbuatannya, kedua pelaku kini dijerat dengan pasal berlapis. Untuk ancaman ini kita kenakan pasal berlapis ya, di pasal pembunuhan dan pembunuhan berencana pasal 338 dan 340 KUHP, kemudian pencurian dengan kekerasan 365 dan juga penganiayaan 351, ucap Eko. Kasus penemuan mayat perempuan di sebuah rumah kos di Gang Masjid, Jalan Duku Semar, Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, akhirnya terungkap. Polisi berhasil menangkap 2 orang pelaku yang diduga kuat terlibat dalam pembunuhan terhadap korban berinisial TA, 26. Kedua pelaku diketahui merupakan pasangan suami istri yang sempat mencoba melarikan diri ke arah Kabupaten Majalengka. Kapolres Cirebon Kota, AKBP Eko Iskandar mengatakan, pengungkapan kasus tersebut dilakukan dalam waktu singkat setelah penemuan jenazah korban. Ya, alhamdulillah ya, untuk kasus penemuan mayat seorang perempuan di salah satu tempat kos yang ada di wilayah Soresal Timur ini sudah berhasil kita ungkap dan kita telah mengamankan 2 orang yang terindikasi sebagai pelaku tindakan perbuatan pembunuhan, ujar Eko Iskandar saat konferensi pers di Mapolres Cirebon Kota, Selasa, 17 Maret 2026. Ia menjelaskan, 2 pelaku yang diamankan berinisial LH, 26, dan RK, 41, yang merupakan pasangan suami istri. Betul. Jadi 2 orang ini yang kita amankan ini suami istri yang berinisial LH, 26 tahun, dan berinisial RK, istrinya. RK ini lebih tua, berusia 41 tahun ya, 41 tahun ke 42, ucapnya. Menurut Eko, motif awal pembunuhan tersebut diduga karena pelaku ingin menguasai harta milik korban. Pelaku diduga sengaja memesan jasa pijat panggilan melalui sebuah aplikasi agar korban datang ke kamar kos yang telah mereka siapkan. Memang untuk motifnya, ini setelah kita dalami, hasil pendalaman awalnya suami istri ini ingin menguasai harta dari korban dengan modus memesan pijat panggilan melalui salah satu aplikasi, jelas dia. Saat korban tiba di lokasi, situasi di dalam kamar ternyata sudah diatur oleh pelaku. Istri pelaku bersembunyi di kamar sebelah, sementara suaminya menemui korban di dalam kamar. Pada saat korban ini tiba di lokasi, istri yang berinisial RK ini bersembunyi di kamar sebelahnya. Jadi yang di dalam itu adalah suaminya LH bersama korban TA, katanya. Di dalam kamar tersebut sempat terjadi cekcok antara pelaku dan korban hingga akhirnya berujung pada aksi pembunuhan. Polisi menyebut, peristiwa tersebut tergolong sadis karena korban diketahui sedang dalam kondisi hamil tua. Nah, ini sempat terjadi cekcok di dalam itu sehingga terjadilah perbuatan pembunuhan ini. Jadi ini juga termasuk pembunuhan yang sadis ya, karena korban ini semalam kita autopsi dan korban ini meninggal dalam keadaan hamil 8 bulan, ujarnya. Dari hasil pemeriksaan sementara, korban diketahui mengalami kekerasan di bagian leher. Yang ditemukan itu bekas cekikan di lehernya. Karena sempat dicekik, kemudian diikat pakai kain, sarung atau kerudung setelah meninggal.
Kemudian kakinya juga diikat, diangkat ke dalam kamar mandi, kemudian ditutupi dengan tumpukan pakaian, ucap Eko. Setelah korban meninggal dunia, pelaku kemudian memindahkan tubuh korban ke dalam kamar mandi. Barang yang diambil pelaku dari korban pun terbilang sangat sedikit. Untuk barang itu sementara uang tunai senilai Rp83.000 kemudian HP. HP ini menurut pengakuan dari tersangka sudah dijual seharga Rp73.000, jelas dia. Usai melakukan aksinya, kedua pelaku mencoba melarikan diri keluar daerah. Namun upaya tersebut berhasil digagalkan polisi. Dari video penangkapan yang dibagikan petugas, terlihat momen saat pelaku ditangkap di dalam sebuah bus antar kota. Dalam video berdurasi sekitar 16 detik itu, beberapa petugas berpakaian sipil dan seorang anggota polisi berseragam terlihat mengamankan seorang pria yang duduk di kursi bus bersama seorang perempuan berhijab hitam. Petugas kemudian memeriksa identitas pria tersebut sebelum memintanya turun dari bus dengan kondisi tetap kooperatif. Kapolres mengatakan pelaku berhasil ditangkap saat berada di wilayah Majalengka. Kita melakukan pengejaran sampai ke wilayah Majalengka. Nah ini juga pada saat dikejar, pelaku sempat mau melarikan diri. Jadi kita tangkap itu di dalam bus, katanya. Ia menambahkan, proses penangkapan tersebut dilakukan dalam waktu kurang dari 10 jam setelah kasus terungkap. Alhamdulillah ini pelaku bisa kita amankan dalam waktu kurang dari 10 jam, bahkan hanya 3 jam saja, ujarnya. Atas perbuatannya, kedua pelaku kini dijerat dengan pasal berlapis. Untuk ancaman ini kita kenakan pasal berlapis ya, di pasal pembunuhan dan pembunuhan berencana pasal 338 dan 340 KUHP, kemudian pencurian dengan kekerasan 365 dan juga penganiayaan 351, ucap Eko. Kasus penemuan mayat perempuan di sebuah rumah kos di Gang Masjid, Jalan Duku Semar, Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, akhirnya terungkap. Polisi berhasil menangkap 2 orang pelaku yang diduga kuat terlibat dalam pembunuhan terhadap korban berinisial TA, 26. Kedua pelaku diketahui merupakan pasangan suami istri yang sempat mencoba melarikan diri ke arah Kabupaten Majalengka. Kapolres Cirebon Kota, AKBP Eko Iskandar mengatakan, pengungkapan kasus tersebut dilakukan dalam waktu singkat setelah penemuan jenazah korban. Ya, alhamdulillah ya, untuk kasus penemuan mayat seorang perempuan di salah satu tempat kos yang ada di wilayah Soresal Timur ini sudah berhasil kita ungkap dan kita telah mengamankan 2 orang yang terindikasi sebagai pelaku tindakan perbuatan pembunuhan, ujar Eko Iskandar saat konferensi pers di Mapolres Cirebon Kota, Selasa, 17 Maret 2026. Ia menjelaskan, 2 pelaku yang diamankan berinisial LH, 26, dan RK, 41, yang merupakan pasangan suami istri. Betul. Jadi 2 orang ini yang kita amankan ini suami istri yang berinisial LH, 26 tahun, dan berinisial RK, istrinya. RK ini lebih tua, berusia 41 tahun ya, 41 tahun ke 42, ucapnya. Menurut Eko, motif awal pembunuhan tersebut diduga karena pelaku ingin menguasai harta milik korban. Pelaku diduga sengaja memesan jasa pijat panggilan melalui sebuah aplikasi agar korban datang ke kamar kos yang telah mereka siapkan. Memang untuk motifnya, ini setelah kita dalami, hasil pendalaman awalnya suami istri ini ingin menguasai harta dari korban dengan modus memesan pijat panggilan melalui salah satu aplikasi, jelas dia. Saat korban tiba di lokasi, situasi di dalam kamar ternyata sudah diatur oleh pelaku. Istri pelaku bersembunyi di kamar sebelah, sementara suaminya menemui korban di dalam kamar. Pada saat korban ini tiba di lokasi, istri yang berinisial RK ini bersembunyi di kamar sebelahnya.
Jadi yang di dalam itu adalah suaminya LH bersama korban TA, katanya. Di dalam kamar tersebut sempat terjadi cekcok antara pelaku dan korban hingga akhirnya berujung pada aksi pembunuhan. Polisi menyebut, peristiwa tersebut tergolong sadis karena korban diketahui sedang dalam kondisi hamil tua. Nah, ini sempat terjadi cekcok di dalam itu sehingga terjadilah perbuatan pembunuhan ini. Jadi ini juga termasuk pembunuhan yang sadis ya? Karena korban ini semalam kita autopsi dan korban ini meninggal dalam keadaan hamil 8 bulan, ujarnya. Dari hasil pemeriksaan sementara, korban diketahui mengalami kekerasan di bagian leher. Yang ditemukan itu bekas cekikan di lehernya. Karena sempat dicekik, kemudian diikat pakai kain, sarung atau kerudung setelah meninggal. Kemudian kakinya juga diikat, diangkat ke dalam kamar mandi, kemudian ditutupi dengan tumpukan pakaian, ucap Eko. Setelah korban meninggal dunia, pelaku kemudian memindahkan tubuh korban ke dalam kamar mandi. Barang yang diambil pelaku dari korban pun terbilang sangat sedikit. Untuk barang itu sementara uang tunai senilai Rp83.000 kemudian HP. HP ini menurut pengakuan dari tersangka sudah dijual seharga Rp73.000, jelas dia. Usai melakukan aksinya, kedua pelaku mencoba melarikan diri keluar daerah. Namun upaya tersebut berhasil digagalkan polisi. Dari video penangkapan yang dibagikan petugas, terlihat momen saat pelaku ditangkap di dalam sebuah bus antar kota. Dalam video berdurasi sekitar 16 detik itu, beberapa petugas berpakaian sipil dan seorang anggota polisi berseragam terlihat mengamankan seorang pria yang duduk di kursi bus bersama seorang perempuan berhijab hitam. Petugas kemudian memeriksa identitas pria tersebut sebelum memintanya turun dari bus dengan kondisi tetap kooperatif. Kapolres mengatakan pelaku berhasil ditangkap saat berada di wilayah Majalengka. Kita melakukan pengejaran sampai ke wilayah Majalengka. Nah, ini juga pada saat dikejar, pelaku sempat mau melarikan diri. Jadi kita tangkap itu di dalam bus, katanya. Ia menambahkan, proses penangkapan tersebut dilakukan dalam waktu kurang dari 10 jam setelah kasus terungkap. Alhamdulillah ini pelaku bisa kita amankan dalam waktu kurang dari 10 jam, bahkan hanya 3 jam saja, ujarnya. Atas perbuatannya, kedua pelaku kini dijerat dengan pasal berlapis. Untuk ancaman ini kita kenakan pasal berlapis ya, di pasal pembunuhan dan pembunuhan berencana pasal 338 dan 340 KUHP, kemudian pencurian dengan kekerasan 365 dan juga penganiayaan 351, ucap Eko. Kasus penemuan mayat perempuan di sebuah rumah kos di Gang Masjid, Jalan Duku Semar, Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, akhirnya terungkap. Polisi berhasil menangkap 2 orang pelaku yang diduga kuat terlibat dalam pembunuhan terhadap korban berinisial TA, 26. Kedua pelaku diketahui merupakan pasangan suami istri yang sempat mencoba melarikan diri ke arah Kabupaten Majalengka. Kapolres Cirebon Kota, AKBP Eko Iskandar mengatakan, pengungkapan kasus tersebut dilakukan dalam waktu singkat setelah penemuan jenazah korban. Ya, alhamdulillah ya, untuk kasus penemuan mayat seorang perempuan di salah satu tempat kos yang ada di wilayah Soresal Timur ini sudah berhasil kita ungkap dan kita telah mengamankan 2 orang yang terindikasi sebagai pelaku tindakan perbuatan pembunuhan, ujar Eko Iskandar saat konferensi pers di Mapolres Cirebon Kota, Selasa, 17 Maret 2026. Ia menjelaskan, 2 pelaku yang diamankan berinisial LH, 26, dan RK, 41, yang merupakan pasangan suami istri. Betul. Jadi 2 orang ini yang kita amankan ini suami istri yang berinisial LH, 26 tahun, dan berinisial RK, istrinya. RK ini lebih tua, berusia 41 tahun ya,
41 tahun ke-42, ucapnya. Menurut Eko, motif awal pembunuhan tersebut diduga karena pelaku ingin menguasai harta milik korban. Pelaku diduga sengaja memesan jasa pijat panggilan melalui sebuah aplikasi agar korban datang ke kamar kos yang telah mereka siapkan. Memang untuk motifnya, ini setelah kita dalami, hasil pendalaman awalnya suami istri ini ingin menguasai harta dari korban dengan modus memesan pijat panggilan melalui salah satu aplikasi, jelas dia. Saat korban tiba di lokasi, situasi di dalam kamar ternyata sudah diatur oleh pelaku. Istri pelaku bersembunyi di kamar sebelah, sementara suaminya menemui korban di dalam kamar. Pada saat korban ini tiba di lokasi, istri yang berinisial RK ini bersembunyi di kamar sebelahnya. Jadi yang di dalam itu adalah suaminya LH bersama korban TA, katanya. Di dalam kamar tersebut sempat terjadi cekcok antara pelaku dan korban hingga akhirnya berujung pada aksi pembunuhan. Polisi menyebut, peristiwa tersebut tergolong sadis karena korban diketahui sedang dalam kondisi hamil tua. Nah, ini sempat terjadi cekcok di dalam itu sehingga terjadilah perbuatan pembunuhan ini. Jadi ini juga termasuk pembunuhan yang sadis ya, karena korban ini semalam kita autopsi dan korban ini meninggal dalam keadaan hamil 8 bulan, ujarnya. Dari hasil pemeriksaan sementara, korban diketahui mengalami kekerasan di bagian leher. Yang ditemukan itu bekas cekikan di lehernya. Karena sempat dicekik, kemudian diikat pakai kain, sarung atau kerudung setelah meninggal. Kemudian kakinya juga diikat, diangkat ke dalam kamar mandi, kemudian ditutupi dengan tumpukan pakaian, ucap Eko. Setelah korban meninggal dunia, pelaku kemudian memindahkan tubuh korban ke dalam kamar mandi. Barang yang diambil pelaku dari korban pun terbilang sangat sedikit. Untuk barang itu sementara uang tunai senilai Rp83.000 kemudian HP. HP ini menurut pengakuan dari tersangka sudah dijual seharga Rp73.000, jelas dia. Usai melakukan aksinya, kedua pelaku mencoba melarikan diri keluar daerah. Namun upaya tersebut berhasil digagalkan polisi. Dari video penangkapan yang dibagikan petugas, terlihat momen saat pelaku ditangkap di dalam sebuah bus antar kota. Dalam video berdurasi sekitar 16 detik itu, beberapa petugas berpakaian sipil dan seorang anggota polisi berseragam terlihat mengamankan seorang pria yang duduk di kursi bus bersama seorang perempuan berhijab hitam. Petugas kemudian memeriksa identitas pria tersebut sebelum memintanya turun dari bus dengan kondisi tetap kooperatif. Kapolres mengatakan pelaku berhasil ditangkap saat berada di wilayah Majalengka. Kita melakukan pengejaran sampai ke wilayah Majalengka. Nah, ini juga pada saat dikejar, pelaku sempat mau melarikan diri. Jadi kita tangkap itu di dalam bus, katanya. Ia menambahkan, proses penangkapan tersebut dilakukan dalam waktu kurang dari 10 jam setelah kasus terungkap. Alhamdulillah ini pelaku bisa kita amankan dalam waktu kurang dari 10 jam, bahkan hanya 3 jam saja, ujarnya. Atas perbuatannya, kedua pelaku kini dijerat dengan pasal berlapis. Untuk ancaman ini kita kenakan pasal berlapis ya, di pasal pembunuhan dan pembunuhan berencana pasal 338 dan 340 KUHP, kemudian pencurian dengan kekerasan 365 dan juga penganiayaan 351, ucap Eko. Kasus penemuan mayat perempuan di sebuah rumah kos di Gang Masjid, Jalan Duku Semar, Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, akhirnya terungkap. Polisi berhasil menangkap 2 orang pelaku yang diduga kuat terlibat dalam pembunuhan terhadap korban berinisial TA, 26. Kedua pelaku diketahui merupakan pasangan suami istri yang sempat mencoba melarikan diri ke arah Kabupaten Majalengka. Kapolres Cirebon Kota,
AKBP Eko Iskandar mengatakan, pengungkapan kasus tersebut dilakukan dalam waktu singkat setelah penemuan jenazah korban. Ya, alhamdulillah ya, untuk kasus penemuan mayat seorang perempuan di salah satu tempat kos yang ada di wilayah Soresal Timur ini sudah berhasil kita ungkap dan kita telah mengamankan 2 orang yang terindikasi sebagai pelaku tindakan perbuatan pembunuhan, ujar Eko Iskandar saat konferensi pers di Mapolres Cirebon Kota, Selasa, 17 Maret 2026. Ia menjelaskan, 2 pelaku yang diamankan berinisial LH, 26, dan RK, 41, yang merupakan pasangan suami istri. Betul. Jadi 2 orang ini yang kita amankan ini suami istri yang berinisial LH, 26 tahun, dan berinisial RK, istrinya. RK ini lebih tua, berusia 41 tahun ya, 41 tahun ke 42, ucapnya. Menurut Eko, motif awal pembunuhan tersebut diduga karena pelaku ingin menguasai harta milik korban. Pelaku diduga sengaja memesan jasa pijat panggilan melalui sebuah aplikasi agar korban datang ke kamar kos yang telah mereka siapkan. Memang untuk motifnya, ini setelah kita dalami, hasil pendalaman awalnya suami istri ini ingin menguasai harta dari korban dengan modus memesan pijat panggilan melalui salah satu aplikasi, jelas dia. Saat korban tiba di lokasi, situasi di dalam kamar ternyata sudah diatur oleh pelaku. Istri pelaku bersembunyi di kamar sebelah, sementara suaminya menemui korban di dalam kamar. Pada saat korban ini tiba di lokasi, istri yang berinisial RK ini bersembunyi di kamar sebelahnya. Jadi yang di dalam itu adalah suaminya LH bersama korban TA, katanya. Di dalam kamar tersebut sempat terjadi cekcok antara pelaku dan korban hingga akhirnya berujung pada aksi pembunuhan. Polisi menyebut, peristiwa tersebut tergolong sadis karena korban diketahui sedang dalam kondisi hamil tua. Nah ini sempat terjadi cekcok di dalam itu sehingga terjadilah perbuatan pembunuhan ini. Jadi ini juga termasuk pembunuhan yang sadis ya, karena korban ini semalam kita autopsi dan korban ini meninggal dalam keadaan hamil 8 bulan, ujarnya. Dari hasil pemeriksaan sementara, korban diketahui mengalami kekerasan di bagian leher. Yang ditemukan itu bekas cekikan di lehernya. Karena sempat dicekik, kemudian diikat pakai kain, sarung atau kerudung setelah meninggal. Kemudian kakinya juga diikat, diangkat ke dalam kamar mandi, kemudian ditutupi dengan tumpukan pakaian, ucap Eko. Setelah korban meninggal dunia, pelaku kemudian memindahkan tubuh korban ke dalam kamar mandi. Barang yang diambil pelaku dari korban pun terbilang sangat sedikit. Untuk barang itu sementara uang tunai senilai Rp83.000 kemudian HP. HP ini menurut pengakuan dari tersangka sudah dijual seharga Rp73.000, jelas dia. Usai melakukan aksinya, kedua pelaku mencoba melarikan diri keluar daerah. Namun upaya tersebut berhasil digagalkan polisi. Dari video penangkapan yang dibagikan petugas, terlihat momen saat pelaku ditangkap di dalam sebuah bus antar kota. Dalam video berdurasi sekitar 16 detik itu, beberapa petugas berpakaian sipil dan seorang anggota polisi berseragam terlihat mengamankan seorang pria yang duduk di kursi bus bersama seorang perempuan berhijab hitam. Petugas kemudian memeriksa identitas pria tersebut sebelum memintanya turun dari bus dengan kondisi tetap kooperatif. Kapolres mengatakan pelaku berhasil ditangkap saat berada di wilayah Majalengka. Kita melakukan pengejaran sampai ke wilayah Majalengka. Nah ini juga pada saat dikejar, pelaku sempat mau melarikan diri. Jadi kita tangkap itu di dalam bus, katanya. Ia menambahkan, proses penangkapan tersebut dilakukan dalam waktu kurang dari 10 jam setelah kasus terungkap. Alhamdulillah ini pelaku bisa kita amankan dalam waktu kurang dari 10 jam, bahkan hanya 3 jam saja, ujarnya. Atas perbuatannya, kedua pelaku kini dijerat dengan pasal berlapis.
Untuk ancaman ini kita kenakan pasal berlapis ya. Di pasal pembunuhan dan pembunuhan berencana pasal 338 dan 340 KUHP. Kemudian pencurian dengan kekerasan 365 dan juga penganiayaan 351, ucap Eko. Kasus penemuan mayat perempuan di sebuah rumah kos di Gang Masjid, Jalan Duku Semar, Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, akhirnya terungkap. Polisi berhasil menangkap 2 orang pelaku yang diduga kuat terlibat dalam pembunuhan terhadap korban berinisial TA, 26. Kedua pelaku diketahui merupakan pasangan suami istri yang sempat mencoba melarikan diri ke arah Kabupaten Majalengka. Kapolres Cirebon Kota, AKBP Eko Iskandar mengatakan, pengungkapan kasus tersebut dilakukan dalam waktu singkat setelah penemuan jenazah korban. Ya, alhamdulillah ya, untuk kasus penemuan mayat seorang perempuan di salah satu tempat kos yang ada di wilayah Soresal Timur ini sudah berhasil kita ungkap dan kita telah mengamankan 2 orang yang terindikasi sebagai pelaku tindakan perbuatan pembunuhan, ujar Eko Iskandar saat konferensi pers di Mapolres Cirebon Kota, Selasa, 17 Maret 2026. Ia menjelaskan, 2 pelaku yang diamankan berinisial LH, 26, dan RK, 41, yang merupakan pasangan suami istri. Betul. Jadi 2 orang ini yang kita amankan ini suami istri yang berinisial LH, 26 tahun, dan berinisial RK, istrinya. RK ini lebih tua, berusia 41 tahun ya, 41 tahun ke 42, ucapnya. Menurut Eko, motif awal pembunuhan tersebut diduga karena pelaku ingin menguasai harta milik korban. Pelaku diduga sengaja memesan jasa pijat panggilan melalui sebuah aplikasi agar korban datang ke kamar kos yang telah mereka siapkan. Memang untuk motifnya, ini setelah kita dalami, hasil pendalaman awalnya suami istri ini ingin menguasai harta dari korban dengan modus memesan pijat panggilan melalui salah satu aplikasi, jelas dia. Saat korban tiba di lokasi, situasi di dalam kamar ternyata sudah diatur oleh pelaku. Istri pelaku bersembunyi di kamar sebelah, sementara suaminya menemui korban di dalam kamar. Pada saat korban ini tiba di lokasi, istri yang berinisial RK ini bersembunyi di kamar sebelahnya. Jadi yang di dalam itu adalah suaminya LH bersama korban TA, katanya. Di dalam kamar tersebut sempat terjadi cekcok antara pelaku dan korban hingga akhirnya berujung pada aksi pembunuhan. Polisi menyebut, peristiwa tersebut tergolong sadis karena korban diketahui sedang dalam kondisi hamil tua. Nah ini sempat terjadi cekcok di dalam itu sehingga terjadilah perbuatan pembunuhan ini. Jadi ini juga termasuk pembunuhan yang sadis ya, karena korban ini semalam kita autopsi dan korban ini meninggal dalam keadaan hamil 8 bulan, ujarnya. Dari hasil pemeriksaan sementara, korban diketahui mengalami kekerasan di bagian leher. Yang ditemukan itu bekas cekikan di lehernya. Karena sempat dicekik, kemudian diikat pakai kain, sarung atau kerudung setelah meninggal. Kemudian kakinya juga diikat, diangkat ke dalam kamar mandi, kemudian ditutupi dengan tumpukan pakaian, ucap Eko. Setelah korban meninggal dunia, pelaku kemudian memindahkan tubuh korban ke dalam kamar mandi. Barang yang diambil pelaku dari korban pun terbilang sangat sedikit. Untuk barang itu sementara uang tunai senilai Rp83.000 kemudian HP. HP ini menurut pengakuan dari tersangka sudah dijual seharga Rp73.000, jelas dia. Usai melakukan aksinya, kedua pelaku mencoba melarikan diri keluar daerah. Namun upaya tersebut berhasil digagalkan polisi. Dari video penangkapan yang dibagikan petugas, terlihat momen saat pelaku ditangkap di dalam sebuah bus antar kota. Dalam video berdurasi sekitar 16 detik itu,
Beberapa petugas berpakaian sipil dan seorang anggota polisi berseragam terlihat mengamankan seorang pria yang duduk di kursi bus bersama seorang perempuan berhijab hitam. Petugas kemudian memeriksa identitas pria tersebut sebelum memintanya turun dari bus dengan kondisi tetap kooperatif. Kapolres mengatakan pelaku berhasil ditangkap saat berada di wilayah Majalengka. Kita melakukan pengejaran sampai ke wilayah Majalengka. Nah, ini juga pada saat dikejar, pelaku sempat mau melarikan diri. Jadi kita tangkap itu di dalam bus, katanya. Ia menambahkan, proses penangkapan tersebut dilakukan dalam waktu kurang dari 10 jam setelah kasus terungkap. Alhamdulillah ini pelaku bisa kita amankan dalam waktu kurang dari 10 jam, bahkan hanya 3 jam saja, ujarnya. Atas perbuatannya, kedua pelaku kini dijerat dengan pasal berlapis. Untuk ancaman ini kita kenakan pasal berlapis ya, di pasal pembunuhan dan pembunuhan berencana pasal 338 dan 340 KUHP, kemudian pencurian dengan kekerasan 365 dan juga penganiayaan 351, ucap Eko. Kasus penemuan mayat perempuan di sebuah rumah kos di Gang Masjid, Jalan Duku Semar, Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, akhirnya terungkap. Polisi berhasil menangkap 2 orang pelaku yang diduga kuat terlibat dalam pembunuhan terhadap korban berinisial TA, 26. Kedua pelaku diketahui merupakan pasangan suami istri yang sempat mencoba melarikan diri ke arah Kabupaten Majalengka. Kapolres Cirebon Kota, AKBP Eko Iskandar mengatakan, pengungkapan kasus tersebut dilakukan dalam waktu singkat setelah penemuan jenazah korban. Ya, alhamdulillah ya, untuk kasus penemuan mayat seorang perempuan di salah satu tempat kos yang ada di wilayah Soresal Timur ini sudah berhasil kita ungkap dan kita telah mengamankan 2 orang yang terindikasi sebagai pelaku tindakan perbuatan pembunuhan, ujar Eko Iskandar saat konferensi pers di Mapolres Cirebon Kota, Selasa, 17 Maret 2026. Ia menjelaskan, 2 pelaku yang diamankan berinisial LH, 26, dan RK, 41, yang merupakan pasangan suami istri. Betul. Jadi 2 orang ini yang kita amankan ini suami istri yang berinisial LH, 26 tahun, dan berinisial RK, istrinya. RK ini lebih tua, berusia 41 tahun ya, 41 tahun ke 42, ucapnya. Menurut Eko, motif awal pembunuhan tersebut diduga karena pelaku ingin menguasai harta milik korban. Pelaku diduga sengaja memesan jasa pijat panggilan melalui sebuah aplikasi agar korban datang ke kamar kos yang telah mereka siapkan. Memang untuk motifnya, ini setelah kita dalami, hasil pendalaman awalnya suami istri ini ingin menguasai harta dari korban dengan modus memesan pijat panggilan melalui salah satu aplikasi, jelas dia. Saat korban tiba di lokasi, situasi di dalam kamar ternyata sudah diatur oleh pelaku. Istri pelaku bersembunyi di kamar sebelah, sementara suaminya menemui korban di dalam kamar. Pada saat korban ini tiba di lokasi, istri yang berinisial RK ini bersembunyi di kamar sebelahnya. Jadi yang di dalam itu adalah suaminya LH bersama korban TA, katanya. Di dalam kamar tersebut sempat terjadi cekcok antara pelaku dan korban hingga akhirnya berujung pada aksi pembunuhan. Polisi menyebut, peristiwa tersebut tergolong sadis karena korban diketahui sedang dalam kondisi hamil tua. Nah ini sempat terjadi cekcok di dalam itu sehingga terjadilah perbuatan pembunuhan ini. Jadi ini juga termasuk pembunuhan yang sadis ya, karena korban ini semalam kita autopsi dan korban ini meninggal dalam keadaan hamil 8 bulan, ujarnya. Dari hasil pemeriksaan sementara, korban diketahui mengalami kekerasan di bagian leher. Yang ditemukan itu bekas cekikan di lehernya. Karena sempat dicekik, kemudian diikat pakai kain, sarung atau kerudung setelah meninggal.
Kemudian kakinya juga diikat, diangkat ke dalam kamar mandi, kemudian ditutupi dengan tumpukan pakaian, ucap Eko. Setelah korban meninggal dunia, pelaku kemudian memindahkan tubuh korban ke dalam kamar mandi. Barang yang diambil pelaku dari korban pun terbilang sangat sedikit. Untuk barang itu sementara uang tunai senilai Rp83.000 kemudian HP. HP ini menurut pengakuan dari tersangka sudah dijual seharga Rp73.000, jelas dia. Usai melakukan aksinya, kedua pelaku mencoba melarikan diri keluar daerah. Namun upaya tersebut berhasil digagalkan polisi. Dari video penangkapan yang dibagikan petugas, terlihat momen saat pelaku ditangkap di dalam sebuah bus antar kota. Dalam video berdurasi sekitar 16 detik itu, beberapa petugas berpakaian sipil dan seorang anggota polisi berseragam terlihat mengamankan seorang pria yang duduk di kursi bus bersama seorang perempuan berhijab hitam. Petugas kemudian memeriksa identitas pria tersebut sebelum memintanya turun dari bus dengan kondisi tetap kooperatif. Kapolres mengatakan pelaku berhasil ditangkap saat berada di wilayah Majalengka. Kita melakukan pengejaran sampai ke wilayah Majalengka. Nah, ini juga pada saat dikejar, pelaku sempat mau melarikan diri. Jadi kita tangkap itu di dalam bus, katanya. Ia menambahkan, proses penangkapan tersebut dilakukan dalam waktu kurang dari 10 jam setelah kasus terungkap. Alhamdulillah ini pelaku bisa kita amankan dalam waktu kurang dari 10 jam, bahkan hanya 3 jam saja, ujarnya. Atas perbuatannya, kedua pelaku kini dijerat dengan pasal berlapis. Untuk ancaman ini kita kenakan pasal berlapis ya, di pasal pembunuhan dan pembunuhan berencana pasal 338 dan 340 KUHP, kemudian pencurian dengan kekerasan 365 dan juga penganiayaan 351, ucap Eko. Kasus penemuan mayat perempuan di sebuah rumah kos di Gang Masjid, Jalan Duku Semar, Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, akhirnya terungkap. Polisi berhasil menangkap 2 orang pelaku yang diduga kuat terlibat dalam pembunuhan terhadap korban berinisial TA, 26. Kedua pelaku diketahui merupakan pasangan suami istri yang sempat mencoba melarikan diri ke arah Kabupaten Majalengka. Kapolres Cirebon Kota, AKBP Eko Iskandar mengatakan, pengungkapan kasus tersebut dilakukan dalam waktu singkat setelah penemuan jenazah korban. Ya, alhamdulillah ya, untuk kasus penemuan mayat seorang perempuan di salah satu tempat kos yang ada di wilayah Soresal Timur ini sudah berhasil kita ungkap dan kita telah mengamankan 2 orang yang terindikasi sebagai pelaku tindakan perbuatan pembunuhan, ujar Eko Iskandar saat konferensi pers di Mapolres Cirebon Kota, Selasa, 17 Maret 2026. Ia menjelaskan, 2 pelaku yang diamankan berinisial LH, 26, dan RK, 41, yang merupakan pasangan suami istri. Betul. Jadi 2 orang ini yang kita amankan ini suami istri yang berinisial LH, 26 tahun, dan berinisial RK, istrinya. RK ini lebih tua, berusia 41 tahun ya, 41 tahun ke-42, ucapnya. Menurut Eko, motif awal pembunuhan tersebut diduga karena pelaku ingin menguasai harta milik korban. Pelaku diduga sengaja memesan jasa pijat panggilan melalui sebuah aplikasi agar korban datang ke kamar kos yang telah mereka siapkan. Memang untuk motifnya, ini setelah kita dalami, hasil pendalaman awalnya suami istri ini ingin menguasai harta dari korban dengan modus memesan pijat panggilan melalui salah satu aplikasi, jelas dia. Saat korban tiba di lokasi, situasi di dalam kamar ternyata sudah diatur oleh pelaku. Istri pelaku bersembunyi di kamar sebelah, sementara suaminya menemui korban di dalam kamar. Pada saat korban ini tiba di lokasi, istri yang berinisial RK ini bersembunyi di kamar sebelahnya.
Jadi yang di dalam itu adalah suaminya LH bersama korban TA, katanya. Di dalam kamar tersebut sempat terjadi cekcok antara pelaku dan korban hingga akhirnya berujung pada aksi pembunuhan. Polisi menyebut, peristiwa tersebut tergolong sadis karena korban diketahui sedang dalam kondisi hamil tua. Nah, ini sempat terjadi cekcok di dalam itu sehingga terjadilah perbuatan pembunuhan ini. Jadi ini juga termasuk pembunuhan yang sadis ya, karena korban ini semalam kita autopsi dan korban ini meninggal dalam keadaan hamil 8 bulan, ujarnya. Dari hasil pemeriksaan sementara, korban diketahui mengalami kekerasan di bagian leher. Yang ditemukan itu bekas cekikan di lehernya. Karena sempat dicekik, kemudian diikat pakai kain, sarung atau kerudung setelah meninggal. Kemudian kakinya juga diikat, diangkat ke dalam kamar mandi, kemudian ditutupi dengan tumpukan pakaian, ucap Eko. Setelah korban meninggal dunia, pelaku kemudian memindahkan tubuh korban ke dalam kamar mandi. Barang yang diambil pelaku dari korban pun terbilang sangat sedikit. Untuk barang itu sementara uang tunai senilai Rp83.000 kemudian HP. HP ini menurut pengakuan dari tersangka sudah dijual seharga Rp73.000, jelas dia. Usai melakukan aksinya, kedua pelaku mencoba melarikan diri keluar daerah. Namun upaya tersebut berhasil digagalkan polisi. Dari video penangkapan yang dibagikan petugas, terlihat momen saat pelaku ditangkap di dalam sebuah bus antar kota. Dalam video berdurasi sekitar 16 detik itu, beberapa petugas berpakaian sipil dan seorang anggota polisi berseragam terlihat mengamankan seorang pria yang duduk di kursi bus bersama seorang perempuan berhijab hitam. Petugas kemudian memeriksa identitas pria tersebut sebelum memintanya turun dari bus dengan kondisi tetap kooperatif. Kapolres mengatakan pelaku berhasil ditangkap saat berada di wilayah Majalengka. Kita melakukan pengejaran sampai ke wilayah Majalengka. Nah, ini juga pada saat dikejar, pelaku sempat mau melarikan diri. Jadi kita tangkap itu di dalam bus, katanya. Ia menambahkan, proses penangkapan tersebut dilakukan dalam waktu kurang dari 10 jam setelah kasus terungkap. Alhamdulillah ini pelaku bisa kita amankan dalam waktu kurang dari 10 jam, bahkan hanya 3 jam saja, ujarnya. Atas perbuatannya, kedua pelaku kini dijerat dengan pasal berlapis. Untuk ancaman ini kita kenakan pasal berlapis ya, di pasal pembunuhan dan pembunuhan berencana pasal 338 dan 340 KUHP, kemudian pencurian dengan kekerasan 365 dan juga penganiayaan 351, ucap Eko. Kasus penemuan mayat perempuan di sebuah rumah kos di Gang Masjid, Jalan Duku Semar, Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, akhirnya terungkap. Polisi berhasil menangkap 2 orang pelaku yang diduga kuat terlibat dalam pembunuhan terhadap korban berinisial TA, 26. Kedua pelaku diketahui merupakan pasangan suami istri yang sempat mencoba melarikan diri ke arah Kabupaten Majalengka. Kapolres Cirebon Kota, AKBP Eko Iskandar mengatakan, pengungkapan kasus tersebut dilakukan dalam waktu singkat setelah penemuan jenazah korban. Ya, alhamdulillah ya, untuk kasus penemuan mayat seorang perempuan di salah satu tempat kos yang ada di wilayah Soresal Timur ini sudah berhasil kita ungkap dan kita telah mengamankan 2 orang yang terindikasi sebagai pelaku tindakan perbuatan pembunuhan, ujar Eko Iskandar saat konferensi pers di Mapolres Cirebon Kota, Selasa, 17 Maret 2026. Ia menjelaskan, 2 pelaku yang diamankan berinisial LH, 26, dan RK, 41, yang merupakan pasangan suami istri. Betul. Jadi 2 orang ini yang kita amankan ini suami istri yang berinisial LH, 26 tahun, dan berinisial RK, istrinya. RK ini lebih tua, berusia 41 tahun ya,
41 tahun ke-42, ucapnya. Menurut Eko, motif awal pembunuhan tersebut diduga karena pelaku ingin menguasai harta milik korban. Pelaku diduga sengaja memesan jasa pijat panggilan melalui sebuah aplikasi agar korban datang ke kamar kos yang telah mereka siapkan. Memang untuk motifnya, ini setelah kita dalami, hasil pendalaman awalnya suami istri ini ingin menguasai harta dari korban dengan modus memesan pijat panggilan melalui salah satu aplikasi, jelas dia. Saat korban tiba di lokasi, situasi di dalam kamar ternyata sudah diatur oleh pelaku. Istri pelaku bersembunyi di kamar sebelah, sementara suaminya menemui korban di dalam kamar. Pada saat korban ini tiba di lokasi, istri yang berinisial RK ini bersembunyi di kamar sebelahnya. Jadi yang di dalam itu adalah suaminya LH bersama korban TA, katanya. Di dalam kamar tersebut sempat terjadi cekcok antara pelaku dan korban hingga akhirnya berujung pada aksi pembunuhan. Polisi menyebut, peristiwa tersebut tergolong sadis karena korban diketahui sedang dalam kondisi hamil tua. Nah ini sempat terjadi cekcok di dalam itu sehingga terjadilah perbuatan pembunuhan ini. Jadi ini juga termasuk pembunuhan yang sadis ya, karena korban ini semalam kita autopsi dan korban ini meninggal dalam keadaan hamil 8 bulan, ujarnya. Dari hasil pemeriksaan sementara, korban diketahui mengalami kekerasan di bagian leher. Yang ditemukan itu bekas cekikan di lehernya. Karena sempat dicekik, kemudian diikat pakai kain, sarung atau kerudung setelah meninggal. Kemudian kakinya juga diikat, diangkat ke dalam kamar mandi, kemudian ditutupi dengan tumpukan pakaian, ucap Eko. Setelah korban meninggal dunia, pelaku kemudian memindahkan tubuh korban ke dalam kamar mandi. Barang yang diambil pelaku dari korban pun terbilang sangat sedikit. Untuk barang itu sementara uang tunai senilai Rp83.000 kemudian HP. HP ini menurut pengakuan dari tersangka sudah dijual seharga Rp73.000, jelas dia. Usai melakukan aksinya, kedua pelaku mencoba melarikan diri keluar daerah. Namun upaya tersebut berhasil digagalkan polisi. Dari video penangkapan yang dibagikan petugas, terlihat momen saat pelaku ditangkap di dalam sebuah bus antar kota. Dalam video berdurasi sekitar 16 detik itu, beberapa petugas berpakaian sipil dan seorang anggota polisi berseragam terlihat mengamankan seorang pria yang duduk di kursi bus bersama seorang perempuan berhijab hitam. Petugas kemudian memeriksa identitas pria tersebut sebelum memintanya turun dari bus dengan kondisi tetap kooperatif. Kapolres mengatakan pelaku berhasil ditangkap saat berada di wilayah Majalengka. Kita melakukan pengejaran sampai ke wilayah Majalengka. Nah ini juga pada saat dikejar, pelaku sempat mau melarikan diri. Jadi kita tangkap itu di dalam bus, katanya. Ia menambahkan, proses penangkapan tersebut dilakukan dalam waktu kurang dari 10 jam setelah kasus terungkap. Alhamdulillah ini pelaku bisa kita amankan dalam waktu kurang dari 10 jam, bahkan hanya 3 jam saja, ujarnya. Atas perbuatannya, kedua pelaku kini dijerat dengan pasal berlapis. Untuk ancaman ini kita kenakan pasal berlapis ya. Di pasal pembunuhan dan pembunuhan berencana pasal 338 dan 340 KUHP, kemudian pencurian dengan kekerasan 365 dan juga penganiayaan 351, ucap Eko. Kasus penemuan mayat perempuan di sebuah rumah kos di Gang Masjid, Jalan Duku Semar, Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, akhirnya terungkap. Polisi berhasil menangkap 2 orang pelaku yang diduga kuat terlibat dalam pembunuhan terhadap korban berinisial TA, 26. Kedua pelaku diketahui merupakan pasangan suami istri yang sempat mencoba melarikan diri ke arah Kabupaten Majalengka. Kapolres Cirebon Kota, AKBP Eko Iskandar mengatakan,
Pengungkapan kasus tersebut dilakukan dalam waktu singkat setelah penemuan jenazah korban. Ya, alhamdulillah ya, untuk kasus penemuan mayat seorang perempuan di salah satu tempat kos yang ada di wilayah Soresal Timur ini sudah berhasil kita ungkap dan kita telah mengamankan 2 orang yang terindikasi sebagai pelaku tindakan perbuatan pembunuhan, ujar Eko Iskandar saat konferensi pers di Mapolres Cirebon Kota, Selasa, 17 Maret 2026. Ia menjelaskan, 2 pelaku yang diamankan berinisial LH, 26, dan RK, 41, yang merupakan pasangan suami istri. Betul. Jadi 2 orang ini yang kita amankan ini suami istri yang berinisial LH, 26 tahun, dan berinisial RK, istrinya. RK ini lebih tua, berusia 41 tahun ya, 41 tahun ke 42, ucapnya. Menurut Eko, motif awal pembunuhan tersebut diduga karena pelaku ingin menguasai harta milik korban. Pelaku diduga sengaja memesan jasa pijat panggilan melalui sebuah aplikasi agar korban datang ke kamar kos yang telah mereka siapkan. Memang untuk motifnya, ini setelah kita dalami, hasil pendalaman awalnya suami istri ini ingin menguasai harta dari korban dengan modus memesan pijat panggilan melalui salah satu aplikasi, jelas dia. Saat korban tiba di lokasi, situasi di dalam kamar ternyata sudah diatur oleh pelaku. Istri pelaku bersembunyi di kamar sebelah, sementara suaminya menemui korban di dalam kamar. Pada saat korban ini tiba di lokasi, istri yang berinisial RK ini bersembunyi di kamar sebelahnya. Jadi yang di dalam itu adalah suaminya LH bersama korban TA, katanya. Di dalam kamar tersebut sempat terjadi cekcok antara pelaku dan korban hingga akhirnya berujung pada aksi pembunuhan. Polisi menyebut, peristiwa tersebut tergolong sadis karena korban diketahui sedang dalam kondisi hamil tua. Nah ini sempat terjadi cekcok di dalam itu sehingga terjadilah perbuatan pembunuhan ini. Jadi ini juga termasuk pembunuhan yang sadis ya, karena korban ini semalam kita autopsi dan korban ini meninggal dalam keadaan hamil 8 bulan, ujarnya. Dari hasil pemeriksaan sementara, korban diketahui mengalami kekerasan di bagian leher. Yang ditemukan itu bekas cekikan di lehernya. Karena sempat dicekik, kemudian diikat pakai kain, sarung atau kerudung setelah meninggal. Kemudian kakinya juga diikat, diangkat ke dalam kamar mandi, kemudian ditutupi dengan tumpukan pakaian, ucap Eko. Setelah korban meninggal dunia, pelaku kemudian memindahkan tubuh korban ke dalam kamar mandi. Barang yang diambil pelaku dari korban pun terbilang sangat sedikit. Untuk barang itu sementara uang tunai senilai Rp83.000 kemudian HP. HP ini menurut pengakuan dari tersangka sudah dijual seharga Rp73.000, jelas dia. Usai melakukan aksinya, kedua pelaku mencoba melarikan diri keluar daerah. Namun upaya tersebut berhasil digagalkan polisi. Dari video penangkapan yang dibagikan petugas, terlihat momen saat pelaku ditangkap di dalam sebuah bus antar kota. Dalam video berdurasi sekitar 16 detik itu, beberapa petugas berpakaian sipil dan seorang anggota polisi berseragam terlihat mengamankan seorang pria yang duduk di kursi bus bersama seorang perempuan berhijab hitam. Petugas kemudian memeriksa identitas pria tersebut sebelum memintanya turun dari bus dengan kondisi tetap kooperatif. Kapolres mengatakan pelaku berhasil ditangkap saat berada di wilayah Majalengka. Kita melakukan pengejaran sampai ke wilayah Majalengka. Nah ini juga pada saat dikejar, pelaku sempat mau melarikan diri. Jadi kita tangkap itu di dalam bus, katanya. Ia menambahkan, proses penangkapan tersebut dilakukan dalam waktu kurang dari 10 jam setelah kasus terungkap. Alhamdulillah ini pelaku bisa kita amankan dalam waktu kurang dari 10 jam, bahkan hanya 3 jam saja, ujarnya. Atas perbuatannya, kedua pelaku kini dijerat dengan pasal berlapis. Untuk ancaman ini kita kenakan pasal berlapis ya,
di pasal pembunuhan dan pembunuhan berencana pasal 338 dan 340 KUHP, kemudian pencurian dengan kekerasan 365 dan juga penganiayaan 351, ucap Eko. Kasus penemuan mayat perempuan di sebuah rumah kos di Gang Masjid, Jalan Duku Semar, Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, akhirnya terungkap. Polisi berhasil menangkap 2 orang pelaku yang diduga kuat terlibat dalam pembunuhan terhadap korban berinisial TA, 26. Kedua pelaku diketahui merupakan pasangan suami istri yang sempat mencoba melarikan diri ke arah Kabupaten Majalengka. Kapolres Cirebon Kota, AKBP Eko Iskandar mengatakan, pengungkapan kasus tersebut dilakukan dalam waktu singkat setelah penemuan jenazah korban. Ya, alhamdulillah ya, untuk kasus penemuan mayat seorang perempuan di salah satu tempat kos yang ada di wilayah Soresal Timur ini sudah berhasil kita ungkap dan kita telah mengamankan 2 orang yang terindikasi sebagai pelaku tindakan perbuatan pembunuhan, ujar Eko Iskandar saat konferensi pers di Mapolres Cirebon Kota, Selasa, 17 Maret 2026. Ia menjelaskan, 2 pelaku yang diamankan berinisial LH, 26, dan RK, 41, yang merupakan pasangan suami istri. Betul. Jadi 2 orang ini yang kita amankan ini suami istri yang berinisial LH, 26 tahun, dan berinisial RK, istrinya. RK ini lebih tua, berusia 41 tahun ya, 41 tahun ke 42, ucapnya. Menurut Eko, motif awal pembunuhan tersebut diduga karena pelaku ingin menguasai harta milik korban. Pelaku diduga sengaja memesan jasa pijat panggilan melalui sebuah aplikasi agar korban datang ke kamar kos yang telah mereka siapkan. Memang untuk motifnya, ini setelah kita dalami, hasil pendalaman awalnya suami istri ini ingin menguasai harta dari korban dengan modus memesan pijat panggilan melalui salah satu aplikasi, jelas dia. Saat korban tiba di lokasi, situasi di dalam kamar ternyata sudah diatur oleh pelaku. Istri pelaku bersembunyi di kamar sebelah, sementara suaminya menemui korban di dalam kamar. Pada saat korban ini tiba di lokasi, istri yang berinisial RK ini bersembunyi di kamar sebelahnya. Jadi yang di dalam itu adalah suaminya LH bersama korban TA, katanya. Di dalam kamar tersebut sempat terjadi cekcok antara pelaku dan korban hingga akhirnya berujung pada aksi pembunuhan. Polisi menyebut, peristiwa tersebut tergolong sadis karena korban diketahui sedang dalam kondisi hamil tua. Nah ini sempat terjadi cekcok di dalam itu sehingga terjadilah perbuatan pembunuhan ini. Jadi ini juga termasuk pembunuhan yang sadis ya, karena korban ini semalam kita autopsi dan korban ini meninggal dalam keadaan hamil 8 bulan, ujarnya. Dari hasil pemeriksaan sementara, korban diketahui mengalami kekerasan di bagian leher. Yang ditemukan itu bekas cekikan di lehernya. Karena sempat dicekik, kemudian diikat pakai kain, sarung atau kerudung setelah meninggal. Kemudian kakinya juga diikat, diangkat ke dalam kamar mandi, kemudian ditutupi dengan tumpukan pakaian, ucap Eko. Setelah korban meninggal dunia, pelaku kemudian memindahkan tubuh korban ke dalam kamar mandi. Barang yang diambil pelaku dari korban pun terbilang sangat sedikit. Untuk barang itu sementara uang tunai senilai Rp83.000 kemudian HP. HP ini menurut pengakuan dari tersangka sudah dijual seharga Rp73.000, jelas dia. Usai melakukan aksinya, kedua pelaku mencoba melarikan diri keluar daerah. Namun upaya tersebut berhasil digagalkan polisi. Dari video penangkapan yang dibagikan petugas, terlihat momen saat pelaku ditangkap di dalam sebuah bus antar kota. Dalam video berdurasi sekitar 16 detik itu,
beberapa petugas berpakaian sipil dan seorang anggota polisi berseragam terlihat mengamankan seorang pria yang duduk di kursi bus bersama seorang perempuan berhijab hitam. Petugas kemudian memeriksa identitas pria tersebut sebelum memintanya turun dari bus dengan kondisi tetap kooperatif. Kapolres mengatakan pelaku berhasil ditangkap saat berada di wilayah Majalengka. Kita melakukan pengejaran sampai ke wilayah Majalengka. Nah, ini juga pada saat dikejar, pelaku sempat mau melarikan diri. Jadi kita tangkap itu di dalam bus, katanya. Ia menambahkan, proses penangkapan tersebut dilakukan dalam waktu kurang dari 10 jam setelah kasus terungkap. Alhamdulillah ini pelaku bisa kita amankan dalam waktu kurang dari 10 jam, bahkan hanya 3 jam saja, ujarnya. Atas perbuatannya, kedua pelaku kini dijerat dengan pasal berlapis. Untuk ancaman ini kita kenakan pasal berlapis ya, di pasal pembunuhan dan pembunuhan berencana pasal 338 dan 340 KUHP, kemudian pencurian dengan kekerasan 365 dan juga penganiayaan 351, ucap Eko. Kasus penemuan mayat perempuan di sebuah rumah kos di Gang Masjid, Jalan Duku Semar, Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, akhirnya terungkap. Polisi berhasil menangkap 2 orang pelaku yang diduga kuat terlibat dalam pembunuhan terhadap korban berinisial TA, 26. Kedua pelaku diketahui merupakan pasangan suami istri yang sempat mencoba melarikan diri ke arah Kabupaten Majalengka. Kapolres Cirebon Kota, AKBP Eko Iskandar mengatakan, pengungkapan kasus tersebut dilakukan dalam waktu singkat setelah penemuan jenazah korban. Ya, alhamdulillah ya, untuk kasus penemuan mayat seorang perempuan di salah satu tempat kos yang ada di wilayah Soresal Timur ini sudah berhasil kita ungkap dan kita telah mengamankan 2 orang yang terindikasi sebagai pelaku tindakan perbuatan pembunuhan, ujar Eko Iskandar saat konferensi pers di Mapolres Cirebon Kota, Selasa, 17 Maret 2026. Ia menjelaskan, 2 pelaku yang diamankan berinisial LH, 26, dan RK, 41, yang merupakan pasangan suami istri. Betul. Jadi 2 orang ini yang kita amankan ini suami istri yang berinisial LH, 26 tahun, dan berinisial RK, istrinya. RK ini lebih tua, berusia 41 tahun ya, 41 tahun ke 42, ucapnya. Menurut Eko, motif awal pembunuhan tersebut diduga karena pelaku ingin menguasai harta milik korban. Pelaku diduga sengaja memesan jasa pijat panggilan melalui sebuah aplikasi agar korban datang ke kamar kos yang telah mereka siapkan. Memang untuk motifnya, ini setelah kita dalami, hasil pendalaman awalnya suami istri ini ingin menguasai harta dari korban dengan modus memesan pijat panggilan melalui salah satu aplikasi, jelas dia. Saat korban tiba di lokasi, situasi di dalam kamar ternyata sudah diatur oleh pelaku. Istri pelaku bersembunyi di kamar sebelah, sementara suaminya menemui korban di dalam kamar. Pada saat korban ini tiba di lokasi, istri yang berinisial RK ini bersembunyi di kamar sebelahnya. Jadi yang di dalam itu adalah suaminya LH bersama korban TA, katanya. Di dalam kamar tersebut sempat terjadi cekcok antara pelaku dan korban hingga akhirnya berujung pada aksi pembunuhan. Polisi menyebut, peristiwa tersebut tergolong sadis karena korban diketahui sedang dalam kondisi hamil tua. Nah ini sempat terjadi cekcok di dalam itu sehingga terjadilah perbuatan pembunuhan ini. Jadi ini juga termasuk pembunuhan yang sadis ya, karena korban ini semalam kita autopsi dan korban ini meninggal dalam keadaan hamil 8 bulan, ujarnya. Dari hasil pemeriksaan sementara, korban diketahui mengalami kekerasan di bagian leher. Yang ditemukan itu bekas cekikan di lehernya. Karena sempat dicekik, kemudian diikat pakai kain, sarung atau kerudung setelah meninggal.
Kemudian kakinya juga diikat, diangkat ke dalam kamar mandi, kemudian ditutupi dengan tumpukan pakaian, ucap Eko. Setelah korban meninggal dunia, pelaku kemudian memindahkan tubuh korban ke dalam kamar mandi. Barang yang diambil pelaku dari korban pun terbilang sangat sedikit. Untuk barang itu sementara uang tunai senilai Rp83.000 kemudian HP. HP ini menurut pengakuan dari tersangka sudah dijual seharga Rp73.000, jelas dia. Usai melakukan aksinya, kedua pelaku mencoba melarikan diri keluar daerah. Namun upaya tersebut berhasil digagalkan polisi. Dari video penangkapan yang dibagikan petugas, terlihat momen saat pelaku ditangkap di dalam sebuah bus antar kota. Dalam video berdurasi sekitar 16 detik itu, beberapa petugas berpakaian sipil dan seorang anggota polisi berseragam terlihat mengamankan seorang pria yang duduk di kursi bus bersama seorang perempuan berhijab hitam. Petugas kemudian memeriksa identitas pria tersebut sebelum memintanya turun dari bus dengan kondisi tetap kooperatif. Kapolres mengatakan pelaku berhasil ditangkap saat berada di wilayah Majalengka. Kita melakukan pengejaran sampai ke wilayah Majalengka. Nah, ini juga pada saat dikejar, pelaku sempat mau melarikan diri. Jadi kita tangkap itu di dalam bus, katanya. Ia menambahkan, proses penangkapan tersebut dilakukan dalam waktu kurang dari 10 jam setelah kasus terungkap. Alhamdulillah ini pelaku bisa kita amankan dalam waktu kurang dari 10 jam, bahkan hanya 3 jam saja, ujarnya. Atas perbuatannya, kedua pelaku kini dijerat dengan pasal berlapis. Untuk ancaman ini kita kenakan pasal berlapis ya, di pasal pembunuhan dan pembunuhan berencana pasal 338 dan 340 KUHP, kemudian pencurian dengan kekerasan 365 dan juga penganiayaan 351, ucap Eko. Kasus penemuan mayat perempuan di sebuah rumah kos di Gang Masjid, Jalan Duku Semar, Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, akhirnya terungkap. Polisi berhasil menangkap 2 orang pelaku yang diduga kuat terlibat dalam pembunuhan terhadap korban berinisial TA, 26. Kedua pelaku diketahui merupakan pasangan suami istri yang sempat mencoba melarikan diri ke arah Kabupaten Majalengka. Kapolres Cirebon Kota, AKBP Eko Iskandar mengatakan, pengungkapan kasus tersebut dilakukan dalam waktu singkat setelah penemuan jenazah korban. Ya, alhamdulillah ya, untuk kasus penemuan mayat seorang perempuan di salah satu tempat kos yang ada di wilayah Soresal Timur ini sudah berhasil kita ungkap dan kita telah mengamankan 2 orang yang terindikasi sebagai pelaku tindakan perbuatan pembunuhan, ujar Eko Iskandar saat konferensi pers di Mapolres Cirebon Kota, Selasa, 17 Maret 2026. Ia menjelaskan, 2 pelaku yang diamankan berinisial LH, 26, dan RK, 41, yang merupakan pasangan suami istri. Betul. Jadi 2 orang ini yang kita amankan ini suami istri yang berinisial LH, 26 tahun, dan berinisial RK, istrinya. RK ini lebih tua, berusia 41 tahun ya, 41 tahun ke 42, ucapnya. Menurut Eko, motif awal pembunuhan tersebut diduga karena pelaku ingin menguasai harta milik korban. Pelaku diduga sengaja memesan jasa pijat panggilan melalui sebuah aplikasi agar korban datang ke kamar kos yang telah mereka siapkan. Memang untuk motifnya, ini setelah kita dalami, hasil pendalaman awalnya suami istri ini ingin menguasai harta dari korban dengan modus memesan pijat panggilan melalui salah satu aplikasi, jelas dia. Saat korban tiba di lokasi, situasi di dalam kamar ternyata sudah diatur oleh pelaku. Istri pelaku bersembunyi di kamar sebelah, sementara suaminya menemui korban di dalam kamar. Pada saat korban ini tiba di lokasi, istri yang berinisial RK ini bersembunyi di kamar sebelahnya.
Jadi yang di dalam itu adalah suaminya LH bersama korban TA, katanya. Di dalam kamar tersebut sempat terjadi cekcok antara pelaku dan korban hingga akhirnya berujung pada aksi pembunuhan. Polisi menyebut, peristiwa tersebut tergolong sadis karena korban diketahui sedang dalam kondisi hamil tua. Nah, ini sempat terjadi cekcok di dalam itu sehingga terjadilah perbuatan pembunuhan ini. Jadi ini juga termasuk pembunuhan yang sadis ya, karena korban ini semalam kita autopsi dan korban ini meninggal dalam keadaan hamil 8 bulan, ujarnya, dan leher. Yang ditemukan itu bekas cekikan di lehernya. Karena sempat dicekik, kemudian diikat pakai kain, sarung atau kerudung setelah meninggal. Kemudian kakinya juga diikat, diangkat ke dalam kamar mandi, kemudian ditutupi dengan tumpukan pakaian, ucap Eko. Setelah korban meninggal dunia, pelaku kemudian memindahkan tubuh korban ke dalam kamar mandi. Barang yang diambil pelaku dari korban pun terbilang sangat sedikit. Untuk barang itu sementara uang tunai senilai Rp83.000 kemudian HP. HP ini menurut pengakuan dari tersangka sudah dijual seharga Rp73.000, jelas dia. Usai melakukan aksinya, kedua pelaku mencoba melarikan diri keluar daerah. Namun upaya tersebut berhasil digagalkan polisi. Dari video penangkapan yang dibagikan petugas, terlihat momen saat pelaku ditangkap di dalam sebuah bus antar kota. Dalam video berdurasi sekitar 16 detik itu, beberapa petugas berpakaian sipil dan seorang anggota polisi berseragam terlihat mengamankan seorang pria yang duduk di kursi bus bersama seorang perempuan berhijab hitam. Petugas kemudian memeriksa identitas pria tersebut sebelum memintanya turun dari bus dengan kondisi tetap kooperatif. Kapolres mengatakan pelaku berhasil ditangkap saat berada di wilayah Majalengka. Kita melakukan pengejaran sampai ke wilayah Majalengka. Nah, ini juga pada saat dikejar, pelaku sempat mau melarikan diri. Jadi kita tangkap itu di dalam bus, katanya. Ia menambahkan, proses penangkapan tersebut dilakukan dalam waktu kurang dari 10 jam setelah kasus terungkap. Alhamdulillah ini pelaku bisa kita amankan dalam waktu kurang dari 10 jam, bahkan hanya 3 jam saja, ujarnya. Atas perbuatannya, kedua pelaku kini dijerat dengan pasal berlapis. Untuk ancaman ini kita kenakan pasal berlapis ya, di pasal pembunuhan dan pembunuhan berencana pasal 338 dan 340 KUHP, kemudian pencurian dengan kekerasan 365 dan juga penganiayaan 351, ucap Eko. Kasus penemuan mayat perempuan di sebuah rumah kos di Gang Masjid, Jalan Duku Semar, Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, akhirnya terungkap. Polisi berhasil menangkap 2 orang pelaku yang diduga kuat terlibat dalam pembunuhan terhadap korban berinisial TA, 26. Kedua pelaku diketahui merupakan pasangan suami istri yang sempat mencoba melarikan diri ke arah Kabupaten Majalengka. Kapolres Cirebon Kota, AKBP Eko Iskandar mengatakan, pengungkapan kasus tersebut dilakukan dalam waktu singkat setelah penemuan jenazah korban. Ya, alhamdulillah ya, untuk kasus penemuan mayat seorang perempuan di salah satu tempat kos yang ada di wilayah Soresal Timur ini sudah berhasil kita ungkap dan kita telah mengamankan 2 orang yang terindikasi sebagai pelaku tindakan perbuatan pembunuhan, ujar Eko Iskandar saat konferensi pers di Mapolres Cirebon Kota, Selasa, 17 Maret 2026. Ia menjelaskan, 2 pelaku yang diamankan berinisial LH, 26, dan RK, 41, yang merupakan pasangan suami istri. Betul. Jadi 2 orang ini yang kita amankan ini suami istri yang berinisial LH, 26 tahun, dan berinisial RK, istrinya. RK ini lebih tua, berusia 41 tahun ya, 41 tahun ke 42, ucapnya. Menurut Eko,
Motif awal pembunuhan tersebut diduga karena pelaku ingin menguasai harta milik korban. Pelaku diduga sengaja memesan jasa pijat panggilan melalui sebuah aplikasi agar korban datang ke kamar kos yang telah mereka siapkan. Memang untuk motifnya, ini setelah kita dalami, hasil pendalaman awalnya suami istri ini ingin menguasai harta dari korban dengan modus memesan pijat panggilan melalui salah satu aplikasi, jelas dia. Saat korban tiba di lokasi, situasi di dalam kamar ternyata sudah diatur oleh pelaku. Istri pelaku bersembunyi di kamar sebelah, sementara suaminya menemui korban di dalam kamar. Pada saat korban ini tiba di lokasi, istri yang berinisial RK ini bersembunyi di kamar sebelahnya. Jadi yang di dalam itu adalah suaminya LH bersama korban TA, katanya. Di dalam kamar tersebut sempat terjadi cekcok antara pelaku dan korban hingga akhirnya berujung pada aksi pembunuhan. Polisi menyebut, peristiwa tersebut tergolong sadis karena korban diketahui sedang dalam kondisi hamil tua. Nah, ini sempat terjadi cekcok di dalam itu sehingga terjadilah perbuatan pembunuhan ini. Jadi ini juga termasuk pembunuhan yang sadis ya? Karena korban ini semalam kita autopsi dan korban ini meninggal dalam keadaan hamil 8 bulan, ujarnya. Dari hasil pemeriksaan sementara, korban diketahui mengalami kekerasan di bagian leher. Yang ditemukan itu bekas cekikan di lehernya. Karena sempat dicekik, kemudian diikat pakai kain, sarung atau kerudung setelah meninggal. Kemudian kakinya juga diikat, diangkat ke dalam kamar mandi, kemudian ditutupi dengan tumpukan pakaian, ucap Eko. Setelah korban meninggal dunia, pelaku kemudian memindahkan tubuh korban ke dalam kamar mandi. Barang yang diambil pelaku dari korban pun terbilang sangat sedikit. Untuk barang itu sementara uang tunai senilai Rp83.000 kemudian HP. HP ini menurut pengakuan dari tersangka sudah dijual seharga Rp73.000, jelas dia. Usai melakukan aksinya, kedua pelaku mencoba melarikan diri keluar daerah. Namun upaya tersebut berhasil digagalkan polisi. Dari video penangkapan yang dibagikan petugas, terlihat momen saat pelaku ditangkap di dalam sebuah bus antar kota. Dalam video berdurasi sekitar 16 detik itu, beberapa petugas berpakaian sipil dan seorang anggota polisi berseragam terlihat mengamankan seorang pria yang duduk di kursi bus bersama seorang perempuan berhijab hitam. Petugas kemudian memeriksa identitas pria tersebut sebelum memintanya turun dari bus dengan kondisi tetap kooperatif. Kapolres mengatakan pelaku berhasil ditangkap saat berada di wilayah Majalengka. Kita melakukan pengejaran sampai ke wilayah Majalengka. Nah, ini juga pada saat dikejar, pelaku sempat mau melarikan diri. Jadi kita tangkap itu di dalam bus, katanya. Ia menambahkan, proses penangkapan tersebut dilakukan dalam waktu kurang dari 10 jam setelah kasus terungkap. Alhamdulillah ini pelaku bisa kita amankan dalam waktu kurang dari 10 jam, bahkan hanya 3 jam saja, ujarnya. Atas perbuatannya, kedua pelaku kini dijerat dengan pasal berlapis. Untuk ancaman ini kita kenakan pasal berlapis ya, di pasal pembunuhan dan pembunuhan berencana pasal 338 dan 340 KUHP, kemudian pencurian dengan kekerasan 365 dan juga penganiayaan 351, ucap Eko. Kasus penemuan mayat perempuan di sebuah rumah kos di Gang Masjid, Jalan Duku Semar, Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, akhirnya terungkap. Polisi berhasil menangkap 2 orang pelaku yang diduga kuat terlibat dalam pembunuhan terhadap korban berinisial TA, 26. Kedua pelaku diketahui merupakan pasangan suami istri yang sempat mencoba melarikan diri ke arah Kabupaten Majalengka. Kapolres Cirebon Kota, AKBP Eko Iskandar mengatakan, pengungkapan kasus tersebut dilakukan dalam waktu singkat setelah penemuan jenazah korban.
Ya, alhamdulillah ya, untuk kasus penemuan mayat seorang perempuan di salah satu tempat kos yang ada di wilayah Soresal Timur ini sudah berhasil kita ungkap dan kita telah mengamankan 2 orang yang terindikasi sebagai pelaku tindakan perbuatan pembunuhan, ujar Eko Iskandar saat konferensi pers di Mapolres Cirebon Kota, Selasa, 17 Maret 2026. Ia menjelaskan, 2 pelaku yang diamankan berinisial LH, 26, dan RK, 41, yang merupakan pasangan suami istri. Betul. Jadi 2 orang ini yang kita amankan ini suami istri yang berinisial LH, 26 tahun, dan berinisial RK, istrinya. RK ini lebih tua, berusia 41 tahun ya, 41 tahun ke 42, ucapnya. Menurut Eko, motif awal pembunuhan tersebut diduga karena pelaku ingin menguasai harta milik korban. Pelaku diduga sengaja memesan jasa pijat panggilan melalui sebuah aplikasi agar korban datang ke kamar kos yang telah mereka siapkan. Memang untuk motifnya, ini setelah kita dalami, hasil pendalaman awalnya suami istri ini ingin menguasai harta dari korban dengan modus memesan pijat panggilan melalui salah satu aplikasi, jelas dia. Saat korban tiba di lokasi, situasi di dalam kamar ternyata sudah diatur oleh pelaku. Istri pelaku bersembunyi di kamar sebelah, sementara suaminya menemui korban di dalam kamar. Pada saat korban ini tiba di lokasi, istri yang berinisial RK ini bersembunyi di kamar sebelahnya. Jadi yang di dalam itu adalah suaminya LH bersama korban TA, katanya. Di dalam kamar tersebut sempat terjadi cekcok antara pelaku dan korban hingga akhirnya berujung pada aksi pembunuhan. Polisi menyebut, peristiwa tersebut tergolong sadis karena korban diketahui sedang dalam kondisi hamil tua. Nah ini sempat terjadi cekcok di dalam itu sehingga terjadilah perbuatan pembunuhan ini. Jadi ini juga termasuk pembunuhan yang sadis ya, karena korban ini semalam kita autopsi dan korban ini meninggal dalam keadaan hamil 8 bulan, ujarnya. Dari hasil pemeriksaan sementara, korban diketahui mengalami kekerasan di bagian leher. Yang ditemukan itu bekas cekikan di lehernya. Karena sempat dicekik, kemudian diikat pakai kain, sarung atau kerudung setelah meninggal. Kemudian kakinya juga diikat, diangkat ke dalam kamar mandi, kemudian ditutupi dengan tumpukan pakaian, ucap Eko. Setelah korban meninggal dunia, pelaku kemudian memindahkan tubuh korban ke dalam kamar mandi. Barang yang diambil pelaku dari korban pun terbilang sangat sedikit. Untuk barang itu sementara uang tunai senilai Rp83.000 kemudian HP. HP ini menurut pengakuan dari tersangka sudah dijual seharga Rp73.000, jelas dia. Usai melakukan aksinya, kedua pelaku mencoba melarikan diri keluar daerah. Namun upaya tersebut berhasil digagalkan polisi. Dari video penangkapan yang dibagikan petugas, terlihat momen saat pelaku ditangkap di dalam sebuah bus antar kota. Dalam video berdurasi sekitar 16 detik itu, beberapa petugas berpakaian sipil dan seorang anggota polisi berseragam terlihat mengamankan seorang pria yang duduk di kursi bus bersama seorang perempuan berhijab hitam. Petugas kemudian memeriksa identitas pria tersebut sebelum memintanya turun dari bus dengan kondisi tetap kooperatif. Kapolres mengatakan pelaku berhasil ditangkap saat berada di wilayah Majalengka. Kita melakukan pengejaran sampai ke wilayah Majalengka. Nah ini juga pada saat dikejar, pelaku sempat mau melarikan diri. Jadi kita tangkap itu di dalam bus, katanya. Ia menambahkan, proses penangkapan tersebut dilakukan dalam waktu kurang dari 10 jam setelah kasus terungkap. Alhamdulillah ini pelaku bisa kita amankan dalam waktu kurang dari 10 jam, bahkan hanya 3 jam saja, ujarnya. Atas perbuatannya, kedua pelaku kini dijerat dengan pasal berlapis. Untuk ancaman ini kita kenakan pasal berlapis ya, di pasal pembunuhan dan pembunuhan berencana pasal 338 dan 340 KUHP,
kemudian pencurian dengan kekerasan 365 dan juga penganiayaan 351, ucap Eko. Kasus penemuan mayat perempuan di sebuah rumah kos di Gang Masjid, Jalan Duku Semar, Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, akhirnya terungkap. Polisi berhasil menangkap 2 orang pelaku yang diduga kuat terlibat dalam pembunuhan terhadap korban berinisial TA, 26. Kedua pelaku diketahui merupakan pasangan suami istri yang sempat mencoba melarikan diri ke arah Kabupaten Majalengka. Kapolres Cirebon Kota, AKBP Eko Iskandar mengatakan, pengungkapan kasus tersebut dilakukan dalam waktu singkat setelah penemuan jenazah korban. Ya, alhamdulillah ya, untuk kasus penemuan mayat seorang perempuan di salah satu tempat kos yang ada di wilayah Soresal Timur ini sudah berhasil kita ungkap dan kita telah mengamankan 2 orang yang terindikasi sebagai pelaku tindakan perbuatan pembunuhan, ujar Eko Iskandar saat konferensi pers di Mapolres Cirebon Kota, Selasa, 17 Maret 2026. Ia menjelaskan, 2 pelaku yang diamankan berinisial LH, 26, dan RK, 41, yang merupakan pasangan suami istri. Betul. Jadi 2 orang ini yang kita amankan ini suami istri yang berinisial LH, 26 tahun, dan berinisial RK, istrinya. RK ini lebih tua, berusia 41 tahun ya, 41 tahun ke 42, ucapnya. Menurut Eko, motif awal pembunuhan tersebut diduga karena pelaku ingin menguasai harta milik korban. Pelaku diduga sengaja memesan jasa pijat panggilan melalui sebuah aplikasi agar korban datang ke kamar kos yang telah mereka siapkan. Memang untuk motifnya, ini setelah kita dalami, hasil pendalaman awalnya suami istri ini ingin menguasai harta dari korban dengan modus memesan pijat panggilan melalui salah satu aplikasi, jelas dia. Saat korban tiba di lokasi, situasi di dalam kamar ternyata sudah diatur oleh pelaku. Istri pelaku bersembunyi di kamar sebelah, sementara suaminya menemui korban di dalam kamar. Pada saat korban ini tiba di lokasi, istri yang berinisial RK ini bersembunyi di kamar sebelahnya. Jadi yang di dalam itu adalah suaminya LH bersama korban TA, katanya. Di dalam kamar tersebut sempat terjadi cekcok antara pelaku dan korban hingga akhirnya berujung pada aksi pembunuhan. Polisi menyebut, peristiwa tersebut tergolong sadis karena korban diketahui sedang dalam kondisi hamil tua. Nah ini sempat terjadi cekcok di dalam itu sehingga terjadilah perbuatan pembunuhan ini. Jadi ini juga termasuk pembunuhan yang sadis ya, karena korban ini semalam kita autopsi dan korban ini meninggal dalam keadaan hamil 8 bulan, ujarnya. Dari hasil pemeriksaan sementara, korban diketahui mengalami kekerasan di bagian leher. Yang ditemukan itu bekas cekikan di lehernya. Karena sempat dicekik, kemudian diikat pakai kain, sarung atau kerudung setelah meninggal. Kemudian kakinya juga diikat, diangkat ke dalam kamar mandi, kemudian ditutupi dengan tumpukan pakaian, ucap Eko. Setelah korban meninggal dunia, pelaku kemudian memindahkan tubuh korban ke dalam kamar mandi. Barang yang diambil pelaku dari korban pun terbilang sangat sedikit. Untuk barang itu sementara uang tunai senilai Rp83.000 kemudian HP. HP ini menurut pengakuan dari tersangka sudah dijual seharga Rp73.000, jelas dia. Usai melakukan aksinya, kedua pelaku mencoba melarikan diri keluar daerah. Namun upaya tersebut berhasil digagalkan polisi. Dari video penangkapan yang dibagikan petugas, terlihat momen saat pelaku ditangkap di dalam sebuah bus antar kota. Dalam video berdurasi sekitar 16 detik itu, beberapa petugas berpakaian sipil dan seorang anggota polisi berseragam terlihat mengamankan seorang pria yang duduk di kursi bus bersama seorang perempuan berhijab hitam.
Petugas kemudian memeriksa identitas pria tersebut sebelum memintanya turun dari bus dengan kondisi tetap kooperatif. Kapolres mengatakan pelaku berhasil ditangkap saat berada di wilayah Majalengka. Kita melakukan pengejaran sampai ke wilayah Majalengka. Nah, ini juga pada saat dikejar, pelaku sempat mau melarikan diri. Jadi kita tangkap itu di dalam bus, katanya. Ia menambahkan, proses penangkapan tersebut dilakukan dalam waktu kurang dari 10 jam setelah kasus terungkap. Alhamdulillah ini pelaku bisa kita amankan dalam waktu kurang dari 10 jam, bahkan hanya 3 jam saja, ujarnya. Atas perbuatannya, kedua pelaku kini dijerat dengan pasal berlapis. Untuk ancaman ini kita kenakan pasal berlapis ya, di pasal pembunuhan dan pembunuhan berencana pasal 338 dan 340 KUHP, kemudian pencurian dengan kekerasan 365 dan juga penganiayaan 351, ucap Eko. Kasus penemuan mayat perempuan di sebuah rumah kos di Gang Masjid, Jalan Duku Semar, Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, akhirnya terungkap. Polisi berhasil menangkap 2 orang pelaku yang diduga kuat terlibat dalam pembunuhan terhadap korban berinisial TA, 26. Kedua pelaku diketahui merupakan pasangan suami istri yang sempat mencoba melarikan diri ke arah Kabupaten Majalengka. Kapolres Cirebon Kota, AKBP Eko Iskandar mengatakan, pengungkapan kasus tersebut dilakukan dalam waktu singkat setelah penemuan jenazah korban. Ya, alhamdulillah ya, untuk kasus penemuan mayat seorang perempuan di salah satu tempat kos yang ada di wilayah Soresal Timur ini sudah berhasil kita ungkap dan kita telah mengamankan 2 orang yang terindikasi sebagai pelaku tindakan perbuatan pembunuhan, ujar Eko Iskandar saat konferensi pers di Mapolres Cirebon Kota, Selasa, 17 Maret 2026. Ia menjelaskan, 2 pelaku yang diamankan berinisial LH, 26, dan RK, 41, yang merupakan pasangan suami istri. Betul. Jadi 2 orang ini yang kita amankan ini suami istri yang berinisial LH, 26 tahun, dan berinisial RK, istrinya. RK ini lebih tua, berusia 41 tahun ya, 41 tahun ke 42, ucapnya. Menurut Eko, motif awal pembunuhan tersebut diduga karena pelaku ingin menguasai harta milik korban. Pelaku diduga sengaja memesan jasa pijat panggilan melalui sebuah aplikasi agar korban datang ke kamar kos yang telah mereka siapkan. Memang untuk motifnya, ini setelah kita dalami, hasil pendalaman awalnya suami istri ini ingin menguasai harta dari korban dengan modus memesan pijat panggilan melalui salah satu aplikasi, jelas dia. Saat korban tiba di lokasi, situasi di dalam kamar ternyata sudah diatur oleh pelaku. Istri pelaku bersembunyi di kamar sebelah, sementara suaminya menemui korban di dalam kamar. Pada saat korban ini tiba di lokasi, istri yang berinisial RK ini bersembunyi di kamar sebelahnya. Jadi yang di dalam itu adalah suaminya LH bersama korban TA, katanya. Di dalam kamar tersebut sempat terjadi cekcok antara pelaku dan korban hingga akhirnya berujung pada aksi pembunuhan. Polisi menyebut, peristiwa tersebut tergolong sadis karena korban diketahui sedang dalam kondisi hamil tua. Nah ini sempat terjadi cekcok di dalam itu sehingga terjadilah perbuatan pembunuhan ini. Jadi ini juga termasuk pembunuhan yang sadis ya, karena korban ini semalam kita autopsi dan korban ini meninggal dalam keadaan hamil 8 bulan, ujarnya. Dari hasil pemeriksaan sementara, korban diketahui mengalami kekerasan di bagian leher. Yang ditemukan itu bekas cekikan di lehernya. Karena sempat dicekik, kemudian diikat pakai kain, sarung atau kerudung setelah meninggal. Kemudian kakinya juga diikat, diangkat ke dalam kamar mandi, kemudian ditutupi dengan tumpukan pakaian, ucap Eko. Setelah korban meninggal dunia,
Pelaku kemudian memindahkan tubuh korban ke dalam kamar mandi. Barang yang diambil pelaku dari korban pun terbilang sangat sedikit. Untuk barang itu sementara uang tunai senilai Rp83.000 kemudian HP. HP ini menurut pengakuan dari tersangka sudah dijual seharga Rp73.000, jelas dia. Usai melakukan aksinya, kedua pelaku mencoba melarikan diri keluar daerah. Namun upaya tersebut berhasil digagalkan polisi. Dari video penangkapan yang dibagikan petugas, terlihat momen saat pelaku ditangkap di dalam sebuah bus antar kota. Dalam video berdurasi sekitar 16 detik itu, beberapa petugas berpakaian sipil dan seorang anggota polisi berseragam terlihat mengamankan seorang pria yang duduk di kursi bus bersama seorang perempuan berhijab hitam. Petugas kemudian memeriksa identitas pria tersebut sebelum memintanya turun dari bus dengan kondisi tetap kooperatif. Kapolres mengatakan pelaku berhasil ditangkap saat berada di wilayah Majalengka. Kita melakukan pengejaran sampai ke wilayah Majalengka. Nah, ini juga pada saat dikejar, pelaku sempat mau melarikan diri. Jadi kita tangkap itu di dalam bus, katanya. Ia menambahkan, proses penangkapan tersebut dilakukan dalam waktu kurang dari 10 jam setelah kasus terungkap. Alhamdulillah ini pelaku bisa kita amankan dalam waktu kurang dari 10 jam, bahkan hanya 3 jam saja, ujarnya. Atas perbuatannya, kedua pelaku kini dijerat dengan pasal berlapis. Untuk ancaman ini kita kenakan pasal berlapis ya, di pasal pembunuhan dan pembunuhan berencana pasal 338 dan 340 KUHP, kemudian pencurian dengan kekerasan 365 dan juga penganiayaan 351, ucap Eko. Kasus penemuan mayat perempuan di sebuah rumah kos di Gang Masjid, Jalan Duku Semar, Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, akhirnya terungkap. Polisi berhasil menangkap 2 orang pelaku yang diduga kuat terlibat dalam pembunuhan terhadap korban berinisial TA, 26. Kedua pelaku diketahui merupakan pasangan suami istri yang sempat mencoba melarikan diri ke arah Kabupaten Majalengka. Kapolres Cirebon Kota, AKBP Eko Iskandar mengatakan, pengungkapan kasus tersebut dilakukan dalam waktu singkat setelah penemuan jenazah korban. Ya, alhamdulillah ya, untuk kasus penemuan mayat seorang perempuan di salah satu tempat kos yang ada di wilayah Soresal Timur ini sudah berhasil kita ungkap dan kita telah mengamankan 2 orang yang terindikasi sebagai pelaku tindakan perbuatan pembunuhan, ujar Eko Iskandar saat konferensi pers di Mapolres Cirebon Kota, Selasa, 17 Maret 2026. Ia menjelaskan, 2 pelaku yang diamankan berinisial LH, 26, dan RK, 41, yang merupakan pasangan suami istri. Betul. Jadi 2 orang ini yang kita amankan ini suami istri yang berinisial LH, 26 tahun, dan berinisial RK, istrinya. RK ini lebih tua, berusia 41 tahun ya, 41 tahun ke 42, ucapnya. Menurut Eko, motif awal pembunuhan tersebut diduga karena pelaku ingin menguasai harta milik korban. Pelaku diduga sengaja memesan jasa pijat panggilan melalui sebuah aplikasi agar korban datang ke kamar kos yang telah mereka siapkan. Memang untuk motifnya, ini setelah kita dalami, hasil pendalaman awalnya suami istri ini ingin menguasai harta dari korban dengan modus memesan pijat panggilan melalui salah satu aplikasi, jelas dia. Saat korban tiba di lokasi, situasi di dalam kamar ternyata sudah diatur oleh pelaku. Istri pelaku bersembunyi di kamar sebelah, sementara suaminya menemui korban di dalam kamar. Pada saat korban ini tiba di lokasi, istri yang berinisial RK ini bersembunyi di kamar sebelahnya. Jadi yang di dalam itu adalah suaminya LH bersama korban TA, katanya. Di dalam kamar tersebut sempat terjadi cekcok antara pelaku dan korban hingga akhirnya berujung pada aksi pembunuhan.
Polisi menyebut, peristiwa tersebut tergolong sadis karena korban diketahui sedang dalam kondisi hamil tua. Nah, ini sempat terjadi cekcok di dalam itu sehingga terjadilah perbuatan pembunuhan ini. Jadi ini juga termasuk pembunuhan yang sadis ya, karena korban ini semalam kita autopsi dan korban ini meninggal dalam keadaan hamil 8 bulan, ujarnya. Dari hasil pemeriksaan sementara, korban diketahui mengalami kekerasan di bagian leher. Yang ditemukan itu bekas cekikan di lehernya. Karena sempat dicekik, kemudian diikat pakai kain, sarung atau kerudung setelah meninggal. Kemudian kakinya juga diikat, diangkat ke dalam kamar mandi, kemudian ditutupi dengan tumpukan pakaian, ucap Eko. Setelah korban meninggal dunia, pelaku kemudian memindahkan tubuh korban ke dalam kamar mandi. Barang yang diambil pelaku dari korban pun terbilang sangat sedikit. Untuk barang itu sementara uang tunai senilai Rp83.000 kemudian HP. HP ini menurut pengakuan dari tersangka sudah dijual seharga Rp73.000, jelas dia. Usai melakukan aksinya, kedua pelaku mencoba melarikan diri keluar daerah. Namun upaya tersebut berhasil digagalkan polisi. Dari video penangkapan yang dibagikan petugas, terlihat momen saat pelaku ditangkap di dalam sebuah bus antar kota. Dalam video berdurasi sekitar 16 detik itu, beberapa petugas berpakaian sipil dan seorang anggota polisi berseragam terlihat mengamankan seorang pria yang duduk di kursi bus bersama seorang perempuan berhijab hitam. Petugas kemudian memeriksa identitas pria tersebut sebelum memintanya turun dari bus dengan kondisi tetap kooperatif. Kapolres mengatakan pelaku berhasil ditangkap saat berada di wilayah Majalengka. Kita melakukan pengejaran sampai ke wilayah Majalengka. Nah, ini juga pada saat dikejar, pelaku sempat mau melarikan diri. Jadi kita tangkap itu di dalam bus, katanya. Ia menambahkan, proses penangkapan tersebut dilakukan dalam waktu kurang dari 10 jam setelah kasus terungkap. Alhamdulillah ini pelaku bisa kita amankan dalam waktu kurang dari 10 jam, bahkan hanya 3 jam saja, ujarnya. Atas perbuatannya, kedua pelaku kini dijerat dengan pasal berlapis. Untuk ancaman ini kita kenakan pasal berlapis ya, di pasal pembunuhan dan pembunuhan berencana pasal 338 dan 340 KUHP. Kemudian pencurian dengan kekerasan 365 dan juga penganiayaan 351, ucap Eko. Kasus penemuan mayat perempuan di sebuah rumah kos di Gang Masjid, Jalan Duku Semar, Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, akhirnya terungkap. Polisi berhasil menangkap 2 orang pelaku yang diduga kuat terlibat dalam pembunuhan terhadap korban berinisial TA, 26. Kedua pelaku diketahui merupakan pasangan suami istri yang sempat mencoba melarikan diri ke arah Kabupaten Majalengka. Kapolres Cirebon Kota, AKBP Eko Iskandar mengatakan, pengungkapan kasus tersebut dilakukan dalam waktu singkat setelah penemuan jenazah korban. Ya, alhamdulillah ya, untuk kasus penemuan mayat seorang perempuan di salah satu tempat kos yang ada di wilayah Soresal Timur ini sudah berhasil kita ungkap dan kita telah mengamankan 2 orang yang terindikasi sebagai pelaku tindakan perbuatan pembunuhan, ujar Eko Iskandar saat konferensi pers di Mapolres Cirebon Kota, Selasa, 17 Maret 2026. Ia menjelaskan, 2 pelaku yang diamankan berinisial LH, 26, dan RK, 41, yang merupakan pasangan suami istri. Betul. Jadi 2 orang ini yang kita amankan ini suami istri yang berinisial LH, 26 tahun, dan berinisial RK, istrinya. RK ini lebih tua, berusia 41 tahun ya, 41 tahun ke 42, ucapnya. Menurut Eko, motif awal pembunuhan tersebut diduga karena pelaku ingin menguasai harta milik korban.
pelaku diduga sengaja memesan jasa pijat panggilan melalui sebuah aplikasi agar korban datang ke kamar kos yang telah mereka siapkan. Memang untuk motifnya, ini setelah kita dalami, hasil pendalaman awalnya suami istri ini ingin menguasai harta dari korban dengan modus memesan pijat panggilan melalui salah satu aplikasi, jelas dia. Saat korban tiba di lokasi, situasi di dalam kamar ternyata sudah diatur oleh pelaku. Istri pelaku bersembunyi di kamar sebelah, sementara suaminya menemui korban di dalam kamar. Pada saat korban ini tiba di lokasi, istri yang berinisial RK ini bersembunyi di kamar sebelahnya. Jadi yang di dalam itu adalah suaminya LH bersama korban TA, katanya. Di dalam kamar tersebut sempat terjadi cekcok antara pelaku dan korban hingga akhirnya berujung pada aksi pembunuhan. Polisi menyebut, peristiwa tersebut tergolong sadis karena korban diketahui sedang dalam kondisi hamil tua. Nah, ini sempat terjadi cekcok di dalam itu sehingga terjadilah perbuatan pembunuhan ini. Jadi ini juga termasuk pembunuhan yang sadis ya? Karena korban ini semalam kita autopsi dan korban ini meninggal dalam keadaan hamil 8 bulan, ujarnya. Dari hasil pemeriksaan sementara, korban diketahui mengalami kekerasan di bagian leher. Yang ditemukan itu bekas cekikan di lehernya. Karena sempat dicekik, kemudian diikat pakai kain, sarung atau kerudung setelah meninggal. Kemudian kakinya juga diikat, diangkat ke dalam kamar mandi, kemudian ditutupi dengan tumpukan pakaian, ucap Eko. Setelah korban meninggal dunia, pelaku kemudian memindahkan tubuh korban ke dalam kamar mandi. Barang yang diambil pelaku dari korban pun terbilang sangat sedikit. Untuk barang itu sementara uang tunai senilai Rp83.000 kemudian HP. HP ini menurut pengakuan dari tersangka sudah dijual seharga Rp73.000, jelas dia. Usai melakukan aksinya, kedua pelaku mencoba melarikan diri keluar daerah. Namun upaya tersebut berhasil digagalkan polisi. Dari video penangkapan yang dibagikan petugas, terlihat momen saat pelaku ditangkap di dalam sebuah bus antar kota. Dalam video berdurasi sekitar 16 detik itu, beberapa petugas berpakaian sipil dan seorang anggota polisi berseragam terlihat mengamankan seorang pria yang duduk di kursi bus bersama seorang perempuan berhijab hitam. Petugas kemudian memeriksa identitas pria tersebut sebelum memintanya turun dari bus dengan kondisi tetap kooperatif. Kapolres mengatakan pelaku berhasil ditangkap saat berada di wilayah Majalengka. Kita melakukan pengejaran sampai ke wilayah Majalengka. Nah, ini juga pada saat dikejar, pelaku sempat mau melarikan diri. Jadi kita tangkap itu di dalam bus, katanya. Ia menambahkan, proses penangkapan tersebut dilakukan dalam waktu kurang dari 10 jam setelah kasus terungkap. Alhamdulillah ini pelaku bisa kita amankan dalam waktu kurang dari 10 jam, bahkan hanya 3 jam saja, ujarnya. Atas perbuatannya, kedua pelaku kini dijerat dengan pasal berlapis. Untuk ancaman ini kita kenakan pasal berlapis ya, di pasal pembunuhan dan pembunuhan berencana pasal 338 dan 340 KUHP, kemudian pencurian dengan kekerasan 365 dan juga penganiayaan 351, ucap Eko. Kasus penemuan mayat perempuan di sebuah rumah kos di Gang Masjid, Jalan Duku Semar, Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, akhirnya terungkap. Polisi berhasil menangkap 2 orang pelaku yang diduga kuat terlibat dalam pembunuhan terhadap korban berinisial TA, 26. Kedua pelaku diketahui merupakan pasangan suami istri yang sempat mencoba melarikan diri ke arah Kabupaten Majalengka. Kapolres Cirebon Kota, AKBP Eko Iskandar mengatakan, pengungkapan kasus tersebut dilakukan dalam waktu singkat setelah penemuan jenazah korban. Ya, alhamdulillah ya,
untuk kasus penemuan mayat seorang perempuan di salah satu tempat kos yang ada di wilayah Soresal Timur ini sudah berhasil kita ungkap dan kita telah mengamankan 2 orang yang terindikasi sebagai pelaku tindakan perbuatan pembunuhan, ujar Eko Iskandar saat konferensi pers di Mapolres Cirebon Kota, Selasa, 17 Maret 2026. Ia menjelaskan, 2 pelaku yang diamankan berinisial LH, 26, dan RK, 41, yang merupakan pasangan suami istri. Betul. Jadi 2 orang ini yang kita amankan ini suami istri yang berinisial LH, 26 tahun, dan berinisial RK, istrinya. RK ini lebih tua, berusia 41 tahun ya, 41 tahun ke 42, ucapnya. Menurut Eko, motif awal pembunuhan tersebut diduga karena pelaku ingin menguasai harta milik korban. Pelaku diduga sengaja memesan jasa pijat panggilan melalui sebuah aplikasi agar korban datang ke kamar kos yang telah mereka siapkan. Memang untuk motifnya, ini setelah kita dalami, hasil pendalaman awalnya suami istri ini ingin menguasai harta dari korban dengan modus memesan pijat panggilan melalui salah satu aplikasi, jelas dia. Saat korban tiba di lokasi, situasi di dalam kamar ternyata sudah diatur oleh pelaku. Istri pelaku bersembunyi di kamar sebelah, sementara suaminya menemui korban di dalam kamar. Pada saat korban ini tiba di lokasi, istri yang berinisial RK ini bersembunyi di kamar sebelahnya. Jadi yang di dalam itu adalah suaminya LH bersama korban TA, katanya. Di dalam kamar tersebut sempat terjadi cekcok antara pelaku dan korban hingga akhirnya berujung pada aksi pembunuhan. Polisi menyebut, peristiwa tersebut tergolong sadis karena korban diketahui sedang dalam kondisi hamil tua. Nah ini sempat terjadi cekcok di dalam itu sehingga terjadilah perbuatan pembunuhan ini. Jadi ini juga termasuk pembunuhan yang sadis ya, karena korban ini semalam kita autopsi dan korban ini meninggal dalam keadaan hamil 8 bulan, ujarnya. Dari hasil pemeriksaan sementara, korban diketahui mengalami kekerasan di bagian leher. Yang ditemukan itu bekas cekikan di lehernya. Karena sempat dicekik, kemudian diikat pakai kain, sarung atau kerudung setelah meninggal. Kemudian kakinya juga diikat, diangkat ke dalam kamar mandi, kemudian ditutupi dengan tumpukan pakaian, ucap Eko. Setelah korban meninggal dunia, pelaku kemudian memindahkan tubuh korban ke dalam kamar mandi. Barang yang diambil pelaku dari korban pun terbilang sangat sedikit. Untuk barang itu sementara uang tunai senilai Rp83.000 kemudian HP. HP ini menurut pengakuan dari tersangka sudah dijual seharga Rp73.000, jelas dia. Usai melakukan aksinya, kedua pelaku mencoba melarikan diri keluar daerah. Namun upaya tersebut berhasil digagalkan polisi. Dari video penangkapan yang dibagikan petugas, terlihat momen saat pelaku ditangkap di dalam sebuah bus antar kota. Dalam video berdurasi sekitar 16 detik itu, beberapa petugas berpakaian sipil dan seorang anggota polisi berseragam terlihat mengamankan seorang pria yang duduk di kursi bus bersama seorang perempuan berhijab hitam. Petugas kemudian memeriksa identitas pria tersebut sebelum memintanya turun dari bus dengan kondisi tetap kooperatif. Kapolres mengatakan pelaku berhasil ditangkap saat berada di wilayah Majalengka. Kita melakukan pengejaran sampai ke wilayah Majalengka. Nah ini juga pada saat dikejar, pelaku sempat mau melarikan diri. Jadi kita tangkap itu di dalam bus, katanya. Ia menambahkan, proses penangkapan tersebut dilakukan dalam waktu kurang dari 10 jam setelah kasus terungkap. Alhamdulillah ini pelaku bisa kita amankan dalam waktu kurang dari 10 jam, bahkan hanya 3 jam saja, ujarnya. Atas perbuatannya, kedua pelaku kini dijerat dengan pasal berlapis. Untuk ancaman ini kita kenakan pasal berlapis ya, di pasal pembunuhan dan pembunuhan berencana pasal 338 dan 340 KUHP,
kemudian pencurian dengan kekerasan 365 dan juga penganiayaan 351, ucap Eko. Kasus penemuan mayat perempuan di sebuah rumah kos di Gang Masjid, Jalan Duku Semar, Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, akhirnya terungkap. Polisi berhasil menangkap 2 orang pelaku yang diduga kuat terlibat dalam pembunuhan terhadap korban berinisial TA, 26. Kedua pelaku diketahui merupakan pasangan suami istri yang sempat mencoba melarikan diri ke arah Kabupaten Majalengka. Kapolres Cirebon Kota, AKBP Eko Iskandar mengatakan, pengungkapan kasus tersebut dilakukan dalam waktu singkat setelah penemuan jenazah korban. Ya, alhamdulillah ya, untuk kasus penemuan mayat seorang perempuan di salah satu tempat kos yang ada di wilayah Soresal Timur ini sudah berhasil kita ungkap dan kita telah mengamankan 2 orang yang terindikasi sebagai pelaku tindakan perbuatan pembunuhan, ujar Eko Iskandar saat konferensi pers di Mapolres Cirebon Kota, Selasa, 17 Maret 2026. Ia menjelaskan, 2 pelaku yang diamankan berinisial LH, 26, dan RK, 41, yang merupakan pasangan suami istri. Betul. Jadi 2 orang ini yang kita amankan ini suami istri yang berinisial LH, 26 tahun, dan berinisial RK, istrinya. RK ini lebih tua, berusia 41 tahun ya, 41 tahun ke 42, ucapnya. Menurut Eko, motif awal pembunuhan tersebut diduga karena pelaku ingin menguasai harta milik korban. Pelaku diduga sengaja memesan jasa pijat panggilan melalui sebuah aplikasi agar korban datang ke kamar kos yang telah mereka siapkan. Memang untuk motifnya, ini setelah kita dalami, hasil pendalaman awalnya suami istri ini ingin menguasai harta dari korban dengan modus memesan pijat panggilan melalui salah satu aplikasi, jelas dia. Saat korban tiba di lokasi, situasi di dalam kamar ternyata sudah diatur oleh pelaku. Istri pelaku bersembunyi di kamar sebelah, sementara suaminya menemui korban di dalam kamar. Pada saat korban ini tiba di lokasi, istri yang berinisial RK ini bersembunyi di kamar sebelahnya. Jadi yang di dalam itu adalah suaminya LH bersama korban TA, katanya. Di dalam kamar tersebut sempat terjadi cekcok antara pelaku dan korban hingga akhirnya berujung pada aksi pembunuhan. Polisi menyebut, peristiwa tersebut tergolong sadis karena korban diketahui sedang dalam kondisi hamil tua. Nah ini sempat terjadi cekcok di dalam itu sehingga terjadilah perbuatan pembunuhan ini. Jadi ini juga termasuk pembunuhan yang sadis ya, karena korban ini semalam kita autopsi dan korban ini meninggal dalam keadaan hamil 8 bulan, ujarnya. Dari hasil pemeriksaan sementara, korban diketahui mengalami kekerasan di bagian leher. Yang ditemukan itu bekas cekikan di lehernya. Karena sempat dicekik, kemudian diikat pakai kain, sarung atau kerudung setelah meninggal. Kemudian kakinya juga diikat, diangkat ke dalam kamar mandi, kemudian ditutupi dengan tumpukan pakaian, ucap Eko. Setelah korban meninggal dunia, pelaku kemudian memindahkan tubuh korban ke dalam kamar mandi. Barang yang diambil pelaku dari korban pun terbilang sangat sedikit. Untuk barang itu sementara uang tunai senilai Rp83.000 kemudian HP. HP ini menurut pengakuan dari tersangka sudah dijual seharga Rp73.000, jelas dia. Usai melakukan aksinya, kedua pelaku mencoba melarikan diri keluar daerah. Namun upaya tersebut berhasil digagalkan polisi. Dari video penangkapan yang dibagikan petugas, terlihat momen saat pelaku ditangkap di dalam sebuah bus antar kota. Dalam video berdurasi sekitar 16 detik itu, beberapa petugas berpakaian sipil dan seorang anggota polisi berseragam terlihat mengamankan seorang pria yang duduk di kursi bus bersama seorang perempuan berhijab hitam.
Petugas kemudian memeriksa identitas pria tersebut sebelum memintanya turun dari bus dengan kondisi tetap kooperatif. Kapolres mengatakan pelaku berhasil ditangkap saat berada di wilayah Majalengka. Kita melakukan pengejaran sampai ke wilayah Majalengka. Nah, ini juga pada saat dikejar, pelaku sempat mau melarikan diri. Jadi kita tangkap itu di dalam bus, katanya. Ia menambahkan, proses penangkapan tersebut dilakukan dalam waktu kurang dari 10 jam setelah kasus terungkap. Alhamdulillah ini pelaku bisa kita amankan dalam waktu kurang dari 10 jam, bahkan hanya 3 jam saja, ujarnya. Atas perbuatannya, kedua pelaku kini dijerat dengan pasal berlapis. Untuk ancaman ini kita kenakan pasal berlapis ya. Di pasal pembunuhan dan pembunuhan berencana pasal 338 dan 340 KUHP. Kemudian pencurian dengan kekerasan 365 dan juga penganiayaan 351, ucap Eko. Kasus penemuan mayat perempuan di sebuah rumah kos di Gang Masjid, Jalan Duku Semar, Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, akhirnya terungkap. Polisi berhasil menangkap 2 orang pelaku yang diduga kuat terlibat dalam pembunuhan terhadap korban berinisial TA, 26. Kedua pelaku diketahui merupakan pasangan suami istri yang sempat mencoba melarikan diri ke arah Kabupaten Majalengka. Kapolres Cirebon Kota, AKBP Eko Iskandar mengatakan, pengungkapan kasus tersebut dilakukan dalam waktu singkat setelah penemuan jenazah korban. Ya, alhamdulillah ya, untuk kasus penemuan mayat seorang perempuan di salah satu tempat kos yang ada di wilayah Soresal Timur ini sudah berhasil kita ungkap dan kita telah mengamankan 2 orang yang terindikasi sebagai pelaku tindakan perbuatan pembunuhan, ujar Eko Iskandar saat konferensi pers di Mapolres Cirebon Kota, Selasa, 17 Maret 2026. Ia menjelaskan, 2 pelaku yang diamankan berinisial LH, 26, dan RK, 41, yang merupakan pasangan suami istri. Betul. Jadi 2 orang ini yang kita amankan ini suami istri yang berinisial LH, 26 tahun, dan berinisial RK, istrinya. RK ini lebih tua, berusia 41 tahun ya, 41 tahun ke 42, ucapnya. Menurut Eko, motif awal pembunuhan tersebut diduga karena pelaku ingin menguasai harta milik korban. Pelaku diduga sengaja memesan jasa pijat panggilan melalui sebuah aplikasi agar korban datang ke kamar kos yang telah mereka siapkan. Memang untuk motifnya, ini setelah kita dalami, hasil pendalaman awalnya suami istri ini ingin menguasai harta dari korban dengan modus memesan pijat panggilan melalui salah satu aplikasi, jelas dia. Saat korban tiba di lokasi, situasi di dalam kamar ternyata sudah diatur oleh pelaku. Istri pelaku bersembunyi di kamar sebelah, sementara suaminya menemui korban di dalam kamar. Pada saat korban ini tiba di lokasi, istri yang berinisial RK ini bersembunyi di kamar sebelahnya. Jadi yang di dalam itu adalah suaminya LH bersama korban TA, katanya. Di dalam kamar tersebut sempat terjadi cekcok antara pelaku dan korban hingga akhirnya berujung pada aksi pembunuhan. Polisi menyebut, peristiwa tersebut tergolong sadis karena korban diketahui sedang dalam kondisi hamil tua. Nah ini sempat terjadi cekcok di dalam itu sehingga terjadilah perbuatan pembunuhan ini. Jadi ini juga termasuk pembunuhan yang sadis ya? Karena korban ini semalam kita autopsi dan korban ini meninggal dalam keadaan hamil 8 bulan, ujarnya. Dari hasil pemeriksaan sementara, korban diketahui mengalami kekerasan di bagian leher. Yang ditemukan itu bekas cekikan di lehernya. Karena sempat dicekik, kemudian diikat pakai kain, sarung atau kerudung setelah meninggal. Kemudian kakinya juga diikat, diangkat ke dalam kamar mandi, kemudian ditutupi dengan tumpukan pakaian, ucap Eko. Setelah korban meninggal dunia,
Pelaku kemudian memindahkan tubuh korban ke dalam kamar mandi. Barang yang diambil pelaku dari korban pun terbilang sangat sedikit. Untuk barang itu sementara uang tunai senilai Rp83.000 kemudian HP. HP ini menurut pengakuan dari tersangka sudah dijual seharga Rp73.000, jelas dia. Usai melakukan aksinya, kedua pelaku mencoba melarikan diri keluar daerah. Namun upaya tersebut berhasil digagalkan polisi. Dari video penangkapan yang dibagikan petugas, terlihat momen saat pelaku ditangkap di dalam sebuah bus antar kota. Dalam video berdurasi sekitar 16 detik itu, beberapa petugas berpakaian sipil dan seorang anggota polisi berseragam terlihat mengamankan seorang pria yang duduk di kursi bus bersama seorang perempuan berhijab hitam. Petugas kemudian memeriksa identitas pria tersebut sebelum memintanya turun dari bus dengan kondisi tetap kooperatif. Kapolres mengatakan pelaku berhasil ditangkap saat berada di wilayah Majalengka. Kita melakukan pengejaran sampai ke wilayah Majalengka. Nah, ini juga pada saat dikejar, pelaku sempat mau melarikan diri. Jadi kita tangkap itu di dalam bus, katanya. Ia menambahkan, proses penangkapan tersebut dilakukan dalam waktu kurang dari 10 jam setelah kasus terungkap. Alhamdulillah ini pelaku bisa kita amankan dalam waktu kurang dari 10 jam, bahkan hanya 3 jam saja, ujarnya. Atas perbuatannya, kedua pelaku kini dijerat dengan pasal berlapis. Untuk ancaman ini kita kenakan pasal berlapis ya. Di pasal pembunuhan dan pembunuhan berencana pasal 338 dan 340 KUHP, kemudian pencurian dengan kekerasan 365 dan juga penganiayaan 351, ucap Eko. Kasus penemuan mayat perempuan di sebuah rumah kos di Gang Masjid, Jalan Duku Semar, Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, akhirnya terungkap. Polisi berhasil menangkap 2 orang pelaku yang diduga kuat terlibat dalam pembunuhan terhadap korban berinisial TA, 26. Kedua pelaku diketahui merupakan pasangan suami istri yang sempat mencoba melarikan diri ke arah Kabupaten Majalengka. Kapolres Cirebon Kota, AKBP Eko Iskandar mengatakan, pengungkapan kasus tersebut dilakukan dalam waktu singkat setelah penemuan jenazah korban. Ya, alhamdulillah ya, untuk kasus penemuan mayat seorang perempuan di salah satu tempat kos yang ada di wilayah Soresal Timur ini sudah berhasil kita ungkap dan kita telah mengamankan 2 orang yang terindikasi sebagai pelaku tindakan perbuatan pembunuhan, ujar Eko Iskandar saat konferensi pers di Mapolres Cirebon Kota, Selasa, 17 Maret 2026. Ia menjelaskan, 2 pelaku yang diamankan berinisial LH, 26, dan RK, 41, yang merupakan pasangan suami istri. Betul. Jadi 2 orang ini yang kita amankan ini suami istri yang berinisial LH, 26 tahun, dan berinisial RK, istrinya. RK ini lebih tua, berusia 41 tahun ya, 41 tahun ke 42, ucapnya. Menurut Eko, motif awal pembunuhan tersebut diduga karena pelaku ingin menguasai harta milik korban. Pelaku diduga sengaja memesan jasa pijat panggilan melalui sebuah aplikasi agar korban datang ke kamar kos yang telah mereka siapkan. Memang untuk motifnya, ini setelah kita dalami, hasil pendalaman awalnya suami istri ini ingin menguasai harta dari korban dengan modus memesan pijat panggilan melalui salah satu aplikasi, jelas dia. Saat korban tiba di lokasi, situasi di dalam kamar ternyata sudah diatur oleh pelaku. Istri pelaku bersembunyi di kamar sebelah, sementara suaminya menemui korban di dalam kamar. Pada saat korban ini tiba di lokasi, istri yang berinisial RK ini bersembunyi di kamar sebelahnya. Jadi yang di dalam itu adalah suaminya LH bersama korban TA, katanya. Di dalam kamar tersebut sempat terjadi cekcok antara pelaku dan korban hingga akhirnya berujung pada aksi pembunuhan.
Polisi menyebut, peristiwa tersebut tergolong sadis karena korban diketahui sedang dalam kondisi hamil tua. Nah, ini sempat terjadi cekcok di dalam itu sehingga terjadilah perbuatan pembunuhan ini. Jadi ini juga termasuk pembunuhan yang sadis ya, karena korban ini semalam kita autopsi dan korban ini meninggal dalam keadaan hamil 8 bulan, ujarnya. Dari hasil pemeriksaan sementara, korban diketahui mengalami kekerasan di bagian leher. Yang ditemukan itu bekas cekikan di lehernya. Karena sempat dicekik, kemudian diikat pakai kain, sarung atau kerudung setelah meninggal. Kemudian kakinya juga diikat, diangkat ke dalam kamar mandi, kemudian ditutupi dengan tumpukan pakaian, ucap Eko. Setelah korban meninggal dunia, pelaku kemudian memindahkan tubuh korban ke dalam kamar mandi. Barang yang diambil pelaku dari korban pun terbilang sangat sedikit. Untuk barang itu sementara uang tunai senilai Rp83.000 kemudian HP. HP ini menurut pengakuan dari tersangka sudah dijual seharga Rp73.000, jelas dia. Usai melakukan aksinya, kedua pelaku mencoba melarikan diri keluar daerah. Namun upaya tersebut berhasil digagalkan polisi. Dari video penangkapan yang dibagikan petugas, terlihat momen saat pelaku ditangkap di dalam sebuah bus antar kota. Dalam video berdurasi sekitar 16 detik itu, beberapa petugas berpakaian sipil dan seorang anggota polisi berseragam terlihat mengamankan seorang pria yang duduk di kursi bus bersama seorang perempuan berhijab hitam. Petugas kemudian memeriksa identitas pria tersebut sebelum memintanya turun dari bus dengan kondisi tetap kooperatif. Kapolres mengatakan pelaku berhasil ditangkap saat berada di wilayah Majalengka. Kita melakukan pengejaran sampai ke wilayah Majalengka. Nah, ini juga pada saat dikejar, pelaku sempat mau melarikan diri. Jadi kita tangkap itu di dalam bus, katanya. Ia menambahkan, proses penangkapan tersebut dilakukan dalam waktu kurang dari 10 jam setelah kasus terungkap. Alhamdulillah ini pelaku bisa kita amankan dalam waktu kurang dari 10 jam, bahkan hanya 3 jam saja, ujarnya. Atas perbuatannya, kedua pelaku kini dijerat dengan pasal berlapis. Untuk ancaman ini kita kenakan pasal berlapis ya, di pasal pembunuhan dan pembunuhan berencana pasal 338 dan 340 KUHP. Kemudian pencurian dengan kekerasan 365 dan juga penganiayaan 351, ucap Eko. Kasus penemuan mayat perempuan di sebuah rumah kos di Gang Masjid, Jalan Duku Semar, Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, akhirnya terungkap. Polisi berhasil menangkap 2 orang pelaku yang diduga kuat terlibat dalam pembunuhan terhadap korban berinisial TA, 26. Kedua pelaku diketahui merupakan pasangan suami istri yang sempat mencoba melarikan diri ke arah Kabupaten Majalengka. Kapolres Cirebon Kota, AKBP Eko Iskandar mengatakan, pengungkapan kasus tersebut dilakukan dalam waktu singkat setelah penemuan jenazah korban. Ya, alhamdulillah ya, untuk kasus penemuan mayat seorang perempuan di salah satu tempat kos yang ada di wilayah Soresal Timur ini sudah berhasil kita ungkap dan kita telah mengamankan 2 orang yang terindikasi sebagai pelaku tindakan perbuatan pembunuhan, ujar Eko Iskandar saat konferensi pers di Mapolres Cirebon Kota, Selasa, 17 Maret 2026. Ia menjelaskan, 2 pelaku yang diamankan berinisial LH, 26, dan RK, 41, yang merupakan pasangan suami istri. Betul. Jadi 2 orang ini yang kita amankan ini suami istri yang berinisial LH, 26 tahun, dan berinisial RK, istrinya. RK ini lebih tua, berusia 41 tahun ya, 41 tahun ke 42, ucapnya. Menurut Eko, motif awal pembunuhan tersebut diduga karena pelaku ingin menguasai harta milik korban.
Pelaku diduga sengaja memesan jasa pijat panggilan melalui sebuah aplikasi agar korban datang ke kamar kos yang telah mereka siapkan. Memang untuk motifnya, ini setelah kita dalami, hasil pendalaman awalnya suami istri ini ingin menguasai harta dari korban dengan modus memesan pijat panggilan melalui salah satu aplikasi, jelas dia. Saat korban tiba di lokasi, situasi di dalam kamar ternyata sudah diatur oleh pelaku. Istri pelaku bersembunyi di kamar sebelah, sementara suaminya menemui korban di dalam kamar. Pada saat korban ini tiba di lokasi, istri yang berinisial RK ini bersembunyi di kamar sebelahnya. Jadi yang di dalam itu adalah suaminya LH bersama korban TA, katanya. Di dalam kamar tersebut sempat terjadi cekcok antara pelaku dan korban hingga akhirnya berujung pada aksi pembunuhan. Polisi menyebut, peristiwa tersebut tergolong sadis karena korban diketahui sedang dalam kondisi hamil tua. Nah, ini sempat terjadi cekcok di dalam itu sehingga terjadilah perbuatan pembunuhan ini. Jadi ini juga termasuk pembunuhan yang sadis ya, karena korban ini semalam kita autopsi dan korban ini meninggal dalam keadaan hamil 8 bulan, ujarnya. Dari hasil pemeriksaan sementara, korban diketahui mengalami kekerasan di bagian leher. Yang ditemukan itu bekas cekikan di lehernya. Karena sempat dicekik, kemudian diikat pakai kain, sarung atau kerudung setelah meninggal. Kemudian kakinya juga diikat, diangkat ke dalam kamar mandi, kemudian ditutupi dengan tumpukan pakaian, ucap Eko. Setelah korban meninggal dunia, pelaku kemudian memindahkan tubuh korban ke dalam kamar mandi. Barang yang diambil pelaku dari korban pun terbilang sangat sedikit. Untuk barang itu sementara uang tunai senilai Rp83.000 kemudian HP. HP ini menurut pengakuan dari tersangka sudah dijual seharga Rp73.000, jelas dia. Usai melakukan aksinya, kedua pelaku mencoba melarikan diri keluar daerah. Namun upaya tersebut berhasil digagalkan polisi. Dari video penangkapan yang dibagikan petugas, terlihat momen saat pelaku ditangkap di dalam sebuah bus antar kota. Dalam video berdurasi sekitar 16 detik itu, beberapa petugas berpakaian sipil dan seorang anggota polisi berseragam terlihat mengamankan seorang pria yang duduk di kursi bus bersama seorang perempuan berhijab hitam. Petugas kemudian memeriksa identitas pria tersebut sebelum memintanya turun dari bus dengan kondisi tetap kooperatif. Kapolres mengatakan pelaku berhasil ditangkap saat berada di wilayah Majalengka. Kita melakukan pengejaran sampai ke wilayah Majalengka. Nah, ini juga pada saat dikejar, pelaku sempat mau melarikan diri. Jadi kita tangkap itu di dalam bus, katanya. Ia menambahkan, proses penangkapan tersebut dilakukan dalam waktu kurang dari 10 jam setelah kasus terungkap. Alhamdulillah ini pelaku bisa kita amankan dalam waktu kurang dari 10 jam, bahkan hanya 3 jam saja, ujarnya. Atas perbuatannya, kedua pelaku kini dijerat dengan pasal berlapis. Untuk ancaman ini kita kenakan pasal berlapis ya, di pasal pembunuhan dan pembunuhan berencana pasal 338 dan 340 KUHP, kemudian pencurian dengan kekerasan 365 dan juga penganiayaan 351, ucap Eko. Kasus penemuan mayat perempuan di sebuah rumah kos di Gang Masjid, Jalan Duku Semar, Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, akhirnya terungkap. Polisi berhasil menangkap 2 orang pelaku yang diduga kuat terlibat dalam pembunuhan terhadap korban berinisial TA, 26. Kedua pelaku diketahui merupakan pasangan suami istri yang sempat mencoba melarikan diri ke arah Kabupaten Majalengka. Kapolres Cirebon Kota, AKBP Eko Iskandar mengatakan, pengungkapan kasus tersebut dilakukan dalam waktu singkat setelah penemuan jenazah korban. Ya, alhamdulillah ya,
untuk kasus penemuan mayat seorang perempuan di salah satu tempat kos yang ada di wilayah Soresal Timur ini sudah berhasil kita ungkap dan kita telah mengamankan 2 orang yang terindikasi sebagai pelaku tindakan perbuatan pembunuhan, ujar Eko Iskandar saat konferensi pers di Mapolres Cirebon Kota, Selasa, 17 Maret 2026. Ia menjelaskan, 2 pelaku yang diamankan berinisial LH, 26, dan RK, 41, yang merupakan pasangan suami istri. Betul. Jadi 2 orang ini yang kita amankan ini suami istri yang berinisial LH, 26 tahun, dan berinisial RK, istrinya. RK ini lebih tua, berusia 41 tahun ya, 41 tahun ke 42, ucapnya. Menurut Eko, motif awal pembunuhan tersebut diduga karena pelaku ingin menguasai harta milik korban. Pelaku diduga sengaja memesan jasa pijat panggilan melalui sebuah aplikasi agar korban datang ke kamar kos yang telah mereka siapkan. Memang untuk motifnya, ini setelah kita dalami, hasil pendalaman awalnya suami istri ini ingin menguasai harta dari korban dengan modus memesan pijat panggilan melalui salah satu aplikasi, jelas dia. Saat korban tiba di lokasi, situasi di dalam kamar ternyata sudah diatur oleh pelaku. Istri pelaku bersembunyi di kamar sebelah, sementara suaminya menemui korban di dalam kamar. Pada saat korban ini tiba di lokasi, istri yang berinisial RK ini bersembunyi di kamar sebelahnya. Jadi yang di dalam itu adalah suaminya LH bersama korban TA, katanya. Di dalam kamar tersebut sempat terjadi cekcok antara pelaku dan korban hingga akhirnya berujung pada aksi pembunuhan. Polisi menyebut, peristiwa tersebut tergolong sadis karena korban diketahui sedang dalam kondisi hamil tua. Nah ini sempat terjadi cekcok di dalam itu sehingga terjadilah perbuatan pembunuhan ini. Jadi ini juga termasuk pembunuhan yang sadis ya, karena korban ini semalam kita autopsi dan korban ini meninggal dalam keadaan hamil 8 bulan, ujarnya. Dari hasil pemeriksaan sementara, korban diketahui mengalami kekerasan di bagian leher. Yang ditemukan itu bekas cekikan di lehernya. Karena sempat dicekik, kemudian diikat pakai kain, sarung atau kerudung setelah meninggal. Kemudian kakinya juga diikat, diangkat ke dalam kamar mandi, kemudian ditutupi dengan tumpukan pakaian, ucap Eko. Setelah korban meninggal dunia, pelaku kemudian memindahkan tubuh korban ke dalam kamar mandi. Barang yang diambil pelaku dari korban pun terbilang sangat sedikit. Untuk barang itu sementara uang tunai senilai Rp83.000 kemudian HP. HP ini menurut pengakuan dari tersangka sudah dijual seharga Rp73.000, jelas dia. Usai melakukan aksinya, kedua pelaku mencoba melarikan diri keluar daerah. Namun upaya tersebut berhasil digagalkan polisi. Dari video penangkapan yang dibagikan petugas, terlihat momen saat pelaku ditangkap di dalam sebuah bus antar kota. Dalam video berdurasi sekitar 16 detik itu, beberapa petugas berpakaian sipil dan seorang anggota polisi berseragam terlihat mengamankan seorang pria yang duduk di kursi bus bersama seorang perempuan berhijab hitam. Petugas kemudian memeriksa identitas pria tersebut sebelum memintanya turun dari bus dengan kondisi tetap kooperatif. Kapolres mengatakan pelaku berhasil ditangkap saat berada di wilayah Majalengka. Kita melakukan pengejaran sampai ke wilayah Majalengka. Nah ini juga pada saat dikejar, pelaku sempat mau melarikan diri. Jadi kita tangkap itu di dalam bus, katanya. Ia menambahkan, proses penangkapan tersebut dilakukan dalam waktu kurang dari 10 jam setelah kasus terungkap. Alhamdulillah ini pelaku bisa kita amankan dalam waktu kurang dari 10 jam, bahkan hanya 3 jam saja, ujarnya. Atas perbuatannya, kedua pelaku kini dijerat dengan pasal berlapis. Untuk ancaman ini kita kenakan pasal berlapis ya, di pasal pembunuhan dan pembunuhan berencana pasal 338 dan 340 KUHP.
kemudian pencurian dengan kekerasan 365 dan juga penganiayaan 351, ucap Eko. Kasus penemuan mayat perempuan di sebuah rumah kos di Gang Masjid, Jalan Duku Semar, Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, akhirnya terungkap. Polisi berhasil menangkap 2 orang pelaku yang diduga kuat terlibat dalam pembunuhan terhadap korban berinisial TA, 26. Kedua pelaku diketahui merupakan pasangan suami istri yang sempat mencoba melarikan diri ke arah Kabupaten Majalengka. Kapolres Cirebon Kota, AKBP Eko Iskandar mengatakan, pengungkapan kasus tersebut dilakukan dalam waktu singkat setelah penemuan jenazah korban. Ya, alhamdulillah ya, untuk kasus penemuan mayat seorang perempuan di salah satu tempat kos yang ada di wilayah Soresal Timur ini sudah berhasil kita ungkap dan kita telah mengamankan 2 orang yang terindikasi sebagai pelaku tindakan perbuatan pembunuhan, ujar Eko Iskandar saat konferensi pers di Mapolres Cirebon Kota, Selasa, 17 Maret 2026. Ia menjelaskan, 2 pelaku yang diamankan berinisial LH, 26, dan RK, 41, yang merupakan pasangan suami istri. Betul. Jadi 2 orang ini yang kita amankan ini suami istri yang berinisial LH, 26 tahun, dan berinisial RK, istrinya. RK ini lebih tua, berusia 41 tahun ya, 41 tahun ke 42, ucapnya. Menurut Eko, motif awal pembunuhan tersebut diduga karena pelaku ingin menguasai harta milik korban. Pelaku diduga sengaja memesan jasa pijat panggilan melalui sebuah aplikasi agar korban datang ke kamar kos yang telah mereka siapkan. Memang untuk motifnya, ini setelah kita dalami, hasil pendalaman awalnya suami istri ini ingin menguasai harta dari korban dengan modus memesan pijat panggilan melalui salah satu aplikasi, jelas dia. Saat korban tiba di lokasi, situasi di dalam kamar ternyata sudah diatur oleh pelaku. Istri pelaku bersembunyi di kamar sebelah, sementara suaminya menemui korban di dalam kamar. Pada saat korban ini tiba di lokasi, istri yang berinisial RK ini bersembunyi di kamar sebelahnya. Jadi yang di dalam itu adalah suaminya LH bersama korban TA, katanya. Di dalam kamar tersebut sempat terjadi cekcok antara pelaku dan korban hingga akhirnya berujung pada aksi pembunuhan. Polisi menyebut, peristiwa tersebut tergolong sadis karena korban diketahui sedang dalam kondisi hamil tua. Nah ini sempat terjadi cekcok di dalam itu sehingga terjadilah perbuatan pembunuhan ini. Jadi ini juga termasuk pembunuhan yang sadis ya, karena korban ini semalam kita autopsi dan korban ini meninggal dalam keadaan hamil 8 bulan, ujarnya. Dari hasil pemeriksaan sementara, korban diketahui mengalami kekerasan di bagian leher. Yang ditemukan itu bekas cekikan di lehernya. Karena sempat dicekik, kemudian diikat pakai kain, sarung atau kerudung setelah meninggal. Kemudian kakinya juga diikat, diangkat ke dalam kamar mandi, kemudian ditutupi dengan tumpukan pakaian, ucap Eko. Setelah korban meninggal dunia, pelaku kemudian memindahkan tubuh korban ke dalam kamar mandi. Barang yang diambil pelaku dari korban pun terbilang sangat sedikit. Untuk barang itu sementara uang tunai senilai Rp83.000 kemudian HP. HP ini menurut pengakuan dari tersangka sudah dijual seharga Rp73.000, jelas dia. Usai melakukan aksinya, kedua pelaku mencoba melarikan diri keluar daerah. Namun upaya tersebut berhasil digagalkan polisi. Dari video penangkapan yang dibagikan petugas, terlihat momen saat pelaku ditangkap di dalam sebuah bus antar kota. Dalam video berdurasi sekitar 16 detik itu, beberapa petugas berpakaian sipil dan seorang anggota polisi berseragam terlihat mengamankan seorang pria yang duduk di kursi bus bersama seorang perempuan berhijab hitam.
Petugas kemudian memeriksa identitas pria tersebut sebelum memintanya turun dari bus dengan kondisi tetap kooperatif. Kapolres mengatakan pelaku berhasil ditangkap saat berada di wilayah Majalengka. Kita melakukan pengejaran sampai ke wilayah Majalengka. Nah, ini juga pada saat dikejar, pelaku sempat mau melarikan diri. Jadi kita tangkap itu di dalam bus, katanya. Ia menambahkan, proses penangkapan tersebut dilakukan dalam waktu kurang dari 10 jam setelah kasus terungkap. Alhamdulillah ini pelaku bisa kita amankan dalam waktu kurang dari 10 jam, bahkan hanya 3 jam saja, ujarnya. Atas perbuatannya, kedua pelaku kini dijerat dengan pasal berlapis. Untuk ancaman ini kita kenakan pasal berlapis ya. Di pasal pembunuhan dan pembunuhan berencana pasal 338 dan 340 KUHP, kemudian pencurian dengan kekerasan 365 dan juga penganiayaan 351, ucap Eko. Kasus penemuan mayat perempuan di sebuah rumah kos di Gang Masjid, Jalan Duku Semar, Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, akhirnya terungkap. Polisi berhasil menangkap 2 orang pelaku yang diduga kuat terlibat dalam pembunuhan terhadap korban berinisial TA, 26. Kedua pelaku diketahui merupakan pasangan suami istri yang sempat mencoba melarikan diri ke arah Kabupaten Majalengka. Kapolres Cirebon Kota, AKBP Eko Iskandar mengatakan, pengungkapan kasus tersebut dilakukan dalam waktu singkat setelah penemuan jenazah korban. Ya, alhamdulillah ya, untuk kasus penemuan mayat seorang perempuan di salah satu tempat kos yang ada di wilayah Soresal Timur ini sudah berhasil kita ungkap dan kita telah mengamankan 2 orang yang terindikasi sebagai pelaku tindakan perbuatan pembunuhan, ujar Eko Iskandar saat konferensi pers di Mapolres Cirebon Kota, Selasa, 17 Maret 2026. Ia menjelaskan, 2 pelaku yang diamankan berinisial LH, 26, dan RK, 41, yang merupakan pasangan suami istri. Betul. Jadi 2 orang ini yang kita amankan ini suami istri yang berinisial LH, 26 tahun, dan berinisial RK, istrinya. RK ini lebih tua, berusia 41 tahun ya, 41 tahun ke 42, ucapnya. Menurut Eko, motif awal pembunuhan tersebut diduga karena pelaku ingin menguasai harta milik korban. Pelaku diduga sengaja memesan jasa pijat panggilan melalui sebuah aplikasi agar korban datang ke kamar kos yang telah mereka siapkan. Memang untuk motifnya, ini setelah kita dalami, hasil pendalaman awalnya suami istri ini ingin menguasai harta dari korban dengan modus memesan pijat panggilan melalui salah satu aplikasi, jelas dia. Saat korban tiba di lokasi, situasi di dalam kamar ternyata sudah diatur oleh pelaku. Istri pelaku bersembunyi di kamar sebelah, sementara suaminya menemui korban di dalam kamar. Pada saat korban ini tiba di lokasi, istri yang berinisial RK ini bersembunyi di kamar sebelahnya. Jadi yang di dalam itu adalah suaminya LH bersama korban TA, katanya. Di dalam kamar tersebut sempat terjadi cekcok antara pelaku dan korban hingga akhirnya berujung pada aksi pembunuhan. Polisi menyebut, peristiwa tersebut tergolong sadis karena korban diketahui sedang dalam kondisi hamil tua. Nah ini sempat terjadi cekcok di dalam itu sehingga terjadilah perbuatan pembunuhan ini. Jadi ini juga termasuk pembunuhan yang sadis ya, karena korban ini semalam kita autopsi dan korban ini meninggal dalam keadaan hamil 8 bulan, ujarnya. Dari hasil pemeriksaan sementara, korban diketahui mengalami kekerasan di bagian leher. Yang ditemukan itu bekas cekikan di lehernya. Karena sempat dicekik, kemudian diikat pakai kain, sarung atau kerudung setelah meninggal. Kemudian kakinya juga diikat, diangkat ke dalam kamar mandi, kemudian ditutupi dengan tumpukan pakaian, ucap Eko. Setelah korban meninggal dunia,
Pelaku kemudian memindahkan tubuh korban ke dalam kamar mandi. Barang yang diambil pelaku dari korban pun terbilang sangat sedikit. Untuk barang itu sementara uang tunai senilai Rp83.000 kemudian HP. HP ini menurut pengakuan dari tersangka sudah dijual seharga Rp73.000, jelas dia. Usai melakukan aksinya, kedua pelaku mencoba melarikan diri keluar daerah. Namun upaya tersebut berhasil digagalkan polisi. Dari video penangkapan yang dibagikan petugas, terlihat momen saat pelaku ditangkap di dalam sebuah bus antar kota. Dalam video berdurasi sekitar 16 detik itu, beberapa petugas berpakaian sipil dan seorang anggota polisi berseragam terlihat mengamankan seorang pria yang duduk di kursi bus bersama seorang perempuan berhijab hitam. Petugas kemudian memeriksa identitas pria tersebut sebelum memintanya turun dari bus dengan kondisi tetap kooperatif. Kapolres mengatakan pelaku berhasil ditangkap saat berada di wilayah Majalengka. Kita melakukan pengejaran sampai ke wilayah Majalengka. Nah, ini juga pada saat dikejar, pelaku sempat mau melarikan diri. Jadi kita tangkap itu di dalam bus, katanya. Ia menambahkan, proses penangkapan tersebut dilakukan dalam waktu kurang dari 10 jam setelah kasus terungkap. Alhamdulillah ini pelaku bisa kita amankan dalam waktu kurang dari 10 jam, bahkan hanya 3 jam saja, ujarnya. Atas perbuatannya, kedua pelaku kini dijerat dengan pasal berlapis. Untuk ancaman ini kita kenakan pasal berlapis ya, di pasal pembunuhan dan pembunuhan berencana pasal 338 dan 340 KUHP, kemudian pencurian dengan kekerasan 365 dan juga penganiayaan 351, ucap Eko. Kasus penemuan mayat perempuan di sebuah rumah kos di Gang Masjid, Jalan Duku Semar, Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, akhirnya terungkap. Polisi berhasil menangkap 2 orang pelaku yang diduga kuat terlibat dalam pembunuhan terhadap korban berinisial TA, 26. Kedua pelaku diketahui merupakan pasangan suami istri yang sempat mencoba melarikan diri ke arah Kabupaten Majalengka. Kapolres Cirebon Kota, AKBP Eko Iskandar mengatakan, pengungkapan kasus tersebut dilakukan dalam waktu singkat setelah penemuan jenazah korban. Ya, alhamdulillah ya, untuk kasus penemuan mayat seorang perempuan di salah satu tempat kos yang ada di wilayah Soresal Timur ini sudah berhasil kita ungkap dan kita telah mengamankan 2 orang yang terindikasi sebagai pelaku tindakan perbuatan pembunuhan, ujar Eko Iskandar saat konferensi pers di Mapolres Cirebon Kota, Selasa, 17 Maret 2026. Ia menjelaskan, 2 pelaku yang diamankan berinisial LH, 26, dan RK, 41, yang merupakan pasangan suami istri. Betul. Jadi 2 orang ini yang kita amankan ini suami istri yang berinisial LH, 26 tahun, dan berinisial RK, istrinya. RK ini lebih tua, berusia 41 tahun ya, 41 tahun ke 42, ucapnya. Menurut Eko, motif awal pembunuhan tersebut diduga karena pelaku ingin menguasai harta milik korban. Pelaku diduga sengaja memesan jasa pijat panggilan melalui sebuah aplikasi agar korban datang ke kamar kos yang telah mereka siapkan. Memang untuk motifnya, ini setelah kita dalami, hasil pendalaman awalnya suami istri ini ingin menguasai harta dari korban dengan modus memesan pijat panggilan melalui salah satu aplikasi, jelas dia. Saat korban tiba di lokasi, situasi di dalam kamar ternyata sudah diatur oleh pelaku. Istri pelaku bersembunyi di kamar sebelah, sementara suaminya menemui korban di dalam kamar. Pada saat korban ini tiba di lokasi, istri yang berinisial RK ini bersembunyi di kamar sebelahnya. Jadi yang di dalam itu adalah suaminya LH bersama korban TA, katanya. Di dalam kamar tersebut sempat terjadi cekcok antara pelaku dan korban hingga akhirnya berujung pada aksi pembunuhan.
Polisi menyebut, peristiwa tersebut tergolong sadis karena korban diketahui sedang dalam kondisi hamil tua. Nah, ini sempat terjadi cekcok di dalam itu sehingga terjadilah perbuatan pembunuhan ini. Jadi ini juga termasuk pembunuhan yang sadis ya, karena korban ini semalam kita autopsi dan korban ini meninggal dalam keadaan hamil 8 bulan, ujarnya. Dari hasil pemeriksaan sementara, korban diketahui mengalami kekerasan di bagian leher. Yang ditemukan itu bekas cekikan di lehernya. Karena sempat dicekik, kemudian diikat pakai kain, sarung atau kerudung setelah meninggal. Kemudian kakinya juga diikat, diangkat ke dalam kamar mandi, kemudian ditutupi dengan tumpukan pakaian, ucap Eko. Setelah korban meninggal dunia, pelaku kemudian memindahkan tubuh korban ke dalam kamar mandi. Barang yang diambil pelaku dari korban pun terbilang sangat sedikit. Untuk barang itu sementara uang tunai senilai Rp83.000 kemudian HP. HP ini menurut pengakuan dari tersangka sudah dijual seharga Rp73.000, jelas dia. Usai melakukan aksinya, kedua pelaku mencoba melarikan diri keluar daerah. Namun upaya tersebut berhasil digagalkan polisi. Dari video penangkapan yang dibagikan petugas, terlihat momen saat pelaku ditangkap di dalam sebuah bus antar kota. Dalam video berdurasi sekitar 16 detik itu, beberapa petugas berpakaian sipil dan seorang anggota polisi berseragam terlihat mengamankan seorang pria yang duduk di kursi bus bersama seorang perempuan berhijab hitam. Petugas kemudian memeriksa identitas pria tersebut sebelum memintanya turun dari bus dengan kondisi tetap kooperatif. Kapolres mengatakan pelaku berhasil ditangkap saat berada di wilayah Majalengka. Kita melakukan pengejaran sampai ke wilayah Majalengka. Nah, ini juga pada saat dikejar, pelaku sempat mau melarikan diri. Jadi kita tangkap itu di dalam bus, katanya. Ia menambahkan, proses penangkapan tersebut dilakukan dalam waktu kurang dari 10 jam setelah kasus terungkap. Alhamdulillah ini pelaku bisa kita amankan dalam waktu kurang dari 10 jam, bahkan hanya 3 jam saja, ujarnya. Atas perbuatannya, kedua pelaku kini dijerat dengan pasal berlapis. Untuk ancaman ini kita kenakan pasal berlapis ya, di pasal pembunuhan dan pembunuhan berencana pasal 338 dan 340 KUHP. Kemudian pencurian dengan kekerasan 365 dan juga penganiayaan 351, ucap Eko. Kasus penemuan mayat perempuan di sebuah rumah kos di Gang Masjid, Jalan Duku Semar, Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, akhirnya terungkap. Polisi berhasil menangkap 2 orang pelaku yang diduga kuat terlibat dalam pembunuhan terhadap korban berinisial TA, 26. Kedua pelaku diketahui merupakan pasangan suami istri yang sempat mencoba melarikan diri ke arah Kabupaten Majalengka. Kapolres Cirebon Kota, AKBP Eko Iskandar mengatakan, pengungkapan kasus tersebut dilakukan dalam waktu singkat setelah penemuan jenazah korban. Ya, alhamdulillah ya, untuk kasus penemuan mayat seorang perempuan di salah satu tempat kos yang ada di wilayah Soresal Timur ini sudah berhasil kita ungkap dan kita telah mengamankan 2 orang yang terindikasi sebagai pelaku tindakan perbuatan pembunuhan, ujar Eko Iskandar saat konferensi pers di Mapolres Cirebon Kota, Selasa, 17 Maret 2026. Ia menjelaskan, 2 pelaku yang diamankan berinisial LH, 26, dan RK, 41, yang merupakan pasangan suami istri. Betul. Jadi 2 orang ini yang kita amankan ini suami istri yang berinisial LH, 26 tahun, dan berinisial RK, istrinya. RK ini lebih tua, berusia 41 tahun ya, 41 tahun ke 42, ucapnya. Menurut Eko, motif awal pembunuhan tersebut diduga karena pelaku ingin menguasai harta milik korban.
Pelaku diduga sengaja memesan jasa pijat panggilan melalui sebuah aplikasi agar korban datang ke kamar kos yang telah mereka siapkan. Memang untuk motifnya, ini setelah kita dalami, hasil pendalaman awalnya suami istri ini ingin menguasai harta dari korban dengan modus memesan pijat panggilan melalui salah satu aplikasi, jelas dia. Saat korban tiba di lokasi, situasi di dalam kamar ternyata sudah diatur oleh pelaku. Istri pelaku bersembunyi di kamar sebelah, sementara suaminya menemui korban di dalam kamar. Pada saat korban ini tiba di lokasi, istri yang berinisial RK ini bersembunyi di kamar sebelahnya. Jadi yang di dalam itu adalah suaminya LH bersama korban TA, katanya. Di dalam kamar tersebut sempat terjadi cekcok antara pelaku dan korban hingga akhirnya berujung pada aksi pembunuhan. Polisi menyebut, peristiwa tersebut tergolong sadis karena korban diketahui sedang dalam kondisi hamil tua. Nah, ini sempat terjadi cekcok di dalam itu sehingga terjadilah perbuatan pembunuhan ini. Jadi ini juga termasuk pembunuhan yang sadis ya, karena korban ini semalam kita autopsi dan korban ini meninggal dalam keadaan hamil 8 bulan, ujarnya. Dari hasil pemeriksaan sementara, korban diketahui mengalami kekerasan di bagian leher. Yang ditemukan itu bekas cekikan di lehernya. Karena sempat dicekik, kemudian diikat pakai kain, sarung atau kerudung setelah meninggal. Kemudian kakinya juga diikat, diangkat ke dalam kamar mandi, kemudian ditutupi dengan tumpukan pakaian, ucap Eko. Setelah korban meninggal dunia, pelaku kemudian memindahkan tubuh korban ke dalam kamar mandi. Barang yang diambil pelaku dari korban pun terbilang sangat sedikit. Untuk barang itu sementara uang tunai senilai Rp83.000 kemudian HP. HP ini menurut pengakuan dari tersangka sudah dijual seharga Rp73.000, jelas dia. Usai melakukan aksinya, kedua pelaku mencoba melarikan diri keluar daerah. Namun upaya tersebut berhasil digagalkan polisi. Dari video penangkapan yang dibagikan petugas, terlihat momen saat pelaku ditangkap di dalam sebuah bus antar kota. Dalam video berdurasi sekitar 16 detik itu, beberapa petugas berpakaian sipil dan seorang anggota polisi berseragam terlihat mengamankan seorang pria yang duduk di kursi bus bersama seorang perempuan berhijab hitam. Petugas kemudian memeriksa identitas pria tersebut sebelum memintanya turun dari bus dengan kondisi tetap kooperatif. Kapolres mengatakan pelaku berhasil ditangkap saat berada di wilayah Majalengka. Kita melakukan pengejaran sampai ke wilayah Majalengka. Nah, ini juga pada saat dikejar, pelaku sempat mau melarikan diri. Jadi kita tangkap itu di dalam bus, katanya. Ia menambahkan, proses penangkapan tersebut dilakukan dalam waktu kurang dari 10 jam setelah kasus terungkap. Alhamdulillah ini pelaku bisa kita amankan dalam waktu kurang dari 10 jam, bahkan hanya 3 jam saja, ujarnya. Atas perbuatannya, kedua pelaku kini dijerat dengan pasal berlapis. Untuk ancaman ini kita kenakan pasal berlapis ya, di pasal pembunuhan dan pembunuhan berencana pasal 338 dan 340 KUHP. Kemudian pencurian dengan kekerasan 365 dan juga penganiayaan 351, ucap Eko. Kasus penemuan mayat perempuan di sebuah rumah kos di Gang Masjid, Jalan Duku Semar, Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, akhirnya terungkap. Polisi berhasil menangkap 2 orang pelaku yang diduga kuat terlibat dalam pembunuhan terhadap korban berinisial TA, 26. Kedua pelaku diketahui merupakan pasangan suami istri yang sempat mencoba melarikan diri ke arah Kabupaten Majalengka. Kapolres Cirebon Kota, AKBP Eko Iskandar mengatakan, pengungkapan kasus tersebut dilakukan dalam waktu singkat setelah penemuan jenazah korban. Ya, alhamdulillah ya,
untuk kasus penemuan mayat seorang perempuan di salah satu tempat kos yang ada di wilayah Soresal Timur ini sudah berhasil kita ungkap dan kita telah mengamankan 2 orang yang terindikasi sebagai pelaku tindakan perbuatan pembunuhan, ujar Eko Iskandar saat konferensi pers di Mapolres Cirebon Kota, Selasa, 17 Maret 2026. Ia menjelaskan, 2 pelaku yang diamankan berinisial LH, 26, dan RK, 41, yang merupakan pasangan suami istri. Betul. Jadi 2 orang ini yang kita amankan ini suami istri yang berinisial LH, 26 tahun, dan berinisial RK, istrinya. RK ini lebih tua, berusia 41 tahun ya, 41 tahun ke 42, ucapnya. Menurut Eko, motif awal pembunuhan tersebut diduga karena pelaku ingin menguasai harta milik korban. Pelaku diduga sengaja memesan jasa pijat panggilan melalui sebuah aplikasi agar korban datang ke kamar kos yang telah mereka siapkan. Memang untuk motifnya, ini setelah kita dalami, hasil pendalaman awalnya suami istri ini ingin menguasai harta dari korban dengan modus memesan pijat panggilan melalui salah satu aplikasi, jelas dia. Saat korban tiba di lokasi, situasi di dalam kamar ternyata sudah diatur oleh pelaku. Istri pelaku bersembunyi di kamar sebelah, sementara suaminya menemui korban di dalam kamar. Pada saat korban ini tiba di lokasi, istri yang berinisial RK ini bersembunyi di kamar sebelahnya. Jadi yang di dalam itu adalah suaminya LH bersama korban TA, katanya. Di dalam kamar tersebut sempat terjadi cekcok antara pelaku dan korban hingga akhirnya berujung pada aksi pembunuhan. Polisi menyebut, peristiwa tersebut tergolong sadis karena korban diketahui sedang dalam kondisi hamil tua. Nah ini sempat terjadi cekcok di dalam itu sehingga terjadilah perbuatan pembunuhan ini. Jadi ini juga termasuk pembunuhan yang sadis ya, karena korban ini semalam kita autopsi dan korban ini meninggal dalam keadaan hamil 8 bulan, ujarnya. Dari hasil pemeriksaan sementara, korban diketahui mengalami kekerasan di bagian leher. Yang ditemukan itu bekas cekikan di lehernya. Karena sempat dicekik, kemudian diikat pakai kain, sarung atau kerudung setelah meninggal. Kemudian kakinya juga diikat, diangkat ke dalam kamar mandi, kemudian ditutupi dengan tumpukan pakaian, ucap Eko. Setelah korban meninggal dunia, pelaku kemudian memindahkan tubuh korban ke dalam kamar mandi. Barang yang diambil pelaku dari korban pun terbilang sangat sedikit. Untuk barang itu sementara uang tunai senilai Rp83.000 kemudian HP. HP ini menurut pengakuan dari tersangka sudah dijual seharga Rp73.000, jelas dia. Usai melakukan aksinya, kedua pelaku mencoba melarikan diri keluar daerah. Namun upaya tersebut berhasil digagalkan polisi. Dari video penangkapan yang dibagikan petugas, terlihat momen saat pelaku ditangkap di dalam sebuah bus antar kota. Dalam video berdurasi sekitar 16 detik itu, beberapa petugas berpakaian sipil dan seorang anggota polisi berseragam terlihat mengamankan seorang pria yang duduk di kursi bus bersama seorang perempuan berhijab hitam. Petugas kemudian memeriksa identitas pria tersebut sebelum memintanya turun dari bus dengan kondisi tetap kooperatif. Kapolres mengatakan pelaku berhasil ditangkap saat berada di wilayah Majalengka. Kita melakukan pengejaran sampai ke wilayah Majalengka. Nah ini juga pada saat dikejar, pelaku sempat mau melarikan diri. Jadi kita tangkap itu di dalam bus, katanya. Ia menambahkan, proses penangkapan tersebut dilakukan dalam waktu kurang dari 10 jam setelah kasus terungkap. Alhamdulillah ini pelaku bisa kita amankan dalam waktu kurang dari 10 jam, bahkan hanya 3 jam saja, ujarnya. Atas perbuatannya, kedua pelaku kini dijerat dengan pasal berlapis. Untuk ancaman ini kita kenakan pasal berlapis ya, di pasal pembunuhan dan pembunuhan berencana pasal 338 dan 340 KUHP,
kemudian pencurian dengan kekerasan 365 dan juga penganiayaan 351, ucap Eko. Kasus penemuan mayat perempuan di sebuah rumah kos di Gang Masjid, Jalan Duku Semar, Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, akhirnya terungkap. Polisi berhasil menangkap 2 orang pelaku yang diduga kuat terlibat dalam pembunuhan terhadap korban berinisial TA, 26. Kedua pelaku diketahui merupakan pasangan suami istri yang sempat mencoba melarikan diri ke arah Kabupaten Majalengka. Kapolres Cirebon Kota, AKBP Eko Iskandar mengatakan, pengungkapan kasus tersebut dilakukan dalam waktu singkat setelah penemuan jenazah korban. Ya, alhamdulillah ya, untuk kasus penemuan mayat seorang perempuan di salah satu tempat kos yang ada di wilayah Soresal Timur ini sudah berhasil kita ungkap dan kita telah mengamankan 2 orang yang terindikasi sebagai pelaku tindakan perbuatan pembunuhan, ujar Eko Iskandar saat konferensi pers di Mapolres Cirebon Kota, Selasa, 17 Maret 2026. Ia menjelaskan, 2 pelaku yang diamankan berinisial LH, 26, dan RK, 41, yang merupakan pasangan suami istri. Betul. Jadi 2 orang ini yang kita amankan ini suami istri yang berinisial LH, 26 tahun, dan berinisial RK, istrinya. RK ini lebih tua, berusia 41 tahun ya, 41 tahun ke 42, ucapnya. Menurut Eko, motif awal pembunuhan tersebut diduga karena pelaku ingin menguasai harta milik korban. Pelaku diduga sengaja memesan jasa pijat panggilan melalui sebuah aplikasi agar korban datang ke kamar kos yang telah mereka siapkan. Memang untuk motifnya, ini setelah kita dalami, hasil pendalaman awalnya suami istri ini ingin menguasai harta dari korban dengan modus memesan pijat panggilan melalui salah satu aplikasi, jelas dia. Saat korban tiba di lokasi, situasi di dalam kamar ternyata sudah diatur oleh pelaku. Istri pelaku bersembunyi di kamar sebelah, sementara suaminya menemui korban di dalam kamar. Pada saat korban ini tiba di lokasi, istri yang berinisial RK ini bersembunyi di kamar sebelahnya. Jadi yang di dalam itu adalah suaminya LH bersama korban TA, katanya. Di dalam kamar tersebut sempat terjadi cekcok antara pelaku dan korban hingga akhirnya berujung pada aksi pembunuhan. Polisi menyebut, peristiwa tersebut tergolong sadis karena korban diketahui sedang dalam kondisi hamil tua. Nah ini sempat terjadi cekcok di dalam itu sehingga terjadilah perbuatan pembunuhan ini. Jadi ini juga termasuk pembunuhan yang sadis ya, karena korban ini semalam kita autopsi dan korban ini meninggal dalam keadaan hamil 8 bulan, ujarnya. Dari hasil pemeriksaan sementara, korban diketahui mengalami kekerasan di bagian leher. Yang ditemukan itu bekas cekikan di lehernya. Karena sempat dicekik, kemudian diikat pakai kain, sarung atau kerudung setelah meninggal. Kemudian kakinya juga diikat, diangkat ke dalam kamar mandi, kemudian ditutupi dengan tumpukan pakaian, ucap Eko. Setelah korban meninggal dunia, pelaku kemudian memindahkan tubuh korban ke dalam kamar mandi. Barang yang diambil pelaku dari korban pun terbilang sangat sedikit. Untuk barang itu sementara uang tunai senilai Rp83.000 kemudian HP. HP ini menurut pengakuan dari tersangka sudah dijual seharga Rp73.000, jelas dia. Usai melakukan aksinya, kedua pelaku mencoba melarikan diri keluar daerah. Namun upaya tersebut berhasil digagalkan polisi. Dari video penangkapan yang dibagikan petugas, terlihat momen saat pelaku ditangkap di dalam sebuah bus antar kota. Dalam video berdurasi sekitar 16 detik itu, beberapa petugas berpakaian sipil dan seorang anggota polisi berseragam terlihat mengamankan seorang pria yang duduk di kursi bus bersama seorang perempuan berhijab hitam.
Petugas kemudian memeriksa identitas pria tersebut sebelum memintanya turun dari bus dengan kondisi tetap kooperatif. Kapolres mengatakan pelaku berhasil ditangkap saat berada di wilayah Majalengka. Kita melakukan pengejaran sampai ke wilayah Majalengka. Nah, ini juga pada saat dikejar, pelaku sempat mau melarikan diri. Jadi kita tangkap itu di dalam bus, katanya. Ia menambahkan, proses penangkapan tersebut dilakukan dalam waktu kurang dari 10 jam setelah kasus terungkap. Alhamdulillah ini pelaku bisa kita amankan dalam waktu kurang dari 10 jam, bahkan hanya 3 jam saja, ujarnya. Atas perbuatannya, kedua pelaku kini dijerat dengan pasal berlapis. Untuk ancaman ini kita kenakan pasal berlapis ya, di pasal pembunuhan dan pembunuhan berencana pasal 338 dan 340 KUHP, kemudian pencurian dengan kekerasan 365 dan juga penganiayaan 351, ucap Eko. Kasus penemuan mayat perempuan di sebuah rumah kos di Gang Masjid, Jalan Duku Semar, Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, akhirnya terungkap. Polisi berhasil menangkap 2 orang pelaku yang diduga kuat terlibat dalam pembunuhan terhadap korban berinisial TA, 26. Kedua pelaku diketahui merupakan pasangan suami istri yang sempat mencoba melarikan diri ke arah Kabupaten Majalengka. Kapolres Cirebon Kota, AKBP Eko Iskandar mengatakan, pengungkapan kasus tersebut dilakukan dalam waktu singkat setelah penemuan jenazah korban. Ya, alhamdulillah ya, untuk kasus penemuan mayat seorang perempuan di salah satu tempat kos yang ada di wilayah Soresal Timur ini sudah berhasil kita ungkap dan kita telah mengamankan 2 orang yang terindikasi sebagai pelaku tindakan perbuatan pembunuhan, ujar Eko Iskandar saat konferensi pers di Mapolres Cirebon Kota, Selasa, 17 Maret 2026. Ia menjelaskan, 2 pelaku yang diamankan berinisial LH, 26, dan RK, 41, yang merupakan pasangan suami istri. Betul. Jadi 2 orang ini yang kita amankan ini suami istri yang berinisial LH, 26 tahun, dan berinisial RK, istrinya. RK ini lebih tua, berusia 41 tahun ya, 41 tahun ke 42, ucapnya. Menurut Eko, motif awal pembunuhan tersebut diduga karena pelaku ingin menguasai harta milik korban. Pelaku diduga sengaja memesan jasa pijat panggilan melalui sebuah aplikasi agar korban datang ke kamar kos yang telah mereka siapkan. Memang untuk motifnya, ini setelah kita dalami, hasil pendalaman awalnya suami istri ini ingin menguasai harta dari korban dengan modus memesan pijat panggilan melalui salah satu aplikasi, jelas dia. Saat korban tiba di lokasi, situasi di dalam kamar ternyata sudah diatur oleh pelaku. Istri pelaku bersembunyi di kamar sebelah, sementara suaminya menemui korban di dalam kamar. Pada saat korban ini tiba di lokasi, istri yang berinisial RK ini bersembunyi di kamar sebelahnya. Jadi yang di dalam itu adalah suaminya LH bersama korban TA, katanya. Di dalam kamar tersebut sempat terjadi cekcok antara pelaku dan korban hingga akhirnya berujung pada aksi pembunuhan. Polisi menyebut, peristiwa tersebut tergolong sadis karena korban diketahui sedang dalam kondisi hamil tua. Nah ini sempat terjadi cekcok di dalam itu sehingga terjadilah perbuatan pembunuhan ini. Jadi ini juga termasuk pembunuhan yang sadis ya, karena korban ini semalam kita autopsi dan korban ini meninggal dalam keadaan hamil 8 bulan, ujarnya. Dari hasil pemeriksaan sementara, korban diketahui mengalami kekerasan di bagian leher. Yang ditemukan itu bekas cekikan di lehernya. Karena sempat dicekik, kemudian diikat pakai kain, sarung atau kerudung setelah meninggal. Kemudian kakinya juga diikat, diangkat ke dalam kamar mandi, kemudian ditutupi dengan tumpukan pakaian, ucap Eko. Setelah korban meninggal dunia,
Pelaku kemudian memindahkan tubuh korban ke dalam kamar mandi. Barang yang diambil pelaku dari korban pun terbilang sangat sedikit. Untuk barang itu sementara uang tunai senilai Rp83.000 kemudian HP. HP ini menurut pengakuan dari tersangka sudah dijual seharga Rp73.000, jelas dia. Usai melakukan aksinya, kedua pelaku mencoba melarikan diri keluar daerah. Namun upaya tersebut berhasil digagalkan polisi. Dari video penangkapan yang dibagikan petugas, terlihat momen saat pelaku ditangkap di dalam sebuah bus antar kota. Dalam video berdurasi sekitar 16 detik itu, beberapa petugas berpakaian sipil dan seorang anggota polisi berseragam terlihat mengamankan seorang pria yang duduk di kursi bus bersama seorang perempuan berhijab hitam. Petugas kemudian memeriksa identitas pria tersebut sebelum memintanya turun dari bus dengan kondisi tetap kooperatif. Kapolres mengatakan pelaku berhasil ditangkap saat berada di wilayah Majalengka. Kita melakukan pengejaran sampai ke wilayah Majalengka. Nah, ini juga pada saat dikejar, pelaku sempat mau melarikan diri. Jadi kita tangkap itu di dalam bus, katanya. Ia menambahkan, proses penangkapan tersebut dilakukan dalam waktu kurang dari 10 jam setelah kasus terungkap. Alhamdulillah ini pelaku bisa kita amankan dalam waktu kurang dari 10 jam, bahkan hanya 3 jam saja, ujarnya. Atas perbuatannya, kedua pelaku kini dijerat dengan pasal berlapis. Untuk ancaman ini kita kenakan pasal berlapis ya, di pasal pembunuhan dan pembunuhan berencana pasal 338 dan 340 KUHP, kemudian pencurian dengan kekerasan 365 dan juga penganiayaan 351, ucap Eko. Kasus penemuan mayat perempuan di sebuah rumah kos di Gang Masjid, Jalan Duku Semar, Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, akhirnya terungkap. Polisi berhasil menangkap 2 orang pelaku yang diduga kuat terlibat dalam pembunuhan terhadap korban berinisial TA, 26. Kedua pelaku diketahui merupakan pasangan suami istri yang sempat mencoba melarikan diri ke arah Kabupaten Majalengka. Kapolres Cirebon Kota, AKBP Eko Iskandar mengatakan, pengungkapan kasus tersebut dilakukan dalam waktu singkat setelah penemuan jenazah korban. Ya, alhamdulillah ya, untuk kasus penemuan mayat seorang perempuan di salah satu tempat kos yang ada di wilayah Soresal Timur ini sudah berhasil kita ungkap dan kita telah mengamankan 2 orang yang terindikasi sebagai pelaku tindakan perbuatan pembunuhan, ujar Eko Iskandar saat konferensi pers di Mapolres Cirebon Kota, Selasa, 17 Maret 2026. Ia menjelaskan, 2 pelaku yang diamankan berinisial LH, 26, dan RK, 41, yang merupakan pasangan suami istri. Betul. Jadi 2 orang ini yang kita amankan ini suami istri yang berinisial LH, 26 tahun, dan berinisial RK, istrinya. RK ini lebih tua, berusia 41 tahun ya, 41 tahun ke 42, ucapnya. Menurut Eko, motif awal pembunuhan tersebut diduga karena pelaku ingin menguasai harta milik korban. Pelaku diduga sengaja memesan jasa pijat panggilan melalui sebuah aplikasi agar korban datang ke kamar kos yang telah mereka siapkan. Memang untuk motifnya, ini setelah kita dalami, hasil pendalaman awalnya suami istri ini ingin menguasai harta dari korban dengan modus memesan pijat panggilan melalui salah satu aplikasi, jelas dia. Saat korban tiba di lokasi, situasi di dalam kamar ternyata sudah diatur oleh pelaku. Istri pelaku bersembunyi di kamar sebelah, sementara suaminya menemui korban di dalam kamar. Pada saat korban ini tiba di lokasi, istri yang berinisial RK ini bersembunyi di kamar sebelahnya. Jadi yang di dalam itu adalah suaminya LH bersama korban TA, katanya. Di dalam kamar tersebut sempat terjadi cekcok antara pelaku dan korban hingga akhirnya berujung pada aksi pembunuhan.
Polisi menyebut, peristiwa tersebut tergolong sadis karena korban diketahui sedang dalam kondisi hamil tua. Nah, ini sempat terjadi cekcok di dalam itu sehingga terjadilah perbuatan pembunuhan ini. Jadi ini juga termasuk pembunuhan yang sadis ya, karena korban ini semalam kita autopsi dan korban ini meninggal dalam keadaan hamil 8 bulan, ujarnya. Dari hasil pemeriksaan sementara, korban diketahui mengalami kekerasan di bagian leher. Yang ditemukan itu bekas cekikan di lehernya. Karena sempat dicekik, kemudian diikat pakai kain, sarung atau kerudung setelah meninggal. Kemudian kakinya juga diikat, diangkat ke dalam kamar mandi, kemudian ditutupi dengan tumpukan pakaian, ucap Eko. Setelah korban meninggal dunia, pelaku kemudian memindahkan tubuh korban ke dalam kamar mandi. Barang yang diambil pelaku dari korban pun terbilang sangat sedikit. Untuk barang itu sementara uang tunai senilai Rp83.000 kemudian HP. HP ini menurut pengakuan dari tersangka sudah dijual seharga Rp73.000, jelas dia. Usai melakukan aksinya, kedua pelaku mencoba melarikan diri keluar daerah. Namun upaya tersebut berhasil digagalkan polisi. Dari video penangkapan yang dibagikan petugas, terlihat momen saat pelaku ditangkap di dalam sebuah bus antar kota. Dalam video berdurasi sekitar 16 detik itu, beberapa petugas berpakaian sipil dan seorang anggota polisi berseragam terlihat mengamankan seorang pria yang duduk di kursi bus bersama seorang perempuan berhijab hitam. Petugas kemudian memeriksa identitas pria tersebut sebelum memintanya turun dari bus dengan kondisi tetap kooperatif. Kapolres mengatakan pelaku berhasil ditangkap saat berada di wilayah Majalengka. Kita melakukan pengejaran sampai ke wilayah Majalengka. Nah, ini juga pada saat dikejar, pelaku sempat mau melarikan diri. Jadi kita tangkap itu di dalam bus, katanya. Ia menambahkan, proses penangkapan tersebut dilakukan dalam waktu kurang dari 10 jam setelah kasus terungkap. Alhamdulillah ini pelaku bisa kita amankan dalam waktu kurang dari 10 jam, bahkan hanya 3 jam saja, ujarnya. Atas perbuatannya, kedua pelaku kini dijerat dengan pasal berlapis. Untuk ancaman ini kita kenakan pasal berlapis ya, di pasal pembunuhan dan pembunuhan berencana pasal 338 dan 340 KUHP, kemudian pencurian dengan kekerasan 365 dan juga penganiayaan 351, ucap Eko. Kasus penemuan mayat perempuan di sebuah rumah kos di Gang Masjid, Jalan Duku Semar, Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, akhirnya terungkap. Polisi berhasil menangkap 2 orang pelaku yang diduga kuat terlibat dalam pembunuhan terhadap korban berinisial TA, 26. Kedua pelaku diketahui merupakan pasangan suami istri yang sempat mencoba melarikan diri ke arah Kabupaten Majalengka. Kapolres Cirebon Kota, AKBP Eko Iskandar mengatakan, pengungkapan kasus tersebut dilakukan dalam waktu singkat setelah penemuan jenazah korban. Ya, alhamdulillah ya, untuk kasus penemuan mayat seorang perempuan di salah satu tempat kos yang ada di wilayah Soresal Timur ini sudah berhasil kita ungkap dan kita telah mengamankan 2 orang yang terindikasi sebagai pelaku tindakan perbuatan pembunuhan, ujar Eko Iskandar saat konferensi pers di Mapolres Cirebon Kota, Selasa, 17 Maret 2026. Ia menjelaskan, 2 pelaku yang diamankan berinisial LH, 26, dan RK, 41, yang merupakan pasangan suami istri. Betul. Jadi 2 orang ini yang kita amankan ini suami istri yang berinisial LH, 26 tahun, dan berinisial RK, istrinya. RK ini lebih tua, berusia 41 tahun ya, 41 tahun ke 42, ucapnya. Menurut Eko, motif awal pembunuhan tersebut diduga karena pelaku ingin menguasai harta milik korban.
pelaku diduga sengaja memesan jasa pijat panggilan melalui sebuah aplikasi agar korban datang ke kamar kos yang telah mereka siapkan. Memang untuk motifnya, ini setelah kita dalami, hasil pendalaman awalnya suami istri ini ingin menguasai harta dari korban dengan modus memesan pijat panggilan melalui salah satu aplikasi, jelas dia. Saat korban tiba di lokasi, situasi di dalam kamar ternyata sudah diatur oleh pelaku. Istri pelaku bersembunyi di kamar sebelah, sementara suaminya menemui korban di dalam kamar. Pada saat korban ini tiba di lokasi, istri yang berinisial RK ini bersembunyi di kamar sebelahnya. Jadi yang di dalam itu adalah suaminya LH bersama korban TA, katanya. Di dalam kamar tersebut sempat terjadi cekcok antara pelaku dan korban hingga akhirnya berujung pada aksi pembunuhan. Polisi menyebut, peristiwa tersebut tergolong sadis karena korban diketahui sedang dalam kondisi hamil tua. Nah, ini sempat terjadi cekcok di dalam itu sehingga terjadilah perbuatan pembunuhan ini. Jadi ini juga termasuk pembunuhan yang sadis ya, karena korban ini semalam kita autopsi dan korban ini meninggal dalam keadaan hamil 8 bulan, ujarnya. Dari hasil pemeriksaan sementara, korban diketahui mengalami kekerasan di bagian leher. Yang ditemukan itu bekas cekikan di lehernya. Karena sempat dicekik, kemudian diikat pakai kain, sarung atau kerudung setelah meninggal. Kemudian kakinya juga diikat, diangkat ke dalam kamar mandi, kemudian ditutupi dengan tumpukan pakaian, ucap Eko. Setelah korban meninggal dunia, pelaku kemudian memindahkan tubuh korban ke dalam kamar mandi. Barang yang diambil pelaku dari korban pun terbilang sangat sedikit. Untuk barang itu sementara uang tunai senilai Rp83.000 kemudian HP. HP ini menurut pengakuan dari tersangka sudah dijual seharga Rp73.000, jelas dia. Usai melakukan aksinya, kedua pelaku mencoba melarikan diri keluar daerah. Namun upaya tersebut berhasil digagalkan polisi. Dari video penangkapan yang dibagikan petugas, terlihat momen saat pelaku ditangkap di dalam sebuah bus antar kota. Dalam video berdurasi sekitar 16 detik itu, beberapa petugas berpakaian sipil dan seorang anggota polisi berseragam terlihat mengamankan seorang pria yang duduk di kursi bus bersama seorang perempuan berhijab hitam. Petugas kemudian memeriksa identitas pria tersebut sebelum memintanya turun dari bus dengan kondisi tetap kooperatif. Kapolres mengatakan pelaku berhasil ditangkap saat berada di wilayah Majalengka. Kita melakukan pengejaran sampai ke wilayah Majalengka. Nah, ini juga pada saat dikejar, pelaku sempat mau melarikan diri. Jadi kita tangkap itu di dalam bus, katanya. Ia menambahkan, proses penangkapan tersebut dilakukan dalam waktu kurang dari 10 jam setelah kasus terungkap. Alhamdulillah ini pelaku bisa kita amankan dalam waktu kurang dari 10 jam, bahkan hanya 3 jam saja, ujarnya. Atas perbuatannya, kedua pelaku kini dijerat dengan pasal berlapis. Untuk ancaman ini kita kenakan pasal berlapis ya, di pasal pembunuhan dan pembunuhan berencana pasal 338 dan 340 KUHP. Kemudian pencurian dengan kekerasan 365 dan juga penganiayaan 351, ucap Eko. Kasus penemuan mayat perempuan di sebuah rumah kos di Gang Masjid, Jalan Duku Semar, Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, akhirnya terungkap. Polisi berhasil menangkap 2 orang pelaku yang diduga kuat terlibat dalam pembunuhan terhadap korban berinisial TA, 26. Kedua pelaku diketahui merupakan pasangan suami istri yang sempat mencoba melarikan diri ke arah Kabupaten Majalengka. Kapolres Cirebon Kota, AKBP Eko Iskandar mengatakan, pengungkapan kasus tersebut dilakukan dalam waktu singkat setelah penemuan jenazah korban. Ya, alhamdulillah ya,
untuk kasus penemuan mayat seorang perempuan di salah satu tempat kos yang ada di wilayah Soresal Timur ini sudah berhasil kita ungkap dan kita telah mengamankan 2 orang yang terindikasi sebagai pelaku tindakan perbuatan pembunuhan, ujar Eko Iskandar saat konferensi pers di Mapolres Cirebon Kota, Selasa, 17 Maret 2026. Ia menjelaskan, 2 pelaku yang diamankan berinisial LH, 26, dan RK, 41, yang merupakan pasangan suami istri. Betul. Jadi 2 orang ini yang kita amankan ini suami istri yang berinisial LH, 26 tahun, dan berinisial RK, istrinya. RK ini lebih tua, berusia 41 tahun ya, 41 tahun ke 42, ucapnya. Menurut Eko, motif awal pembunuhan tersebut diduga karena pelaku ingin menguasai harta milik korban. Pelaku diduga sengaja memesan jasa pijat panggilan melalui sebuah aplikasi agar korban datang ke kamar kos yang telah mereka siapkan. Memang untuk motifnya, ini setelah kita dalami, hasil pendalaman awalnya suami istri ini ingin menguasai harta dari korban dengan modus memesan pijat panggilan melalui salah satu aplikasi, jelas dia. Saat korban tiba di lokasi, situasi di dalam kamar ternyata sudah diatur oleh pelaku. Istri pelaku bersembunyi di kamar sebelah, sementara suaminya menemui korban di dalam kamar. Pada saat korban ini tiba di lokasi, istri yang berinisial RK ini bersembunyi di kamar sebelahnya. Jadi yang di dalam itu adalah suaminya LH bersama korban TA, katanya. Di dalam kamar tersebut sempat terjadi cekcok antara pelaku dan korban hingga akhirnya berujung pada aksi pembunuhan. Polisi menyebut, peristiwa tersebut tergolong sadis karena korban diketahui sedang dalam kondisi hamil tua. Nah ini sempat terjadi cekcok di dalam itu sehingga terjadilah perbuatan pembunuhan ini. Jadi ini juga termasuk pembunuhan yang sadis ya, karena korban ini semalam kita autopsi dan korban ini meninggal dalam keadaan hamil 8 bulan, ujarnya. Dari hasil pemeriksaan sementara, korban diketahui mengalami kekerasan di bagian leher. Yang ditemukan itu bekas cekikan di lehernya. Karena sempat dicekik, kemudian diikat pakai kain, sarung atau kerudung setelah meninggal. Kemudian kakinya juga diikat, diangkat ke dalam kamar mandi, kemudian ditutupi dengan tumpukan pakaian, ucap Eko. Setelah korban meninggal dunia, pelaku kemudian memindahkan tubuh korban ke dalam kamar mandi. Barang yang diambil pelaku dari korban pun terbilang sangat sedikit. Untuk barang itu sementara uang tunai senilai Rp83.000 kemudian HP. HP ini menurut pengakuan dari tersangka sudah dijual seharga Rp73.000, jelas dia. Usai melakukan aksinya, kedua pelaku mencoba melarikan diri keluar daerah. Namun upaya tersebut berhasil digagalkan polisi. Dari video penangkapan yang dibagikan petugas, terlihat momen saat pelaku ditangkap di dalam sebuah bus antar kota. Dalam video berdurasi sekitar 16 detik itu, beberapa petugas berpakaian sipil dan seorang anggota polisi berseragam terlihat mengamankan seorang pria yang duduk di kursi bus bersama seorang perempuan berhijab hitam. Petugas kemudian memeriksa identitas pria tersebut sebelum memintanya turun dari bus dengan kondisi tetap kooperatif. Kapolres mengatakan pelaku berhasil ditangkap saat berada di wilayah Majalengka. Kita melakukan pengejaran sampai ke wilayah Majalengka. Nah ini juga pada saat dikejar, pelaku sempat mau melarikan diri. Jadi kita tangkap itu di dalam bus, katanya. Ia menambahkan, proses penangkapan tersebut dilakukan dalam waktu kurang dari 10 jam setelah kasus terungkap. Alhamdulillah ini pelaku bisa kita amankan dalam waktu kurang dari 10 jam, bahkan hanya 3 jam saja, ujarnya. Atas perbuatannya, kedua pelaku kini dijerat dengan pasal berlapis. Untuk ancaman ini kita kenakan pasal berlapis ya, di pasal pembunuhan dan pembunuhan berencana pasal 338 dan 340 KUHP,
kemudian pencurian dengan kekerasan 365 dan juga penganiayaan 351, ucap Eko. Kasus penemuan mayat perempuan di sebuah rumah kos di Gang Masjid, Jalan Duku Semar, Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, akhirnya terungkap. Polisi berhasil menangkap 2 orang pelaku yang diduga kuat terlibat dalam pembunuhan terhadap korban berinisial TA, 26. Kedua pelaku diketahui merupakan pasangan suami istri yang sempat mencoba melarikan diri ke arah Kabupaten Majalengka. Kapolres Cirebon Kota, AKBP Eko Iskandar mengatakan, pengungkapan kasus tersebut dilakukan dalam waktu singkat setelah penemuan jenazah korban. Ya, alhamdulillah ya, untuk kasus penemuan mayat seorang perempuan di salah satu tempat kos yang ada di wilayah Soresal Timur ini sudah berhasil kita ungkap dan kita telah mengamankan 2 orang yang terindikasi sebagai pelaku tindakan perbuatan pembunuhan, ujar Eko Iskandar saat konferensi pers di Mapolres Cirebon Kota, Selasa, 17 Maret 2026. Ia menjelaskan, 2 pelaku yang diamankan berinisial LH, 26, dan RK, 41, yang merupakan pasangan suami istri. Betul. Jadi 2 orang ini yang kita amankan ini suami istri yang berinisial LH, 26 tahun, dan berinisial RK, istrinya. RK ini lebih tua, berusia 41 tahun ya, 41 tahun ke 42, ucapnya. Menurut Eko, motif awal pembunuhan tersebut diduga karena pelaku ingin menguasai harta milik korban. Pelaku diduga sengaja memesan jasa pijat panggilan melalui sebuah aplikasi agar korban datang ke kamar kos yang telah mereka siapkan. Memang untuk motifnya, ini setelah kita dalami, hasil pendalaman awalnya suami istri ini ingin menguasai harta dari korban dengan modus memesan pijat panggilan melalui salah satu aplikasi, jelas dia. Saat korban tiba di lokasi, situasi di dalam kamar ternyata sudah diatur oleh pelaku. Istri pelaku bersembunyi di kamar sebelah, sementara suaminya menemui korban di dalam kamar. Pada saat korban ini tiba di lokasi, istri yang berinisial RK ini bersembunyi di kamar sebelahnya. Jadi yang di dalam itu adalah suaminya LH bersama korban TA, katanya. Di dalam kamar tersebut sempat terjadi cekcok antara pelaku dan korban hingga akhirnya berujung pada aksi pembunuhan. Polisi menyebut, peristiwa tersebut tergolong sadis karena korban diketahui sedang dalam kondisi hamil tua. Nah ini sempat terjadi cekcok di dalam itu sehingga terjadilah perbuatan pembunuhan ini. Jadi ini juga termasuk pembunuhan yang sadis ya, karena korban ini semalam kita autopsi dan korban ini meninggal dalam keadaan hamil 8 bulan, ujarnya. Dari hasil pemeriksaan sementara, korban diketahui mengalami kekerasan di bagian leher. Yang ditemukan itu bekas cekikan di lehernya. Karena sempat dicekik, kemudian diikat pakai kain, sarung atau kerudung setelah meninggal. Kemudian kakinya juga diikat, diangkat ke dalam kamar mandi, kemudian ditutupi dengan tumpukan pakaian, ucap Eko. Setelah korban meninggal dunia, pelaku kemudian memindahkan tubuh korban ke dalam kamar mandi. Barang yang diambil pelaku dari korban pun terbilang sangat sedikit. Untuk barang itu sementara uang tunai senilai Rp83.000 kemudian HP. HP ini menurut pengakuan dari tersangka sudah dijual seharga Rp73.000, jelas dia. Usai melakukan aksinya, kedua pelaku mencoba melarikan diri keluar daerah. Namun upaya tersebut berhasil digagalkan polisi. Dari video penangkapan yang dibagikan petugas, terlihat momen saat pelaku ditangkap di dalam sebuah bus antar kota. Dalam video berdurasi sekitar 16 detik itu, beberapa petugas berpakaian sipil dan seorang anggota polisi berseragam terlihat mengamankan seorang pria yang duduk di kursi bus bersama seorang perempuan berhijab hitam.
Petugas kemudian memeriksa identitas pria tersebut sebelum memintanya turun dari bus dengan kondisi tetap kooperatif. Kapolres mengatakan pelaku berhasil ditangkap saat berada di wilayah Majalengka. Kita melakukan pengejaran sampai ke wilayah Majalengka. Nah, ini juga pada saat dikejar, pelaku sempat mau melarikan diri. Jadi kita tangkap itu di dalam bus, katanya. Ia menambahkan, proses penangkapan tersebut dilakukan dalam waktu kurang dari 10 jam setelah kasus terungkap. Alhamdulillah ini pelaku bisa kita amankan dalam waktu kurang dari 10 jam, bahkan hanya 3 jam saja, ujarnya. Atas perbuatannya, kedua pelaku kini dijerat dengan pasal berlapis. Untuk ancaman ini kita kenakan pasal berlapis ya. Di pasal pembunuhan dan pembunuhan berencana pasal 338 dan 340 KUHP. Kemudian pencurian dengan kekerasan 365 dan juga penganiayaan 351, ucap Eko. Kasus penemuan mayat perempuan di sebuah rumah kos di Gang Masjid, Jalan Duku Semar, Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, akhirnya terungkap. Polisi berhasil menangkap 2 orang pelaku yang diduga kuat terlibat dalam pembunuhan terhadap korban berinisial TA, 26. Kedua pelaku diketahui merupakan pasangan suami istri yang sempat mencoba melarikan diri ke arah Kabupaten Majalengka. Kapolres Cirebon Kota, AKBP Eko Iskandar mengatakan, pengungkapan kasus tersebut dilakukan dalam waktu singkat setelah penemuan jenazah korban. Ya, alhamdulillah ya, untuk kasus penemuan mayat seorang perempuan di salah satu tempat kos yang ada di wilayah Soresal Timur ini sudah berhasil kita ungkap dan kita telah mengamankan 2 orang yang terindikasi sebagai pelaku tindakan perbuatan pembunuhan, ujar Eko Iskandar saat konferensi pers di Mapolres Cirebon Kota, Selasa, 17 Maret 2026. Ia menjelaskan, 2 pelaku yang diamankan berinisial LH, 26, dan RK, 41, yang merupakan pasangan suami istri. Betul. Jadi 2 orang ini yang kita amankan ini suami istri yang berinisial LH, 26 tahun, dan berinisial RK, istrinya. RK ini lebih tua, berusia 41 tahun ya, 41 tahun ke 42, ucapnya. Menurut Eko, motif awal pembunuhan tersebut diduga karena pelaku ingin menguasai harta milik korban. Pelaku diduga sengaja memesan jasa pijat panggilan melalui sebuah aplikasi agar korban datang ke kamar kos yang telah mereka siapkan. Memang untuk motifnya, ini setelah kita dalami, hasil pendalaman awalnya suami istri ini ingin menguasai harta dari korban dengan modus memesan pijat panggilan melalui salah satu aplikasi, jelas dia. Saat korban tiba di lokasi, situasi di dalam kamar ternyata sudah diatur oleh pelaku. Istri pelaku bersembunyi di kamar sebelah, sementara suaminya menemui korban di dalam kamar. Pada saat korban ini tiba di lokasi, istri yang berinisial RK ini bersembunyi di kamar sebelahnya. Jadi yang di dalam itu adalah suaminya LH bersama korban TA, katanya. Di dalam kamar tersebut sempat terjadi cekcok antara pelaku dan korban hingga akhirnya berujung pada aksi pembunuhan. Polisi menyebut, peristiwa tersebut tergolong sadis karena korban diketahui sedang dalam kondisi hamil tua. Nah ini sempat terjadi cekcok di dalam itu sehingga terjadilah perbuatan pembunuhan ini. Jadi ini juga termasuk pembunuhan yang sadis ya, karena korban ini semalam kita autopsi dan korban ini meninggal dalam keadaan hamil 8 bulan, ujarnya. Dari hasil pemeriksaan sementara, korban diketahui mengalami kekerasan di bagian leher. Yang ditemukan itu bekas cekikan di lehernya. Karena sempat dicekik, kemudian diikat pakai kain, sarung atau kerudung setelah meninggal. Kemudian kakinya juga diikat, diangkat ke dalam kamar mandi, kemudian ditutupi dengan tumpukan pakaian, ucap Eko. Setelah korban meninggal dunia,
Pelaku kemudian memindahkan tubuh korban ke dalam kamar mandi. Barang yang diambil pelaku dari korban pun terbilang sangat sedikit. Untuk barang itu sementara uang tunai senilai Rp83.000 kemudian HP. HP ini menurut pengakuan dari tersangka sudah dijual seharga Rp73.000, jelas dia. Usai melakukan aksinya, kedua pelaku mencoba melarikan diri keluar daerah. Namun upaya tersebut berhasil digagalkan polisi. Dari video penangkapan yang dibagikan petugas, terlihat momen saat pelaku ditangkap di dalam sebuah bus antar kota. Dalam video berdurasi sekitar 16 detik itu, beberapa petugas berpakaian sipil dan seorang anggota polisi berseragam terlihat mengamankan seorang pria yang duduk di kursi bus bersama seorang perempuan berhijab hitam. Petugas kemudian memeriksa identitas pria tersebut sebelum memintanya turun dari bus dengan kondisi tetap kooperatif. Kapolres mengatakan pelaku berhasil ditangkap saat berada di wilayah Majalengka. Kita melakukan pengejaran sampai ke wilayah Majalengka. Nah, ini juga pada saat dikejar, pelaku sempat mau melarikan diri. Jadi kita tangkap itu di dalam bus, katanya. Ia menambahkan, proses penangkapan tersebut dilakukan dalam waktu kurang dari 10 jam setelah kasus terungkap. Alhamdulillah ini pelaku bisa kita amankan dalam waktu kurang dari 10 jam, bahkan hanya 3 jam saja, ujarnya. Atas perbuatannya, kedua pelaku kini dijerat dengan pasal berlapis. Untuk ancaman ini kita kenakan pasal berlapis ya. Di pasal pembunuhan dan pembunuhan berencana pasal 338 dan 340 KUHP, kemudian pencurian dengan kekerasan 365 dan juga penganiayaan 351, ucap Eko. Kasus penemuan mayat perempuan di sebuah rumah kos di Gang Masjid, Jalan Duku Semar, Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, akhirnya terungkap. Polisi berhasil menangkap 2 orang pelaku yang diduga kuat terlibat dalam pembunuhan terhadap korban berinisial TA, 26. Kedua pelaku diketahui merupakan pasangan suami istri yang sempat mencoba melarikan diri ke arah Kabupaten Majalengka. Kapolres Cirebon Kota, AKBP Eko Iskandar mengatakan, pengungkapan kasus tersebut dilakukan dalam waktu singkat setelah penemuan jenazah korban. Ya, alhamdulillah ya, untuk kasus penemuan mayat seorang perempuan di salah satu tempat kos yang ada di wilayah Soresal Timur ini sudah berhasil kita ungkap dan kita telah mengamankan 2 orang yang terindikasi sebagai pelaku tindakan perbuatan pembunuhan, ujar Eko Iskandar saat konferensi pers di Mapolres Cirebon Kota, Selasa, 17 Maret 2026. Ia menjelaskan, 2 pelaku yang diamankan berinisial LH, 26, dan RK, 41, yang merupakan pasangan suami istri. Betul. Jadi 2 orang ini yang kita amankan ini suami istri yang berinisial LH, 26 tahun, dan berinisial RK, istrinya. RK ini lebih tua, berusia 41 tahun ya, 41 tahun ke 42, ucapnya. Menurut Eko, motif awal pembunuhan tersebut diduga karena pelaku ingin menguasai harta milik korban. Pelaku diduga sengaja memesan jasa pijat panggilan melalui sebuah aplikasi agar korban datang ke kamar kos yang telah mereka siapkan. Memang untuk motifnya, ini setelah kita dalami, hasil pendalaman awalnya suami istri ini ingin menguasai harta dari korban dengan modus memesan pijat panggilan melalui salah satu aplikasi, jelas dia. Saat korban tiba di lokasi, situasi di dalam kamar ternyata sudah diatur oleh pelaku. Istri pelaku bersembunyi di kamar sebelah, sementara suaminya menemui korban di dalam kamar. Pada saat korban ini tiba di lokasi, istri yang berinisial RK ini bersembunyi di kamar sebelahnya. Jadi yang di dalam itu adalah suaminya LH bersama korban TA, katanya. Di dalam kamar tersebut sempat terjadi cekcok antara pelaku dan korban hingga akhirnya berujung pada aksi pembunuhan.
Polisi menyebut, peristiwa tersebut tergolong sadis karena korban diketahui sedang dalam kondisi hamil tua. Nah, ini sempat terjadi cekcok di dalam itu sehingga terjadilah perbuatan pembunuhan ini. Jadi ini juga termasuk pembunuhan yang sadis ya, karena korban ini semalam kita autopsi dan korban ini meninggal dalam keadaan hamil 8 bulan, ujarnya. Dari hasil pemeriksaan sementara, korban diketahui mengalami kekerasan di bagian leher. Yang ditemukan itu bekas cekikan di lehernya. Karena sempat dicekik, kemudian diikat pakai kain, sarung atau kerudung setelah meninggal. Kemudian kakinya juga diikat, diangkat ke dalam kamar mandi, kemudian ditutupi dengan tumpukan pakaian, ucap Eko. Setelah korban meninggal dunia, pelaku kemudian memindahkan tubuh korban ke dalam kamar mandi. Barang yang diambil pelaku dari korban pun terbilang sangat sedikit. Untuk barang itu sementara uang tunai senilai Rp83.000 kemudian HP. HP ini menurut pengakuan dari tersangka sudah dijual seharga Rp73.000, jelas dia. Usai melakukan aksinya, kedua pelaku mencoba melarikan diri keluar daerah. Namun upaya tersebut berhasil digagalkan polisi. Dari video penangkapan yang dibagikan petugas, terlihat momen saat pelaku ditangkap di dalam sebuah bus antar kota. Dalam video berdurasi sekitar 16 detik itu, beberapa petugas berpakaian sipil dan seorang anggota polisi berseragam terlihat mengamankan seorang pria yang duduk di kursi bus bersama seorang perempuan berhijab hitam. Petugas kemudian memeriksa identitas pria tersebut sebelum memintanya turun dari bus dengan kondisi tetap kooperatif. Kapolres mengatakan pelaku berhasil ditangkap saat berada di wilayah Majalengka. Kita melakukan pengejaran sampai ke wilayah Majalengka. Nah, ini juga pada saat dikejar, pelaku sempat mau melarikan diri. Jadi kita tangkap itu di dalam bus, katanya. Ia menambahkan, proses penangkapan tersebut dilakukan dalam waktu kurang dari 10 jam setelah kasus terungkap. Alhamdulillah ini pelaku bisa kita amankan dalam waktu kurang dari 10 jam, bahkan hanya 3 jam saja, ujarnya. Atas perbuatannya, kedua pelaku kini dijerat dengan pasal berlapis. Untuk ancaman ini kita kenakan pasal berlapis ya, di pasal pembunuhan dan pembunuhan berencana pasal 338 dan 340 KUHP, kemudian pencurian dengan kekerasan 365 dan juga penganiayaan 351, ucap Eko. Kasus penemuan mayat perempuan di sebuah rumah kos di Gang Masjid, Jalan Duku Semar, Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, akhirnya terungkap. Polisi berhasil menangkap 2 orang pelaku yang diduga kuat terlibat dalam pembunuhan terhadap korban berinisial TA, 26. Kedua pelaku diketahui merupakan pasangan suami istri yang sempat mencoba melarikan diri ke arah Kabupaten Majalengka. Kapolres Cirebon Kota, AKBP Eko Iskandar mengatakan, pengungkapan kasus tersebut dilakukan dalam waktu singkat setelah penemuan jenazah korban. Ya, alhamdulillah ya, untuk kasus penemuan mayat seorang perempuan di salah satu tempat kos yang ada di wilayah Soresal Timur ini sudah berhasil kita ungkap dan kita telah mengamankan 2 orang yang terindikasi sebagai pelaku tindakan perbuatan pembunuhan, ujar Eko Iskandar saat konferensi pers di Mapolres Cirebon Kota, Selasa, 17 Maret 2026. Ia menjelaskan, 2 pelaku yang diamankan berinisial LH, 26, dan RK, 41, yang merupakan pasangan suami istri. Betul. Jadi 2 orang ini yang kita amankan ini suami istri yang berinisial LH, 26 tahun, dan berinisial RK, istrinya. RK ini lebih tua, berusia 41 tahun ya, 41 tahun ke 42, ucapnya. Menurut Eko, motif awal pembunuhan tersebut diduga karena pelaku ingin menguasai harta milik korban.
Pelaku diduga sengaja memesan jasa pijat panggilan melalui sebuah aplikasi agar korban datang ke kamar kos yang telah mereka siapkan. Memang untuk motifnya, ini setelah kita dalami, hasil pendalaman awalnya suami istri ini ingin menguasai harta dari korban dengan modus memesan pijat panggilan melalui salah satu aplikasi, jelas dia. Saat korban tiba di lokasi, situasi di dalam kamar ternyata sudah diatur oleh pelaku. Istri pelaku bersembunyi di kamar sebelah, sementara suaminya menemui korban di dalam kamar. Pada saat korban ini tiba di lokasi, istri yang berinisial RK ini bersembunyi di kamar sebelahnya. Jadi yang di dalam itu adalah suaminya LH bersama korban TA, katanya. Di dalam kamar tersebut sempat terjadi cekcok antara pelaku dan korban hingga akhirnya berujung pada aksi pembunuhan. Polisi menyebut, peristiwa tersebut tergolong sadis karena korban diketahui sedang dalam kondisi hamil tua. Nah, ini sempat terjadi cekcok di dalam itu sehingga terjadilah perbuatan pembunuhan ini. Jadi ini juga termasuk pembunuhan yang sadis ya, karena korban ini semalam kita autopsi dan korban ini meninggal dalam keadaan hamil 8 bulan, ujarnya. Dari hasil pemeriksaan sementara, korban diketahui mengalami kekerasan di bagian leher. Yang ditemukan itu bekas cekikan di lehernya. Karena sempat dicekik, kemudian diikat pakai kain, sarung atau kerudung setelah meninggal. Kemudian kakinya juga diikat, diangkat ke dalam kamar mandi, kemudian ditutupi dengan tumpukan pakaian, ucap Eko. Setelah korban meninggal dunia, pelaku kemudian memindahkan tubuh korban ke dalam kamar mandi. Barang yang diambil pelaku dari korban pun terbilang sangat sedikit. Untuk barang itu sementara uang tunai senilai Rp83.000 kemudian HP. HP ini menurut pengakuan dari tersangka sudah dijual seharga Rp73.000, jelas dia. Usai melakukan aksinya, kedua pelaku mencoba melarikan diri keluar daerah. Namun upaya tersebut berhasil digagalkan polisi. Dari video penangkapan yang dibagikan petugas, terlihat momen saat pelaku ditangkap di dalam sebuah bus antar kota. Dalam video berdurasi sekitar 16 detik itu, beberapa petugas berpakaian sipil dan seorang anggota polisi berseragam terlihat mengamankan seorang pria yang duduk di kursi bus bersama seorang perempuan berhijab hitam. Petugas kemudian memeriksa identitas pria tersebut sebelum memintanya turun dari bus dengan kondisi tetap kooperatif. Kapolres mengatakan pelaku berhasil ditangkap saat berada di wilayah Majalengka. Kita melakukan pengejaran sampai ke wilayah Majalengka. Nah, ini juga pada saat dikejar, pelaku sempat mau melarikan diri. Jadi kita tangkap itu di dalam bus, katanya. Ia menambahkan, proses penangkapan tersebut dilakukan dalam waktu kurang dari 10 jam setelah kasus terungkap. Alhamdulillah ini pelaku bisa kita amankan dalam waktu kurang dari 10 jam, bahkan hanya 3 jam saja, ujarnya. Atas perbuatannya, kedua pelaku kini dijerat dengan pasal berlapis. Untuk ancaman ini kita kenakan pasal berlapis ya, di pasal pembunuhan dan pembunuhan berencana pasal 338 dan 340 KUHP, kemudian pencurian dengan kekerasan 365 dan juga penganiayaan 351, ucap Eko. Kasus penemuan mayat perempuan di sebuah rumah kos di Gang Masjid, Jalan Duku Semar, Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, akhirnya terungkap. Polisi berhasil menangkap 2 orang pelaku yang diduga kuat terlibat dalam pembunuhan terhadap korban berinisial TA, 26. Kedua pelaku diketahui merupakan pasangan suami istri yang sempat mencoba melarikan diri ke arah Kabupaten Majalengka. Kapolres Cirebon Kota, AKBP Eko Iskandar mengatakan, pengungkapan kasus tersebut dilakukan dalam waktu singkat setelah penemuan jenazah korban. Ya, alhamdulillah ya,
untuk kasus penemuan mayat seorang perempuan di salah satu tempat kos yang ada di wilayah Soresal Timur ini sudah berhasil kita ungkap dan kita telah mengamankan 2 orang yang terindikasi sebagai pelaku tindakan perbuatan pembunuhan, ujar Eko Iskandar saat konferensi pers di Mapolres Cirebon Kota, Selasa, 17 Maret 2026. Ia menjelaskan, 2 pelaku yang diamankan berinisial LH, 26, dan RK, 41, yang merupakan pasangan suami istri. Betul. Jadi 2 orang ini yang kita amankan ini suami istri yang berinisial LH, 26 tahun, dan berinisial RK, istrinya. RK ini lebih tua, berusia 41 tahun ya, 41 tahun ke 42, ucapnya. Menurut Eko, motif awal pembunuhan tersebut diduga karena pelaku ingin menguasai harta milik korban. Pelaku diduga sengaja memesan jasa pijat panggilan melalui sebuah aplikasi agar korban datang ke kamar kos yang telah mereka siapkan. Memang untuk motifnya, ini setelah kita dalami, hasil pendalaman awalnya suami istri ini ingin menguasai harta dari korban dengan modus memesan pijat panggilan melalui salah satu aplikasi, jelas dia. Saat korban tiba di lokasi, situasi di dalam kamar ternyata sudah diatur oleh pelaku. Istri pelaku bersembunyi di kamar sebelah, sementara suaminya menemui korban di dalam kamar. Pada saat korban ini tiba di lokasi, istri yang berinisial RK ini bersembunyi di kamar sebelahnya. Jadi yang di dalam itu adalah suaminya LH bersama korban TA, katanya. Di dalam kamar tersebut sempat terjadi cekcok antara pelaku dan korban hingga akhirnya berujung pada aksi pembunuhan. Polisi menyebut, peristiwa tersebut tergolong sadis karena korban diketahui sedang dalam kondisi hamil tua. Nah ini sempat terjadi cekcok di dalam itu sehingga terjadilah perbuatan pembunuhan ini. Jadi ini juga termasuk pembunuhan yang sadis ya, karena korban ini semalam kita autopsi dan korban ini meninggal dalam keadaan hamil 8 bulan, ujarnya. Dari hasil pemeriksaan sementara, korban diketahui mengalami kekerasan di bagian leher. Yang ditemukan itu bekas cekikan di lehernya. Karena sempat dicekik, kemudian diikat pakai kain, sarung atau kerudung setelah meninggal. Kemudian kakinya juga diikat, diangkat ke dalam kamar mandi, kemudian ditutupi dengan tumpukan pakaian, ucap Eko. Setelah korban meninggal dunia, pelaku kemudian memindahkan tubuh korban ke dalam kamar mandi. Barang yang diambil pelaku dari korban pun terbilang sangat sedikit. Untuk barang itu sementara uang tunai senilai Rp83.000 kemudian HP. HP ini menurut pengakuan dari tersangka sudah dijual seharga Rp73.000, jelas dia. Usai melakukan aksinya, kedua pelaku mencoba melarikan diri keluar daerah. Namun upaya tersebut berhasil digagalkan polisi. Dari video penangkapan yang dibagikan petugas, terlihat momen saat pelaku ditangkap di dalam sebuah bus antar kota. Dalam video berdurasi sekitar 16 detik itu, beberapa petugas berpakaian sipil dan seorang anggota polisi berseragam terlihat mengamankan seorang pria yang duduk di kursi bus bersama seorang perempuan berhijab hitam. Petugas kemudian memeriksa identitas pria tersebut sebelum memintanya turun dari bus dengan kondisi tetap kooperatif. Kapolres mengatakan pelaku berhasil ditangkap saat berada di wilayah Majalengka. Kita melakukan pengejaran sampai ke wilayah Majalengka. Nah ini juga pada saat dikejar, pelaku sempat mau melarikan diri. Jadi kita tangkap itu di dalam bus, katanya. Ia menambahkan, proses penangkapan tersebut dilakukan dalam waktu kurang dari 10 jam setelah kasus terungkap. Alhamdulillah ini pelaku bisa kita amankan dalam waktu kurang dari 10 jam, bahkan hanya 3 jam saja, ujarnya. Atas perbuatannya, kedua pelaku kini dijerat dengan pasal berlapis. Untuk ancaman ini kita kenakan pasal berlapis ya, di pasal pembunuhan dan pembunuhan berencana pasal 338 dan 340 KUHP,
kemudian pencurian dengan kekerasan 365 dan juga penganiayaan 351, ucap Eko. Kasus penemuan mayat perempuan di sebuah rumah kos di Gang Masjid, Jalan Duku Semar, Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, akhirnya terungkap. Polisi berhasil menangkap 2 orang pelaku yang diduga kuat terlibat dalam pembunuhan terhadap korban berinisial TA, 26. Kedua pelaku diketahui merupakan pasangan suami istri yang sempat mencoba melarikan diri ke arah Kabupaten Majalengka. Kapolres Cirebon Kota, AKBP Eko Iskandar mengatakan, pengungkapan kasus tersebut dilakukan dalam waktu singkat setelah penemuan jenazah korban. Ya, alhamdulillah ya, untuk kasus penemuan mayat seorang perempuan di salah satu tempat kos yang ada di wilayah Soresal Timur ini sudah berhasil kita ungkap dan kita telah mengamankan 2 orang yang terindikasi sebagai pelaku tindakan perbuatan pembunuhan, ujar Eko Iskandar saat konferensi pers di Mapolres Cirebon Kota, Selasa, 17 Maret 2026. Ia menjelaskan, 2 pelaku yang diamankan berinisial LH, 26, dan RK, 41, yang merupakan pasangan suami istri. Betul. Jadi 2 orang ini yang kita amankan ini suami istri yang berinisial LH, 26 tahun, dan berinisial RK, istrinya. RK ini lebih tua, berusia 41 tahun ya, 41 tahun ke 42, ucapnya. Menurut Eko, motif awal pembunuhan tersebut diduga karena pelaku ingin menguasai harta milik korban. Pelaku diduga sengaja memesan jasa pijat panggilan melalui sebuah aplikasi agar korban datang ke kamar kos yang telah mereka siapkan. Memang untuk motifnya, ini setelah kita dalami, hasil pendalaman awalnya suami istri ini ingin menguasai harta dari korban dengan modus memesan pijat panggilan melalui salah satu aplikasi, jelas dia. Saat korban tiba di lokasi, situasi di dalam kamar ternyata sudah diatur oleh pelaku. Istri pelaku bersembunyi di kamar sebelah, sementara suaminya menemui korban di dalam kamar. Pada saat korban ini tiba di lokasi, istri yang berinisial RK ini bersembunyi di kamar sebelahnya. Jadi yang di dalam itu adalah suaminya LH bersama korban TA, katanya. Di dalam kamar tersebut sempat terjadi cekcok antara pelaku dan korban hingga akhirnya berujung pada aksi pembunuhan. Polisi menyebut, peristiwa tersebut tergolong sadis karena korban diketahui sedang dalam kondisi hamil tua. Nah ini sempat terjadi cekcok di dalam itu sehingga terjadilah perbuatan pembunuhan ini. Jadi ini juga termasuk pembunuhan yang sadis ya, karena korban ini semalam kita autopsi dan korban ini meninggal dalam keadaan hamil 8 bulan, ujarnya. Dari hasil pemeriksaan sementara, korban diketahui mengalami kekerasan di bagian leher. Yang ditemukan itu bekas cekikan di lehernya. Karena sempat dicekik, kemudian diikat pakai kain, sarung atau kerudung setelah meninggal. Kemudian kakinya juga diikat, diangkat ke dalam kamar mandi, kemudian ditutupi dengan tumpukan pakaian, ucap Eko. Setelah korban meninggal dunia, pelaku kemudian memindahkan tubuh korban ke dalam kamar mandi. Barang yang diambil pelaku dari korban pun terbilang sangat sedikit. Untuk barang itu sementara uang tunai senilai Rp83.000 kemudian HP. HP ini menurut pengakuan dari tersangka sudah dijual seharga Rp73.000, jelas dia. Usai melakukan aksinya, kedua pelaku mencoba melarikan diri keluar daerah. Namun upaya tersebut berhasil digagalkan polisi. Dari video penangkapan yang dibagikan petugas, terlihat momen saat pelaku ditangkap di dalam sebuah bus antar kota. Dalam video berdurasi sekitar 16 detik itu, beberapa petugas berpakaian sipil dan seorang anggota polisi berseragam terlihat mengamankan seorang pria yang duduk di kursi bus bersama seorang perempuan berhijab hitam.
Petugas kemudian memeriksa identitas pria tersebut sebelum memintanya turun dari bus dengan kondisi tetap kooperatif. Kapolres mengatakan pelaku berhasil ditangkap saat berada di wilayah Majalengka. Kita melakukan pengejaran sampai ke wilayah Majalengka. Nah, ini juga pada saat dikejar, pelaku sempat mau melarikan diri. Jadi kita tangkap itu di dalam bus, katanya. Ia menambahkan, proses penangkapan tersebut dilakukan dalam waktu kurang dari 10 jam setelah kasus terungkap. Alhamdulillah ini pelaku bisa kita amankan dalam waktu kurang dari 10 jam, bahkan hanya 3 jam saja, ujarnya. Atas perbuatannya, kedua pelaku kini dijerat dengan pasal berlapis. Untuk ancaman ini kita kenakan pasal berlapis ya, di pasal pembunuhan dan pembunuhan berencana pasal 338 dan 340 KUHP, kemudian pencurian dengan kekerasan 365 dan juga penganiayaan 351, ucap Eko. Kasus penemuan mayat perempuan di sebuah rumah kos di Gang Masjid, Jalan Duku Semar, Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, akhirnya terungkap. Polisi berhasil menangkap 2 orang pelaku yang diduga kuat terlibat dalam pembunuhan terhadap korban berinisial TA, 26. Kedua pelaku diketahui merupakan pasangan suami istri yang sempat mencoba melarikan diri ke arah Kabupaten Majalengka. Kapolres Cirebon Kota, AKBP Eko Iskandar mengatakan, pengungkapan kasus tersebut dilakukan dalam waktu singkat setelah penemuan jenazah korban. Ya, alhamdulillah ya, untuk kasus penemuan mayat seorang perempuan di salah satu tempat kos yang ada di wilayah Soresal Timur ini sudah berhasil kita ungkap dan kita telah mengamankan 2 orang yang terindikasi sebagai pelaku tindakan perbuatan pembunuhan, ujar Eko Iskandar saat konferensi pers di Mapolres Cirebon Kota, Selasa, 17 Maret 2026. Ia menjelaskan, 2 pelaku yang diamankan berinisial LH, 26, dan RK, 41, yang merupakan pasangan suami istri. Betul. Jadi 2 orang ini yang kita amankan ini suami istri yang berinisial LH, 26 tahun, dan berinisial RK, istrinya. RK ini lebih tua, berusia 41 tahun ya, 41 tahun ke 42, ucapnya. Menurut Eko, motif awal pembunuhan tersebut diduga karena pelaku ingin menguasai harta milik korban. Pelaku diduga sengaja memesan jasa pijat panggilan melalui sebuah aplikasi agar korban datang ke kamar kos yang telah mereka siapkan. Memang untuk motifnya, ini setelah kita dalami, hasil pendalaman awalnya suami istri ini ingin menguasai harta dari korban dengan modus memesan pijat panggilan melalui salah satu aplikasi, jelas dia. Saat korban tiba di lokasi, situasi di dalam kamar ternyata sudah diatur oleh pelaku. Istri pelaku bersembunyi di kamar sebelah, sementara suaminya menemui korban di dalam kamar. Pada saat korban ini tiba di lokasi, istri yang berinisial RK ini bersembunyi di kamar sebelahnya. Jadi yang di dalam itu adalah suaminya LH bersama korban TA, katanya. Di dalam kamar tersebut sempat terjadi cekcok antara pelaku dan korban hingga akhirnya berujung pada aksi pembunuhan. Polisi menyebut, peristiwa tersebut tergolong sadis karena korban diketahui sedang dalam kondisi hamil tua. Nah ini sempat terjadi cekcok di dalam itu sehingga terjadilah perbuatan pembunuhan ini. Jadi ini juga termasuk pembunuhan yang sadis ya, karena korban ini semalam kita autopsi dan korban ini meninggal dalam keadaan hamil 8 bulan, ujarnya. Dari hasil pemeriksaan sementara, korban diketahui mengalami kekerasan di bagian leher. Yang ditemukan itu bekas cekikan di lehernya. Karena sempat dicekik, kemudian diikat pakai kain, sarung atau kerudung setelah meninggal. Kemudian kakinya juga diikat, diangkat ke dalam kamar mandi, kemudian ditutupi dengan tumpukan pakaian, ucap Eko. Setelah korban meninggal dunia,
Pelaku kemudian memindahkan tubuh korban ke dalam kamar mandi. Barang yang diambil pelaku dari korban pun terbilang sangat sedikit. Untuk barang itu sementara uang tunai senilai Rp83.000 kemudian HP. HP ini menurut pengakuan dari tersangka sudah dijual seharga Rp73.000, jelas dia. Usai melakukan aksinya, kedua pelaku mencoba melarikan diri keluar daerah. Namun upaya tersebut berhasil digagalkan polisi. Dari video penangkapan yang dibagikan petugas, terlihat momen saat pelaku ditangkap di dalam sebuah bus antar kota. Dalam video berdurasi sekitar 16 detik itu, beberapa petugas berpakaian sipil dan seorang anggota polisi berseragam terlihat mengamankan seorang pria yang duduk di kursi bus bersama seorang perempuan berhijab hitam. Petugas kemudian memeriksa identitas pria tersebut sebelum memintanya turun dari bus dengan kondisi tetap kooperatif. Kapolres mengatakan pelaku berhasil ditangkap saat berada di wilayah Majalengka. Kita melakukan pengejaran sampai ke wilayah Majalengka. Nah, ini juga pada saat dikejar, pelaku sempat mau melarikan diri. Jadi kita tangkap itu di dalam bus, katanya. Ia menambahkan, proses penangkapan tersebut dilakukan dalam waktu kurang dari 10 jam setelah kasus terungkap. Alhamdulillah ini pelaku bisa kita amankan dalam waktu kurang dari 10 jam, bahkan hanya 3 jam saja, ujarnya. Atas perbuatannya, kedua pelaku kini dijerat dengan pasal berlapis. Untuk ancaman ini kita kenakan pasal berlapis ya, di pasal pembunuhan dan pembunuhan berencana pasal 338 dan 340 KUHP, kemudian pencurian dengan kekerasan 365 dan juga penganiayaan 351, ucap Eko. Kasus penemuan mayat perempuan di sebuah rumah kos di Gang Masjid, Jalan Duku Semar, Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, akhirnya terungkap. Polisi berhasil menangkap 2 orang pelaku yang diduga kuat terlibat dalam pembunuhan terhadap korban berinisial TA, 26. Kedua pelaku diketahui merupakan pasangan suami istri yang sempat mencoba melarikan diri ke arah Kabupaten Majalengka. Kapolres Cirebon Kota, AKBP Eko Iskandar mengatakan, pengungkapan kasus tersebut dilakukan dalam waktu singkat setelah penemuan jenazah korban. Ya, alhamdulillah ya, untuk kasus penemuan mayat seorang perempuan di salah satu tempat kos yang ada di wilayah Soresal Timur ini sudah berhasil kita ungkap dan kita telah mengamankan 2 orang yang terindikasi sebagai pelaku tindakan perbuatan pembunuhan, ujar Eko Iskandar saat konferensi pers di Mapolres Cirebon Kota, Selasa, 17 Maret 2026. Ia menjelaskan, 2 pelaku yang diamankan berinisial LH, 26, dan RK, 41, yang merupakan pasangan suami istri. Betul. Jadi 2 orang ini yang kita amankan ini suami istri yang berinisial LH, 26 tahun, dan berinisial RK, istrinya. RK ini lebih tua, berusia 41 tahun ya, 41 tahun ke 42, ucapnya. Menurut Eko, motif awal pembunuhan tersebut diduga karena pelaku ingin menguasai harta milik korban. Pelaku diduga sengaja memesan jasa pijat panggilan melalui sebuah aplikasi agar korban datang ke kamar kos yang telah mereka siapkan. Memang untuk motifnya, ini setelah kita dalami, hasil pendalaman awalnya suami istri ini ingin menguasai harta dari korban dengan modus memesan pijat panggilan melalui salah satu aplikasi, jelas dia. Saat korban tiba di lokasi, situasi di dalam kamar ternyata sudah diatur oleh pelaku. Istri pelaku bersembunyi di kamar sebelah, sementara suaminya menemui korban di dalam kamar. Pada saat korban ini tiba di lokasi, istri yang berinisial RK ini bersembunyi di kamar sebelahnya. Jadi yang di dalam itu adalah suaminya LH bersama korban TA, katanya. Di dalam kamar tersebut sempat terjadi cekcok antara pelaku dan korban hingga akhirnya berujung pada aksi pembunuhan.
Polisi menyebut, peristiwa tersebut tergolong sadis karena korban diketahui sedang dalam kondisi hamil tua. Nah, ini sempat terjadi cekcok di dalam itu sehingga terjadilah perbuatan pembunuhan ini. Jadi ini juga termasuk pembunuhan yang sadis ya, karena korban ini semalam kita autopsi dan korban ini meninggal dalam keadaan hamil 8 bulan, ujarnya. Dari hasil pemeriksaan sementara, korban diketahui mengalami kekerasan di bagian leher. Yang ditemukan itu bekas cekikan di lehernya. Karena sempat dicekik, kemudian diikat pakai kain, sarung atau kerudung setelah meninggal. Kemudian kakinya juga diikat, diangkat ke dalam kamar mandi, kemudian ditutupi dengan tumpukan pakaian, ucap Eko. Setelah korban meninggal dunia, pelaku kemudian memindahkan tubuh korban ke dalam kamar mandi. Barang yang diambil pelaku dari korban pun terbilang sangat sedikit. Untuk barang itu sementara uang tunai senilai Rp83.000 kemudian HP. HP ini menurut pengakuan dari tersangka sudah dijual seharga Rp73.000, jelas dia. Usai melakukan aksinya, kedua pelaku mencoba melarikan diri keluar daerah. Namun upaya tersebut berhasil digagalkan polisi. Dari video penangkapan yang dibagikan petugas, terlihat momen saat pelaku ditangkap di dalam sebuah bus antar kota. Dalam video berdurasi sekitar 16 detik itu, beberapa petugas berpakaian sipil dan seorang anggota polisi berseragam terlihat mengamankan seorang pria yang duduk di kursi bus bersama seorang perempuan berhijab hitam. Petugas kemudian memeriksa identitas pria tersebut sebelum memintanya turun dari bus dengan kondisi tetap kooperatif. Kapolres mengatakan pelaku berhasil ditangkap saat berada di wilayah Majalengka. Kita melakukan pengejaran sampai ke wilayah Majalengka. Nah, ini juga pada saat dikejar, pelaku sempat mau melarikan diri. Jadi kita tangkap itu di dalam bus, katanya. Ia menambahkan, proses penangkapan tersebut dilakukan dalam waktu kurang dari 10 jam setelah kasus terungkap. Alhamdulillah ini pelaku bisa kita amankan dalam waktu kurang dari 10 jam, bahkan hanya 3 jam saja, ujarnya. Atas perbuatannya, kedua pelaku kini dijerat dengan pasal berlapis. Untuk ancaman ini kita kenakan pasal berlapis ya, di pasal pembunuhan dan pembunuhan berencana pasal 338 dan 340 KUHP. Kemudian pencurian dengan kekerasan 365 dan juga penganiayaan 351, ucap Eko. Kasus penemuan mayat perempuan di sebuah rumah kos di Gang Masjid, Jalan Duku Semar, Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, akhirnya terungkap. Polisi berhasil menangkap 2 orang pelaku yang diduga kuat terlibat dalam pembunuhan terhadap korban berinisial TA, 26. Kedua pelaku diketahui merupakan pasangan suami istri yang sempat mencoba melarikan diri ke arah Kabupaten Majalengka. Kapolres Cirebon Kota, AKBP Eko Iskandar mengatakan, pengungkapan kasus tersebut dilakukan dalam waktu singkat setelah penemuan jenazah korban. Ya, alhamdulillah ya, untuk kasus penemuan mayat seorang perempuan di salah satu tempat kos yang ada di wilayah Soresal Timur ini sudah berhasil kita ungkap dan kita telah mengamankan 2 orang yang terindikasi sebagai pelaku tindakan perbuatan pembunuhan, ujar Eko Iskandar saat konferensi pers di Mapolres Cirebon Kota, Selasa, 17 Maret 2026. Ia menjelaskan, 2 pelaku yang diamankan berinisial LH, 26, dan RK, 41, yang merupakan pasangan suami istri. Betul. Jadi 2 orang ini yang kita amankan ini suami istri yang berinisial LH, 26 tahun, dan berinisial RK, istrinya. RK ini lebih tua, berusia 41 tahun ya, 41 tahun ke 42, ucapnya. Menurut Eko, motif awal pembunuhan tersebut diduga karena pelaku ingin menguasai harta milik korban.
Pelaku diduga sengaja memesan jasa pijat panggilan melalui sebuah aplikasi agar korban datang ke kamar kos yang telah mereka siapkan. Memang untuk motifnya, ini setelah kita dalami, hasil pendalaman awalnya suami istri ini ingin menguasai harta dari korban dengan modus memesan pijat panggilan melalui salah satu aplikasi, jelas dia. Saat korban tiba di lokasi, situasi di dalam kamar ternyata sudah diatur oleh pelaku. Istri pelaku bersembunyi di kamar sebelah, sementara suaminya menemui korban di dalam kamar. Pada saat korban ini tiba di lokasi, istri yang berinisial RK ini bersembunyi di kamar sebelahnya. Jadi yang di dalam itu adalah suaminya LH bersama korban TA, katanya. Di dalam kamar tersebut sempat terjadi cekcok antara pelaku dan korban hingga akhirnya berujung pada aksi pembunuhan. Polisi menyebut, peristiwa tersebut tergolong sadis karena korban diketahui sedang dalam kondisi hamil tua. Nah, ini sempat terjadi cekcok di dalam itu sehingga terjadilah perbuatan pembunuhan ini. Jadi ini juga termasuk pembunuhan yang sadis ya, karena korban ini semalam kita autopsi dan korban ini meninggal dalam keadaan hamil 8 bulan, ujarnya. Dari hasil pemeriksaan sementara, korban diketahui mengalami kekerasan di bagian leher. Yang ditemukan itu bekas cekikan di lehernya. Karena sempat dicekik, kemudian diikat pakai kain, sarung atau kerudung setelah meninggal. Kemudian kakinya juga diikat, diangkat ke dalam kamar mandi, kemudian ditutupi dengan tumpukan pakaian, ucap Eko. Setelah korban meninggal dunia, pelaku kemudian memindahkan tubuh korban ke dalam kamar mandi. Barang yang diambil pelaku dari korban pun terbilang sangat sedikit. Untuk barang itu sementara uang tunai senilai Rp83.000 kemudian HP. HP ini menurut pengakuan dari tersangka sudah dijual seharga Rp73.000, jelas dia. Usai melakukan aksinya, kedua pelaku mencoba melarikan diri keluar daerah. Namun upaya tersebut berhasil digagalkan polisi. Dari video penangkapan yang dibagikan petugas, terlihat momen saat pelaku ditangkap di dalam sebuah bus antar kota. Dalam video berdurasi sekitar 16 detik itu, beberapa petugas berpakaian sipil dan seorang anggota polisi berseragam terlihat mengamankan seorang pria yang duduk di kursi bus bersama seorang perempuan berhijab hitam. Petugas kemudian memeriksa identitas pria tersebut sebelum memintanya turun dari bus dengan kondisi tetap kooperatif. Kapolres mengatakan pelaku berhasil ditangkap saat berada di wilayah Majalengka. Kita melakukan pengejaran sampai ke wilayah Majalengka. Nah, ini juga pada saat dikejar, pelaku sempat mau melarikan diri. Jadi kita tangkap itu di dalam bus, katanya. Ia menambahkan, proses penangkapan tersebut dilakukan dalam waktu kurang dari 10 jam setelah kasus terungkap. Alhamdulillah ini pelaku bisa kita amankan dalam waktu kurang dari 10 jam, bahkan hanya 3 jam saja, ujarnya. Atas perbuatannya, kedua pelaku kini dijerat dengan pasal berlapis. Untuk ancaman ini kita kenakan pasal berlapis ya, di pasal pembunuhan dan pembunuhan berencana pasal 338 dan 340 KUHP. Kemudian pencurian dengan kekerasan 365 dan juga penganiayaan 351, ucap Eko. Kasus penemuan mayat perempuan di sebuah rumah kos di Gang Masjid, Jalan Duku Semar, Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, akhirnya terungkap. Polisi berhasil menangkap 2 orang pelaku yang diduga kuat terlibat dalam pembunuhan terhadap korban berinisial TA, 26. Kedua pelaku diketahui merupakan pasangan suami istri yang sempat mencoba melarikan diri ke arah Kabupaten Majalengka. Kapolres Cirebon Kota, AKBP Eko Iskandar mengatakan, pengungkapan kasus tersebut dilakukan dalam waktu singkat setelah penemuan jenazah korban. Ya, alhamdulillah ya,
untuk kasus penemuan mayat seorang perempuan di salah satu tempat kos yang ada di wilayah Soresal Timur ini sudah berhasil kita ungkap dan kita telah mengamankan 2 orang yang terindikasi sebagai pelaku tindakan perbuatan pembunuhan, ujar Eko Iskandar saat konferensi pers di Mapolres Cirebon Kota, Selasa, 17 Maret 2026. Ia menjelaskan, 2 pelaku yang diamankan berinisial LH, 26, dan RK, 41, yang merupakan pasangan suami istri. Betul. Jadi 2 orang ini yang kita amankan ini suami istri yang berinisial LH, 26 tahun, dan berinisial RK, istrinya. RK ini lebih tua, berusia 41 tahun ya, 41 tahun ke 42, ucapnya. Menurut Eko, motif awal pembunuhan tersebut diduga karena pelaku ingin menguasai harta milik korban. Pelaku diduga sengaja memesan jasa pijat panggilan melalui sebuah aplikasi agar korban datang ke kamar kos yang telah mereka siapkan. Memang untuk motifnya, ini setelah kita dalami, hasil pendalaman awalnya suami istri ini ingin menguasai harta dari korban dengan modus memesan pijat panggilan melalui salah satu aplikasi, jelas dia. Saat korban tiba di lokasi, situasi di dalam kamar ternyata sudah diatur oleh pelaku. Istri pelaku bersembunyi di kamar sebelah, sementara suaminya menemui korban di dalam kamar. Pada saat korban ini tiba di lokasi, istri yang berinisial RK ini bersembunyi di kamar sebelahnya. Jadi yang di dalam itu adalah suaminya LH bersama korban TA, katanya. Di dalam kamar tersebut sempat terjadi cekcok antara pelaku dan korban hingga akhirnya berujung pada aksi pembunuhan. Polisi menyebut, peristiwa tersebut tergolong sadis karena korban diketahui sedang dalam kondisi hamil tua. Nah ini sempat terjadi cekcok di dalam itu sehingga terjadilah perbuatan pembunuhan ini. Jadi ini juga termasuk pembunuhan yang sadis ya, karena korban ini semalam kita autopsi dan korban ini meninggal dalam keadaan hamil 8 bulan, ujarnya. Dari hasil pemeriksaan sementara, korban diketahui mengalami kekerasan di bagian leher. Yang ditemukan itu bekas cekikan di lehernya. Karena sempat dicekik, kemudian diikat pakai kain, sarung atau kerudung setelah meninggal. Kemudian kakinya juga diikat, diangkat ke dalam kamar mandi, kemudian ditutupi dengan tumpukan pakaian, ucap Eko. Setelah korban meninggal dunia, pelaku kemudian memindahkan tubuh korban ke dalam kamar mandi. Barang yang diambil pelaku dari korban pun terbilang sangat sedikit. Untuk barang itu sementara uang tunai senilai Rp83.000 kemudian HP. HP ini menurut pengakuan dari tersangka sudah dijual seharga Rp73.000, jelas dia. Usai melakukan aksinya, kedua pelaku mencoba melarikan diri keluar daerah. Namun upaya tersebut berhasil digagalkan polisi. Dari video penangkapan yang dibagikan petugas, terlihat momen saat pelaku ditangkap di dalam sebuah bus antar kota. Dalam video berdurasi sekitar 16 detik itu, beberapa petugas berpakaian sipil dan seorang anggota polisi berseragam terlihat mengamankan seorang pria yang duduk di kursi bus bersama seorang perempuan berhijab hitam. Petugas kemudian memeriksa identitas pria tersebut sebelum memintanya turun dari bus dengan kondisi tetap kooperatif. Kapolres mengatakan pelaku berhasil ditangkap saat berada di wilayah Majalengka. Kita melakukan pengejaran sampai ke wilayah Majalengka. Nah ini juga pada saat dikejar, pelaku sempat mau melarikan diri. Jadi kita tangkap itu di dalam bus, katanya. Ia menambahkan, proses penangkapan tersebut dilakukan dalam waktu kurang dari 10 jam setelah kasus terungkap. Alhamdulillah ini pelaku bisa kita amankan dalam waktu kurang dari 10 jam, bahkan hanya 3 jam saja, ujarnya. Atas perbuatannya, kedua pelaku kini dijerat dengan pasal berlapis. Untuk ancaman ini kita kenakan pasal berlapis ya, di pasal pembunuhan dan pembunuhan berencana pasal 338 dan 340 KUHP,
kemudian pencurian dengan kekerasan 365 dan juga penganiayaan 351, ucap Eko. Kasus penemuan mayat perempuan di sebuah rumah kos di Gang Masjid, Jalan Duku Semar, Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, akhirnya terungkap. Polisi berhasil menangkap 2 orang pelaku yang diduga kuat terlibat dalam pembunuhan terhadap korban berinisial TA, 26. Kedua pelaku diketahui merupakan pasangan suami istri yang sempat mencoba melarikan diri ke arah Kabupaten Majalengka. Kapolres Cirebon Kota, AKBP Eko Iskandar mengatakan, pengungkapan kasus tersebut dilakukan dalam waktu singkat setelah penemuan jenazah korban. Ya, alhamdulillah ya, untuk kasus penemuan mayat seorang perempuan di salah satu tempat kos yang ada di wilayah Soresal Timur ini sudah berhasil kita ungkap dan kita telah mengamankan 2 orang yang terindikasi sebagai pelaku tindakan perbuatan pembunuhan, ujar Eko Iskandar saat konferensi pers di Mapolres Cirebon Kota, Selasa, 17 Maret 2026. Ia menjelaskan, 2 pelaku yang diamankan berinisial LH, 26, dan RK, 41, yang merupakan pasangan suami istri. Betul. Jadi 2 orang ini yang kita amankan ini suami istri yang berinisial LH, 26 tahun, dan berinisial RK, istrinya. RK ini lebih tua, berusia 41 tahun ya, 41 tahun ke 42, ucapnya. Menurut Eko, motif awal pembunuhan tersebut diduga karena pelaku ingin menguasai harta milik korban. Pelaku diduga sengaja memesan jasa pijat panggilan melalui sebuah aplikasi agar korban datang ke kamar kos yang telah mereka siapkan. Memang untuk motifnya, ini setelah kita dalami, hasil pendalaman awalnya suami istri ini ingin menguasai harta dari korban dengan modus memesan pijat panggilan melalui salah satu aplikasi, jelas dia. Saat korban tiba di lokasi, situasi di dalam kamar ternyata sudah diatur oleh pelaku. Istri pelaku bersembunyi di kamar sebelah, sementara suaminya menemui korban di dalam kamar. Pada saat korban ini tiba di lokasi, istri yang berinisial RK ini bersembunyi di kamar sebelahnya. Jadi yang di dalam itu adalah suaminya LH bersama korban TA, katanya. Di dalam kamar tersebut sempat terjadi cekcok antara pelaku dan korban hingga akhirnya berujung pada aksi pembunuhan. Polisi menyebut, peristiwa tersebut tergolong sadis karena korban diketahui sedang dalam kondisi hamil tua. Nah ini sempat terjadi cekcok di dalam itu sehingga terjadilah perbuatan pembunuhan ini. Jadi ini juga termasuk pembunuhan yang sadis ya, karena korban ini semalam kita autopsi dan korban ini meninggal dalam keadaan hamil 8 bulan, ujarnya. Dari hasil pemeriksaan sementara, korban diketahui mengalami kekerasan di bagian leher. Yang ditemukan itu bekas cekikan di lehernya. Karena sempat dicekik, kemudian diikat pakai kain, sarung atau kerudung setelah meninggal. Kemudian kakinya juga diikat, diangkat ke dalam kamar mandi, kemudian ditutupi dengan tumpukan pakaian, ucap Eko. Setelah korban meninggal dunia, pelaku kemudian memindahkan tubuh korban ke dalam kamar mandi. Barang yang diambil pelaku dari korban pun terbilang sangat sedikit. Untuk barang itu sementara uang tunai senilai Rp83.000 kemudian HP. HP ini menurut pengakuan dari tersangka sudah dijual seharga Rp73.000, jelas dia. Usai melakukan aksinya, kedua pelaku mencoba melarikan diri keluar daerah. Namun upaya tersebut berhasil digagalkan polisi. Dari video penangkapan yang dibagikan petugas, terlihat momen saat pelaku ditangkap di dalam sebuah bus antar kota. Dalam video berdurasi sekitar 16 detik itu, beberapa petugas berpakaian sipil dan seorang anggota polisi berseragam terlihat mengamankan seorang pria yang duduk di kursi bus bersama seorang perempuan berhijab hitam.
Petugas kemudian memeriksa identitas pria tersebut sebelum memintanya turun dari bus dengan kondisi tetap kooperatif. Kapolres mengatakan pelaku berhasil ditangkap saat berada di wilayah Majalengka. Kita melakukan pengejaran sampai ke wilayah Majalengka. Nah, ini juga pada saat dikejar, pelaku sempat mau melarikan diri. Jadi kita tangkap itu di dalam bus, katanya. Ia menambahkan, proses penangkapan tersebut dilakukan dalam waktu kurang dari 10 jam setelah kasus terungkap. Alhamdulillah ini pelaku bisa kita amankan dalam waktu kurang dari 10 jam, bahkan hanya 3 jam saja, ujarnya. Atas perbuatannya, kedua pelaku kini dijerat dengan pasal berlapis. Untuk ancaman ini kita kenakan pasal berlapis ya. Di pasal pembunuhan dan pembunuhan berencana pasal 338 dan 340 KUHP. Kemudian pencurian dengan kekerasan 365 dan juga penganiayaan 351, ucap Eko. Kasus penemuan mayat perempuan di sebuah rumah kos di Gang Masjid, Jalan Duku Semar, Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, akhirnya terungkap. Polisi berhasil menangkap 2 orang pelaku yang diduga kuat terlibat dalam pembunuhan terhadap korban berinisial TA, 26. Kedua pelaku diketahui merupakan pasangan suami istri yang sempat mencoba melarikan diri ke arah Kabupaten Majalengka. Kapolres Cirebon Kota, AKBP Eko Iskandar mengatakan, pengungkapan kasus tersebut dilakukan dalam waktu singkat setelah penemuan jenazah korban. Ya, alhamdulillah ya, untuk kasus penemuan mayat seorang perempuan di salah satu tempat kos yang ada di wilayah Soresal Timur ini sudah berhasil kita ungkap dan kita telah mengamankan 2 orang yang terindikasi sebagai pelaku tindakan perbuatan pembunuhan, ujar Eko Iskandar saat konferensi pers di Mapolres Cirebon Kota, Selasa, 17 Maret 2026. Ia menjelaskan, 2 pelaku yang diamankan berinisial LH, 26, dan RK, 41, yang merupakan pasangan suami istri. Betul. Jadi 2 orang ini yang kita amankan ini suami istri yang berinisial LH, 26 tahun, dan berinisial RK, istrinya. RK ini lebih tua, berusia 41 tahun ya, 41 tahun ke 42, ucapnya. Menurut Eko, motif awal pembunuhan tersebut diduga karena pelaku ingin menguasai harta milik korban. Pelaku diduga sengaja memesan jasa pijat panggilan melalui sebuah aplikasi agar korban datang ke kamar kos yang telah mereka siapkan. Memang untuk motifnya, ini setelah kita dalami, hasil pendalaman awalnya suami istri ini ingin menguasai harta dari korban dengan modus memesan pijat panggilan melalui salah satu aplikasi, jelas dia. Saat korban tiba di lokasi, situasi di dalam kamar ternyata sudah diatur oleh pelaku. Istri pelaku bersembunyi di kamar sebelah, sementara suaminya menemui korban di dalam kamar. Pada saat korban ini tiba di lokasi, istri yang berinisial RK ini bersembunyi di kamar sebelahnya. Jadi yang di dalam itu adalah suaminya LH bersama korban TA, katanya. Di dalam kamar tersebut sempat terjadi cekcok antara pelaku dan korban hingga akhirnya berujung pada aksi pembunuhan. Polisi menyebut, peristiwa tersebut tergolong sadis karena korban diketahui sedang dalam kondisi hamil tua. Nah ini sempat terjadi cekcok di dalam itu sehingga terjadilah perbuatan pembunuhan ini. Jadi ini juga termasuk pembunuhan yang sadis ya? Karena korban ini semalam kita autopsi dan korban ini meninggal dalam keadaan hamil 8 bulan, ujarnya. Dari hasil pemeriksaan sementara, korban diketahui mengalami kekerasan di bagian leher. Yang ditemukan itu bekas cekikan di lehernya. Karena sempat dicekik, kemudian diikat pakai kain, sarung atau kerudung setelah meninggal. Kemudian kakinya juga diikat, diangkat ke dalam kamar mandi, kemudian ditutupi dengan tumpukan pakaian, ucap Eko. Setelah korban meninggal dunia,
Pelaku kemudian memindahkan tubuh korban ke dalam kamar mandi. Barang yang diambil pelaku dari korban pun terbilang sangat sedikit. Untuk barang itu sementara uang tunai senilai Rp83.000 kemudian HP. HP ini menurut pengakuan dari tersangka sudah dijual seharga Rp73.000, jelas dia. Usai melakukan aksinya, kedua pelaku mencoba melarikan diri keluar daerah. Namun upaya tersebut berhasil digagalkan polisi. Dari video penangkapan yang dibagikan petugas, terlihat momen saat pelaku ditangkap di dalam sebuah bus antar kota. Dalam video berdurasi sekitar 16 detik itu, beberapa petugas berpakaian sipil dan seorang anggota polisi berseragam terlihat mengamankan seorang pria yang duduk di kursi bus bersama seorang perempuan berhijab hitam. Petugas kemudian memeriksa identitas pria tersebut sebelum memintanya turun dari bus dengan kondisi tetap kooperatif. Kapolres mengatakan pelaku berhasil ditangkap saat berada di wilayah Majalengka. Kita melakukan pengejaran sampai ke wilayah Majalengka. Nah, ini juga pada saat dikejar, pelaku sempat mau melarikan diri. Jadi kita tangkap itu di dalam bus, katanya. Ia menambahkan, proses penangkapan tersebut dilakukan dalam waktu kurang dari 10 jam setelah kasus terungkap. Alhamdulillah ini pelaku bisa kita amankan dalam waktu kurang dari 10 jam, bahkan hanya 3 jam saja, ujarnya. Atas perbuatannya, kedua pelaku kini dijerat dengan pasal berlapis. Untuk ancaman ini kita kenakan pasal berlapis ya, di pasal pembunuhan dan pembunuhan berencana pasal 338 dan 340 KUHP, kemudian pencurian dengan kekerasan 365 dan juga penganiayaan 351, ucap Eko. Kasus penemuan mayat perempuan di sebuah rumah kos di Gang Masjid, Jalan Duku Semar, Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, akhirnya terungkap. Polisi berhasil menangkap 2 orang pelaku yang diduga kuat terlibat dalam pembunuhan terhadap korban berinisial TA, 26. Kedua pelaku diketahui merupakan pasangan suami istri yang sempat mencoba melarikan diri ke arah Kabupaten Majalengka. Kapolres Cirebon Kota, AKBP Eko Iskandar mengatakan, pengungkapan kasus tersebut dilakukan dalam waktu singkat setelah penemuan jenazah korban. Ya, alhamdulillah ya, untuk kasus penemuan mayat seorang perempuan di salah satu tempat kos yang ada di wilayah Soresal Timur ini sudah berhasil kita ungkap dan kita telah mengamankan 2 orang yang terindikasi sebagai pelaku tindakan perbuatan pembunuhan, ujar Eko Iskandar saat konferensi pers di Mapolres Cirebon Kota, Selasa, 17 Maret 2026. Ia menjelaskan, 2 pelaku yang diamankan berinisial LH, 26, dan RK, 41, yang merupakan pasangan suami istri. Betul. Jadi 2 orang ini yang kita amankan ini suami istri yang berinisial LH, 26 tahun, dan berinisial RK, istrinya. RK ini lebih tua, berusia 41 tahun ya, 41 tahun ke 42, ucapnya. Menurut Eko, motif awal pembunuhan tersebut diduga karena pelaku ingin menguasai harta milik korban. Pelaku diduga sengaja memesan jasa pijat panggilan melalui sebuah aplikasi agar korban datang ke kamar kos yang telah mereka siapkan. Memang untuk motifnya, ini setelah kita dalami, hasil pendalaman awalnya suami istri ini ingin menguasai harta dari korban dengan modus memesan pijat panggilan melalui salah satu aplikasi, jelas dia. Saat korban tiba di lokasi, situasi di dalam kamar ternyata sudah diatur oleh pelaku. Istri pelaku bersembunyi di kamar sebelah, sementara suaminya menemui korban di dalam kamar. Pada saat korban ini tiba di lokasi, istri yang berinisial RK ini bersembunyi di kamar sebelahnya. Jadi yang di dalam itu adalah suaminya LH bersama korban TA, katanya. Di dalam kamar tersebut sempat terjadi cekcok antara pelaku dan korban hingga akhirnya berujung pada aksi pembunuhan.
Polisi menyebut, peristiwa tersebut tergolong sadis karena korban diketahui sedang dalam kondisi hamil tua. Nah, ini sempat terjadi cekcok di dalam itu sehingga terjadilah perbuatan pembunuhan ini. Jadi ini juga termasuk pembunuhan yang sadis ya, karena korban ini semalam kita autopsi dan korban ini meninggal dalam keadaan hamil 8 bulan, ujarnya. Dari hasil pemeriksaan sementara, korban diketahui mengalami kekerasan di bagian leher. Yang ditemukan itu bekas cekikan di lehernya. Karena sempat dicekik, kemudian diikat pakai kain, sarung atau kerudung setelah meninggal. Kemudian kakinya juga diikat, diangkat ke dalam kamar mandi, kemudian ditutupi dengan tumpukan pakaian, ucap Eko. Setelah korban meninggal dunia, pelaku kemudian memindahkan tubuh korban ke dalam kamar mandi. Barang yang diambil pelaku dari korban pun terbilang sangat sedikit. Untuk barang itu sementara uang tunai senilai Rp83.000 kemudian HP. HP ini menurut pengakuan dari tersangka sudah dijual seharga Rp73.000, jelas dia. Usai melakukan aksinya, kedua pelaku mencoba melarikan diri keluar daerah. Namun upaya tersebut berhasil digagalkan polisi. Dari video penangkapan yang dibagikan petugas, terlihat momen saat pelaku ditangkap di dalam sebuah bus antar kota. Dalam video berdurasi sekitar 16 detik itu, beberapa petugas berpakaian sipil dan seorang anggota polisi berseragam terlihat mengamankan seorang pria yang duduk di kursi bus bersama seorang perempuan berhijab hitam. Petugas kemudian memeriksa identitas pria tersebut sebelum memintanya turun dari bus dengan kondisi tetap kooperatif. Kapolres mengatakan pelaku berhasil ditangkap saat berada di wilayah Majalengka. Kita melakukan pengejaran sampai ke wilayah Majalengka. Nah, ini juga pada saat dikejar, pelaku sempat mau melarikan diri. Jadi kita tangkap itu di dalam bus, katanya. Ia menambahkan, proses penangkapan tersebut dilakukan dalam waktu kurang dari 10 jam setelah kasus terungkap. Alhamdulillah ini pelaku bisa kita amankan dalam waktu kurang dari 10 jam, bahkan hanya 3 jam saja, ujarnya. Atas perbuatannya, kedua pelaku kini dijerat dengan pasal berlapis. Untuk ancaman ini kita kenakan pasal berlapis ya, di pasal pembunuhan dan pembunuhan berencana pasal 338 dan 340 KUHP. Kemudian pencurian dengan kekerasan 365 dan juga penganiayaan 351, ucap Eko. Kasus penemuan mayat perempuan di sebuah rumah kos di Gang Masjid, Jalan Duku Semar, Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, akhirnya terungkap. Polisi berhasil menangkap 2 orang pelaku yang diduga kuat terlibat dalam pembunuhan terhadap korban berinisial TA, 26. Kedua pelaku diketahui merupakan pasangan suami istri yang sempat mencoba melarikan diri ke arah Kabupaten Majalengka. Kapolres Cirebon Kota, AKBP Eko Iskandar mengatakan, pengungkapan kasus tersebut dilakukan dalam waktu singkat setelah penemuan jenazah korban. Ya, alhamdulillah ya, untuk kasus penemuan mayat seorang perempuan di salah satu tempat kos yang ada di wilayah Soresal Timur ini sudah berhasil kita ungkap dan kita telah mengamankan 2 orang yang terindikasi sebagai pelaku tindakan perbuatan pembunuhan, ujar Eko Iskandar saat konferensi pers di Mapolres Cirebon Kota, Selasa, 17 Maret 2026. Ia menjelaskan, 2 pelaku yang diamankan berinisial LH, 26, dan RK, 41, yang merupakan pasangan suami istri. Betul. Jadi 2 orang ini yang kita amankan ini suami istri yang berinisial LH, 26 tahun, dan berinisial RK, istrinya. RK ini lebih tua, berusia 41 tahun ya, 41 tahun ke 42, ucapnya. Menurut Eko, motif awal pembunuhan tersebut diduga karena pelaku ingin menguasai harta milik korban.
Pelaku diduga sengaja memesan jasa pijat panggilan melalui sebuah aplikasi agar korban datang ke kamar kos yang telah mereka siapkan. Memang untuk motifnya, ini setelah kita dalami, hasil pendalaman awalnya suami istri ini ingin menguasai harta dari korban dengan modus memesan pijat panggilan melalui salah satu aplikasi, jelas dia. Saat korban tiba di lokasi, situasi di dalam kamar ternyata sudah diatur oleh pelaku. Istri pelaku bersembunyi di kamar sebelah, sementara suaminya menemui korban di dalam kamar. Pada saat korban ini tiba di lokasi, istri yang berinisial RK ini bersembunyi di kamar sebelahnya. Jadi yang di dalam itu adalah suaminya LH bersama korban TA, katanya. Di dalam kamar tersebut sempat terjadi cekcok antara pelaku dan korban hingga akhirnya berujung pada aksi pembunuhan. Polisi menyebut, peristiwa tersebut tergolong sadis karena korban diketahui sedang dalam kondisi hamil tua. Nah, ini sempat terjadi cekcok di dalam itu sehingga terjadilah perbuatan pembunuhan ini. Jadi ini juga termasuk pembunuhan yang sadis ya, karena korban ini semalam kita autopsi dan korban ini meninggal dalam keadaan hamil 8 bulan, ujarnya. Dari hasil pemeriksaan sementara, korban diketahui mengalami kekerasan di bagian leher. Yang ditemukan itu bekas cekikan di lehernya. Karena sempat dicekik, kemudian diikat pakai kain, sarung atau kerudung setelah meninggal. Kemudian kakinya juga diikat, diangkat ke dalam kamar mandi, kemudian ditutupi dengan tumpukan pakaian, ucap Eko. Setelah korban meninggal dunia, pelaku kemudian memindahkan tubuh korban ke dalam kamar mandi. Barang yang diambil pelaku dari korban pun terbilang sangat sedikit. Untuk barang itu sementara uang tunai senilai Rp83.000 kemudian HP. HP ini menurut pengakuan dari tersangka sudah dijual seharga Rp73.000, jelas dia. Usai melakukan aksinya, kedua pelaku mencoba melarikan diri keluar daerah. Namun upaya tersebut berhasil digagalkan polisi. Dari video penangkapan yang dibagikan petugas, terlihat momen saat pelaku ditangkap di dalam sebuah bus antar kota. Dalam video berdurasi sekitar 16 detik itu, beberapa petugas berpakaian sipil dan seorang anggota polisi berseragam terlihat mengamankan seorang pria yang duduk di kursi bus bersama seorang perempuan berhijab hitam. Petugas kemudian memeriksa identitas pria tersebut sebelum memintanya turun dari bus dengan kondisi tetap kooperatif. Kapolres mengatakan pelaku berhasil ditangkap saat berada di wilayah Majalengka. Kita melakukan pengejaran sampai ke wilayah Majalengka. Nah, ini juga pada saat dikejar, pelaku sempat mau melarikan diri. Jadi kita tangkap itu di dalam bus, katanya. Ia menambahkan, proses penangkapan tersebut dilakukan dalam waktu kurang dari 10 jam setelah kasus terungkap. Alhamdulillah ini pelaku bisa kita amankan dalam waktu kurang dari 10 jam, bahkan hanya 3 jam saja, ujarnya. Atas perbuatannya, kedua pelaku kini dijerat dengan pasal berlapis. Untuk ancaman ini kita kenakan pasal berlapis ya, di pasal pembunuhan dan pembunuhan berencana pasal 338 dan 340 KUHP, kemudian pencurian dengan kekerasan 365 dan juga penganiayaan 351, ucap Eko. Kasus penemuan mayat perempuan di sebuah rumah kos di Gang Masjid, Jalan Duku Semar, Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, akhirnya terungkap. Polisi berhasil menangkap 2 orang pelaku yang diduga kuat terlibat dalam pembunuhan terhadap korban berinisial TA, 26. Kedua pelaku diketahui merupakan pasangan suami istri yang sempat mencoba melarikan diri ke arah Kabupaten Majalengka. Kapolres Cirebon Kota, AKBP Eko Iskandar mengatakan, pengungkapan kasus tersebut dilakukan dalam waktu singkat setelah penemuan jenazah korban. Ya, alhamdulillah ya,
untuk kasus penemuan mayat seorang perempuan di salah satu tempat kos yang ada di wilayah Soresal Timur ini sudah berhasil kita ungkap dan kita telah mengamankan 2 orang yang terindikasi sebagai pelaku tindakan perbuatan pembunuhan, ujar Eko Iskandar saat konferensi pers di Mapolres Cirebon Kota, Selasa, 17 Maret 2026. Ia menjelaskan, 2 pelaku yang diamankan berinisial LH, 26, dan RK, 41, yang merupakan pasangan suami istri. Betul. Jadi 2 orang ini yang kita amankan ini suami istri yang berinisial LH, 26 tahun, dan berinisial RK, istrinya. RK ini lebih tua, berusia 41 tahun ya, 41 tahun ke 42, ucapnya. Menurut Eko, motif awal pembunuhan tersebut diduga karena pelaku ingin menguasai harta milik korban. Pelaku diduga sengaja memesan jasa pijat panggilan melalui sebuah aplikasi agar korban datang ke kamar kos yang telah mereka siapkan. Memang untuk motifnya, ini setelah kita dalami, hasil pendalaman awalnya suami istri ini ingin menguasai harta dari korban dengan modus memesan pijat panggilan melalui salah satu aplikasi, jelas dia. Saat korban tiba di lokasi, situasi di dalam kamar ternyata sudah diatur oleh pelaku. Istri pelaku bersembunyi di kamar sebelah, sementara suaminya menemui korban di dalam kamar. Pada saat korban ini tiba di lokasi, istri yang berinisial RK ini bersembunyi di kamar sebelahnya. Jadi yang di dalam itu adalah suaminya LH bersama korban TA, katanya. Di dalam kamar tersebut sempat terjadi cekcok antara pelaku dan korban hingga akhirnya berujung pada aksi pembunuhan. Polisi menyebut, peristiwa tersebut tergolong sadis karena korban diketahui sedang dalam kondisi hamil tua. Nah ini sempat terjadi cekcok di dalam itu sehingga terjadilah perbuatan pembunuhan ini. Jadi ini juga termasuk pembunuhan yang sadis ya, karena korban ini semalam kita autopsi dan korban ini meninggal dalam keadaan hamil 8 bulan, ujarnya. Dari hasil pemeriksaan sementara, korban diketahui mengalami kekerasan di bagian leher. Yang ditemukan itu bekas cekikan di lehernya. Karena sempat dicekik, kemudian diikat pakai kain, sarung atau kerudung setelah meninggal. Kemudian kakinya juga diikat, diangkat ke dalam kamar mandi, kemudian ditutupi dengan tumpukan pakaian, ucap Eko. Setelah korban meninggal dunia, pelaku kemudian memindahkan tubuh korban ke dalam kamar mandi. Barang yang diambil pelaku dari korban pun terbilang sangat sedikit. Untuk barang itu sementara uang tunai senilai Rp83.000 kemudian HP. HP ini menurut pengakuan dari tersangka sudah dijual seharga Rp73.000, jelas dia. Usai melakukan aksinya, kedua pelaku mencoba melarikan diri keluar daerah. Namun upaya tersebut berhasil digagalkan polisi. Dari video penangkapan yang dibagikan petugas, terlihat momen saat pelaku ditangkap di dalam sebuah bus antar kota. Dalam video berdurasi sekitar 16 detik itu, beberapa petugas berpakaian sipil dan seorang anggota polisi berseragam terlihat mengamankan seorang pria yang duduk di kursi bus bersama seorang perempuan berhijab hitam. Petugas kemudian memeriksa identitas pria tersebut sebelum memintanya turun dari bus dengan kondisi tetap kooperatif. Kapolres mengatakan pelaku berhasil ditangkap saat berada di wilayah Majalengka. Kita melakukan pengejaran sampai ke wilayah Majalengka. Nah ini juga pada saat dikejar, pelaku sempat mau melarikan diri. Jadi kita tangkap itu di dalam bus, katanya. Ia menambahkan, proses penangkapan tersebut dilakukan dalam waktu kurang dari 10 jam setelah kasus terungkap. Alhamdulillah ini pelaku bisa kita amankan dalam waktu kurang dari 10 jam, bahkan hanya 3 jam saja, ujarnya. Atas perbuatannya, kedua pelaku kini dijerat dengan pasal berlapis. Untuk ancaman ini kita kenakan pasal berlapis ya, di pasal pembunuhan dan pembunuhan berencana pasal 338 dan 340 KUHP.
kemudian pencurian dengan kekerasan 365 dan juga penganiayaan 351, ucap Eko. Kasus penemuan mayat perempuan di sebuah rumah kos di Gang Masjid, Jalan Duku Semar, Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, akhirnya terungkap. Polisi berhasil menangkap 2 orang pelaku yang diduga kuat terlibat dalam pembunuhan terhadap korban berinisial TA, 26. Kedua pelaku diketahui merupakan pasangan suami istri yang sempat mencoba melarikan diri ke arah Kabupaten Majalengka. Kapolres Cirebon Kota, AKBP Eko Iskandar mengatakan, pengungkapan kasus tersebut dilakukan dalam waktu singkat setelah penemuan jenazah korban. Ya, alhamdulillah ya, untuk kasus penemuan mayat seorang perempuan di salah satu tempat kos yang ada di wilayah Soresal Timur ini sudah berhasil kita ungkap dan kita telah mengamankan 2 orang yang terindikasi sebagai pelaku tindakan perbuatan pembunuhan, ujar Eko Iskandar saat konferensi pers di Mapolres Cirebon Kota, Selasa, 17 Maret 2026. Ia menjelaskan, 2 pelaku yang diamankan berinisial LH, 26, dan RK, 41, yang merupakan pasangan suami istri. Betul. Jadi 2 orang ini yang kita amankan ini suami istri yang berinisial LH, 26 tahun, dan berinisial RK, istrinya. RK ini lebih tua, berusia 41 tahun ya, 41 tahun ke 42, ucapnya. Menurut Eko, motif awal pembunuhan tersebut diduga karena pelaku ingin menguasai harta milik korban. Pelaku diduga sengaja memesan jasa pijat panggilan melalui sebuah aplikasi agar korban datang ke kamar kos yang telah mereka siapkan. Memang untuk motifnya, ini setelah kita dalami, hasil pendalaman awalnya suami istri ini ingin menguasai harta dari korban dengan modus memesan pijat panggilan melalui salah satu aplikasi, jelas dia. Saat korban tiba di lokasi, situasi di dalam kamar ternyata sudah diatur oleh pelaku. Istri pelaku bersembunyi di kamar sebelah, sementara suaminya menemui korban di dalam kamar. Pada saat korban ini tiba di lokasi, istri yang berinisial RK ini bersembunyi di kamar sebelahnya. Jadi yang di dalam itu adalah suaminya LH bersama korban TA, katanya. Di dalam kamar tersebut sempat terjadi cekcok antara pelaku dan korban hingga akhirnya berujung pada aksi pembunuhan. Polisi menyebut, peristiwa tersebut tergolong sadis karena korban diketahui sedang dalam kondisi hamil tua. Nah ini sempat terjadi cekcok di dalam itu sehingga terjadilah perbuatan pembunuhan ini. Jadi ini juga termasuk pembunuhan yang sadis ya, karena korban ini semalam kita autopsi dan korban ini meninggal dalam keadaan hamil 8 bulan, ujarnya. Dari hasil pemeriksaan sementara, korban diketahui mengalami kekerasan di bagian leher. Yang ditemukan itu bekas cekikan di lehernya. Karena sempat dicekik, kemudian diikat pakai kain, sarung atau kerudung setelah meninggal. Kemudian kakinya juga diikat, diangkat ke dalam kamar mandi, kemudian ditutupi dengan tumpukan pakaian, ucap Eko. Setelah korban meninggal dunia, pelaku kemudian memindahkan tubuh korban ke dalam kamar mandi. Barang yang diambil pelaku dari korban pun terbilang sangat sedikit. Untuk barang itu sementara uang tunai senilai Rp83.000 kemudian HP. HP ini menurut pengakuan dari tersangka sudah dijual seharga Rp73.000, jelas dia. Usai melakukan aksinya, kedua pelaku mencoba melarikan diri keluar daerah. Namun upaya tersebut berhasil digagalkan polisi. Dari video penangkapan yang dibagikan petugas, terlihat momen saat pelaku ditangkap di dalam sebuah bus antar kota. Dalam video berdurasi sekitar 16 detik itu, beberapa petugas berpakaian sipil dan seorang anggota polisi berseragam terlihat mengamankan seorang pria yang duduk di kursi bus bersama seorang perempuan berhijab hitam.
Petugas kemudian memeriksa identitas pria tersebut sebelum memintanya turun dari bus dengan kondisi tetap kooperatif. Kapolres mengatakan pelaku berhasil ditangkap saat berada di wilayah Majalengka. Kita melakukan pengejaran sampai ke wilayah Majalengka. Nah, ini juga pada saat dikejar, pelaku sempat mau melarikan diri. Jadi kita tangkap itu di dalam bus, katanya. Ia menambahkan, proses penangkapan tersebut dilakukan dalam waktu kurang dari 10 jam setelah kasus terungkap. Alhamdulillah ini pelaku bisa kita amankan dalam waktu kurang dari 10 jam, bahkan hanya 3 jam saja, ujarnya. Atas perbuatannya, kedua pelaku kini dijerat dengan pasal berlapis. Untuk ancaman ini kita kenakan pasal berlapis ya, di pasal pembunuhan dan pembunuhan berencana pasal 338 dan 340 KUHP, kemudian pencurian dengan kekerasan 365 dan juga penganiayaan 351, ucap Eko. Kasus penemuan mayat perempuan di sebuah rumah kos di Gang Masjid, Jalan Duku Semar, Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, akhirnya terungkap. Polisi berhasil menangkap 2 orang pelaku yang diduga kuat terlibat dalam pembunuhan terhadap korban berinisial TA, 26. Kedua pelaku diketahui merupakan pasangan suami istri yang sempat mencoba melarikan diri ke arah Kabupaten Majalengka. Kapolres Cirebon Kota, AKBP Eko Iskandar mengatakan, pengungkapan kasus tersebut dilakukan dalam waktu singkat setelah penemuan jenazah korban. Ya, alhamdulillah ya, untuk kasus penemuan mayat seorang perempuan di salah satu tempat kos yang ada di wilayah Soresal Timur ini sudah berhasil kita ungkap dan kita telah mengamankan 2 orang yang terindikasi sebagai pelaku tindakan perbuatan pembunuhan, ujar Eko Iskandar saat konferensi pers di Mapolres Cirebon Kota, Selasa, 17 Maret 2026. Ia menjelaskan, 2 pelaku yang diamankan berinisial LH, 26, dan RK, 41, yang merupakan pasangan suami istri. Betul. Jadi 2 orang ini yang kita amankan ini suami istri yang berinisial LH, 26 tahun, dan berinisial RK, istrinya. RK ini lebih tua, berusia 41 tahun ya, 41 tahun ke 42, ucapnya. Menurut Eko, motif awal pembunuhan tersebut diduga karena pelaku ingin menguasai harta milik korban. Pelaku diduga sengaja memesan jasa pijat panggilan melalui sebuah aplikasi agar korban datang ke kamar kos yang telah mereka siapkan. Memang untuk motifnya, ini setelah kita dalami, hasil pendalaman awalnya suami istri ini ingin menguasai harta dari korban dengan modus memesan pijat panggilan melalui salah satu aplikasi, jelas dia. Saat korban tiba di lokasi, situasi di dalam kamar ternyata sudah diatur oleh pelaku. Istri pelaku bersembunyi di kamar sebelah, sementara suaminya menemui korban di dalam kamar. Pada saat korban ini tiba di lokasi, istri yang berinisial RK ini bersembunyi di kamar sebelahnya. Jadi yang di dalam itu adalah suaminya LH bersama korban TA, katanya. Di dalam kamar tersebut sempat terjadi cekcok antara pelaku dan korban hingga akhirnya berujung pada aksi pembunuhan. Polisi menyebut, peristiwa tersebut tergolong sadis karena korban diketahui sedang dalam kondisi hamil tua. Nah ini sempat terjadi cekcok di dalam itu sehingga terjadilah perbuatan pembunuhan ini. Jadi ini juga termasuk pembunuhan yang sadis ya, karena korban ini semalam kita autopsi dan korban ini meninggal dalam keadaan hamil 8 bulan, ujarnya. Dari hasil pemeriksaan sementara, korban diketahui mengalami kekerasan di bagian leher. Yang ditemukan itu bekas cekikan di lehernya. Karena sempat dicekik, kemudian diikat pakai kain, sarung atau kerudung setelah meninggal. Kemudian kakinya juga diikat, diangkat ke dalam kamar mandi, kemudian ditutupi dengan tumpukan pakaian, ucap Eko. Setelah korban meninggal dunia,
Pelaku kemudian memindahkan tubuh korban ke dalam kamar mandi. Barang yang diambil pelaku dari korban pun terbilang sangat sedikit. Untuk barang itu sementara uang tunai senilai Rp83.000 kemudian HP. HP ini menurut pengakuan dari tersangka sudah dijual seharga Rp73.000, jelas dia. Usai melakukan aksinya, kedua pelaku mencoba melarikan diri keluar daerah. Namun upaya tersebut berhasil digagalkan polisi. Dari video penangkapan yang dibagikan petugas, terlihat momen saat pelaku ditangkap di dalam sebuah bus antar kota. Dalam video berdurasi sekitar 16 detik itu, beberapa petugas berpakaian sipil dan seorang anggota polisi berseragam terlihat mengamankan seorang pria yang duduk di kursi bus bersama seorang perempuan berhijab hitam. Petugas kemudian memeriksa identitas pria tersebut sebelum memintanya turun dari bus dengan kondisi tetap kooperatif. Kapolres mengatakan pelaku berhasil ditangkap saat berada di wilayah Majalengka. Kita melakukan pengejaran sampai ke wilayah Majalengka. Nah, ini juga pada saat dikejar, pelaku sempat mau melarikan diri. Jadi kita tangkap itu di dalam bus, katanya. Ia menambahkan, proses penangkapan tersebut dilakukan dalam waktu kurang dari 10 jam setelah kasus terungkap. Alhamdulillah ini pelaku bisa kita amankan dalam waktu kurang dari 10 jam, bahkan hanya 3 jam saja, ujarnya. Atas perbuatannya, kedua pelaku kini dijerat dengan pasal berlapis. Untuk ancaman ini kita kenakan pasal berlapis ya, di pasal pembunuhan dan pembunuhan berencana pasal 338 dan 340 KUHP, kemudian pencurian dengan kekerasan 365 dan juga penganiayaan 351, ucap Eko. Kasus penemuan mayat perempuan di sebuah rumah kos di Gang Masjid, Jalan Duku Semar, Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, akhirnya terungkap. Polisi berhasil menangkap 2 orang pelaku yang diduga kuat terlibat dalam pembunuhan terhadap korban berinisial TA, 26. Kedua pelaku diketahui merupakan pasangan suami istri yang sempat mencoba melarikan diri ke arah Kabupaten Majalengka. Kapolres Cirebon Kota, AKBP Eko Iskandar mengatakan, pengungkapan kasus tersebut dilakukan dalam waktu singkat setelah penemuan jenazah korban. Ya, alhamdulillah ya, untuk kasus penemuan mayat seorang perempuan di salah satu tempat kos yang ada di wilayah Soresal Timur ini sudah berhasil kita ungkap dan kita telah mengamankan 2 orang yang terindikasi sebagai pelaku tindakan perbuatan pembunuhan, ujar Eko Iskandar saat konferensi pers di Mapolres Cirebon Kota, Selasa, 17 Maret 2026. Ia menjelaskan, 2 pelaku yang diamankan berinisial LH, 26, dan RK, 41, yang merupakan pasangan suami istri. Betul. Jadi 2 orang ini yang kita amankan ini suami istri yang berinisial LH, 26 tahun, dan berinisial RK, istrinya. RK ini lebih tua, berusia 41 tahun ya, 41 tahun ke 42, ucapnya. Menurut Eko, motif awal pembunuhan tersebut diduga karena pelaku ingin menguasai harta milik korban. Pelaku diduga sengaja memesan jasa pijat panggilan melalui sebuah aplikasi agar korban datang ke kamar kos yang telah mereka siapkan. Memang untuk motifnya, ini setelah kita dalami, hasil pendalaman awalnya suami istri ini ingin menguasai harta dari korban dengan modus memesan pijat panggilan melalui salah satu aplikasi, jelas dia. Saat korban tiba di lokasi, situasi di dalam kamar ternyata sudah diatur oleh pelaku. Istri pelaku bersembunyi di kamar sebelah, sementara suaminya menemui korban di dalam kamar. Pada saat korban ini tiba di lokasi, istri yang berinisial RK ini bersembunyi di kamar sebelahnya. Jadi yang di dalam itu adalah suaminya LH bersama korban TA, katanya. Di dalam kamar tersebut sempat terjadi cekcok antara pelaku dan korban hingga akhirnya berujung pada aksi pembunuhan.
Polisi menyebut, peristiwa tersebut tergolong sadis karena korban diketahui sedang dalam kondisi hamil tua. Nah, ini sempat terjadi cekcok di dalam itu sehingga terjadilah perbuatan pembunuhan ini. Jadi ini juga termasuk pembunuhan yang sadis ya, karena korban ini semalam kita autopsi dan korban ini meninggal dalam keadaan hamil 8 bulan, ujarnya. Dari hasil pemeriksaan sementara, korban diketahui mengalami kekerasan di bagian leher. Yang ditemukan itu bekas cekikan di lehernya. Karena sempat dicekik, kemudian diikat pakai kain, sarung atau kerudung setelah meninggal. Kemudian kakinya juga diikat, diangkat ke dalam kamar mandi, kemudian ditutupi dengan tumpukan pakaian, ucap Eko. Setelah korban meninggal dunia, pelaku kemudian memindahkan tubuh korban ke dalam kamar mandi. Barang yang diambil pelaku dari korban pun terbilang sangat sedikit. Untuk barang itu sementara uang tunai senilai Rp83.000 kemudian HP. HP ini menurut pengakuan dari tersangka sudah dijual seharga Rp73.000, jelas dia. Usai melakukan aksinya, kedua pelaku mencoba melarikan diri keluar daerah. Namun upaya tersebut berhasil digagalkan polisi. Dari video penangkapan yang dibagikan petugas, terlihat momen saat pelaku ditangkap di dalam sebuah bus antar kota. Dalam video berdurasi sekitar 16 detik itu, beberapa petugas berpakaian sipil dan seorang anggota polisi berseragam terlihat mengamankan seorang pria yang duduk di kursi bus bersama seorang perempuan berhijab hitam. Petugas kemudian memeriksa identitas pria tersebut sebelum memintanya turun dari bus dengan kondisi tetap kooperatif. Kapolres mengatakan pelaku berhasil ditangkap saat berada di wilayah Majalengka. Kita melakukan pengejaran sampai ke wilayah Majalengka. Nah, ini juga pada saat dikejar, pelaku sempat mau melarikan diri. Jadi kita tangkap itu di dalam bus, katanya. Ia menambahkan, proses penangkapan tersebut dilakukan dalam waktu kurang dari 10 jam setelah kasus terungkap. Alhamdulillah ini pelaku bisa kita amankan dalam waktu kurang dari 10 jam, bahkan hanya 3 jam saja, ujarnya. Atas perbuatannya, kedua pelaku kini dijerat dengan pasal berlapis. Untuk ancaman ini kita kenakan pasal berlapis ya, di pasal pembunuhan dan pembunuhan berencana pasal 338 dan 340 KUHP. Kemudian pencurian dengan kekerasan 365 dan juga penganiayaan 351, ucap Eko. Kasus penemuan mayat perempuan di sebuah rumah kos di Gang Masjid, Jalan Duku Semar, Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, akhirnya terungkap. Polisi berhasil menangkap 2 orang pelaku yang diduga kuat terlibat dalam pembunuhan terhadap korban berinisial TA, 26. Kedua pelaku diketahui merupakan pasangan suami istri yang sempat mencoba melarikan diri ke arah Kabupaten Majalengka. Kapolres Cirebon Kota, AKBP Eko Iskandar mengatakan, pengungkapan kasus tersebut dilakukan dalam waktu singkat setelah penemuan jenazah korban. Ya, alhamdulillah ya, untuk kasus penemuan mayat seorang perempuan di salah satu tempat kos yang ada di wilayah Soresal Timur ini sudah berhasil kita ungkap dan kita telah mengamankan 2 orang yang terindikasi sebagai pelaku tindakan perbuatan pembunuhan, ujar Eko Iskandar saat konferensi pers di Mapolres Cirebon Kota, Selasa, 17 Maret 2026. Ia menjelaskan, 2 pelaku yang diamankan berinisial LH, 26, dan RK, 41, yang merupakan pasangan suami istri. Betul. Jadi 2 orang ini yang kita amankan ini suami istri yang berinisial LH, 26 tahun, dan berinisial RK, istrinya. RK ini lebih tua, berusia 41 tahun ya, 41 tahun ke 42, ucapnya. Menurut Eko, motif awal pembunuhan tersebut diduga karena pelaku ingin menguasai harta milik korban.
Pelaku diduga sengaja memesan jasa pijat panggilan melalui sebuah aplikasi agar korban datang ke kamar kos yang telah mereka siapkan. Memang untuk motifnya, ini setelah kita dalami, hasil pendalaman awalnya suami istri ini ingin menguasai harta dari korban dengan modus memesan pijat panggilan melalui salah satu aplikasi, jelas dia. Saat korban tiba di lokasi, situasi di dalam kamar ternyata sudah diatur oleh pelaku. Istri pelaku bersembunyi di kamar sebelah, sementara suaminya menemui korban di dalam kamar. Pada saat korban ini tiba di lokasi, istri yang berinisial RK ini bersembunyi di kamar sebelahnya. Jadi yang di dalam itu adalah suaminya LH bersama korban TA, katanya. Di dalam kamar tersebut sempat terjadi cekcok antara pelaku dan korban hingga akhirnya berujung pada aksi pembunuhan. Polisi menyebut, peristiwa tersebut tergolong sadis karena korban diketahui sedang dalam kondisi hamil tua. Nah, ini sempat terjadi cekcok di dalam itu sehingga terjadilah perbuatan pembunuhan ini. Jadi ini juga termasuk pembunuhan yang sadis ya, karena korban ini semalam kita autopsi dan korban ini meninggal dalam keadaan hamil 8 bulan, ujarnya. Dari hasil pemeriksaan sementara, korban diketahui mengalami kekerasan di bagian leher. Yang ditemukan itu bekas cekikan di lehernya. Karena sempat dicekik, kemudian diikat pakai kain, sarung atau kerudung setelah meninggal. Kemudian kakinya juga diikat, diangkat ke dalam kamar mandi, kemudian ditutupi dengan tumpukan pakaian, ucap Eko. Setelah korban meninggal dunia, pelaku kemudian memindahkan tubuh korban ke dalam kamar mandi. Barang yang diambil pelaku dari korban pun terbilang sangat sedikit. Untuk barang itu sementara uang tunai senilai Rp83.000 kemudian HP. HP ini menurut pengakuan dari tersangka sudah dijual seharga Rp73.000, jelas dia. Usai melakukan aksinya, kedua pelaku mencoba melarikan diri keluar daerah. Namun upaya tersebut berhasil digagalkan polisi. Dari video penangkapan yang dibagikan petugas, terlihat momen saat pelaku ditangkap di dalam sebuah bus antar kota. Dalam video berdurasi sekitar 16 detik itu, beberapa petugas berpakaian sipil dan seorang anggota polisi berseragam terlihat mengamankan seorang pria yang duduk di kursi bus bersama seorang perempuan berhijab hitam. Petugas kemudian memeriksa identitas pria tersebut sebelum memintanya turun dari bus dengan kondisi tetap kooperatif. Kapolres mengatakan pelaku berhasil ditangkap saat berada di wilayah Majalengka. Kita melakukan pengejaran sampai ke wilayah Majalengka. Nah, ini juga pada saat dikejar, pelaku sempat mau melarikan diri. Jadi kita tangkap itu di dalam bus, katanya. Ia menambahkan, proses penangkapan tersebut dilakukan dalam waktu kurang dari 10 jam setelah kasus terungkap. Alhamdulillah ini pelaku bisa kita amankan dalam waktu kurang dari 10 jam, bahkan hanya 3 jam saja, ujarnya. Atas perbuatannya, kedua pelaku kini dijerat dengan pasal berlapis. Untuk ancaman ini kita kenakan pasal berlapis ya, di pasal pembunuhan dan pembunuhan berencana pasal 338 dan 340 KUHP. Kemudian pencurian dengan kekerasan 365 dan juga penganiayaan 351, ucap Eko. Kasus penemuan mayat perempuan di sebuah rumah kos di Gang Masjid, Jalan Duku Semar, Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, akhirnya terungkap. Polisi berhasil menangkap 2 orang pelaku yang diduga kuat terlibat dalam pembunuhan terhadap korban berinisial TA, 26. Kedua pelaku diketahui merupakan pasangan suami istri yang sempat mencoba melarikan diri ke arah Kabupaten Majalengka. Kapolres Cirebon Kota, AKBP Eko Iskandar mengatakan, pengungkapan kasus tersebut dilakukan dalam waktu singkat setelah penemuan jenazah korban. Ya, alhamdulillah ya,
untuk kasus penemuan mayat seorang perempuan di salah satu tempat kos yang ada di wilayah Soresal Timur ini sudah berhasil kita ungkap dan kita telah mengamankan 2 orang yang terindikasi sebagai pelaku tindakan perbuatan pembunuhan, ujar Eko Iskandar saat konferensi pers di Mapolres Cirebon Kota, Selasa, 17 Maret 2026. Ia menjelaskan, 2 pelaku yang diamankan berinisial LH, 26, dan RK, 41, yang merupakan pasangan suami istri. Betul. Jadi 2 orang ini yang kita amankan ini suami istri yang berinisial LH, 26 tahun, dan berinisial RK, istrinya. RK ini lebih tua, berusia 41 tahun ya, 41 tahun ke 42, ucapnya. Menurut Eko, motif awal pembunuhan tersebut diduga karena pelaku ingin menguasai harta milik korban. Pelaku diduga sengaja memesan jasa pijat panggilan melalui sebuah aplikasi agar korban datang ke kamar kos yang telah mereka siapkan. Memang untuk motifnya, ini setelah kita dalami, hasil pendalaman awalnya suami istri ini ingin menguasai harta dari korban dengan modus memesan pijat panggilan melalui salah satu aplikasi, jelas dia. Saat korban tiba di lokasi, situasi di dalam kamar ternyata sudah diatur oleh pelaku. Istri pelaku bersembunyi di kamar sebelah, sementara suaminya menemui korban di dalam kamar. Pada saat korban ini tiba di lokasi, istri yang berinisial RK ini bersembunyi di kamar sebelahnya. Jadi yang di dalam itu adalah suaminya LH bersama korban TA, katanya. Di dalam kamar tersebut sempat terjadi cekcok antara pelaku dan korban hingga akhirnya berujung pada aksi pembunuhan. Polisi menyebut, peristiwa tersebut tergolong sadis karena korban diketahui sedang dalam kondisi hamil tua. Nah ini sempat terjadi cekcok di dalam itu sehingga terjadilah perbuatan pembunuhan ini. Jadi ini juga termasuk pembunuhan yang sadis ya, karena korban ini semalam kita autopsi dan korban ini meninggal dalam keadaan hamil 8 bulan, ujarnya. Dari hasil pemeriksaan sementara, korban diketahui mengalami kekerasan di bagian leher. Yang ditemukan itu bekas cekikan di lehernya. Karena sempat dicekik, kemudian diikat pakai kain, sarung atau kerudung setelah meninggal. Kemudian kakinya juga diikat, diangkat ke dalam kamar mandi, kemudian ditutupi dengan tumpukan pakaian, ucap Eko. Setelah korban meninggal dunia, pelaku kemudian memindahkan tubuh korban ke dalam kamar mandi. Barang yang diambil pelaku dari korban pun terbilang sangat sedikit. Untuk barang itu sementara uang tunai senilai Rp83.000 kemudian HP. HP ini menurut pengakuan dari tersangka sudah dijual seharga Rp73.000, jelas dia. Usai melakukan aksinya, kedua pelaku mencoba melarikan diri keluar daerah. Namun upaya tersebut berhasil digagalkan polisi. Dari video penangkapan yang dibagikan petugas, terlihat momen saat pelaku ditangkap di dalam sebuah bus antar kota. Dalam video berdurasi sekitar 16 detik itu, beberapa petugas berpakaian sipil dan seorang anggota polisi berseragam terlihat mengamankan seorang pria yang duduk di kursi bus bersama seorang perempuan berhijab hitam. Petugas kemudian memeriksa identitas pria tersebut sebelum memintanya turun dari bus dengan kondisi tetap kooperatif. Kapolres mengatakan pelaku berhasil ditangkap saat berada di wilayah Majalengka. Kita melakukan pengejaran sampai ke wilayah Majalengka. Nah ini juga pada saat dikejar, pelaku sempat mau melarikan diri. Jadi kita tangkap itu di dalam bus, katanya. Ia menambahkan, proses penangkapan tersebut dilakukan dalam waktu kurang dari 10 jam setelah kasus terungkap. Alhamdulillah ini pelaku bisa kita amankan dalam waktu kurang dari 10 jam, bahkan hanya 3 jam saja, ujarnya. Atas perbuatannya, kedua pelaku kini dijerat dengan pasal berlapis. Untuk ancaman ini kita kenakan pasal berlapis ya, di pasal pembunuhan dan pembunuhan berencana pasal 338 dan 340 KUHP,
kemudian pencurian dengan kekerasan 365 dan juga penganiayaan 351, ucap Eko. Kasus penemuan mayat perempuan di sebuah rumah kos di Gang Masjid, Jalan Duku Semar, Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, akhirnya terungkap. Polisi berhasil menangkap 2 orang pelaku yang diduga kuat terlibat dalam pembunuhan terhadap korban berinisial TA, 26. Kedua pelaku diketahui merupakan pasangan suami istri yang sempat mencoba melarikan diri ke arah Kabupaten Majalengka. Kapolres Cirebon Kota, AKBP Eko Iskandar mengatakan, pengungkapan kasus tersebut dilakukan dalam waktu singkat setelah penemuan jenazah korban. Ya, alhamdulillah ya, untuk kasus penemuan mayat seorang perempuan di salah satu tempat kos yang ada di wilayah Soresal Timur ini sudah berhasil kita ungkap dan kita telah mengamankan 2 orang yang terindikasi sebagai pelaku tindakan perbuatan pembunuhan, ujar Eko Iskandar saat konferensi pers di Mapolres Cirebon Kota, Selasa, 17 Maret 2026. Ia menjelaskan, 2 pelaku yang diamankan berinisial LH, 26, dan RK, 41, yang merupakan pasangan suami istri. Betul. Jadi 2 orang ini yang kita amankan ini suami istri yang berinisial LH, 26 tahun, dan berinisial RK, istrinya. RK ini lebih tua, berusia 41 tahun ya, 41 tahun ke 42, ucapnya. Menurut Eko, motif awal pembunuhan tersebut diduga karena pelaku ingin menguasai harta milik korban. Pelaku diduga sengaja memesan jasa pijat panggilan melalui sebuah aplikasi agar korban datang ke kamar kos yang telah mereka siapkan. Memang untuk motifnya, ini setelah kita dalami, hasil pendalaman awalnya suami istri ini ingin menguasai harta dari korban dengan modus memesan pijat panggilan melalui salah satu aplikasi, jelas dia. Saat korban tiba di lokasi, situasi di dalam kamar ternyata sudah diatur oleh pelaku. Istri pelaku bersembunyi di kamar sebelah, sementara suaminya menemui korban di dalam kamar. Pada saat korban ini tiba di lokasi, istri yang berinisial RK ini bersembunyi di kamar sebelahnya. Jadi yang di dalam itu adalah suaminya LH bersama korban TA, katanya. Di dalam kamar tersebut sempat terjadi cekcok antara pelaku dan korban hingga akhirnya berujung pada aksi pembunuhan. Polisi menyebut, peristiwa tersebut tergolong sadis karena korban diketahui sedang dalam kondisi hamil tua. Nah ini sempat terjadi cekcok di dalam itu sehingga terjadilah perbuatan pembunuhan ini. Jadi ini juga termasuk pembunuhan yang sadis ya, karena korban ini semalam kita autopsi dan korban ini meninggal dalam keadaan hamil 8 bulan, ujarnya. Dari hasil pemeriksaan sementara, korban diketahui mengalami kekerasan di bagian leher. Yang ditemukan itu bekas cekikan di lehernya. Karena sempat dicekik, kemudian diikat pakai kain, sarung atau kerudung setelah meninggal. Kemudian kakinya juga diikat, diangkat ke dalam kamar mandi, kemudian ditutupi dengan tumpukan pakaian, ucap Eko. Setelah korban meninggal dunia, pelaku kemudian memindahkan tubuh korban ke dalam kamar mandi. Barang yang diambil pelaku dari korban pun terbilang sangat sedikit. Untuk barang itu sementara uang tunai senilai Rp83.000 kemudian HP. HP ini menurut pengakuan dari tersangka sudah dijual seharga Rp73.000, jelas dia. Usai melakukan aksinya, kedua pelaku mencoba melarikan diri keluar daerah. Namun upaya tersebut berhasil digagalkan polisi. Dari video penangkapan yang dibagikan petugas, terlihat momen saat pelaku ditangkap di dalam sebuah bus antar kota. Dalam video berdurasi sekitar 16 detik itu, beberapa petugas berpakaian sipil dan seorang anggota polisi berseragam terlihat mengamankan seorang pria yang duduk di kursi bus bersama seorang perempuan berhijab hitam.
Petugas kemudian memeriksa identitas pria tersebut sebelum memintanya turun dari bus dengan kondisi tetap kooperatif. Kapolres mengatakan pelaku berhasil ditangkap saat berada di wilayah Majalengka. Kita melakukan pengejaran sampai ke wilayah Majalengka. Nah, ini juga pada saat dikejar, pelaku sempat mau melarikan diri. Jadi kita tangkap itu di dalam bus, katanya. Ia menambahkan, proses penangkapan tersebut dilakukan dalam waktu kurang dari 10 jam setelah kasus terungkap. Alhamdulillah ini pelaku bisa kita amankan dalam waktu kurang dari 10 jam, bahkan hanya 3 jam saja, ujarnya. Atas perbuatannya, kedua pelaku kini dijerat dengan pasal berlapis. Untuk ancaman ini kita kenakan pasal berlapis ya, di pasal pembunuhan dan pembunuhan berencana pasal 338 dan 340 KUHP, kemudian pencurian dengan kekerasan 365 dan juga penganiayaan 351, ucap Eko. Kasus penemuan mayat perempuan di sebuah rumah kos di Gang Masjid, Jalan Duku Semar, Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, akhirnya terungkap. Polisi berhasil menangkap 2 orang pelaku yang diduga kuat terlibat dalam pembunuhan terhadap korban berinisial TA, 26. Kedua pelaku diketahui merupakan pasangan suami istri yang sempat mencoba melarikan diri ke arah Kabupaten Majalengka. Kapolres Cirebon Kota, AKBP Eko Iskandar mengatakan, pengungkapan kasus tersebut dilakukan dalam waktu singkat setelah penemuan jenazah korban. Ya, alhamdulillah ya, untuk kasus penemuan mayat seorang perempuan di salah satu tempat kos yang ada di wilayah Soresal Timur ini sudah berhasil kita ungkap dan kita telah mengamankan 2 orang yang terindikasi sebagai pelaku tindakan perbuatan pembunuhan, ujar Eko Iskandar saat konferensi pers di Mapolres Cirebon Kota, Selasa, 17 Maret 2026. Ia menjelaskan, 2 pelaku yang diamankan berinisial LH, 26, dan RK, 41, yang merupakan pasangan suami istri. Betul. Jadi 2 orang ini yang kita amankan ini suami istri yang berinisial LH, 26 tahun, dan berinisial RK, istrinya. RK ini lebih tua, berusia 41 tahun ya, 41 tahun ke 42, ucapnya. Menurut Eko, motif awal pembunuhan tersebut diduga karena pelaku ingin menguasai harta milik korban. Pelaku diduga sengaja memesan jasa pijat panggilan melalui sebuah aplikasi agar korban datang ke kamar kos yang telah mereka siapkan. Memang untuk motifnya, ini setelah kita dalami, hasil pendalaman awalnya suami istri ini ingin menguasai harta dari korban dengan modus memesan pijat panggilan melalui salah satu aplikasi, jelas dia. Saat korban tiba di lokasi, situasi di dalam kamar ternyata sudah diatur oleh pelaku. Istri pelaku bersembunyi di kamar sebelah, sementara suaminya menemui korban di dalam kamar. Pada saat korban ini tiba di lokasi, istri yang berinisial RK ini bersembunyi di kamar sebelahnya. Jadi yang di dalam itu adalah suaminya LH bersama korban TA, katanya. Di dalam kamar tersebut sempat terjadi cekcok antara pelaku dan korban hingga akhirnya berujung pada aksi pembunuhan. Polisi menyebut, peristiwa tersebut tergolong sadis karena korban diketahui sedang dalam kondisi hamil tua. Nah ini sempat terjadi cekcok di dalam itu sehingga terjadilah perbuatan pembunuhan ini. Jadi ini juga termasuk pembunuhan yang sadis ya, karena korban ini semalam kita autopsi dan korban ini meninggal dalam keadaan hamil 8 bulan, ujarnya. Dari hasil pemeriksaan sementara, korban diketahui mengalami kekerasan di bagian leher. Yang ditemukan itu bekas cekikan di lehernya. Karena sempat dicekik, kemudian diikat pakai kain, sarung atau kerudung setelah meninggal. Kemudian kakinya juga diikat, diangkat ke dalam kamar mandi, kemudian ditutupi dengan tumpukan pakaian, ucap Eko. Setelah korban meninggal dunia,
Pelaku kemudian memindahkan tubuh korban ke dalam kamar mandi. Barang yang diambil pelaku dari korban pun terbilang sangat sedikit. Untuk barang itu sementara uang tunai senilai Rp83.000 kemudian HP. HP ini menurut pengakuan dari tersangka sudah dijual seharga Rp73.000, jelas dia. Usai melakukan aksinya, kedua pelaku mencoba melarikan diri keluar daerah. Namun upaya tersebut berhasil digagalkan polisi. Dari video penangkapan yang dibagikan petugas, terlihat momen saat pelaku ditangkap di dalam sebuah bus antar kota. Dalam video berdurasi sekitar 16 detik itu, beberapa petugas berpakaian sipil dan seorang anggota polisi berseragam terlihat mengamankan seorang pria yang duduk di kursi bus bersama seorang perempuan berhijab hitam. Petugas kemudian memeriksa identitas pria tersebut sebelum memintanya turun dari bus dengan kondisi tetap kooperatif. Kapolres mengatakan pelaku berhasil ditangkap saat berada di wilayah Majalengka. Kita melakukan pengejaran sampai ke wilayah Majalengka. Nah, ini juga pada saat dikejar, pelaku sempat mau melarikan diri. Jadi kita tangkap itu di dalam bus, katanya. Ia menambahkan, proses penangkapan tersebut dilakukan dalam waktu kurang dari 10 jam setelah kasus terungkap. Alhamdulillah ini pelaku bisa kita amankan dalam waktu kurang dari 10 jam, bahkan hanya 3 jam saja, ujarnya. Atas perbuatannya, kedua pelaku kini dijerat dengan pasal berlapis. Untuk ancaman ini kita kenakan pasal berlapis ya, di pasal pembunuhan dan pembunuhan berencana pasal 338 dan 340 KUHP, kemudian pencurian dengan kekerasan 365 dan juga penganiayaan 351, ucap Eko. Kasus penemuan mayat perempuan di sebuah rumah kos di Gang Masjid, Jalan Duku Semar, Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, akhirnya terungkap. Polisi berhasil menangkap 2 orang pelaku yang diduga kuat terlibat dalam pembunuhan terhadap korban berinisial TA, 26. Kedua pelaku diketahui merupakan pasangan suami istri yang sempat mencoba melarikan diri ke arah Kabupaten Majalengka. Kapolres Cirebon Kota, AKBP Eko Iskandar mengatakan, pengungkapan kasus tersebut dilakukan dalam waktu singkat setelah penemuan jenazah korban. Ya, alhamdulillah ya, untuk kasus penemuan mayat seorang perempuan di salah satu tempat kos yang ada di wilayah Soresal Timur ini sudah berhasil kita ungkap dan kita telah mengamankan 2 orang yang terindikasi sebagai pelaku tindakan perbuatan pembunuhan, ujar Eko Iskandar saat konferensi pers di Mapolres Cirebon Kota, Selasa, 17 Maret 2026. Ia menjelaskan, 2 pelaku yang diamankan berinisial LH, 26, dan RK, 41, yang merupakan pasangan suami istri. Betul. Jadi 2 orang ini yang kita amankan ini suami istri yang berinisial LH, 26 tahun, dan berinisial RK, istrinya. RK ini lebih tua, berusia 41 tahun ya, 41 tahun ke 42, ucapnya. Menurut Eko, motif awal pembunuhan tersebut diduga karena pelaku ingin menguasai harta milik korban. Pelaku diduga sengaja memesan jasa pijat panggilan melalui sebuah aplikasi agar korban datang ke kamar kos yang telah mereka siapkan. Memang untuk motifnya, ini setelah kita dalami, hasil pendalaman awalnya suami istri ini ingin menguasai harta dari korban dengan modus memesan pijat panggilan melalui salah satu aplikasi, jelas dia. Saat korban tiba di lokasi, situasi di dalam kamar ternyata sudah diatur oleh pelaku. Istri pelaku bersembunyi di kamar sebelah, sementara suaminya menemui korban di dalam kamar. Pada saat korban ini tiba di lokasi, istri yang berinisial RK ini bersembunyi di kamar sebelahnya. Jadi yang di dalam itu adalah suaminya LH bersama korban TA, katanya. Di dalam kamar tersebut sempat terjadi cekcok antara pelaku dan korban hingga akhirnya berujung pada aksi pembunuhan.
Polisi menyebut, peristiwa tersebut tergolong sadis karena korban diketahui sedang dalam kondisi hamil tua. Nah, ini sempat terjadi cekcok di dalam itu sehingga terjadilah perbuatan pembunuhan ini. Jadi ini juga termasuk pembunuhan yang sadis ya, karena korban ini semalam kita autopsi dan korban ini meninggal dalam keadaan hamil 8 bulan, ujarnya. Dari hasil pemeriksaan sementara, korban diketahui mengalami kekerasan di bagian leher. Yang ditemukan itu bekas cekikan di lehernya. Karena sempat dicekik, kemudian diikat pakai kain, sarung atau kerudung setelah meninggal. Kemudian kakinya juga diikat, diangkat ke dalam kamar mandi, kemudian ditutupi dengan tumpukan pakaian, ucap Eko. Setelah korban meninggal dunia, pelaku kemudian memindahkan tubuh korban ke dalam kamar mandi. Barang yang diambil pelaku dari korban pun terbilang sangat sedikit. Untuk barang itu sementara uang tunai senilai Rp83.000 kemudian HP. HP ini menurut pengakuan dari tersangka sudah dijual seharga Rp73.000, jelas dia. Usai melakukan aksinya, kedua pelaku mencoba melarikan diri keluar daerah. Namun upaya tersebut berhasil digagalkan polisi. Dari video penangkapan yang dibagikan petugas, terlihat momen saat pelaku ditangkap di dalam sebuah bus antar kota. Dalam video berdurasi sekitar 16 detik itu, beberapa petugas berpakaian sipil dan seorang anggota polisi berseragam terlihat mengamankan seorang pria yang duduk di kursi bus bersama seorang perempuan berhijab hitam. Petugas kemudian memeriksa identitas pria tersebut sebelum memintanya turun dari bus dengan kondisi tetap kooperatif. Kapolres mengatakan pelaku berhasil ditangkap saat berada di wilayah Majalengka. Kita melakukan pengejaran sampai ke wilayah Majalengka. Nah, ini juga pada saat dikejar, pelaku sempat mau melarikan diri. Jadi kita tangkap itu di dalam bus, katanya. Ia menambahkan, proses penangkapan tersebut dilakukan dalam waktu kurang dari 10 jam setelah kasus terungkap. Alhamdulillah ini pelaku bisa kita amankan dalam waktu kurang dari 10 jam, bahkan hanya 3 jam saja, ujarnya. Atas perbuatannya, kedua pelaku kini dijerat dengan pasal berlapis. Untuk ancaman ini kita kenakan pasal berlapis ya, di pasal pembunuhan dan pembunuhan berencana pasal 338 dan 340 KUHP, kemudian pencurian dengan kekerasan 365 dan juga penganiayaan 351, ucap Eko. Kasus penemuan mayat perempuan di sebuah rumah kos di Gang Masjid, Jalan Duku Semar, Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, akhirnya terungkap. Polisi berhasil menangkap 2 orang pelaku yang diduga kuat terlibat dalam pembunuhan terhadap korban berinisial TA, 26. Kedua pelaku diketahui merupakan pasangan suami istri yang sempat mencoba melarikan diri ke arah Kabupaten Majalengka. Kapolres Cirebon Kota, AKBP Eko Iskandar mengatakan, pengungkapan kasus tersebut dilakukan dalam waktu singkat setelah penemuan jenazah korban. Ya, alhamdulillah ya, untuk kasus penemuan mayat seorang perempuan di salah satu tempat kos yang ada di wilayah Soresal Timur ini sudah berhasil kita ungkap dan kita telah mengamankan 2 orang yang terindikasi sebagai pelaku tindakan perbuatan pembunuhan, ujar Eko Iskandar saat konferensi pers di Mapolres Cirebon Kota, Selasa, 17 Maret 2026. Ia menjelaskan, 2 pelaku yang diamankan berinisial LH, 26, dan RK, 41, yang merupakan pasangan suami istri. Betul. Jadi 2 orang ini yang kita amankan ini suami istri yang berinisial LH, 26 tahun, dan berinisial RK, istrinya. RK ini lebih tua, berusia 41 tahun ya, 41 tahun ke 42, ucapnya. Menurut Eko, motif awal pembunuhan tersebut diduga karena pelaku ingin menguasai harta milik korban.
pelaku diduga sengaja memesan jasa pijat panggilan melalui sebuah aplikasi agar korban datang ke kamar kos yang telah mereka siapkan. Memang untuk motifnya, ini setelah kita dalami, hasil pendalaman awalnya suami istri ini ingin menguasai harta dari korban dengan modus memesan pijat panggilan melalui salah satu aplikasi, jelas dia. Saat korban tiba di lokasi, situasi di dalam kamar ternyata sudah diatur oleh pelaku. Istri pelaku bersembunyi di kamar sebelah, sementara suaminya menemui korban di dalam kamar. Pada saat korban ini tiba di lokasi, istri yang berinisial RK ini bersembunyi di kamar sebelahnya. Jadi yang di dalam itu adalah suaminya LH bersama korban TA, katanya. Di dalam kamar tersebut sempat terjadi cekcok antara pelaku dan korban hingga akhirnya berujung pada aksi pembunuhan. Polisi menyebut, peristiwa tersebut tergolong sadis karena korban diketahui sedang dalam kondisi hamil tua. Nah, ini sempat terjadi cekcok di dalam itu sehingga terjadilah perbuatan pembunuhan ini. Jadi ini juga termasuk pembunuhan yang sadis ya, karena korban ini semalam kita autopsi dan korban ini meninggal dalam keadaan hamil 8 bulan, ujarnya. Dari hasil pemeriksaan sementara, korban diketahui mengalami kekerasan di bagian leher. Yang ditemukan itu bekas cekikan di lehernya. Karena sempat dicekik, kemudian diikat pakai kain, sarung atau kerudung setelah meninggal. Kemudian kakinya juga diikat, diangkat ke dalam kamar mandi, kemudian ditutupi dengan tumpukan pakaian, ucap Eko. Setelah korban meninggal dunia, pelaku kemudian memindahkan tubuh korban ke dalam kamar mandi. Barang yang diambil pelaku dari korban pun terbilang sangat sedikit. Untuk barang itu sementara uang tunai senilai Rp83.000 kemudian HP. HP ini menurut pengakuan dari tersangka sudah dijual seharga Rp73.000, jelas dia. Usai melakukan aksinya, kedua pelaku mencoba melarikan diri keluar daerah. Namun upaya tersebut berhasil digagalkan polisi. Dari video penangkapan yang dibagikan petugas, terlihat momen saat pelaku ditangkap di dalam sebuah bus antar kota. Dalam video berdurasi sekitar 16 detik itu, beberapa petugas berpakaian sipil dan seorang anggota polisi berseragam terlihat mengamankan seorang pria yang duduk di kursi bus bersama seorang perempuan berhijab hitam. Petugas kemudian memeriksa identitas pria tersebut sebelum memintanya turun dari bus dengan kondisi tetap kooperatif. Kapolres mengatakan pelaku berhasil ditangkap saat berada di wilayah Majalengka. Kita melakukan pengejaran sampai ke wilayah Majalengka. Nah, ini juga pada saat dikejar, pelaku sempat mau melarikan diri. Jadi kita tangkap itu di dalam bus, katanya. Ia menambahkan, proses penangkapan tersebut dilakukan dalam waktu kurang dari 10 jam setelah kasus terungkap. Alhamdulillah ini pelaku bisa kita amankan dalam waktu kurang dari 10 jam, bahkan hanya 3 jam saja, ujarnya. Atas perbuatannya, kedua pelaku kini dijerat dengan pasal berlapis. Untuk ancaman ini kita kenakan pasal berlapis ya, di pasal pembunuhan dan pembunuhan berencana pasal 338 dan 340 KUHP. Kemudian pencurian dengan kekerasan 365 dan juga penganiayaan 351, ucap Eko. Kasus penemuan mayat perempuan di sebuah rumah kos di Gang Masjid, Jalan Duku Semar, Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, akhirnya terungkap. Polisi berhasil menangkap 2 orang pelaku yang diduga kuat terlibat dalam pembunuhan terhadap korban berinisial TA, 26. Kedua pelaku diketahui merupakan pasangan suami istri yang sempat mencoba melarikan diri ke arah Kabupaten Majalengka. Kapolres Cirebon Kota, AKBP Eko Iskandar mengatakan, pengungkapan kasus tersebut dilakukan dalam waktu singkat setelah penemuan jenazah korban. Ya, alhamdulillah ya,
untuk kasus penemuan mayat seorang perempuan di salah satu tempat kos yang ada di wilayah Soresal Timur ini sudah berhasil kita ungkap dan kita telah mengamankan 2 orang yang terindikasi sebagai pelaku tindakan perbuatan pembunuhan, ujar Eko Iskandar saat konferensi pers di Mapolres Cirebon Kota, Selasa, 17 Maret 2026. Ia menjelaskan, 2 pelaku yang diamankan berinisial LH, 26, dan RK, 41, yang merupakan pasangan suami istri. Betul. Jadi 2 orang ini yang kita amankan ini suami istri yang berinisial LH, 26 tahun, dan berinisial RK, istrinya. RK ini lebih tua, berusia 41 tahun ya, 41 tahun ke 42, ucapnya. Menurut Eko, motif awal pembunuhan tersebut diduga karena pelaku ingin menguasai harta milik korban. Pelaku diduga sengaja memesan jasa pijat panggilan melalui sebuah aplikasi agar korban datang ke kamar kos yang telah mereka siapkan. Memang untuk motifnya, ini setelah kita dalami, hasil pendalaman awalnya suami istri ini ingin menguasai harta dari korban dengan modus memesan pijat panggilan melalui salah satu aplikasi, jelas dia. Saat korban tiba di lokasi, situasi di dalam kamar ternyata sudah diatur oleh pelaku. Istri pelaku bersembunyi di kamar sebelah, sementara suaminya menemui korban di dalam kamar. Pada saat korban ini tiba di lokasi, istri yang berinisial RK ini bersembunyi di kamar sebelahnya. Jadi yang di dalam itu adalah suaminya LH bersama korban TA, katanya. Di dalam kamar tersebut sempat terjadi cekcok antara pelaku dan korban hingga akhirnya berujung pada aksi pembunuhan. Polisi menyebut, peristiwa tersebut tergolong sadis karena korban diketahui sedang dalam kondisi hamil tua. Nah ini sempat terjadi cekcok di dalam itu sehingga terjadilah perbuatan pembunuhan ini. Jadi ini juga termasuk pembunuhan yang sadis ya, karena korban ini semalam kita autopsi dan korban ini meninggal dalam keadaan hamil 8 bulan, ujarnya. Dari hasil pemeriksaan sementara, korban diketahui mengalami kekerasan di bagian leher. Yang ditemukan itu bekas cekikan di lehernya. Karena sempat dicekik, kemudian diikat pakai kain, sarung atau kerudung setelah meninggal. Kemudian kakinya juga diikat, diangkat ke dalam kamar mandi, kemudian ditutupi dengan tumpukan pakaian, ucap Eko. Setelah korban meninggal dunia, pelaku kemudian memindahkan tubuh korban ke dalam kamar mandi. Barang yang diambil pelaku dari korban pun terbilang sangat sedikit. Untuk barang itu sementara uang tunai senilai Rp83.000 kemudian HP. HP ini menurut pengakuan dari tersangka sudah dijual seharga Rp73.000, jelas dia. Usai melakukan aksinya, kedua pelaku mencoba melarikan diri keluar daerah. Namun upaya tersebut berhasil digagalkan polisi. Dari video penangkapan yang dibagikan petugas, terlihat momen saat pelaku ditangkap di dalam sebuah bus antar kota. Dalam video berdurasi sekitar 16 detik itu, beberapa petugas berpakaian sipil dan seorang anggota polisi berseragam terlihat mengamankan seorang pria yang duduk di kursi bus bersama seorang perempuan berhijab hitam. Petugas kemudian memeriksa identitas pria tersebut sebelum memintanya turun dari bus dengan kondisi tetap kooperatif. Kapolres mengatakan pelaku berhasil ditangkap saat berada di wilayah Majalengka. Kita melakukan pengejaran sampai ke wilayah Majalengka. Nah ini juga pada saat dikejar, pelaku sempat mau melarikan diri. Jadi kita tangkap itu di dalam bus, katanya. Ia menambahkan, proses penangkapan tersebut dilakukan dalam waktu kurang dari 10 jam setelah kasus terungkap. Alhamdulillah ini pelaku bisa kita amankan dalam waktu kurang dari 10 jam, bahkan hanya 3 jam saja, ujarnya. Atas perbuatannya, kedua pelaku kini dijerat dengan pasal berlapis. Untuk ancaman ini kita kenakan pasal berlapis ya, di pasal pembunuhan dan pembunuhan berencana pasal 338 dan 340 KUHP.
kemudian pencurian dengan kekerasan 365 dan juga penganiayaan 351, ucap Eko. Kasus penemuan mayat perempuan di sebuah rumah kos di Gang Masjid, Jalan Duku Semar, Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, akhirnya terungkap. Polisi berhasil menangkap 2 orang pelaku yang diduga kuat terlibat dalam pembunuhan terhadap korban berinisial TA, 26. Kedua pelaku diketahui merupakan pasangan suami istri yang sempat mencoba melarikan diri ke arah Kabupaten Majalengka. Kapolres Cirebon Kota, AKBP Eko Iskandar mengatakan, pengungkapan kasus tersebut dilakukan dalam waktu singkat setelah penemuan jenazah korban. Ya, alhamdulillah ya, untuk kasus penemuan mayat seorang perempuan di salah satu tempat kos yang ada di wilayah Soresal Timur ini sudah berhasil kita ungkap dan kita telah mengamankan 2 orang yang terindikasi sebagai pelaku tindakan perbuatan pembunuhan, ujar Eko Iskandar saat konferensi pers di Mapolres Cirebon Kota, Selasa, 17 Maret 2026. Ia menjelaskan, 2 pelaku yang diamankan berinisial LH, 26, dan RK, 41, yang merupakan pasangan suami istri. Betul. Jadi 2 orang ini yang kita amankan ini suami istri yang berinisial LH, 26 tahun, dan berinisial RK, istrinya. RK ini lebih tua, berusia 41 tahun ya, 41 tahun ke 42, ucapnya. Menurut Eko, motif awal pembunuhan tersebut diduga karena pelaku ingin menguasai harta milik korban. Pelaku diduga sengaja memesan jasa pijat panggilan melalui sebuah aplikasi agar korban datang ke kamar kos yang telah mereka siapkan. Memang untuk motifnya, ini setelah kita dalami, hasil pendalaman awalnya suami istri ini ingin menguasai harta dari korban dengan modus memesan pijat panggilan melalui salah satu aplikasi, jelas dia. Saat korban tiba di lokasi, situasi di dalam kamar ternyata sudah diatur oleh pelaku. Istri pelaku bersembunyi di kamar sebelah, sementara suaminya menemui korban di dalam kamar. Pada saat korban ini tiba di lokasi, istri yang berinisial RK ini bersembunyi di kamar sebelahnya. Jadi yang di dalam itu adalah suaminya LH bersama korban TA, katanya. Di dalam kamar tersebut sempat terjadi cekcok antara pelaku dan korban hingga akhirnya berujung pada aksi pembunuhan. Polisi menyebut, peristiwa tersebut tergolong sadis karena korban diketahui sedang dalam kondisi hamil tua. Nah ini sempat terjadi cekcok di dalam itu sehingga terjadilah perbuatan pembunuhan ini. Jadi ini juga termasuk pembunuhan yang sadis ya, karena korban ini semalam kita autopsi dan korban ini meninggal dalam keadaan hamil 8 bulan, ujarnya. Dari hasil pemeriksaan sementara, korban diketahui mengalami kekerasan di bagian leher. Yang ditemukan itu bekas cekikan di lehernya. Karena sempat dicekik, kemudian diikat pakai kain, sarung atau kerudung setelah meninggal. Kemudian kakinya juga diikat, diangkat ke dalam kamar mandi, kemudian ditutupi dengan tumpukan pakaian, ucap Eko. Setelah korban meninggal dunia, pelaku kemudian memindahkan tubuh korban ke dalam kamar mandi. Barang yang diambil pelaku dari korban pun terbilang sangat sedikit. Untuk barang itu sementara uang tunai senilai Rp83.000 kemudian HP. HP ini menurut pengakuan dari tersangka sudah dijual seharga Rp73.000, jelas dia. Usai melakukan aksinya, kedua pelaku mencoba melarikan diri keluar daerah. Namun upaya tersebut berhasil digagalkan polisi. Dari video penangkapan yang dibagikan petugas, terlihat momen saat pelaku ditangkap di dalam sebuah bus antar kota. Dalam video berdurasi sekitar 16 detik itu, beberapa petugas berpakaian sipil dan seorang anggota polisi berseragam terlihat mengamankan seorang pria yang duduk di kursi bus bersama seorang perempuan berhijab hitam.
Petugas kemudian memeriksa identitas pria tersebut sebelum memintanya turun dari bus dengan kondisi tetap kooperatif. Kapolres mengatakan pelaku berhasil ditangkap saat berada di wilayah Majalengka. Kita melakukan pengejaran sampai ke wilayah Majalengka. Nah, ini juga pada saat dikejar, pelaku sempat mau melarikan diri. Jadi kita tangkap itu di dalam bus, katanya. Ia menambahkan, proses penangkapan tersebut dilakukan dalam waktu kurang dari 10 jam setelah kasus terungkap. Alhamdulillah ini pelaku bisa kita amankan dalam waktu kurang dari 10 jam, bahkan hanya 3 jam saja, ujarnya. Atas perbuatannya, kedua pelaku kini dijerat dengan pasal berlapis. Untuk ancaman ini kita kenakan pasal berlapis ya. Di pasal pembunuhan dan pembunuhan berencana pasal 338 dan 340 KUHP. Kemudian pencurian dengan kekerasan 365 dan juga penganiayaan 351, ucap Eko. Kasus penemuan mayat perempuan di sebuah rumah kos di Gang Masjid, Jalan Duku Semar, Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, akhirnya terungkap. Polisi berhasil menangkap 2 orang pelaku yang diduga kuat terlibat dalam pembunuhan terhadap korban berinisial TA, 26. Kedua pelaku diketahui merupakan pasangan suami istri yang sempat mencoba melarikan diri ke arah Kabupaten Majalengka. Kapolres Cirebon Kota, AKBP Eko Iskandar mengatakan, pengungkapan kasus tersebut dilakukan dalam waktu singkat setelah penemuan jenazah korban. Ya, alhamdulillah ya, untuk kasus penemuan mayat seorang perempuan di salah satu tempat kos yang ada di wilayah Soresal Timur ini sudah berhasil kita ungkap dan kita telah mengamankan 2 orang yang terindikasi sebagai pelaku tindakan perbuatan pembunuhan, ujar Eko Iskandar saat konferensi pers di Mapolres Cirebon Kota, Selasa, 17 Maret 2026. Ia menjelaskan, 2 pelaku yang diamankan berinisial LH, 26, dan RK, 41, yang merupakan pasangan suami istri. Betul. Jadi 2 orang ini yang kita amankan ini suami istri yang berinisial LH, 26 tahun, dan berinisial RK, istrinya. RK ini lebih tua, berusia 41 tahun ya, 41 tahun ke 42, ucapnya. Menurut Eko, motif awal pembunuhan tersebut diduga karena pelaku ingin menguasai harta milik korban. Pelaku diduga sengaja memesan jasa pijat panggilan melalui sebuah aplikasi agar korban datang ke kamar kos yang telah mereka siapkan. Memang untuk motifnya, ini setelah kita dalami, hasil pendalaman awalnya suami istri ini ingin menguasai harta dari korban dengan modus memesan pijat panggilan melalui salah satu aplikasi, jelas dia. Saat korban tiba di lokasi, situasi di dalam kamar ternyata sudah diatur oleh pelaku. Istri pelaku bersembunyi di kamar sebelah, sementara suaminya menemui korban di dalam kamar. Pada saat korban ini tiba di lokasi, istri yang berinisial RK ini bersembunyi di kamar sebelahnya. Jadi yang di dalam itu adalah suaminya LH bersama korban TA, katanya. Di dalam kamar tersebut sempat terjadi cekcok antara pelaku dan korban hingga akhirnya berujung pada aksi pembunuhan. Polisi menyebut, peristiwa tersebut tergolong sadis karena korban diketahui sedang dalam kondisi hamil tua. Nah ini sempat terjadi cekcok di dalam itu sehingga terjadilah perbuatan pembunuhan ini. Jadi ini juga termasuk pembunuhan yang sadis ya, karena korban ini semalam kita autopsi dan korban ini meninggal dalam keadaan hamil 8 bulan, ujarnya. Dari hasil pemeriksaan sementara, korban diketahui mengalami kekerasan di bagian leher. Yang ditemukan itu bekas cekikan di lehernya. Karena sempat dicekik, kemudian diikat pakai kain, sarung atau kerudung setelah meninggal. Kemudian kakinya juga diikat, diangkat ke dalam kamar mandi, kemudian ditutupi dengan tumpukan pakaian, ucap Eko. Setelah korban meninggal dunia,
Pelaku kemudian memindahkan tubuh korban ke dalam kamar mandi. Barang yang diambil pelaku dari korban pun terbilang sangat sedikit. Untuk barang itu sementara uang tunai senilai Rp83.000 kemudian HP. HP ini menurut pengakuan dari tersangka sudah dijual seharga Rp73.000, jelas dia. Usai melakukan aksinya, kedua pelaku mencoba melarikan diri keluar daerah. Namun upaya tersebut berhasil digagalkan polisi. Dari video penangkapan yang dibagikan petugas, terlihat momen saat pelaku ditangkap di dalam sebuah bus antar kota. Dalam video berdurasi sekitar 16 detik itu, beberapa petugas berpakaian sipil dan seorang anggota polisi berseragam terlihat mengamankan seorang pria yang duduk di kursi bus bersama seorang perempuan berhijab hitam. Petugas kemudian memeriksa identitas pria tersebut sebelum memintanya turun dari bus dengan kondisi tetap kooperatif. Kapolres mengatakan pelaku berhasil ditangkap saat berada di wilayah Majalengka. Kita melakukan pengejaran sampai ke wilayah Majalengka. Nah, ini juga pada saat dikejar, pelaku sempat mau melarikan diri. Jadi kita tangkap itu di dalam bus, katanya. Ia menambahkan, proses penangkapan tersebut dilakukan dalam waktu kurang dari 10 jam setelah kasus terungkap. Alhamdulillah ini pelaku bisa kita amankan dalam waktu kurang dari 10 jam, bahkan hanya 3 jam saja, ujarnya. Atas perbuatannya, kedua pelaku kini dijerat dengan pasal berlapis. Untuk ancaman ini kita kenakan pasal berlapis ya. Di pasal pembunuhan dan pembunuhan berencana pasal 338 dan 340 KUHP, kemudian pencurian dengan kekerasan 365 dan juga penganiayaan 351, ucap Eko. Kasus penemuan mayat perempuan di sebuah rumah kos di Gang Masjid, Jalan Duku Semar, Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, akhirnya terungkap. Polisi berhasil menangkap 2 orang pelaku yang diduga kuat terlibat dalam pembunuhan terhadap korban berinisial TA, 26. Kedua pelaku diketahui merupakan pasangan suami istri yang sempat mencoba melarikan diri ke arah Kabupaten Majalengka. Kapolres Cirebon Kota, AKBP Eko Iskandar mengatakan, pengungkapan kasus tersebut dilakukan dalam waktu singkat setelah penemuan jenazah korban. Ya, alhamdulillah ya, untuk kasus penemuan mayat seorang perempuan di salah satu tempat kos yang ada di wilayah Soresal Timur ini sudah berhasil kita ungkap dan kita telah mengamankan 2 orang yang terindikasi sebagai pelaku tindakan perbuatan pembunuhan, ujar Eko Iskandar saat konferensi pers di Mapolres Cirebon Kota, Selasa, 17 Maret 2026. Ia menjelaskan, 2 pelaku yang diamankan berinisial LH, 26, dan RK, 41, yang merupakan pasangan suami istri. Betul. Jadi 2 orang ini yang kita amankan ini suami istri yang berinisial LH, 26 tahun, dan berinisial RK, istrinya. RK ini lebih tua, berusia 41 tahun ya, 41 tahun ke 42, ucapnya. Menurut Eko, motif awal pembunuhan tersebut diduga karena pelaku ingin menguasai harta milik korban. Pelaku diduga sengaja memesan jasa pijat panggilan melalui sebuah aplikasi agar korban datang ke kamar kos yang telah mereka siapkan. Memang untuk motifnya, ini setelah kita dalami, hasil pendalaman awalnya suami istri ini ingin menguasai harta dari korban dengan modus memesan pijat panggilan melalui salah satu aplikasi, jelas dia. Saat korban tiba di lokasi, situasi di dalam kamar ternyata sudah diatur oleh pelaku. Istri pelaku bersembunyi di kamar sebelah, sementara suaminya menemui korban di dalam kamar. Pada saat korban ini tiba di lokasi, istri yang berinisial RK ini bersembunyi di kamar sebelahnya. Jadi yang di dalam itu adalah suaminya LH bersama korban TA, katanya. Di dalam kamar tersebut sempat terjadi cekcok antara pelaku dan korban hingga akhirnya berujung pada aksi pembunuhan.
Polisi menyebut, peristiwa tersebut tergolong sadis karena korban diketahui sedang dalam kondisi hamil tua. Nah, ini sempat terjadi cekcok di dalam itu sehingga terjadilah perbuatan pembunuhan ini. Jadi ini juga termasuk pembunuhan yang sadis ya, karena korban ini semalam kita autopsi dan korban ini meninggal dalam keadaan hamil 8 bulan, ujarnya. Dari hasil pemeriksaan sementara, korban diketahui mengalami kekerasan di bagian leher. Yang ditemukan itu bekas cekikan di lehernya. Karena sempat dicekik, kemudian diikat pakai kain, sarung atau kerudung setelah meninggal. Kemudian kakinya juga diikat, diangkat ke dalam kamar mandi, kemudian ditutupi dengan tumpukan pakaian, ucap Eko. Setelah korban meninggal dunia, pelaku kemudian memindahkan tubuh korban ke dalam kamar mandi. Barang yang diambil pelaku dari korban pun terbilang sangat sedikit. Untuk barang itu sementara uang tunai senilai Rp83.000 kemudian HP. HP ini menurut pengakuan dari tersangka sudah dijual seharga Rp73.000, jelas dia. Usai melakukan aksinya, kedua pelaku mencoba melarikan diri keluar daerah. Namun upaya tersebut berhasil digagalkan polisi. Dari video penangkapan yang dibagikan petugas, terlihat momen saat pelaku ditangkap di dalam sebuah bus antar kota. Dalam video berdurasi sekitar 16 detik itu, beberapa petugas berpakaian sipil dan seorang anggota polisi berseragam terlihat mengamankan seorang pria yang duduk di kursi bus bersama seorang perempuan berhijab hitam. Petugas kemudian memeriksa identitas pria tersebut sebelum memintanya turun dari bus dengan kondisi tetap kooperatif. Kapolres mengatakan pelaku berhasil ditangkap saat berada di wilayah Majalengka. Kita melakukan pengejaran sampai ke wilayah Majalengka. Nah, ini juga pada saat dikejar, pelaku sempat mau melarikan diri. Jadi kita tangkap itu di dalam bus, katanya. Ia menambahkan, proses penangkapan tersebut dilakukan dalam waktu kurang dari 10 jam setelah kasus terungkap. Alhamdulillah ini pelaku bisa kita amankan dalam waktu kurang dari 10 jam, bahkan hanya 3 jam saja, ujarnya. Atas perbuatannya, kedua pelaku kini dijerat dengan pasal berlapis. Untuk ancaman ini kita kenakan pasal berlapis ya. Di pasal pembunuhan dan pembunuhan berencana pasal 338 dan 340 KUHP, kemudian pencurian dengan kekerasan 365 dan juga penganiayaan 351, ucap Eko. Kasus penemuan mayat perempuan di sebuah rumah kos di Gang Masjid, Jalan Duku Semar, Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, akhirnya terungkap. Polisi berhasil menangkap 2 orang pelaku yang diduga kuat terlibat dalam pembunuhan terhadap korban berinisial TA, 26. Kedua pelaku diketahui merupakan pasangan suami istri yang sempat mencoba melarikan diri ke arah Kabupaten Majalengka. Kapolres Cirebon Kota, AKBP Eko Iskandar mengatakan, pengungkapan kasus tersebut dilakukan dalam waktu singkat setelah penemuan jenazah korban. Ya, alhamdulillah ya, untuk kasus penemuan mayat seorang perempuan di salah satu tempat kos yang ada di wilayah Soresal Timur ini sudah berhasil kita ungkap dan kita telah mengamankan 2 orang yang terindikasi sebagai pelaku tindakan perbuatan pembunuhan, ujar Eko Iskandar saat konferensi pers di Mapolres Cirebon Kota, Selasa, 17 Maret 2026. Ia menjelaskan, 2 pelaku yang diamankan berinisial LH, 26, dan RK, 41, yang merupakan pasangan suami istri. Betul. Jadi 2 orang ini yang kita amankan ini suami istri yang berinisial LH, 26 tahun, dan berinisial RK, istrinya. RK ini lebih tua, berusia 41 tahun ya, 41 tahun ke 42, ucapnya. Menurut Eko, motif awal pembunuhan tersebut diduga karena pelaku ingin menguasai harta milik korban.
Pelaku diduga sengaja memesan jasa pijat panggilan melalui sebuah aplikasi agar korban datang ke kamar kos yang telah mereka siapkan. Memang untuk motifnya, ini setelah kita dalami, hasil pendalaman awalnya suami istri ini ingin menguasai harta dari korban dengan modus memesan pijat panggilan melalui salah satu aplikasi, jelas dia. Saat korban tiba di lokasi, situasi di dalam kamar ternyata sudah diatur oleh pelaku. Istri pelaku bersembunyi di kamar sebelah, sementara suaminya menemui korban di dalam kamar. Pada saat korban ini tiba di lokasi, istri yang berinisial RK ini bersembunyi di kamar sebelahnya. Jadi yang di dalam itu adalah suaminya LH bersama korban TA, katanya. Di dalam kamar tersebut sempat terjadi cekcok antara pelaku dan korban hingga akhirnya berujung pada aksi pembunuhan. Polisi menyebut, peristiwa tersebut tergolong sadis karena korban diketahui sedang dalam kondisi hamil tua. Nah, ini sempat terjadi cekcok di dalam itu sehingga terjadilah perbuatan pembunuhan ini. Jadi ini juga termasuk pembunuhan yang sadis ya, karena korban ini semalam kita autopsi dan korban ini meninggal dalam keadaan hamil 8 bulan, ujarnya. Dari hasil pemeriksaan sementara, korban diketahui mengalami kekerasan di bagian leher. Yang ditemukan itu bekas cekikan di lehernya. Karena sempat dicekik, kemudian diikat pakai kain, sarung atau kerudung setelah meninggal. Kemudian kakinya juga diikat, diangkat ke dalam kamar mandi, kemudian ditutupi dengan tumpukan pakaian, ucap Eko. Setelah korban meninggal dunia, pelaku kemudian memindahkan tubuh korban ke dalam kamar mandi. Barang yang diambil pelaku dari korban pun terbilang sangat sedikit. Untuk barang itu sementara uang tunai senilai Rp83.000 kemudian HP. HP ini menurut pengakuan dari tersangka sudah dijual seharga Rp73.000, jelas dia. Usai melakukan aksinya, kedua pelaku mencoba melarikan diri keluar daerah. Namun upaya tersebut berhasil digagalkan polisi. Dari video penangkapan yang dibagikan petugas, terlihat momen saat pelaku ditangkap di dalam sebuah bus antar kota. Dalam video berdurasi sekitar 16 detik itu, beberapa petugas berpakaian sipil dan seorang anggota polisi berseragam terlihat mengamankan seorang pria yang duduk di kursi bus bersama seorang perempuan berhijab hitam. Petugas kemudian memeriksa identitas pria tersebut sebelum memintanya turun dari bus dengan kondisi tetap kooperatif. Kapolres mengatakan pelaku berhasil ditangkap saat berada di wilayah Majalengka. Kita melakukan pengejaran sampai ke wilayah Majalengka. Nah, ini juga pada saat dikejar, pelaku sempat mau melarikan diri. Jadi kita tangkap itu di dalam bus, katanya. Ia menambahkan, proses penangkapan tersebut dilakukan dalam waktu kurang dari 10 jam setelah kasus terungkap. Alhamdulillah ini pelaku bisa kita amankan dalam waktu kurang dari 10 jam, bahkan hanya 3 jam saja, ujarnya. Atas perbuatannya, kedua pelaku kini dijerat dengan pasal berlapis. Untuk ancaman ini kita kenakan pasal berlapis ya, di pasal pembunuhan dan pembunuhan berencana pasal 338 dan 340 KUHP, kemudian pencurian dengan kekerasan 365 dan juga penganiayaan 351, ucap Eko. Kasus penemuan mayat perempuan di sebuah rumah kos di Gang Masjid, Jalan Duku Semar, Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, akhirnya terungkap. Polisi berhasil menangkap 2 orang pelaku yang diduga kuat terlibat dalam pembunuhan terhadap korban berinisial TA, 26. Kedua pelaku diketahui merupakan pasangan suami istri yang sempat mencoba melarikan diri ke arah Kabupaten Majalengka. Kapolres Cirebon Kota, AKBP Eko Iskandar mengatakan, pengungkapan kasus tersebut dilakukan dalam waktu singkat setelah penemuan jenazah korban. Ya, alhamdulillah ya,
untuk kasus penemuan mayat seorang perempuan di salah satu tempat kos yang ada di wilayah Soresal Timur ini sudah berhasil kita ungkap dan kita telah mengamankan 2 orang yang terindikasi sebagai pelaku tindakan perbuatan pembunuhan, ujar Eko Iskandar saat konferensi pers di Mapolres Cirebon Kota, Selasa, 17 Maret 2026. Ia menjelaskan, 2 pelaku yang diamankan berinisial LH, 26, dan RK, 41, yang merupakan pasangan suami istri. Betul. Jadi 2 orang ini yang kita amankan ini suami istri yang berinisial LH, 26 tahun, dan berinisial RK, istrinya. RK ini lebih tua, berusia 41 tahun ya, 41 tahun ke 42, ucapnya. Menurut Eko, motif awal pembunuhan tersebut diduga karena pelaku ingin menguasai harta milik korban. Pelaku diduga sengaja memesan jasa pijat panggilan melalui sebuah aplikasi agar korban datang ke kamar kos yang telah mereka siapkan. Memang untuk motifnya, ini setelah kita dalami, hasil pendalaman awalnya suami istri ini ingin menguasai harta dari korban dengan modus memesan pijat panggilan melalui salah satu aplikasi, jelas dia. Saat korban tiba di lokasi, situasi di dalam kamar ternyata sudah diatur oleh pelaku. Istri pelaku bersembunyi di kamar sebelah, sementara suaminya menemui korban di dalam kamar. Pada saat korban ini tiba di lokasi, istri yang berinisial RK ini bersembunyi di kamar sebelahnya. Jadi yang di dalam itu adalah suaminya LH bersama korban TA, katanya. Di dalam kamar tersebut sempat terjadi cekcok antara pelaku dan korban hingga akhirnya berujung pada aksi pembunuhan. Polisi menyebut, peristiwa tersebut tergolong sadis karena korban diketahui sedang dalam kondisi hamil tua. Nah ini sempat terjadi cekcok di dalam itu sehingga terjadilah perbuatan pembunuhan ini. Jadi ini juga termasuk pembunuhan yang sadis ya, karena korban ini semalam kita autopsi dan korban ini meninggal dalam keadaan hamil 8 bulan, ujarnya. Dari hasil pemeriksaan sementara, korban diketahui mengalami kekerasan di bagian leher. Yang ditemukan itu bekas cekikan di lehernya. Karena sempat dicekik, kemudian diikat pakai kain, sarung atau kerudung setelah meninggal. Kemudian kakinya juga diikat, diangkat ke dalam kamar mandi, kemudian ditutupi dengan tumpukan pakaian, ucap Eko. Setelah korban meninggal dunia, pelaku kemudian memindahkan tubuh korban ke dalam kamar mandi. Barang yang diambil pelaku dari korban pun terbilang sangat sedikit. Untuk barang itu sementara uang tunai senilai Rp83.000 kemudian HP. HP ini menurut pengakuan dari tersangka sudah dijual seharga Rp73.000, jelas dia. Usai melakukan aksinya, kedua pelaku mencoba melarikan diri keluar daerah. Namun upaya tersebut berhasil digagalkan polisi. Dari video penangkapan yang dibagikan petugas, terlihat momen saat pelaku ditangkap di dalam sebuah bus antar kota. Dalam video berdurasi sekitar 16 detik itu, beberapa petugas berpakaian sipil dan seorang anggota polisi berseragam terlihat mengamankan seorang pria yang duduk di kursi bus bersama seorang perempuan berhijab hitam. Petugas kemudian memeriksa identitas pria tersebut sebelum memintanya turun dari bus dengan kondisi tetap kooperatif. Kapolres mengatakan pelaku berhasil ditangkap saat berada di wilayah Majalengka. Kita melakukan pengejaran sampai ke wilayah Majalengka. Nah ini juga pada saat dikejar, pelaku sempat mau melarikan diri. Jadi kita tangkap itu di dalam bus, katanya. Ia menambahkan, proses penangkapan tersebut dilakukan dalam waktu kurang dari 10 jam setelah kasus terungkap. Alhamdulillah ini pelaku bisa kita amankan dalam waktu kurang dari 10 jam, bahkan hanya 3 jam saja, ujarnya. Atas perbuatannya, kedua pelaku kini dijerat dengan pasal berlapis. Untuk ancaman ini kita kenakan pasal berlapis ya, di pasal pembunuhan dan pembunuhan berencana pasal 338 dan 340 KUHP,
kemudian pencurian dengan kekerasan 365 dan juga penganiayaan 351, ucap Eko. Kasus penemuan mayat perempuan di sebuah rumah kos di Gang Masjid, Jalan Duku Semar, Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, akhirnya terungkap. Polisi berhasil menangkap 2 orang pelaku yang diduga kuat terlibat dalam pembunuhan terhadap korban berinisial TA, 26. Kedua pelaku diketahui merupakan pasangan suami istri yang sempat mencoba melarikan diri ke arah Kabupaten Majalengka. Kapolres Cirebon Kota, AKBP Eko Iskandar mengatakan, pengungkapan kasus tersebut dilakukan dalam waktu singkat setelah penemuan jenazah korban. Ya, alhamdulillah ya, untuk kasus penemuan mayat seorang perempuan di salah satu tempat kos yang ada di wilayah Soresal Timur ini sudah berhasil kita ungkap dan kita telah mengamankan 2 orang yang terindikasi sebagai pelaku tindakan perbuatan pembunuhan, ujar Eko Iskandar saat konferensi pers di Mapolres Cirebon Kota, Selasa, 17 Maret 2026. Ia menjelaskan, 2 pelaku yang diamankan berinisial LH, 26, dan RK, 41, yang merupakan pasangan suami istri. Betul. Jadi 2 orang ini yang kita amankan ini suami istri yang berinisial LH, 26 tahun, dan berinisial RK, istrinya. RK ini lebih tua, berusia 41 tahun ya, 41 tahun ke 42, ucapnya. Menurut Eko, motif awal pembunuhan tersebut diduga karena pelaku ingin menguasai harta milik korban. Pelaku diduga sengaja memesan jasa pijat panggilan melalui sebuah aplikasi agar korban datang ke kamar kos yang telah mereka siapkan. Memang untuk motifnya, ini setelah kita dalami, hasil pendalaman awalnya suami istri ini ingin menguasai harta dari korban dengan modus memesan pijat panggilan melalui salah satu aplikasi, jelas dia. Saat korban tiba di lokasi, situasi di dalam kamar ternyata sudah diatur oleh pelaku. Istri pelaku bersembunyi di kamar sebelah, sementara suaminya menemui korban di dalam kamar. Pada saat korban ini tiba di lokasi, istri yang berinisial RK ini bersembunyi di kamar sebelahnya. Jadi yang di dalam itu adalah suaminya LH bersama korban TA, katanya. Di dalam kamar tersebut sempat terjadi cekcok antara pelaku dan korban hingga akhirnya berujung pada aksi pembunuhan. Polisi menyebut, peristiwa tersebut tergolong sadis karena korban diketahui sedang dalam kondisi hamil tua. Nah ini sempat terjadi cekcok di dalam itu sehingga terjadilah perbuatan pembunuhan ini. Jadi ini juga termasuk pembunuhan yang sadis ya, karena korban ini semalam kita autopsi dan korban ini meninggal dalam keadaan hamil 8 bulan, ujarnya. Dari hasil pemeriksaan sementara, korban diketahui mengalami kekerasan di bagian leher. Yang ditemukan itu bekas cekikan di lehernya. Karena sempat dicekik, kemudian diikat pakai kain, sarung atau kerudung setelah meninggal. Kemudian kakinya juga diikat, diangkat ke dalam kamar mandi, kemudian ditutupi dengan tumpukan pakaian, ucap Eko. Setelah korban meninggal dunia, pelaku kemudian memindahkan tubuh korban ke dalam kamar mandi. Barang yang diambil pelaku dari korban pun terbilang sangat sedikit. Untuk barang itu sementara uang tunai senilai Rp83.000 kemudian HP. HP ini menurut pengakuan dari tersangka sudah dijual seharga Rp73.000, jelas dia. Usai melakukan aksinya, kedua pelaku mencoba melarikan diri keluar daerah. Namun upaya tersebut berhasil digagalkan polisi. Dari video penangkapan yang dibagikan petugas, terlihat momen saat pelaku ditangkap di dalam sebuah bus antar kota. Dalam video berdurasi sekitar 16 detik itu, beberapa petugas berpakaian sipil dan seorang anggota polisi berseragam terlihat mengamankan seorang pria yang duduk di kursi bus bersama seorang perempuan berhijab hitam.
Petugas kemudian memeriksa identitas pria tersebut sebelum memintanya turun dari bus dengan kondisi tetap kooperatif. Kapolres mengatakan pelaku berhasil ditangkap saat berada di wilayah Majalengka. Kita melakukan pengejaran sampai ke wilayah Majalengka. Nah, ini juga pada saat dikejar, pelaku sempat mau melarikan diri. Jadi kita tangkap itu di dalam bus, katanya. Ia menambahkan, proses penangkapan tersebut dilakukan dalam waktu kurang dari 10 jam setelah kasus terungkap. Alhamdulillah ini pelaku bisa kita amankan dalam waktu kurang dari 10 jam, bahkan hanya 3 jam saja, ujarnya. Atas perbuatannya, kedua pelaku kini dijerat dengan pasal berlapis. Untuk ancaman ini kita kenakan pasal berlapis ya, di pasal pembunuhan dan pembunuhan berencana pasal 338 dan 340 KUHP, kemudian pencurian dengan kekerasan 365 dan juga penganiayaan 351, ucap Eko. Kasus penemuan mayat perempuan di sebuah rumah kos di Gang Masjid, Jalan Duku Semar, Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, akhirnya terungkap. Polisi berhasil menangkap 2 orang pelaku yang diduga kuat terlibat dalam pembunuhan terhadap korban berinisial TA, 26. Kedua pelaku diketahui merupakan pasangan suami istri yang sempat mencoba melarikan diri ke arah Kabupaten Majalengka. Kapolres Cirebon Kota, AKBP Eko Iskandar mengatakan, pengungkapan kasus tersebut dilakukan dalam waktu singkat setelah penemuan jenazah korban. Ya, alhamdulillah ya, untuk kasus penemuan mayat seorang perempuan di salah satu tempat kos yang ada di wilayah Soresal Timur ini sudah berhasil kita ungkap dan kita telah mengamankan 2 orang yang terindikasi sebagai pelaku tindakan perbuatan pembunuhan, ujar Eko Iskandar saat konferensi pers di Mapolres Cirebon Kota, Selasa, 17 Maret 2026. Ia menjelaskan, 2 pelaku yang diamankan berinisial LH, 26, dan RK, 41, yang merupakan pasangan suami istri. Betul. Jadi 2 orang ini yang kita amankan ini suami istri yang berinisial LH, 26 tahun, dan berinisial RK, istrinya. RK ini lebih tua, berusia 41 tahun ya, 41 tahun ke 42, ucapnya. Menurut Eko, motif awal pembunuhan tersebut diduga karena pelaku ingin menguasai harta milik korban. Pelaku diduga sengaja memesan jasa pijat panggilan melalui sebuah aplikasi agar korban datang ke kamar kos yang telah mereka siapkan. Memang untuk motifnya, ini setelah kita dalami, hasil pendalaman awalnya suami istri ini ingin menguasai harta dari korban dengan modus memesan pijat panggilan melalui salah satu aplikasi, jelas dia. Saat korban tiba di lokasi, situasi di dalam kamar ternyata sudah diatur oleh pelaku. Istri pelaku bersembunyi di kamar sebelah, sementara suaminya menemui korban di dalam kamar. Pada saat korban ini tiba di lokasi, istri yang berinisial RK ini bersembunyi di kamar sebelahnya. Jadi yang di dalam itu adalah suaminya LH bersama korban TA, katanya. Di dalam kamar tersebut sempat terjadi cekcok antara pelaku dan korban hingga akhirnya berujung pada aksi pembunuhan. Polisi menyebut, peristiwa tersebut tergolong sadis karena korban diketahui sedang dalam kondisi hamil tua. Nah ini sempat terjadi cekcok di dalam itu sehingga terjadilah perbuatan pembunuhan ini. Jadi ini juga termasuk pembunuhan yang sadis ya, karena korban ini semalam kita autopsi dan korban ini meninggal dalam keadaan hamil 8 bulan, ujarnya. Dari hasil pemeriksaan sementara, korban diketahui mengalami kekerasan di bagian leher. Yang ditemukan itu bekas cekikan di lehernya. Karena sempat dicekik, kemudian diikat pakai kain, sarung atau kerudung setelah meninggal. Kemudian kakinya juga diikat, diangkat ke dalam kamar mandi, kemudian ditutupi dengan tumpukan pakaian, ucap Eko. Setelah korban meninggal dunia,
Pelaku kemudian memindahkan tubuh korban ke dalam kamar mandi. Barang yang diambil pelaku dari korban pun terbilang sangat sedikit. Untuk barang itu sementara uang tunai senilai Rp83.000 kemudian HP. HP ini menurut pengakuan dari tersangka sudah dijual seharga Rp73.000, jelas dia. Usai melakukan aksinya, kedua pelaku mencoba melarikan diri keluar daerah. Namun upaya tersebut berhasil digagalkan polisi. Dari video penangkapan yang dibagikan petugas, terlihat momen saat pelaku ditangkap di dalam sebuah bus antar kota. Dalam video berdurasi sekitar 16 detik itu, beberapa petugas berpakaian sipil dan seorang anggota polisi berseragam terlihat mengamankan seorang pria yang duduk di kursi bus bersama seorang perempuan berhijab hitam. Petugas kemudian memeriksa identitas pria tersebut sebelum memintanya turun dari bus dengan kondisi tetap kooperatif. Kapolres mengatakan pelaku berhasil ditangkap saat berada di wilayah Majalengka. Kita melakukan pengejaran sampai ke wilayah Majalengka. Nah, ini juga pada saat dikejar, pelaku sempat mau melarikan diri. Jadi kita tangkap itu di dalam bus, katanya. Ia menambahkan, proses penangkapan tersebut dilakukan dalam waktu kurang dari 10 jam setelah kasus terungkap. Alhamdulillah ini pelaku bisa kita amankan dalam waktu kurang dari 10 jam, bahkan hanya 3 jam saja, ujarnya. Atas perbuatannya, kedua pelaku kini dijerat dengan pasal berlapis. Untuk ancaman ini kita kenakan pasal berlapis ya, di pasal pembunuhan dan pembunuhan berencana pasal 338 dan 340 KUHP. Kemudian pencurian dengan kekerasan 365 dan juga penganiayaan 351, ucap Eko. Kasus penemuan mayat perempuan di sebuah rumah kos di Gang Masjid, Jalan Duku Semar, Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, akhirnya terungkap. Polisi berhasil menangkap 2 orang pelaku yang diduga kuat terlibat dalam pembunuhan terhadap korban berinisial TA, 26. Kedua pelaku diketahui merupakan pasangan suami istri yang sempat mencoba melarikan diri ke arah Kabupaten Majalengka. Kapolres Cirebon Kota, AKBP Eko Iskandar mengatakan, pengungkapan kasus tersebut dilakukan dalam waktu singkat setelah penemuan jenazah korban. Ya, alhamdulillah ya, untuk kasus penemuan mayat seorang perempuan di salah satu tempat kos yang ada di wilayah Soresal Timur ini sudah berhasil kita ungkap dan kita telah mengamankan 2 orang yang terindikasi sebagai pelaku tindakan perbuatan pembunuhan, ujar Eko Iskandar saat konferensi pers di Mapolres Cirebon Kota, Selasa, 17 Maret 2026. Ia menjelaskan, 2 pelaku yang diamankan berinisial LH, 26, dan RK, 41, yang merupakan pasangan suami istri. Betul. Jadi 2 orang ini yang kita amankan ini suami istri yang berinisial LH, 26 tahun, dan berinisial RK, istrinya. RK ini lebih tua, berusia 41 tahun ya, 41 tahun ke 42, ucapnya. Menurut Eko, motif awal pembunuhan tersebut diduga karena pelaku ingin menguasai harta milik korban. Pelaku diduga sengaja memesan jasa pijat panggilan melalui sebuah aplikasi agar korban datang ke kamar kos yang telah mereka siapkan. Memang untuk motifnya, ini setelah kita dalami, hasil pendalaman awalnya suami istri ini ingin menguasai harta dari korban dengan modus memesan pijat panggilan melalui salah satu aplikasi, jelas dia. Saat korban tiba di lokasi, situasi di dalam kamar ternyata sudah diatur oleh pelaku. Istri pelaku bersembunyi di kamar sebelah, sementara suaminya menemui korban di dalam kamar. Pada saat korban ini tiba di lokasi, istri yang berinisial RK ini bersembunyi di kamar sebelahnya. Jadi yang di dalam itu adalah suaminya LH bersama korban TA, katanya. Di dalam kamar tersebut sempat terjadi cekcok antara pelaku dan korban hingga akhirnya berujung pada aksi pembunuhan.
Polisi menyebut, peristiwa tersebut tergolong sadis karena korban diketahui sedang dalam kondisi hamil tua. Nah, ini sempat terjadi cekcok di dalam itu sehingga terjadilah perbuatan pembunuhan ini. Jadi ini juga termasuk pembunuhan yang sadis ya, karena korban ini semalam kita autopsi dan korban ini meninggal dalam keadaan hamil 8 bulan, ujarnya. Dari hasil pemeriksaan sementara, korban diketahui mengalami kekerasan di bagian leher. Yang ditemukan itu bekas cekikan di lehernya. Karena sempat dicekik, kemudian diikat pakai kain, sarung atau kerudung setelah meninggal. Kemudian kakinya juga diikat, diangkat ke dalam kamar mandi, kemudian ditutupi dengan tumpukan pakaian, ucap Eko. Setelah korban meninggal dunia, pelaku kemudian memindahkan tubuh korban ke dalam kamar mandi. Barang yang diambil pelaku dari korban pun terbilang sangat sedikit. Untuk barang itu sementara uang tunai senilai Rp83.000 kemudian HP. HP ini menurut pengakuan dari tersangka sudah dijual seharga Rp73.000, jelas dia. Usai melakukan aksinya, kedua pelaku mencoba melarikan diri keluar daerah. Namun upaya tersebut berhasil digagalkan polisi. Dari video penangkapan yang dibagikan petugas, terlihat momen saat pelaku ditangkap di dalam sebuah bus antar kota. Dalam video berdurasi sekitar 16 detik itu, beberapa petugas berpakaian sipil dan seorang anggota polisi berseragam terlihat mengamankan seorang pria yang duduk di kursi bus bersama seorang perempuan berhijab hitam. Petugas kemudian memeriksa identitas pria tersebut sebelum memintanya turun dari bus dengan kondisi tetap kooperatif. Kapolres mengatakan pelaku berhasil ditangkap saat berada di wilayah Majalengka. Kita melakukan pengejaran sampai ke wilayah Majalengka. Nah, ini juga pada saat dikejar, pelaku sempat mau melarikan diri. Jadi kita tangkap itu di dalam bus, katanya. Ia menambahkan, proses penangkapan tersebut dilakukan dalam waktu kurang dari 10 jam setelah kasus terungkap. Alhamdulillah ini pelaku bisa kita amankan dalam waktu kurang dari 10 jam, bahkan hanya 3 jam saja, ujarnya. Atas perbuatannya, kedua pelaku kini dijerat dengan pasal berlapis. Untuk ancaman ini kita kenakan pasal berlapis ya, di pasal pembunuhan dan pembunuhan berencana pasal 338 dan 340 KUHP. Kemudian pencurian dengan kekerasan 365 dan juga penganiayaan 351, ucap Eko. Kasus penemuan mayat perempuan di sebuah rumah kos di Gang Masjid, Jalan Duku Semar, Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, akhirnya terungkap. Polisi berhasil menangkap 2 orang pelaku yang diduga kuat terlibat dalam pembunuhan terhadap korban berinisial TA, 26. Kedua pelaku diketahui merupakan pasangan suami istri yang sempat mencoba melarikan diri ke arah Kabupaten Majalengka. Kapolres Cirebon Kota, AKBP Eko Iskandar mengatakan, pengungkapan kasus tersebut dilakukan dalam waktu singkat setelah penemuan jenazah korban. Ya, alhamdulillah ya, untuk kasus penemuan mayat seorang perempuan di salah satu tempat kos yang ada di wilayah Soresal Timur ini sudah berhasil kita ungkap dan kita telah mengamankan 2 orang yang terindikasi sebagai pelaku tindakan perbuatan pembunuhan, ujar Eko Iskandar saat konferensi pers di Mapolres Cirebon Kota, Selasa, 17 Maret 2026. Ia menjelaskan, 2 pelaku yang diamankan berinisial LH, 26, dan RK, 41, yang merupakan pasangan suami istri. Betul. Jadi 2 orang ini yang kita amankan ini suami istri yang berinisial LH, 26 tahun, dan berinisial RK, istrinya. RK ini lebih tua, berusia 41 tahun ya, 41 tahun ke 42, ucapnya. Menurut Eko, motif awal pembunuhan tersebut diduga karena pelaku ingin menguasai harta milik korban.
Pelaku diduga sengaja memesan jasa pijat panggilan melalui sebuah aplikasi agar korban datang ke kamar kos yang telah mereka siapkan. Memang untuk motifnya, ini setelah kita dalami, hasil pendalaman awalnya suami istri ini ingin menguasai harta dari korban dengan modus memesan pijat panggilan melalui salah satu aplikasi, jelas dia. Saat korban tiba di lokasi,